bahkan tegas tidak mengenal Danu yang jadi pembisik kasus tersebut. Melansir dari Tribun News Bogor, 2 tahun lalu, Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosep bahkan sampai bersumpah. Mimin membantah dirinya terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia pada 18 Agustus 2021. Adapun sosok Mimin sempat kuat dicurigai dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Terlebih Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosep dikabarkan tak akur dengan Tuti dan Amalia. Bahkan, Mimin diisukan pernah bertengkar hebat dengan anak pertama Tuti sekaligus kakak Amalia, Yoris. Namun hal tersebut sempat dipatahkan Mimin dengan segala ucapannya saat itu. Salah satunya saat Mimin mengaku sedih atas kematian Tuti dan Amalia. 1 bulan setelah kejadian, Mimin baru buka suara. Dengan nada bicara tersendat, Mimin tegas membantah ia terlibat pembunuhan Tuti dan Amalia. Kok saya yang dipojokkan? Saya bersumpah demi Allah, saya tidak melakukan apapun, menyuruh ataupun merencanakan. Demi Allah Rasulullah, saya tidak tahu sama sekali, tutur Mimin. Meskipun membantah kerenggangan hubungannya dengan Tuti dan Amalia, Mimin tampak canggung kala ditanyai soal korban. Apalagi diketahui bahwa Mimin sama sekali tidak mau datang ke TKP, apalagi melayat saat Tuti dan Amalia hendak dimakamkan. Kala itu Mimin mengaku takut dan canggung. Kita serba salah. Datang ke TKP, takut, ia itulah karena statusnya sebagai istri muda. Jadi merasa saya siapa, ujar Mimin. Perihal hubungannya dengan keluarga Tuti dan Amalia, Mimin mengurai fakta bahwa selama ini Mimin mengaku tidak berkomunikasi dengan korban. Disebut baik ya kita baik, gak ada komunikasi dengan korban. Kita anggap baik-baik saja, gak ada kontak sama sekali, kata Mimin. Namun diungkap Mimin, ia memang tidak akur dengan korban lantaran yayasan. Mimin yang bertindak sebagai pendiri yayasan tiba-tiba perannya sebagai bendahara digantikan oleh korban yakni Tuti. Sebelum Pak Yosep nikah sama saya tahun 2009 itu, Pak Yosep belum punya yayasan. Kita yang berjuang sekolah, kita cari siswa, ada siswa, udah berjalan. 2 tahun itu saya di yayasan sebagai bendahara 2009 sampai 2011. Setelah itu diganti, saya tidak tahu, ungkap Mimin. Saat itu Mimin mengaku legowo saat ia tidak lagi dilibatkan dalam yayasan. Tak disangka di tahun 2023 Mimin justru dijadikan tersangka atas kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Respon saya saat bendahara yayasan diganti dengan Tuti dan Amalia, yaitu kan anak istrinya Yosep. Saya ini siapa? Saya ini istri kedua yang gak apa-apa, tidak masalah. 1 dari 5 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang jadi sorotan publik. Pasalnya tersangka bernama Mimin Mintarsi itu sempat mengelak atas keterlibatannya dalam kasus Subang tersebut. 2 tahun lalu, Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosep bahkan sampai bersumpah. Mimin membantah dirinya terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia pada 18 Agustus 2021. Namun kini di tahun 2023 Mimin terbukti bersalah. Berdasarkan kesaksian dari Danu tersangka lain kasus Subang, peran Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia terungkap. Karenanya Mimin pun resmi dijadikan tersangka. Selain Mimin, ada 4 tersangka lainnya yang telah ditetapkan Polda Jabar. Mereka adalah Yosep, suami korban sekaligus suami Mimin, Arigi dan Abi anak kandung Mimin serta Danu keponakan korban Tuti. Kendati telah jadi tersangka, Mimin, Arigi, Abi dan Yosep tetap membantah keterlibatannya dalam kasus Subang. Mimin bahkan tegas tidak mengenal Danu yang jadi pembisik kasus tersebut. Perihal peran Mimin dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia, Rohman selaku pengacara Mimin enggan terbuka. Sosok Mimin kini resmi jadi tersangka. Sosok Mimin sempat jadi perbincangan usai kasus pembunuhan Tuti dan Amalia viral. Publik sempat mencurigai peranan Mimin dalam kasus tersebut. Terlebih Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosep dikabarkan tak akur dengan Tuti dan Amalia. Bahkan Mimin diisukan pernah bertengkar hebat dengan anak pertama Tuti sekaligus kakak Amalia, Yoris. Ditanya soal isu pertengkaran dengan keluarga korban, Mimin ogah menjawab. Namun saat ditanyai soal kematian Tuti dan Amalia, Mimin mengaku sedih. 1 bulan setelah kejadian, Mimin baru buka suara. Dengan nada bicara tersendat, Mimin tegas membantah ia terlibat pembunuhan Tuti dan Amalia. Meskipun membantah keregangan hubungannya dengan Tuti dan Amalia, Mimin tampak canggung kala ditanyai soal korban. Apalagi diketahui bahwa Mimin sama sekali tidak mau datang ke TKP, apalagi melayat saat Tuti dan Amalia hendak dimakamkan. Kala itu Mimin mengaku takut dan canggung. Bahwa selama ini Mimin mengaku tidak berkomunikasi dengan korban. Namun diungkap Mimin, ia memang tidak akur dengan korban lantaran yayasan. Mimin yang bertindak sebagai pendiri yayasan tiba-tiba perannya sebagai bendahara digantikan oleh korban yakni Tuti. Saat itu Mimin mengaku legowo saat ia tidak lagi dilibatkan dalam yayasan. Tak disangka di tahun 2023 Mimin justru dijadikan tersangka atas kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Sandiwara Yosep dan istri muda tutupi pembunuhan Tuti dan Amalia, nangis-nangis minta bantuan Jokowi.
Beginilah sandiwara Yosep dan istri mudanya Mimin Mintarsi tersangka pelaku pembunuhan Ibu Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat. Seperti diketahui, setelah 2 tahun menjadi misteri, akhirnya pembunuhan ibu dan anak di Subang terungkap, di mana polisi menetapkan 5 tersangka pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang tersebut, yakni suami sekaligus ayah dari korban Yosep, M. Ramdhanu alias Danu, keponakan Tuti, Mimin istri kedua Yosep, Arigi Reksa Pratama, anak dari Mimin, dan Abi, anak dari Mimin. Lantas bagaimana sandiwara Yosep menutupi kematian istri dan anaknya bersama istri mudanya Mimin tersebut hingga nangis-nangis minta bantuan Presiden Jokowi? Berikut Tribun Medan merangkumnya. Yosep temukan istri dan anaknya tewas. Pada saat itu, Yosep yang menemukan istri dan anaknya ditemukan dalam keadaan bersimbah darah di bagasi mobil Alphard. Yosep mengatakan ada banyak bercak darah pada mobil tersebut. Yosep minta kasus pembunuhan istri dan anaknya jangan redup. Diberitakan Tribun Jabar sebelumnya pada Jumat 16 September 2022, Yosep Hidayat, suami sekaligus ayah dari korban pembunuhan di Subang, sempat meminta kasus ini jangan sampai redup. Pada saat itu, kasus pembunuhan ibu dan anak ini belum menemukan tersangka. Namun kini tersangka kasus pembunuhan di Subang terungkap, salah satunya adalah Yosep sendiri. Ditetapkan menjadi tersangka, pengakuan-pengakuan terdahulu Yosep menjadi sorotan publik. Pada saat itu, Yosep meminta menuntaskan kasus kematian dari 2 anggota keluarganya tersebut. Bahkan pada saat itu, Yosep sudah menyurati Presiden Jokowi terkait kasus tewas istri dan anaknya tersebut. Kirim surat untuk Presiden. Yosep sempat meneteskan air mata saat membacakan isi surat yang intinya meminta agar kasus perampasan nyawa terhadap istri dan anaknya segera diungkap dan tidak dihentikan proses penyelidikannya. Surat untuk Presiden, Kompolnas, Menko Polhukam, dan Kapolri itu pun dikirimkan pada 18 Agustus 2022 lalu atau tepat setahun peristiwa itu terjadi. Peran Mimin istri muda Yosef habisi Tuti dan Amalia, curiga sempat kembalikan perhiasan korban usai meninggal. Mimin istri muda Yosef turut ditetapkan jadi tersangka dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Pembunuhan di Subang yang melibatkan Yosef, istri mudanya yakni Mimin, sempat diselubungi misteri selama 2 tahun. Kendati sudah jadi tersangka, Mimin sang istri muda belum ditahan pihak kepolisian Polda Jawa Barat. Lalu apa peran Mimin dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia? Melansir dari Tribun Sumsel, Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023, polisi sendiri sudah mengetahui peran dari Mimin istri muda Yosef. Namun hal tersebut belum diungkap ke publik lantaran tengah mendalami motif pembunuhan dilakukan Yosef. Sebelumnya, kecurigaan Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia sempat dikuak Yoris, anak pertama Yosef. Setelah pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yoris heran setelah didatangi istri muda Yosef, Mimin. Mimin memberikan barang pribadi milik Amalia Mustika Ratu. Pengacara Yoris, Leni Anggraeni, mengatakan maksud kedatangan Mimin untuk mengantar perhiasan milik Amalia Mustika Ratu. Amel itu kan sama Bu Tuti pakai perhiasan ketika kejadian pembunuhan, kenapa emasnya Amel ada di Pak Yosef? Kata Leni saat dihubungi tribunnews.bogor.com. Mimin mengatakan pada Yoris, emas Amel diberikan Mulyana pada Yosef. Sekadar informasi, Yosef adalah suami Tuti sekaligus ayah dari Yoris dan Amalia. Yosef memiliki istri muda bernama Mimin dan 2 anak, Arigi juga Abi. Yosef pun memiliki kakak bernama Mulyana, ayah dari Arif, anggota polisi di Polsek Jalan Cagak. Saya informasikan ke polisi, gelang, kalung, cincin. Kan Amel memakai perhiasan, ketika dibunuh ada perhiasan menempel di tubuh. Kenapa emas itu dikembalikan ke pihak keluarga? Harusnya itu menjadi barang bukti, harusnya gak boleh berpindah. Siapa tahu ada sidik jari lagi nyeret nempel di gelangnya, di kalungnya, kata Leni. Sementara itu emas milik Tuti Suhartini masih ada di penyidik. Maka dari itulah, kata Leni Anggraeni, Yoris Raja Amarullah merasa curiga Yosef memang terlibat kasus Subang. Memang sudah merasa curiga setelah perkara ini diselidik Polda, kata Leni. Yoris juga merasa amat sedih setelah mengetahui ayahnya tega membunuh Tuti dan Amel. Walau demikian,
Kata Leni, Yoris tetap menghormati proses hukum yang berjalan. Kenapa menginginkan Mamah dan Amel gak ada dengan cara sadis seperti itu, kata Leni Anggraeni. Kronologi pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang sempat jadi misteri selama 2 tahun akhirnya terungkap. Aksi sadis terhadap Tuti dan Amalia berlangsung dini hari hingga menjelang subuh. Adapun Danu keponakan korban kini jadi tersangka buka suara setelah menyimpan rahasia pembunuhan tersebut. Melansir dari tribunnewsbogor.com, Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023, polisi sendiri sudah menetapkan 5 orang tersangka termasuk Danu dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Ditkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan tersangka lainnya adalah Yosef suami sekaligus ayah korban, Mimin istri muda Yosef, Arigi dan Abi anak. 2 tahun jadi misteri. Bercak merah bongkar sandiwara Yosef dan istri muda. Sandirawa Yosef dan istri mudanya Mimin Mintarsih tersangka pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat akhirnya terbongkar. Seperti diketahui, setelah 2 tahun menjadi misteri, pembunuhan ibu dan anak di Subang terungkap. Kasus ini sudah 2 tahun terhenti lantaran tidak menemukan titik terang atau bukti tambahan. Terungkapnya kasus ini setelah salah satu pelaku menyerahkan diri ke polisi. Kedua korban yang tewas dibunuh yakni Tuti dan Amalia. Aksi sadis pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia berlangsung dini hari hingga menjelang subuh. Adapun Danu keponakan korban kini jadi tersangka buka suara setelah menyimpan rahasia pembunuhan tersebut. Melansir dari tribunnewsbogor.com, Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023, polisi sendiri sudah menetapkan 5 orang tersangka termasuk Danu dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Ditkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan tersangka lainnya adalah Yosef suami sekaligus ayah korban, Mimin istri muda Yosef, Arigi dan Abi anak kandung Mimin. Kombes Pol Surawan menerangkan, awalnya Danu disuruh untuk mengambil golok oleh Yosef. Diduga Yosef menghabisi istri dan anaknya menggunakan golok. Kendati demikian, polisi sudah bisa menahan 2 tersangka yakni Yosef dan Danu. Jika Danu ditahan karena telah membongkar kasus tersebut, Yosef justru berlainan. Polisi mantap memenjarakan Yosef karena sudah punya bukti kuat terkait pembunuhan Tuti dan Amalia. Sementara itu, istri muda Yosef dan 2 anaknya hingga kini belum dilakukan penahanan. Yosef sempat meneteskan air mata saat mengirim surat terbuka kepada Presiden Jokowi. Ia meminta kasus perampasan nyawa terhadap istri dan anaknya segera diungkap dan tidak dihentikan proses penyelidikan. Gelap mata. Istri muda dan anak tiri ikut Yosef eksekusi ibu anak di Subang, motif hak waris yayasan. 2 tahun menjadi misteri, motif kematian ibu dan anak di Subang yang meninggal mengenaskan dalam bagasi mobil Alphard pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam, akhirnya terungkap. Hal ini diungkapkan oleh Ahmad Taufan, pengacara M. Ramdhanu alias Danu, selaku saksi kunci kepada pihak kepolisian. Sebagaimana dilansir dari Tribun Bogor, tanggal 18 Oktober tahun 2023, kuat dugaan, pokok persoalannya adalah pengelolaan Yayasan Bina Prestasi Nasional (YBPN) di Subang. Diduga istri muda Yosef yakni Mimin Mintarsih gelap mata dan ikut melakukan tindakan menghilangkan nyawa korban Tuti Suhartini, 55, dan Amalia Mustika Ratu, 23, korban ibu anak di Subang. Mimin diduga bersama 2 anaknya, Arigi Reksa Pratama dan Abi yang kini ditetapkan sebagai tersangka bersama Yosef dan Danu, sudah gelap mata. Sebab, pengelolaan yayasan diambil alih oleh Tuti yang menjadi bendahara dan Amalia sebagai sekretaris. Padahal, awalnya Miminlah yang menjadi bendahara dan berjuang membantu Yosef selaku pemilik yayasan membesarkan lembaga yang bergerak di bidang pendidikan tersebut, hingga memiliki banyak siswa. Namun, pada tahun 2011, pengelolaan diambil alih Tuti dan Amalia dengan Yoris anak dari Yosef dan Tuti yang menjadi ketua yayasan. Dari sinilah diduga hubungan kedua belah pihak yakni Tuti selaku istri tua dan Mimin selaku istri kedua dari Yosef mulai memanas. Dari awal membongkar kasus ini yang paling tepat adalah mencari motif. Bongkar dulu yayasan, kalau sudah dibongkar baru ketahuan, kata Ahmad Taufan. Apalagi sejak saat itu, keuangan Yosef dan Mimin terhenti sehingga terjadi aksi tersebut. Terkait dengan motifnya,
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Surawan pada tanggal 18 Oktober tahun 2023 mengatakan masih mendalaminya. Sementara terkait peran Danu hanya sebagai pengantar golok sekaligus menemani Yosef datang ke TKP, di mana saat itu ada Mimin dan 2 anaknya. Sebab, Danu mengaku baru menyadari Yosef mengeksekusi Tuti dan Amel usai mendengar teriakan korban. Bahkan salah satu tersangka ikut membenturkan kepala korban ke tembok. Surawan mengatakan, 2 tersangka sudah ditahan yakni Yosef dan M. Ramdhanu selaku keponakan korban Tuti sekaligus sepupu korban Amalia. Juga menetapkan 3 tersangka lainnya, Mimin selaku istri muda Yosef, Arigi Reksa Pratama dan Abi, anak tirinya Yosef. Tetapi baru Yosef dan Danu ditahan. Penemuan mayat seorang ibu dan anak perempuannya dalam bagasi mobil Alphard di rumahnya Kampung Cisoti, Desa Kecamatan Jalan Caga, Kabupaten Subang menggegerkan warga Rabu 18 Agustus 2021 lalu. Kini, tersangka pelaku kasus Subang perampasan nyawa Tuti dan Amalia di Subang telah terungkap. Kuasa hukum Yosef Ar-Rahman Hidayat mengatakan, kelima pelaku tersebut termasuk kliennya, istri mudanya Mimin dan kedua anaknya Arigi dan Abi serta Dano. Rincian kronologi lengkap dari kasus penemuan mayat di Subang itu pun belum diketahui. Saking lamanya pengungkapan kasus Subang tersebut, muncul tuduhan liar di masyarakat. Tak sedikit tuduhan yang tertuju kepada Yosef, suami Tuti sekaligus ayah dari Amalia. Pasalnya Yosef disebut-sebut sebagai saksi pertama yang berada di TKP. Kendati begitu, dari beberapa saksi, sebenarnya sudah terungkap kronologi kejadian awal mula Tuti dan Amalia ditemukan. Sebelum disebut penemuan mayat dalam bagasi, dugaan awal yang tersiar ke keluarga Tuti terkait kasus itu adalah penculikan dan perampokan. Hal ini diungkapkan kakak dari Tuti atau Uwa Amalia, Yeti Mulyati baru-baru ini saat ditemui pakar mikroekspresi Poppy Amalia. Yeti menerangkan kronologi kejadian sebelum mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Ia mengaku mendapat kabar pertama kali dari Yosef, suami Tuti. Yeti mengatakan saat itu Yosef memberikan kabar kepadanya bahwa Tuti dan Amalia diculik. Sontak saja Yeti heran sekaligus kaget karena penculikan menimpa Tuti dan Amalia. Setelah memberikan kabar itu, Yosef langsung mengatakan kepada Yeti untuk melapor ke kantor polisi. Yeti mengatakan kala itu Yosef membawa kabar tersebut sembari tergesa-gesa. Saat itu Yosef mengendarai sepeda motor Scoopy dan melaju cepat untuk memberikan kabar buruk tersebut. Tak hanya itu, kata Yeti, Yosef memberitahukan kabar tersebut sambil berteriak dan panik. Lebih lanjut, Yeti mengatakan saat mendapati kabar tersebut jam menunjukkan sekitar jam 7 atau setengah 8 pagi. Hal yang sama juga disaksikan oleh Kepala Desa Jalan Caga, Indra Zainal Alim. Indra Zainal mengatakan dirinya mendapat laporan dari RT sekitar jam setengah 8 pagi. Kemudian Indra menjelaskan saat itu dirinya mendapat laporan kabar dari Yosef itu sebagai perampokan. Yeti sendiri mengaku sebelum tiba di TKP ia sempat pingsan sehingga ia baru tahu dari yang lain bahwa Tuti dan Amalia berada di dalam bagasi mobil dalam keadaan sudah tak bernyawa. Ia mengatakan saat mayat Tuti dan Amalia dipastikan di dalam bagasi, dirinya tak diperbolehkan. Sempat sumpah demi Allah, liciknya mulut Mimin istri muda Yosef kini jadi tersangka kasus Subang. Kini tersangka Mimin Mintarsi, istri muda Yosef sempat mengelak keterlibatan dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Semua terpatahkan setelah Danu tersangka lain membuat pengakuan terkait peran Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia terungkap. Mimin bahkan tegas tidak mengenal Danu yang jadi pembisik kasus tersebut. Melansir dari Tribun News Bogor, 2 tahun lalu, Mimin yang berstatus sebagai istri muda Yosef bahkan sampai bersumpah. Mimin membantah dirinya terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia pada 18 Agustus 2021. Adapun sosok Mimin sempat kuat dicurigai dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Terlebih Mimin yang berstatus sebagai istri muda Yosef dikabarkan tak akur dengan Tuti dan Amalia. Bahkan Mimin diisukan pernah bertengkar hebat dengan anak pertama Tuti sekaligus kakak Amalia, Yoris. Namun hal tersebut sempat dipatahkan Mimin dengan segala ucapannya saat itu. Salah satunya saat Mimin mengaku sedih atas kematian Tuti dan Amalia. 1 bulan setelah kejadian, Mimin baru buka suara. Dengan nada bicara tersendat, Mimin tegas membantah ia terlibat pembunuhan Tuti dan Amalia. Kok saya yang dipojokkan? Saya bersumpah demi Allah, saya tidak melakukan apapun, menyuruh ataupun merencanakan. Demi Allah Rasulullah, saya tidak tahu sama sekali, tutur Mimin. Meskipun membantah kerenggangan hubungannya dengan Tuti dan Amalia, Mimin tampak canggung kala ditanyai soal korban.
Apalagi diketahui bahwa Mimin sama sekali tidak mau datang ke TKP, apalagi melayat saat Tuti dan Amalia hendak dimakamkan. Kala itu Mimin mengaku takut dan canggung. Kita serba salah, datang ke TKP takut, ya itulah karena statusnya sebagai istri muda. Jadi merasa saya siapa, ujar Mimin. Perihal hubungannya dengan keluarga Tuti dan Amalia, Mimin mengurai fakta bahwa selama ini Mimin mengaku tidak berkomunikasi dengan korban. Disebut baik ya kita baik, gak ada komunikasi dengan korban. Kita anggap baik-baik saja, gak ada kontak sama sekali, kata Mimin. Namun diungkap Mimin, ia memang tidak akur dengan korban lantaran yayasan. Mimin yang bertindak sebagai pendiri yayasan tiba-tiba perannya sebagai bendahara digantikan oleh korban yakni Tuti. Sebelum Pak Yosep nikah sama saya tahun 2009 itu, Pak Yosep belum punya yayasan. Kita yang berjuang sekolah, kita cari siswa, ada siswa udah berjalan. 2 tahun itu saya di yayasan sebagai bendahara 2009 sampai 2011. Setelah itu diganti, saya tidak tahu, ungkap Mimin. Saat itu Mimin mengaku legowo saat ia tidak lagi dilibatkan dalam yayasan. Tak disangka di tahun 2023 Mimin justru dijadikan tersangka atas kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Respon saya saat bendahara yayasan diganti dengan Tuti dan Amalia, yaitu kan anak istrinya Yosep. Saya ini siapa? Saya ini istri kedua yang gak apa-apa, tidak masalah. 1 dari 5 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang jadi sorotan publik. Pasalnya tersangka bernama Mimin Mintarsi itu sempat mengelak atas keterlibatannya dalam kasus Subang tersebut. 2 tahun lalu Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosep bahkan sampai bersumpah. Mimin membantah dirinya terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia pada 18 Agustus 2021. Namun kini di tahun 2023 Mimin terbukti bersalah. Berdasarkan kesaksian dari Danu tersangka lain kasus Subang, peran Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia terungkap. Karenanya Mimin pun resmi dijadikan tersangka. Selain Mimin, ada 4 tersangka lainnya yang telah ditetapkan Polda Jabar. Mereka adalah Yosep, suami korban sekaligus suami Mimin, Arigi dan Abi anak kandung Mimin serta Danu keponakan korban Tuti. Kendati telah jadi tersangka, Mimin, Arigi, Abi dan Yosep tetap membantah keterlibatannya dalam kasus Subang. Mimin bahkan tegas tidak mengenal Danu yang jadi pembisik kasus tersebut. Perihal peran Mimin dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia, Rohman selaku pengacara Mimin enggan terbuka. Sosok Mimin kini resmi jadi tersangka. Sosok Mimin sempat jadi perbincangan usai kasus pembunuhan Tuti dan Amalia viral. Publik sempat mencurigai peranan Mimin dalam kasus tersebut. Terlebih Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosep dikabarkan tak akur dengan Tuti dan Amalia. Bahkan Mimin diisukan pernah bertengkar hebat dengan anak pertama Tuti sekaligus kakak Amalia, Yoris. Ditanya soal isu pertengkaran dengan keluarga korban, Mimin ogah menjawab. Namun saat ditanyai soal kematian Tuti dan Amalia, Mimin mengaku sedih. 1 bulan setelah kejadian, Mimin baru buka suara. Dengan nada bicara tersendat, Mimin tegas membantah ia terlibat pembunuhan Tuti dan Amalia. Meskipun membantah keregangan hubungannya dengan Tuti dan Amalia, Mimin tampak canggung kala ditanyai soal korban. Apalagi diketahui bahwa Mimin sama sekali tidak mau datang ke TKP, apalagi melayat saat Tuti dan Amalia hendak dimakamkan. Kala itu Mimin mengaku takut dan canggung. Bahwa selama ini Mimin mengaku tidak berkomunikasi dengan korban. Namun diungkap Mimin, ia memang tidak akur dengan korban lantaran yayasan. Mimin yang bertindak sebagai pendiri yayasan tiba-tiba perannya sebagai bendahara digantikan oleh korban yakni Tuti. Saat itu Mimin mengaku legowo saat ia tidak lagi dilibatkan dalam yayasan. Tak disangka di tahun 2023 Mimin justru dijadikan tersangka atas kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Sandiwara Yosep dan istri muda tutupi pembunuhan Tuti dan Amalia, nangis-nangis minta bantuan Jokowi. Beginilah sandiwara Yosep dan istri mudanya Mimin Mintarsi tersangka pelaku pembunuhan Ibu Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat. Seperti diketahui setelah 2 tahun menjadi misteri, akhirnya pembunuhan ibu dan anak di Subang terungkap. Di mana polisi menetapkan 5 tersangka pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang tersebut, yakni suami sekaligus ayah dari korban Yosep, Emram Danu alias Danu keponakan Tuti, Mimin istri kedua Yosep, Arigi Reksa Pratama anak dari Mimin dan Abi anak dari Mimin. Lantas bagaimana sandiwara Yosep menutupi kematian istri dan anaknya bersama istri mudanya Mimin tersebut hingga nangis-nangis minta bantuan Presiden Jokowi? Berikut Tribun Medan merangkumnya. Yosep temukan istri dan anaknya tewas. Pada saat itu, Yosep yang menemukan istri dan anaknya ditemukan dalam keadaan bersimbah darah di bagasi mobil Alphard. Yosep mengatakan ada banyak bercak darah pada mobil tersebut. Yosep minta kasus pembunuhan istri dan anaknya jangan redup. Diberitakan Tribun Jabar sebelumnya pada Jumat 16 September 2022, Yosep Hidayat, suami sekaligus ayah dari korban pembunuhan di Subang, sempat meminta kasus ini jangan sampai redup.
Pada saat itu, kasus pembunuhan ibu dan anak ini belum menemukan tersangka. Namun kini tersangka kasus pembunuhan di Subang terungkap, salah satunya adalah Yosef sendiri. Ditetapkan menjadi tersangka, pengakuan-pengakuan terdahulu Yosef menjadi sorotan publik. Pada saat itu, Yosef meminta menuntaskan kasus kematian dari 2 anggota keluarganya tersebut. Bahkan pada saat itu, Yosef sudah menyurati Presiden Jokowi terkait kasus tewas istri dan anaknya tersebut. Kirim surat untuk Presiden. Yosef sempat meneteskan air mata saat membacakan isi surat yang intinya meminta agar kasus perampasan nyawa terhadap istri dan anaknya segera diungkap dan tidak dihentikan proses penyelidikannya. Surat untuk Presiden, Kompolnas, Menko Polhukam, dan Kapolri itu pun dikirimkan pada 18 Agustus 2022 lalu atau tepat setahun peristiwa itu terjadi. Peran Mimin istri muda Yosef Habisi Tuti dan Amalia, curiga sempat kembalikan perhiasan korban usai meninggal. Mimin istri muda Yosef turut ditetapkan jadi tersangka dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Pembunuhan di Subang yang melibatkan Yosef, istri mudanya yakni Mimin, sempat diselubungi misteri selama 2 tahun. Kendati sudah jadi tersangka, Mimin sang istri muda belum ditahan pihak kepolisian Polda Jawa Barat. Lalu apa peran Mimin dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia? Melansir dari Tribun Sumsel, Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023, polisi sendiri sudah mengetahui peran dari Mimin istri muda Yosef. Namun hal tersebut belum diungkap ke publik lantaran tengah mendalami motif pembunuhan dilakukan Yosef. Sebelumnya, kecurigaan Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia sempat dikuak Yoris, anak pertama Yosef. Setelah pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yoris heran setelah didatangi istri muda Yosef, Mimin. Mimin memberikan barang pribadi milik Amalia Mustika Ratu. Pengacara Yoris, Leni Anggraeni, mengatakan maksud kedatangan Mimin untuk mengantar perhiasan milik Amalia Mustika Ratu. Amel itu kan sama Bu Tuti pakai perhiasan ketika kejadian pembunuhan, kenapa emasnya Amel ada di Pak Yosef? Kata Leni saat dihubungi tribunnews.bogor.com. Mimin mengatakan pada Yoris, emas Amel diberikan Mulyana pada Yosef. Sekadar informasi, Yosef adalah suami Tuti sekaligus ayah dari Yoris dan Amalia. Yosef memiliki istri muda bernama Mimin dan 2 anak, Arigi juga Abi. Yosef pun memiliki kakak bernama Mulyana, ayah dari Arif, anggota polisi di Polsek Jalan Cagak. Saya informasikan ke polisi, gelang, kalung, cincin. Kan Amel memakai perhiasan, ketika dibunuh ada perhiasan menempel di tubuh. Kenapa emas itu dikembalikan ke pihak keluarga? Harusnya itu menjadi barang bukti, harusnya gak boleh berpindah. Siapa tahu ada sidik jari lagi nyeret nempel di gelangnya, di kalungnya, kata Leni. Sementara itu emas milik Tuti Suhartini masih ada di penyidik. Maka dari itulah, kata Leni Anggraeni, Yoris Raja Amarullah merasa curiga Yosef memang terlibat kasus Subang. Memang sudah merasa curiga setelah perkara ini diselidik Polda, kata Leni. Yoris juga merasa amat sedih setelah mengetahui ayahnya tega membunuh Tuti dan Amel. Walau demikian, kata Leni, Yoris tetap menghormati proses hukum yang berjalan. Kenapa menginginkan Mamah dan Amel gak ada dengan cara sadis seperti itu, kata Leni Anggraeni. Kronologi pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang sempat jadi misteri selama 2 tahun, akhirnya terungkap. Aksi sadis terhadap Tuti dan Amalia berlangsung dini hari hingga menjelang subuh. Adapun Danu, keponakan korban, kini jadi tersangka buka suara setelah menyimpan rahasia pembunuhan tersebut. Melansir dari tribunnews.bogor.com, Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023, polisi sendiri sudah menetapkan 5 orang tersangka termasuk Danu dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Ditkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan tersangka lainnya adalah Yosef, suami sekaligus ayah korban, Mimin istri muda Yosef, Arigi dan Abi anak 2 tahun. Jadi misteri,
Bercat merah bongkar sandiwara Yosef dan istri muda. Sandirawa Yosef dan istri mudanya Mimin Mintarsih tersangka pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat akhirnya terbongkar. Seperti diketahui, setelah 2 tahun menjadi misteri, pembunuhan ibu dan anak di Subang terungkap. Kasus ini sudah 2 tahun terhenti lantaran tidak menemukan titik terang atau bukti tambahan. Terungkapnya kasus ini setelah salah satu pelaku menyerahkan diri ke polisi. Kedua korban yang tewas dibunuh yakni Tuti dan Amalia. Aksi sadis pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia berlangsung dini hari hingga menjelang subuh. Adapun Danu keponakan korban kini jadi tersangka buka suara setelah menyimpan rahasia pembunuhan tersebut. Melansir dari tribunnews.bogor.com, Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023, polisi sendiri sudah menetapkan 5 orang tersangka termasuk Danu dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Ditkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan tersangka lainnya adalah Yosef suami sekaligus ayah korban, Mimin istri muda Yosef, Arigi dan Abi anak kandung Mimin. Kombes Pol Surawan menerangkan, awalnya Danu disuruh untuk mengambil golok oleh Yosef. Diduga Yosef menghabisi istri dan anaknya menggunakan golok. Kendati demikian, polisi sudah bisa menahan 2 tersangka yakni Yosef dan Danu. Jika Danu ditahan karena telah membongkar kasus tersebut, Yosef justru berlainan. Polisi mantap memenjarakan Yosef karena sudah punya bukti kuat terkait pembunuhan Tuti dan Amalia. Sementara itu, istri muda Yosef dan 2 anaknya hingga kini belum dilakukan penahanan. Yosef sempat meneteskan air mata saat mengirim surat terbuka kepada Presiden Jokowi. Ia meminta kasus perampasan nyawa terhadap istri dan anaknya segera diungkap dan tidak dihentikan proses penyelidikan. Gelap mata, istri muda dan anak tiri ikut Yosef eksekusi ibu anak di Subang, motif hak waris yayasan. 2 tahun menjadi misteri, motif kematian ibu dan anak di Subang yang meninggal mengenaskan dalam bagasi mobil Alphard pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam, akhirnya terungkap. Hal ini diungkapkan oleh Ahmad Taufan, pengacara Emram Danu alias Danu, selaku saksi kunci kepada pihak kepolisian. Sebagaimana dilansir dari Tribun Bogor, tanggal 18 Oktober tahun 2023, kuat dugaan, pokok persoalannya adalah pengelolaan Yayasan Bina Prestasi Nasional (YBPN) di Subang. Diduga istri muda Yosef yakni Mimin Mintarsih gelap mata dan ikut melakukan tindakan menghilangkan nyawa korban Tuti Suhartini, 55, dan Amalia Mustika Ratu, 23 korban ibu anak di Subang. Mimin diduga bersama 2 anaknya, Arigi Reksa Pratama dan Abi yang kini ditetapkan sebagai tersangka bersama Yosef dan Danu, sudah gelap mata. Sebab, pengelolaan yayasan diambil alih oleh Tuti yang menjadi bendahara dan Amalia sebagai sekretaris. Padahal, awalnya Miminlah yang menjadi bendahara dan berjuang membantu Yosef selaku pemilik yayasan membesarkan lembaga yang bergerak di bidang pendidikan tersebut, hingga memiliki banyak siswa. Namun, pada tahun 2011, pengelolaan diambil alih Tuti dan Amalia dengan Yoris anak dari Yosef dan Tuti yang menjadi ketua yayasan. Dari sinilah diduga hubungan kedua belah pihak yakni Tuti selaku istri tua dan Mimin selaku istri kedua dari Yosef mulai memanas. Dari awal membongkar kasus ini yang paling tepat adalah mencari motif. Bongkar dulu yayasan, kalau sudah dibongkar baru ketahuan, kata Ahmad Taufan. Apalagi sejak saat itu, keuangan Yosef dan Mimin terhenti sehingga terjadi aksi tersebut. Terkait dengan motifnya, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Surawan pada tanggal 18 Oktober tahun 2023 mengatakan, masih mendalaminya. Sementara terkait peran Danu hanya sebagai pengantar golok sekaligus menemani Yosef datang ke TKP, di mana saat itu ada Mimin dan 2 anaknya. Sebab, Danu mengaku baru menyadari Yosef mengeksekusi Tuti dan Amel usai mendengar teriakan korban. Bahkan salah satu tersangka ikut membenturkan kepala korban ke tembok. Surawan mengatakan, 2 tersangka sudah ditahan yakni Yosef dan Emram Danu selaku keponakan korban Tuti sekaligus sepupu korban Amalia. Juga menetapkan 3 tersangka lainnya, Mimin selaku istri muda Yosef, Arigi Reksa Pratama dan Abi, anak tirinya Yosef. Tetapi baru Yosef dan Danu ditahan. Penemuan mayat seorang ibu dan anak perempuannya dalam bagasi mobil Alphard di rumahnya Kampung Cisoti, Desa Kecamatan Jalan Caga,
Kabupaten Subang menggegerkan warga Rabu 18 Agustus 2021 lalu. Kini, tersangka pelaku kasus Subang perampasan nyawa Tuti dan Amalia di Subang telah terungkap. Kuasa hukum Yosef Ar-Rahman Hidayat mengatakan kelima pelaku tersebut termasuk kliennya, istri mudanya Mimin dan kedua anaknya Arigi dan Abi serta Dano. Rincian kronologi lengkap dari kasus penemuan mayat di Subang itu pun belum diketahui. Saking lamanya pengungkapan kasus Subang tersebut, muncul tuduhan liar di masyarakat. Tak sedikit tuduhan yang tertuju kepada Yosef, suami Tuti sekaligus ayah dari Amalia. Pasalnya Yosef disebut-sebut sebagai saksi pertama yang berada di TKP. Kendati begitu, dari beberapa saksi, sebenarnya sudah terungkap kronologi kejadian awal mula Tuti dan Amalia ditemukan. Sebelum disebut penemuan mayat dalam bagasi, dugaan awal yang tersiar ke keluarga Tuti terkait kasus itu adalah penculikan dan perampokan. Hal ini diungkapkan kakak dari Tuti atau Uwa Amalia, Yeti Mulyati baru-baru ini saat ditemui pakar mikro ekspresi Poppy Amalia. Yeti menerangkan kronologi kejadian sebelum mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Ia mengaku mendapat kabar pertama kali dari Yosef, suami Tuti. Yeti mengatakan saat itu Yosef memberikan kabar kepadanya bahwa Tuti dan Amalia diculik. Sontak saja Yeti heran sekaligus kaget karena penculikan menimpa Tuti dan Amalia. Setelah memberikan kabar itu, Yosef langsung mengatakan kepada Yeti untuk melapor ke kantor polisi. Yeti mengatakan kala itu, Yosef membawa kabar tersebut sembari tergesa-gesa. Saat itu Yosef mengendarai sepeda motor Scoopy dan melaju cepat untuk memberikan kabar buruk tersebut. Tak hanya itu, kata Yeti, Yosef memberitahukan kabar tersebut sambil berteriak dan panik. Lebih lanjut, Yeti mengatakan saat mendapati kabar tersebut, jam menunjukkan sekitar jam 7 atau setengah 8 pagi. Hal yang sama juga disaksikan oleh Kepala Desa Jalan Cagak, Indra Zainal Alim. Indra Zainal mengatakan dirinya mendapat laporan dari RT sekitar jam setengah 8 pagi. Kemudian Indra menjelaskan saat itu dirinya mendapat laporan kabar dari Yosef itu sebagai perampokan. Yeti sendiri mengaku sebelum tiba di TKP ia sempat pingsan sehingga ia baru tahu dari yang lain bahwa Tuti dan Amalia berada di dalam bagasi mobil dalam keadaan sudah tak bernyawa. Ia mengatakan saat mayat Tuti dan Amalia dipastikan di dalam bagasi, dirinya tak diperbolehkan. Sempat sumpah demi Allah, liciknya mulut Mimin istri muda Yosef kini jadi tersangka kasus Subang. Kini tersangka Mimin Mintarsi, istri muda Yosef sempat mengelak keterlibatan dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Semua terpatahkan setelah Danu tersangka lain membuat pengakuan terkait peran Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia terungkap. Mimin bahkan tegas tidak mengenal Danu yang jadi pembisik kasus tersebut. Melansir dari Tribun News Bogor, 2 tahun lalu, Mimin yang berstatus sebagai istri muda Yosef bahkan sampai bersumpah. Mimin membantah dirinya terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia pada 18 Agustus 2021. Adapun sosok Mimin sempat kuat dicurigai dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Terlebih Mimin yang berstatus sebagai istri muda Yosef dikabarkan tak akur dengan Tuti dan Amalia. Bahkan Mimin diisukan pernah bertengkar hebat dengan anak pertama Tuti sekaligus kakak Amalia, Yoris. Namun hal tersebut sempat dipatahkan Mimin dengan segala ucapannya saat itu. Salah satunya saat Mimin mengaku sedih atas kematian Tuti dan Amalia. 1 bulan setelah kejadian, Mimin baru buka suara. Dengan nada bicara tersendat, Mimin tegas membantah ia terlibat pembunuhan Tuti dan Amalia. Kok saya yang dipojokkan? Saya bersumpah demi Allah, saya tidak melakukan apapun, menyuruh ataupun merencanakan. Demi Allah Rasulullah, saya tidak tahu sama sekali, tutur Mimin. Meskipun membantah kerenggangan hubungannya dengan Tuti dan Amalia, Mimin tampak canggung kala ditanyai soal korban. Apalagi diketahui bahwa Mimin sama sekali tidak mau datang ke TKP, apalagi melayat saat Tuti dan Amalia hendak dimakamkan. Kala itu Mimin mengaku takut dan canggung. Kita serba salah. Datang ke TKP, takut, ia itulah karena statusnya sebagai istri muda. Jadi merasa saya siapa, ujar Mimin. Perihal hubungannya dengan keluarga Tuti dan Amalia, Mimin mengurai fakta bahwa selama ini Mimin mengaku tidak berkomunikasi dengan korban. Disebut baik ya kita baik, gak ada komunikasi dengan korban. Kita anggap baik-baik saja, gak ada kontak sama sekali, kata Mimin. Namun diungkap Mimin, ia memang tidak akur dengan korban lantaran yayasan. Mimin yang bertindak sebagai pendiri yayasan tiba-tiba perannya sebagai bendahara digantikan oleh korban yakni Tuti. Sebelum Pak Yosef nikah sama saya tahun 2009 itu, Pak Yosef belum punya yayasan. Kita yang berjuang sekolah, kita cari siswa, ada siswa udah berjalan. 2 tahun itu saya di yayasan sebagai bendahara 2009 sampai 2011.
Setelah itu diganti, saya tidak tahu, ungkap Mimin. Saat itu Mimin mengaku legowo saat ia tidak lagi dilibatkan dalam yayasan. Tak disangka di tahun 2023 Mimin justru dijadikan tersangka atas kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Respon saya saat bendahara yayasan diganti dengan Tuti dan Amalia, yaitu kan anak istrinya Yosep. Saya ini siapa? Saya ini istri kedua yang gak apa-apa, tidak masalah. Satu dari 5 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang jadi sorotan publik. Pasalnya tersangka bernama Mimin Mintarsi itu sempat mengelak atas keterlibatannya dalam kasus Subang tersebut. 2 tahun lalu Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosep bahkan sampai bersumpah. Mimin membantah dirinya terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia pada 18 Agustus 2021. Namun kini di tahun 2023 Mimin terbukti bersalah. Berdasarkan kesaksian dari Danu tersangka lain kasus Subang, peran Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia terungkap. Karenanya Mimin pun resmi dijadikan tersangka. Selain Mimin, ada 4 tersangka lainnya yang telah ditetapkan Polda Jabar. Mereka adalah Yosep, suami korban sekaligus suami Mimin, Arigi dan Abi, anak kandung Mimin, serta Danu, keponakan korban Tuti. Kendati telah jadi tersangka, Mimin, Arigi, Abi dan Yosep tetap membantah keterlibatannya dalam kasus Subang. Mimin bahkan tegas tidak mengenal Danu yang jadi pembisik kasus tersebut. Perihal peran Mimin dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia, Rohman selaku pengacara Mimin enggan terbuka. Sosok Mimin kini resmi jadi tersangka. Sosok Mimin sempat jadi perbincangan usai kasus pembunuhan Tuti dan Amalia viral. Publik sempat mencurigai peranan Mimin dalam kasus tersebut. Terlebih Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosep dikabarkan tak akur dengan Tuti dan Amalia. Bahkan Mimin diisukan pernah bertengkar hebat dengan anak pertama Tuti sekaligus kakak Amalia, Yoris. Ditanya soal isu pertengkaran dengan keluarga korban, Mimin ogah menjawab. Namun saat ditanyai soal kematian Tuti dan Amalia, Mimin mengaku sedih. 1 bulan setelah kejadian, Mimin baru buka suara. Dengan nada bicara tersendat, Mimin tegas membantah ia terlibat pembunuhan Tuti dan Amalia. Meskipun membantah keregangan hubungannya dengan Tuti dan Amalia, Mimin tampak canggung kala ditanyai soal korban. Apalagi diketahui bahwa Mimin sama sekali tidak mau datang ke TKP, apalagi melayat saat Tuti dan Amalia hendak dimakamkan. Kala itu Mimin mengaku takut dan canggung. Bahwa selama ini Mimin mengaku tidak berkomunikasi dengan korban. Namun diungkap Mimin, ia memang tidak akur dengan korban lantaran yayasan. Mimin yang bertindak sebagai pendiri yayasan tiba-tiba perannya sebagai bendahara digantikan oleh korban yakni Tuti. Saat itu Mimin mengaku legowo saat ia tidak lagi dilibatkan dalam yayasan. Tak disangka di tahun 2023 Mimin justru dijadikan tersangka atas kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Sandiwara Yosep dan istri muda tutupi pembunuhan Tuti dan Amalia, nangis-nangis minta bantuan Jokowi. Beginilah sandiwara Yosep dan istri mudanya Mimin Mintarsi tersangka pelaku pembunuhan Ibu Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat. Seperti diketahui, setelah 2 tahun menjadi misteri, akhirnya pembunuhan ibu dan anak di Subang terungkap, di mana polisi menetapkan 5 tersangka pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang tersebut, yakni suami sekaligus ayah dari korban Yosep, Emram Danu alias Danu, keponakan Tuti, Mimin istri kedua Yosep, Arigi Reksa Pratama, anak dari Mimin, dan Abi, anak dari Mimin. Lantas bagaimana sandiwara Yosep menutupi kematian istri dan anaknya bersama istri mudanya Mimin tersebut hingga nangis-nangis minta bantuan Presiden Jokowi? Berikut Tribun Medan merangkumnya. Yosep temukan istri dan anaknya tewas. Pada saat itu Yosep yang menemukan istri dan anaknya ditemukan dalam keadaan bersimbah darah di bagasi mobil Alphard. Yosep mengatakan ada banyak bercak darah pada mobil tersebut. Yosep minta kasus pembunuhan istri dan anaknya jangan redup. Diberitakan Tribun Jabar sebelumnya pada Jumat 16 September 2022, Yosep Hidayat, suami sekaligus ayah dari korban pembunuhan di Subang, sempat meminta kasus ini jangan sampai redup. Pada saat itu, kasus pembunuhan ibu dan anak ini belum menemukan tersangka. Namun kini tersangka kasus pembunuhan di Subang terungkap, salah satunya adalah Yosep sendiri. Ditetapkan menjadi tersangka, pengakuan terdahulu Yosep menjadi sorotan publik. Pada saat itu, Yosep meminta menuntaskan kasus kematian dari 2 anggota keluarganya tersebut. Bahkan pada saat itu, Yosep sudah menyurati Presiden Jokowi terkait kasus tewas istri dan anaknya tersebut. Kirim surat untuk Presiden. Yosep sempat meneteskan air mata saat membacakan isi surat yang intinya meminta agar kasus perampasan nyawa terhadap istri dan anaknya segera diungkap dan tidak dihentikan proses penyelidikannya. Surat untuk Presiden, Kompolnas, Menko Polhukam, dan Kapolri itu pun dikirimkan pada 18 Agustus 2022 lalu atau tepat setahun peristiwa itu terjadi.
Peran Mimin istri muda Yosef Habisituti dan Amalia, curiga sempat kembalikan perhiasan korban usai meninggal. Mimin istri muda Yosef turut ditetapkan jadi tersangka dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Pembunuhan di Subang yang melibatkan Yosef, istri mudanya yakni Mimin, sempat diselubungi misteri selama 2 tahun. Kendati sudah jadi tersangka, Mimin sang istri muda belum ditahan pihak kepolisian Polda Jawa Barat. Lalu apa peran Mimin dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia? Melansir dari Tribun Sumsel, Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023, polisi sendiri sudah mengetahui peran dari Mimin istri muda Yosef. Namun hal tersebut belum diungkap ke publik lantaran tengah mendalami motif pembunuhan dilakukan Yosef. Sebelumnya, kecurigaan Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia sempat dikuak Yoris, anak pertama Yosef. Setelah pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yoris heran setelah didatangi istri muda Yosef, Mimin. Mimin memberikan barang pribadi milik Amalia Mustika Ratu. Pengacara Yoris, Leni Anggraeni, mengatakan maksud kedatangan Mimin untuk mengantar perhiasan milik Amalia Mustika Ratu. Amel itu kan sama Bu Tuti pakai perhiasan ketika kejadian pembunuhan, kenapa emasnya Amel ada di Pak Yosef? Kata Leni saat dihubungi tribunnews.bogor.com. Mimin mengatakan pada Yoris, emas Amel diberikan Mulyana pada Yosef. Sekadar informasi, Yosef adalah suami Tuti sekaligus ayah dari Yoris dan Amalia. Yosef memiliki istri muda bernama Mimin dan 2 anak, Arigi juga Abi. Yosef pun memiliki kakak bernama Mulyana, ayah dari Arif, anggota polisi di Polsek Jalan Cagak. Saya informasikan ke polisi, gelang, kalung, cincin. Kan Amel memakai perhiasan, ketika dibunuh ada perhiasan menempel di tubuh. Kenapa emas itu dikembalikan ke pihak keluarga? Harusnya itu menjadi barang bukti, harusnya gak boleh berpindah. Siapa tahu ada sidik jari lagi nyeret nempel di gelangnya, di kalungnya, kata Leni. Sementara itu emas milik Tuti Suhartini masih ada di penyidik. Maka dari itulah, kata Leni Anggraeni, Yoris Raja Amarullah merasa curiga Yosef memang terlibat kasus Subang. Memang sudah merasa curiga setelah perkara ini diselidik Polda, kata Leni. Yoris juga merasa amat sedih setelah mengetahui ayahnya tega membunuh Tuti dan Amel. Walau demikian, kata Leni, Yoris tetap menghormati proses hukum yang berjalan. Kenapa menginginkan Mamah dan Amel gak ada dengan cara sadis seperti itu, kata Leni Anggraeni. Kronologi pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang sempat jadi misteri selama 2 tahun, akhirnya terungkap. Aksi sadis terhadap Tuti dan Amalia berlangsung dini hari hingga menjelang subuh. Adapun Danu, keponakan korban, kini jadi tersangka buka suara setelah menyimpan rahasia pembunuhan tersebut. Melansir dari tribunnews.bogor.com, Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023, polisi sendiri sudah menetapkan 5 orang tersangka termasuk Danu dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Ditkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan tersangka lainnya adalah Yosef, suami sekaligus ayah korban, Mimin istri muda Yosef, Arigi dan Abi anak. 2 tahun jadi misteri. Bercak merah bongkar sandiwara Yosef dan istri muda. Sandirawa Yosef dan istri mudanya Mimin Mintarsih, tersangka pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat, akhirnya terbongkar. Seperti diketahui, setelah 2 tahun menjadi misteri, pembunuhan ibu dan anak di Subang terungkap. Kasus ini sudah 2 tahun terhenti lantaran tidak menemukan titik terang atau bukti tambahan. Terungkapnya kasus ini setelah salah satu pelaku menyerahkan diri ke polisi. Kedua korban yang tewas dibunuh yakni Tuti dan Amalia. Aksi sadis pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia berlangsung dini hari hingga menjelang subuh. Adapun Danu, keponakan korban, kini jadi tersangka buka suara setelah menyimpan rahasia pembunuhan tersebut. Melansir dari tribunnews.bogor.com, Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023, polisi sendiri sudah menetapkan 5 orang tersangka termasuk Danu dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Ditkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan tersangka lainnya adalah Yosef, suami sekaligus ayah korban, Mimin istri muda Yosef, Arigi dan Abi anak kandung Mimin. Kombes Pol Surawan menerangkan, awalnya Danu disuruh untuk mengambil golok oleh Yosef. Diduga Yosef menghabisi istri dan anaknya menggunakan golok. Kendati demikian, polisi sudah bisa menahan 2 tersangka yakni Yosef dan Danu. Jika Danu ditahan karena telah membongkar kasus tersebut, Yosef justru berlainan.
Polisi mantap memenjarakan Yosef karena sudah punya bukti kuat terkait pembunuhan Tuti dan Amalia. Sementara itu, istri muda Yosef dan dua anaknya hingga kini belum dilakukan penahanan. Yosef sempat meneteskan air mata saat mengirim surat terbuka kepada Presiden Jokowi. Ia meminta kasus perampasan nyawa terhadap istri dan anaknya segera diungkap dan tidak dihentikan proses penyelidikan. Gelap mata. Istri muda dan anak tiri ikut Yosef eksekusi ibu anak di Subang, motif hak waris yayasan. 2 tahun menjadi misteri, motif kematian ibu dan anak di Subang yang meninggal mengenaskan dalam bagasi mobil Alphard pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam, akhirnya terungkap. Hal ini diungkapkan oleh Ahmad Taufan, pengacara M. Ramdhanu alias Danu, selaku saksi kunci kepada pihak kepolisian. Sebagaimana dilansir dari Tribun Bogor, tanggal 18 Oktober tahun 2023, kuat dugaan, pokok persoalannya adalah pengelolaan Yayasan Bina Prestasi Nasional (YBPN) di Subang. Diduga istri muda Yosef yakni Mimin Mintarsih gelap mata dan ikut melakukan tindakan menghilangkan nyawa korban Tuti Suhartini, 55, dan Amalia Mustika Ratu, 23 korban ibu anak di Subang. Mimin diduga bersama dua anaknya, Arigi Reksa Pratama dan Abi yang kini ditetapkan sebagai tersangka bersama Yosef dan Danu, sudah gelap mata. Sebab, pengelolaan yayasan diambil alih oleh Tuti yang menjadi bendahara dan Amalia sebagai sekretaris. Padahal, awalnya Miminlah yang menjadi bendahara dan berjuang membantu Yosef selaku pemilik yayasan membesarkan lembaga yang bergerak di bidang pendidikan tersebut, hingga memiliki banyak siswa. Namun, pada tahun 2011, pengelolaan diambil alih Tuti dan Amalia dengan Yoris anak dari Yosef dan Tuti yang menjadi ketua yayasan. Dari sinilah diduga hubungan kedua belah pihak yakni Tuti selaku istri tua dan Mimin selaku istri kedua dari Yosef mulai memanas. Dari awal membongkar kasus ini yang paling tepat adalah mencari motif. Bongkar dulu yayasan, kalau sudah dibongkar baru ketahuan, kata Ahmad Taufan. Apalagi sejak saat itu, keuangan Yosef dan Mimin terhenti sehingga terjadi aksi tersebut. Terkait dengan motifnya, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Surawan pada tanggal 18 Oktober tahun 2023 mengatakan, masih mendalaminya. Sementara terkait peran Danu hanya sebagai pengantar golok sekaligus menemani Yosef datang ke TKP, di mana saat itu ada Mimin dan dua anaknya. Sebab, Danu mengaku baru menyadari Yosef mengeksekusi Tuti dan Amel usai mendengar teriakan korban. Bahkan salah satu tersangka ikut membenturkan kepala korban ke tembok. Surawan mengatakan, dua tersangka sudah ditahan yakni Yosef dan M. Ramdhanu selaku keponakan korban Tuti sekaligus sepupu korban Amalia. Juga menetapkan 3 tersangka lainnya, Mimin selaku istri muda Yosef, Arigi Reksa Pratama dan Abi, anak tirinya Yosef. Tetapi baru Yosef dan Danu ditahan. Penemuan mayat seorang ibu dan anak perempuannya dalam bagasi mobil Alphard di rumahnya Kampung Cisoti, Desa Kecamatan Jalan Caga, Kabupaten Subang menggegerkan warga Rabu 18 Agustus 2021 lalu. Kini, tersangka pelaku kasus Subang perampasan nyawa Tuti dan Amalia di Subang telah terungkap. Kuasa hukum Yosef Ar-Rahman Hidayat mengatakan, kelima pelaku tersebut termasuk kliennya, istri mudanya Mimin dan kedua anaknya Arigi dan Abi serta Dano. Rincian kronologi lengkap dari kasus penemuan mayat di Subang itu pun belum diketahui. Saking lamanya pengungkapan kasus Subang tersebut, muncul tuduhan liar di masyarakat. Tak sedikit tuduhan yang tertuju kepada Yosef, suami Tuti sekaligus ayah dari Amalia. Pasalnya Yosef disebut-sebut sebagai saksi pertama yang berada di TKP. Kendati begitu, dari beberapa saksi, sebenarnya sudah terungkap kronologi kejadian awal mula Tuti dan Amalia ditemukan. Sebelum disebut penemuan mayat dalam bagasi, dugaan awal yang tersiar ke keluarga Tuti terkait kasus itu adalah penculikan dan perampokan. Hal ini diungkapkan kakak dari Tuti atau Uwa Amalia, Yeti Mulyati baru-baru ini saat ditemui pakar mikroekspresi Poppy Amalia. Yeti menerangkan kronologi kejadian sebelum mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Ia mengaku mendapat kabar pertama kali dari Yosef, suami Tuti. Yeti mengatakan saat itu Yosef memberikan kabar kepadanya bahwa Tuti dan Amalia diculik. Sontak saja Yeti heran sekaligus kaget karena penculikan menimpa Tuti dan Amalia. Setelah memberikan kabar itu, Yosef langsung mengatakan kepada Yeti
untuk melapor ke kantor polisi. Yeti mengatakan kala itu Yosef membawa kabar tersebut sembari tergesa-gesa. Saat itu Yosef mengendarai sepeda motor Scoopy dan melaju cepat untuk memberikan kabar buruk tersebut. Tak hanya itu, kata Yeti, Yosef memberitahukan kabar tersebut sambil berteriak dan panik. Lebih lanjut, Yeti mengatakan saat mendapati kabar tersebut jam menunjukkan sekitar jam 7 atau setengah 8 pagi. Hal yang sama juga disaksikan oleh Kepala Desa Jalan Cagak, Indra Zainal Alim. Indra Zainal mengatakan dirinya mendapat laporan dari RT sekitar jam setengah 8 pagi. Kemudian Indra menjelaskan saat itu dirinya mendapat laporan kabar dari Yosef itu sebagai perampokan. Yeti sendiri mengaku sebelum tiba di TKP ia sempat pingsan sehingga ia baru tahu dari yang lain bahwa Tuti dan Amalia berada di dalam bagasi mobil dalam keadaan sudah tak bernyawa. Ia mengatakan saat mayat Tuti dan Amalia dipastikan di dalam bagasi, dirinya tak diperbolehkan. Sempat sumpah demi Allah, liciknya mulut Mimin istri muda Yosef kini jadi tersangka kasus Subang. Kini tersangka Mimin Mintarsi, istri muda Yosef sempat mengelak keterlibatan dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Semua terpatahkan setelah Danu tersangka lain membuat pengakuan terkait peran Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia terungkap. Mimin bahkan tegas tidak mengenal Danu yang jadi pembisik kasus tersebut. Melansir dari Tribun News Bogor, 2 tahun lalu, Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosef bahkan sampai bersumpah. Mimin membantah dirinya terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia pada 18 Agustus 2021. Adapun sosok Mimin sempat kuat dicurigai dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Terlebih Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosef dikabarkan tak akur dengan Tuti dan Amalia. Bahkan Mimin diisukan pernah bertengkar hebat dengan anak pertama Tuti sekaligus kakak Amalia, Yoris. Namun hal tersebut sempat dipatahkan Mimin dengan segala ucapannya saat itu. Salah satunya saat Mimin mengaku sedih atas kematian Tuti dan Amalia. 1 bulan setelah kejadian, Mimin baru buka suara. Dengan nada bicara tersendat, Mimin tegas membantah ia terlibat pembunuhan Tuti dan Amalia. Kok saya yang dipojokkan? Saya bersumpah demi Allah, saya tidak melakukan apapun, menyuruh ataupun merencanakan. Demi Allah Rasulullah, saya tidak tahu sama sekali, tutur Mimin. Meskipun membantah kerenggangan hubungannya dengan Tuti dan Amalia, Mimin tampak canggung kala ditanyai soal korban. Apalagi diketahui bahwa Mimin sama sekali tidak mau datang ke TKP, apalagi melayat saat Tuti dan Amalia hendak dimakamkan. Kala itu Mimin mengaku takut dan canggung. Kita serba salah, datang ke TKP, takut, ya itulah karena statusnya sebagai istri muda. Jadi merasa saya siapa, ujar Mimin. Perihal hubungannya dengan keluarga Tuti dan Amalia, Mimin mengurai fakta bahwa selama ini Mimin mengaku tidak berkomunikasi dengan korban. Disebut baik ya kita baik, gak ada komunikasi dengan korban. Kita anggap baik-baik saja, gak ada kontak sama sekali, kata Mimin. Namun diungkap Mimin, ia memang tidak akur dengan korban lantaran yayasan. Mimin yang bertindak sebagai pendiri yayasan tiba-tiba perannya sebagai bendahara digantikan oleh korban yakni Tuti. Sebelum Pak Yosef nikah sama saya tahun 2009 itu, Pak Yosef belum punya yayasan. Kita yang berjuang sekolah, kita cari siswa, ada siswa, udah berjalan. 2 tahun itu saya di yayasan sebagai bendahara, 2009 sampai 2011. Setelah itu diganti, saya tidak tahu, ungkap Mimin. Saat itu Mimin mengaku legowo saat ia tidak lagi dilibatkan dalam yayasan. Tak disangka di tahun 2023 Mimin justru dijadikan tersangka atas kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Respon saya saat bendahara yayasan diganti dengan Tuti dan Amalia, yaitu kan anak istrinya Yosef. Saya ini siapa? Saya ini istri kedua yang gak apa-apa, tidak masalah. 1 dari 5 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang jadi sorotan publik. Pasalnya tersangka bernama Mimin Mintarsi itu sempat mengelak atas keterlibatannya dalam kasus Subang tersebut. 2 tahun lalu Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosef bahkan sampai bersumpah. Mimin membantah dirinya terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia pada 18 Agustus 2021. Namun kini di tahun 2023 Mimin terbukti bersalah. Berdasarkan kesaksian dari Danu tersangka lain kasus Subang, peran Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia terungkap. Karenanya Mimin pun resmi dijadikan tersangka. Selain Mimin, ada 4 tersangka lainnya yang telah ditetapkan Polda Jabar. Mereka adalah Yosef, suami korban sekaligus suami Mimin, Arigi dan Abi anak kandung Mimin serta Danu keponakan korban Tuti. Kendati telah jadi tersangka, Mimin, Arigi, Abi dan Yosef tetap membantah keterlibatannya dalam kasus Subang. Mimin bahkan tegas tidak mengenal Danu yang jadi pembisik kasus tersebut. Perihal peran Mimin dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia, Rohman selaku pengacara Mimin enggan terbuka. Sosok Mimin.
Kini resmi jadi tersangka, sosok Mimin sempat jadi perbincangan usai kasus pembunuhan Tuti dan Amalia viral. Publik sempat mencurigai peranan Mimin dalam kasus tersebut. Terlebih Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosef dikabarkan tak akur dengan Tuti dan Amalia. Bahkan Mimin diisukan pernah bertengkar hebat dengan anak pertama Tuti sekaligus kakak Amalia, Yoris. Ditanya soal isu pertengkaran dengan keluarga korban, Mimin ogah menjawab. Namun saat ditanyai soal kematian Tuti dan Amalia, Mimin mengaku sedih. 1 bulan setelah kejadian, Mimin baru buka suara. Dengan nada bicara tersendat, Mimin tegas membantah ia terlibat pembunuhan Tuti dan Amalia. Meskipun membantah keregangan hubungannya dengan Tuti dan Amalia, Mimin tampak canggung kala ditanyai soal korban. Apalagi diketahui bahwa Mimin sama sekali tidak mau datang ke TKP, apalagi melayat saat Tuti dan Amalia hendak dimakamkan. Kala itu Mimin mengaku takut dan canggung. Bahwa selama ini Mimin mengaku tidak berkomunikasi dengan korban. Namun diungkap Mimin, ia memang tidak akur dengan korban lantaran yayasan. Mimin yang bertindak sebagai pendiri yayasan tiba-tiba perannya sebagai bendahara digantikan oleh korban yakni Tuti. Saat itu Mimin mengaku legowo saat ia tidak lagi dilibatkan dalam yayasan. Tak disangka di tahun 2023 Mimin justru dijadikan tersangka atas kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Sandiwara Yosef dan istri muda tutupi pembunuhan Tuti dan Amalia, nangis-nangis minta bantuan Jokowi. Beginilah sandiwara Yosef dan istri mudanya Mimin Mintarsi tersangka pelaku pembunuhan Ibu Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat. Seperti diketahui setelah 2 tahun menjadi misteri, akhirnya pembunuhan ibu dan anak di Subang terungkap, di mana polisi menetapkan 5 tersangka pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang tersebut, yakni suami sekaligus ayah dari korban Yosef, Emram Danu alias Danu, keponakan Tuti, Mimin istri kedua Yosef, Arigi Reksa Pratama, anak dari Mimin, dan Abi, anak dari Mimin. Lantas bagaimana sandiwara Yosef menutupi kematian istri dan anaknya bersama istri mudanya Mimin tersebut hingga nangis-nangis minta bantuan Presiden Jokowi? Berikut Tribun Medan merangkumnya. Yosef temukan istri dan anaknya tewas. Pada saat itu, Yosef yang menemukan istri dan anaknya ditemukan dalam keadaan bersimbah darah di bagasi mobil Alphard. Yosef mengatakan ada banyak bercak darah pada mobil tersebut. Yosef minta kasus pembunuhan istri dan anaknya jangan redup. Diberitakan Tribun Jabar sebelumnya pada Jumat 16 September 2022, Yosef Hidayat, suami sekaligus ayah dari korban pembunuhan di Subang, sempat meminta kasus ini jangan sampai redup. Pada saat itu, kasus pembunuhan ibu dan anak ini belum menemukan tersangka. Namun kini tersangka kasus pembunuhan di Subang terungkap, salah satunya adalah Yosef sendiri. Ditetapkan menjadi tersangka, pengakuan-pengakuan terdahulu Yosef menjadi sorotan publik. Pada saat itu, Yosef meminta menuntaskan kasus kematian dari 2 anggota keluarganya tersebut. Bahkan pada saat itu, Yosef sudah menyurati Presiden Jokowi terkait kasus tewas istri dan anaknya tersebut. Kirim surat untuk Presiden. Yosef sempat meneteskan air mata saat membacakan isi surat yang intinya meminta agar kasus perampasan nyawa terhadap istri dan anaknya segera diungkap dan tidak dihentikan proses penyelidikannya. Surat untuk Presiden, Kompolnas, Menko Polhukam, dan Kapolri itu pun dikirimkan pada 18 Agustus 2022 lalu atau tepat setahun peristiwa itu terjadi. Peran Mimin istri muda Yosef habisi Tuti dan Amalia, curiga sempat kembalikan perhiasan korban usai meninggal. Mimin istri muda Yosef turut ditetapkan jadi tersangka dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Pembunuhan di Subang yang melibatkan Yosef, istri mudanya yakni Mimin, sempat diselubungi misteri selama 2 tahun. Kendati sudah jadi tersangka, Mimin sang istri muda belum ditahan pihak kepolisian Polda Jawa Barat. Lalu apa peran Mimin dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia? Melansir dari Tribun Sumsel, Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023, polisi sendiri sudah mengetahui peran dari Mimin istri muda Yosef. Namun hal tersebut belum diungkap ke publik lantaran tengah mendalami motif pembunuhan dilakukan Yosef. Sebelumnya, kecurigaan Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia sempat dikuak Yoris, anak pertama Yosef. Setelah pembunuhan ibu dan anak di Subang,
Yoris heran setelah didatangi istri muda Yosef, Mimin. Mimin memberikan barang pribadi milik Amalia Mustika Ratu. Pengacara Yoris, Leni Anggraeni mengatakan maksud kedatangan Mimin untuk mengantar perhiasan milik Amalia Mustika Ratu. Amel itu kan sama Bu Tuti pakai perhiasan ketika kejadian pembunuhan, kenapa emasnya Amel ada di Pak Yosef? Kata Leni saat dihubungi tribunnewsbogor.com. Mimin mengatakan pada Yoris, emas Amel diberikan Mulyana pada Yosef. Sekadar informasi, Yosef adalah suami Tuti sekaligus ayah dari Yoris dan Amalia. Yosef memiliki istri muda bernama Mimin dan 2 anak, Arigi juga Abi. Yosef pun memiliki kakak bernama Mulyana, ayah dari Arif, anggota polisi di Polsek Jalan Cagat. Saya informasikan ke polisi. Gelang, kalung, cincin. Kan Amel memakai perhiasan, ketika dibunuh ada perhiasan menempel di tubuh. Kenapa emas itu dikembalikan ke pihak keluarga? Harusnya itu menjadi barang bukti, harusnya gak boleh berpindah. Siapa tahu ada sidik jari lagi nyeret nempel di gelangnya di kalungnya, kata Leni. Sementara itu emas milik Tuti Suhartini masih ada di penyidik. Maka dari itulah kata Leni Anggraeni, Yoris Raja Amarullah merasa curiga Yosef memang terlibat kasus Subang. Memang sudah merasa curiga setelah perkara ini diselidik Polda, kata Leni. Yoris juga merasa amat sedih setelah mengetahui ayahnya tega membunuh Tuti dan Amel. Walau demikian, kata Leni, Yoris tetap menghormati proses hukum yang berjalan. Kenapa menginginkan Mamah dan Amel gak ada dengan cara sadis seperti itu, kata Leni Anggraeni. Kronologi pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang sempat jadi misteri selama 2 tahun, akhirnya terungkap. Aksi sadis terhadap Tuti dan Amalia berlangsung dini hari hingga menjelang subuh. Adapun Danu keponakan korban kini jadi tersangka buka suara setelah menyimpan rahasia pembunuhan tersebut. Melansir dari tribunnewsbogor.com, Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023, polisi sendiri sudah menetapkan 5 orang tersangka termasuk Danu dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Ditkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan tersangka lainnya adalah Yosef suami sekaligus ayah korban, Mimin istri muda Yosef, Arigi dan Abi anak. 2 tahun jadi misteri. Bercak merah bongkar sandiwara Yosef dan istri muda. Sandirawa Yosef dan istri mudanya Mimin Mintarsih tersangka pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat akhirnya terbongkar. Seperti diketahui, setelah 2 tahun menjadi misteri, pembunuhan ibu dan anak di Subang terungkap. Kasus ini sudah 2 tahun terhenti lantaran tidak menemukan titik terang atau bukti tambahan. Terungkapnya kasus ini setelah salah satu pelaku menyerahkan diri ke polisi. Kedua korban yang tewas dibunuh yakni Tuti dan Amalia. Aksi sadis pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia berlangsung dini hari hingga menjelang subuh. Adapun Danu keponakan korban kini jadi tersangka buka suara setelah menyimpan rahasia pembunuhan tersebut. Melansir dari tribunnewsbogor.com, Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023, polisi sendiri sudah menetapkan 5 orang tersangka termasuk Danu dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Ditkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan tersangka lainnya adalah Yosef suami sekaligus ayah korban, Mimin istri muda Yosef, Arigi dan Abi anak kandung Mimin. Kombes Pol Surawan menerangkan, awalnya Danu disuruh untuk mengambil golok oleh Yosef. Diduga Yosef menghabisi istri dan anaknya menggunakan golok. Kendati demikian, polisi sudah bisa menahan 2 tersangka yakni Yosef dan Danu. Jika Danu ditahan karena telah membongkar kasus tersebut, Yosef justru berlainan. Polisi mantap memenjarakan Yosef karena sudah punya bukti kuat terkait pembunuhan Tuti dan Amalia. Sementara itu, istri muda Yosef dan 2 anaknya hingga kini belum dilakukan penahanan. Yosef sempat meneteskan air mata saat mengirim surat terbuka kepada Presiden Jokowi. Ia meminta kasus perampasan nyawa terhadap istri dan anaknya segera diungkap dan tidak dihentikan proses penyelidikan. Gelap mata, istri muda dan anak tiri ikut Yosef eksekusi ibu anak di Subang, motif hak waris yayasan. 2 tahun menjadi misteri, motif kematian ibu dan anak di Subang yang meninggal mengenaskan dalam bagasi mobil Alphard pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam, akhirnya terungkap. Hal ini diungkapkan oleh Ahmad Taufan, pengacara M. Ramdhanu alias Danu, selaku saksi kunci kepada pihak kepolisian. Sebagaimana dilansir dari Tribun Bogor,
tanggal 18 Oktober tahun 2023, kuat dugaan, pokok persoalannya adalah pengelolaan Yayasan Bina Prestasi Nasional (YBPN) di Subang. Diduga istri muda Yosef yakni Mimin Mintarsih gelap mata dan ikut melakukan tindakan menghilangkan nyawa korban Tuti Suhartini, 55, dan Amalia Mustika Ratu, 23 korban ibu anak di Subang. Mimin diduga bersama dua anaknya, Arigi Reksa Pratama dan Abi yang kini ditetapkan sebagai tersangka bersama Yosef dan Danu, sudah gelap mata. Sebab, pengelolaan yayasan diambil alih oleh Tuti yang menjadi bendahara dan Amalia sebagai sekretaris. Padahal, awalnya Miminlah yang menjadi bendahara dan berjuang membantu Yosef selaku pemilik yayasan membesarkan lembaga yang bergerak di bidang pendidikan tersebut, hingga memiliki banyak siswa. Namun, pada tahun 2011, pengelolaan diambil alih Tuti dan Amalia dengan Yoris anak dari Yosef dan Tuti yang menjadi ketua yayasan. Dari sinilah diduga hubungan kedua belah pihak yakni Tuti selaku istri tua dan Mimin selaku istri kedua dari Yosef mulai memanas. Dari awal membongkar kasus ini yang paling tepat adalah mencari motif. Bongkar dulu yayasan, kalau sudah dibongkar baru ketahuan, kata Ahmad Taufan. Apalagi sejak saat itu, keuangan Yosef dan Mimin terhenti sehingga terjadi aksi tersebut. Terkait dengan motifnya, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Surawan pada tanggal 18 Oktober tahun 2023 mengatakan, masih mendalaminya. Sementara terkait peran Danu hanya sebagai pengantar golok sekaligus menemani Yosef datang ke TKP, di mana saat itu ada Mimin dan dua anaknya. Sebab, Danu mengaku baru menyadari Yosef mengeksekusi Tuti dan Amel usai mendengar teriakan korban. Bahkan salah satu tersangka ikut membenturkan kepala korban ke tembok. Surawan mengatakan, dua tersangka sudah ditahan yakni Yosef dan M. Ramdhanu selaku keponakan korban Tuti sekaligus sepupu korban Amalia. Juga menetapkan tiga tersangka lainnya, Mimin selaku istri muda Yosef, Arigi Reksa Pratama dan Abi, anak tirinya Yosef. Tetapi baru Yosef dan Danu ditahan. Penemuan mayat seorang ibu dan anak perempuannya dalam bagasi mobil Alphard di rumahnya Kampung Cisoti, Desa Kecamatan Jalan Caga, Kabupaten Subang menggegerkan warga Rabu 18 Agustus 2021 lalu. Kini, tersangka pelaku kasus Subang perampasan nyawa Tuti dan Amalia di Subang telah terungkap. Kuasa hukum Yosef Ar-Rahman Hidayat mengatakan, kelima pelaku tersebut termasuk kliennya, istri mudanya Mimin dan kedua anaknya Arigi dan Abi serta Dano. Rincian kronologi lengkap dari kasus penemuan mayat di Subang itu pun belum diketahui. Saking lamanya pengungkapan kasus Subang tersebut, muncul tuduhan liar di masyarakat. Tak sedikit tuduhan yang tertuju kepada Yosef, suami Tuti sekaligus ayah dari Amalia. Pasalnya Yosef disebut-sebut sebagai saksi pertama yang berada di TKP. Kendati begitu, dari beberapa saksi, sebenarnya sudah terungkap kronologi kejadian awal mula Tuti dan Amalia ditemukan. Sebelum disebut penemuan mayat dalam bagasi, dugaan awal yang tersiar ke keluarga Tuti terkait kasus itu adalah penculikan dan perampokan. Hal ini diungkapkan kakak dari Tuti atau Uwa Amalia, Yeti Mulyati baru-baru ini saat ditemui pakar mikroekspresi Poppy Amalia. Yeti menerangkan kronologi kejadian sebelum mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Ia mengaku mendapat kabar pertama kali dari Yosef, suami Tuti. Yeti mengatakan saat itu Yosef memberikan kabar kepadanya bahwa Tuti dan Amalia diculik. Sontak saja Yeti heran sekaligus kaget karena penculikan menimpa Tuti dan Amalia. Setelah memberikan kabar itu, Yosef langsung mengatakan kepada Yeti untuk melapor ke kantor polisi. Yeti mengatakan kala itu Yosef membawa kabar tersebut sembari tergesa-gesa. Saat itu Yosef mengendarai sepeda motor Scoopy dan melaju cepat untuk memberikan kabar buruk tersebut. Tak hanya itu, kata Yeti, Yosef memberitahukan kabar tersebut sambil berteriak dan panik. Lebih lanjut, Yeti mengatakan saat mendapati kabar tersebut jam menunjukkan sekitar jam 7 atau setengah 8 pagi. Hal yang sama juga disaksikan oleh Kepala Desa Jalan Caga, Indra Zainal Alim. Indra Zainal mengatakan dirinya mendapat laporan dari RT sekitar jam setengah 8 pagi. Kemudian Indra menjelaskan saat itu dirinya mendapat laporan kabar dari Yosef itu sebagai perampokan. Yeti sendiri mengaku sebelum tiba di TKP ia sempat pingsan sehingga ia baru tahu dari yang lain bahwa Tuti dan Amalia berada di dalam bagasi mobil dalam keadaan sudah tak bernyawa. Ia mengatakan saat mayat Tuti dan Amalia dipastikan di dalam bagasi, dirinya tak diperbolehkan. Sempat sumpah demi Allah, liciknya mulut Mimin istri muda Yosef kini jadi tersangka kasus Subang.
Kini tersangka Mimin Mintarsi, istri muda Yosef, sempat mengelak keterlibatan dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Semua terpatahkan setelah Danu tersangka lain membuat pengakuan terkait peran Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia terungkap. Mimin bahkan tegas tidak mengenal Danu yang jadi pembisik kasus tersebut. Melansir dari Tribun News Bogor, 2 tahun lalu, Mimin yang berstatus sebagai istri muda Yosef bahkan sampai bersumpah. Mimin membantah dirinya terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia pada 18 Agustus 2021. Adapun sosok Mimin sempat kuat dicurigai dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Terlebih Mimin yang berstatus sebagai istri muda Yosef dikabarkan tak akur dengan Tuti dan Amalia. Bahkan Mimin diisukan pernah bertengkar hebat dengan anak pertama Tuti sekaligus kakak Amalia, Yoris. Namun hal tersebut sempat dipatahkan Mimin dengan segala ucapannya saat itu. Salah satunya saat Mimin mengaku sedih atas kematian Tuti dan Amalia. 1 bulan setelah kejadian, Mimin baru buka suara. Dengan nada bicara tersendat, Mimin tegas membantah ia terlibat pembunuhan Tuti dan Amalia. Kok saya yang dipojokkan? Saya bersumpah demi Allah, saya tidak melakukan apapun, menyuruh ataupun merencanakan. Demi Allah Rasulullah, saya tidak tahu sama sekali, tutur Mimin. Meskipun membantah kerenggangan hubungannya dengan Tuti dan Amalia, Mimin tampak canggung kala ditanyai soal korban. Apalagi diketahui bahwa Mimin sama sekali tidak mau datang ke TKP, apalagi melayat saat Tuti dan Amalia hendak dimakamkan. Kala itu Mimin mengaku takut dan canggung. Kita serba salah, datang ke TKP takut, iya itulah karena statusnya sebagai istri muda. Jadi merasa saya siapa, ujar Mimin. Perihal hubungannya dengan keluarga Tuti dan Amalia, Mimin mengurai fakta bahwa selama ini Mimin mengaku tidak berkomunikasi dengan korban. Disebut baik ya kita baik, gak ada komunikasi dengan korban. Kita anggap baik-baik saja, gak ada kontak sama sekali, kata Mimin. Namun diungkap Mimin, ia memang tidak akur dengan korban lantaran yayasan. Mimin yang bertindak sebagai pendiri yayasan tiba-tiba perannya sebagai bendahara digantikan oleh korban yakni Tuti. Sebelum Pak Yosef nikah sama saya tahun 2009 itu, Pak Yosef belum punya yayasan. Kita yang berjuang sekolah, kita cari siswa, ada siswa, udah berjalan. 2 tahun itu saya di yayasan sebagai bendahara 2009 sampai 2011. Setelah itu diganti, saya tidak tahu, ungkap Mimin. Saat itu Mimin mengaku legowo saat ia tidak lagi dilibatkan dalam yayasan. Tak disangka di tahun 2023 Mimin justru dijadikan tersangka atas kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Respon saya saat bendahara yayasan diganti dengan Tuti dan Amalia, yaitu kan anak istrinya Yosef. Saya ini siapa? Saya ini istri kedua yang gak apa-apa, tidak masalah. 1 dari 5 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang jadi sorotan publik. Pasalnya tersangka bernama Mimin Mintarsi itu sempat mengelak atas keterlibatannya dalam kasus Subang tersebut. 2 tahun lalu Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosef bahkan sampai bersumpah. Mimin membantah dirinya terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia pada 18 Agustus 2021. Namun kini di tahun 2023 Mimin terbukti bersalah. Berdasarkan kesaksian dari Danu tersangka lain kasus Subang, peran Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia terungkap. Karenanya Mimin pun resmi dijadikan tersangka. Selain Mimin, ada 4 tersangka lainnya yang telah ditetapkan Polda Jabar. Mereka adalah Yosef, suami korban sekaligus suami Mimin, Arigi dan Abi anak kandung Mimin serta Danu keponakan korban Tuti. Kendati telah jadi tersangka, Mimin, Arigi, Abi dan Yosef tetap membantah keterlibatannya dalam kasus Subang. Mimin bahkan tegas tidak mengenal Danu yang jadi pembisik kasus tersebut. Perihal peran Mimin dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia, Rohman selaku pengacara Mimin enggan terbuka. Sosok Mimin kini resmi jadi tersangka. Sosok Mimin sempat jadi perbincangan usai kasus pembunuhan Tuti dan Amalia viral. Publik sempat mencurigai peranan Mimin dalam kasus tersebut. Terlebih Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosef dikabarkan tak akur dengan Tuti dan Amalia. Bahkan Mimin diisukan pernah bertengkar hebat dengan anak pertama Tuti sekaligus kakak Amalia, Yoris. Ditanya soal isu pertengkaran dengan keluarga korban, Mimin ogah menjawab. Namun saat ditanyai soal kematian Tuti dan Amalia, Mimin mengaku sedih. 1 bulan setelah kejadian, Mimin baru buka suara. Dengan nada bicara tersendat, Mimin tegas membantah ia terlibat pembunuhan Tuti dan Amalia. Meskipun membantah keregangan hubungannya dengan Tuti dan Amalia, Mimin tampak canggung kala ditanyai soal korban. Apalagi diketahui bahwa Mimin sama sekali tidak mau datang ke TKP, apalagi melayat saat Tuti dan Amalia hendak dimakamkan. Kala itu Mimin mengaku takut dan canggung. Bahwa selama ini Mimin mengaku tidak berkomunikasi dengan korban. Namun diungkap Mimin, ia memang tidak akur dengan korban lantaran yayasan.
Mimin yang bertindak sebagai pendiri yayasan tiba-tiba perannya sebagai bendahara digantikan oleh korban yakni Tuti. Saat itu Mimin mengaku legowo saat ia tidak lagi dilibatkan dalam yayasan. Tak disangka di tahun 2023 Mimin justru dijadikan tersangka atas kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Sandiwara Yosef dan istri muda tutupi pembunuhan Tuti dan Amalia, nangis-nangis minta bantuan Jokowi. Beginilah sandiwara Yosef dan istri mudanya Mimin Mintarsi tersangka pelaku pembunuhan Ibu Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat. Seperti diketahui setelah 2 tahun menjadi misteri, akhirnya pembunuhan ibu dan anak di Subang terungkap, di mana polisi menetapkan 5 tersangka pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang tersebut, yakni suami sekaligus ayah dari korban Yosef, M. Ramdhanu alias Danu, keponakan Tuti, Mimin istri kedua Yosef, Arigi Reksa Pratama, anak dari Mimin, dan Abi, anak dari Mimin. Lantas bagaimana sandiwara Yosef menutupi kematian istri dan anaknya bersama istri mudanya Mimin tersebut hingga nangis-nangis minta bantuan Presiden Jokowi? Berikut Tribun Medan merangkumnya. Yosef temukan istri dan anaknya tewas. Pada saat itu, Yosef yang menemukan istri dan anaknya ditemukan dalam keadaan bersimbah darah di bagasi mobil Alphard. Yosef mengatakan ada banyak bercak darah pada mobil tersebut. Yosef minta kasus pembunuhan istri dan anaknya jangan redup. Diberitakan Tribun Jabar sebelumnya pada Jumat 16 September 2022, Yosef Hidayat, suami sekaligus ayah dari korban pembunuhan di Subang, sempat meminta kasus ini jangan sampai redup. Pada saat itu, kasus pembunuhan ibu dan anak ini belum menemukan tersangka. Namun kini tersangka kasus pembunuhan di Subang terungkap, salah satunya adalah Yosef sendiri. Ditetapkan menjadi tersangka, pengakuan-pengakuan terdahulu Yosef menjadi sorotan publik. Pada saat itu, Yosef meminta menuntaskan kasus kematian dari 2 anggota keluarganya tersebut. Bahkan pada saat itu, Yosef sudah menyurati Presiden Jokowi terkait kasus tewas istri dan anaknya tersebut. Kirim surat untuk Presiden. Yosef sempat meneteskan air mata saat membacakan isi surat yang intinya meminta agar kasus perampasan nyawa terhadap istri dan anaknya segera diungkap dan tidak dihentikan proses penyelidikannya. Surat untuk Presiden, Kompolnas, Menko Polhukam, dan Kapolri itu pun dikirimkan pada 18 Agustus 2022 lalu atau tepat setahun peristiwa itu terjadi. Peran Mimin istri muda Yosef habisi Tuti dan Amalia, curiga sempat kembalikan perhiasan korban usai meninggal. Mimin istri muda Yosef turut ditetapkan jadi tersangka dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Pembunuhan di Subang yang melibatkan Yosef, istri mudanya yakni Mimin, sempat diselubungi misteri selama 2 tahun. Kendati sudah jadi tersangka, Mimin sang istri muda belum ditahan pihak kepolisian Polda Jawa Barat. Lalu apa peran Mimin dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia? Melansir dari Tribun Sumsel, Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023, polisi sendiri sudah mengetahui peran dari Mimin istri muda Yosef. Namun hal tersebut belum diungkap ke publik lantaran tengah mendalami motif pembunuhan dilakukan Yosef. Sebelumnya, kecurigaan Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia sempat dikuak Yoris, anak pertama Yosef. Setelah pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yoris heran setelah didatangi istri muda Yosef, Mimin. Mimin memberikan barang pribadi milik Amalia Mustika Ratu. Pengacara Yoris, Leni Anggraeni, mengatakan maksud kedatangan Mimin untuk mengantar perhiasan milik Amalia Mustika Ratu. Amel itu kan sama Bu Tuti pakai perhiasan ketika kejadian pembunuhan, kenapa emasnya Amel ada di Pak Yosef? Kata Leni saat dihubungi tribunNewsBogor.com. Mimin mengatakan pada Yoris, emas Amel diberikan Mulyana pada Yosef. Sekadar informasi, Yosef adalah suami Tuti sekaligus ayah dari Yoris dan Amalia. Yosef memiliki istri muda bernama Mimin dan 2 anak, Arigi juga Abi. Yosef pun memiliki kakak bernama Mulyana, ayah dari Arif, anggota polisi di Polsek Jalan Cagat. Saya informasikan ke polisi, gelang, kalung, cincin. Kan Amel memakai perhiasan, ketika dibunuh ada perhiasan menempel di tubuh. Kenapa emas itu dikembalikan ke pihak keluarga? Harusnya itu menjadi barang bukti, harusnya gak boleh berpindah,
Siapa tahu ada sidik jari lagi nyeret nempel di gelangnya di kalungnya, kata Leni. Sementara itu emas milik Tuti Suhartini masih ada di penyidik. Maka dari itulah, kata Leni Anggraeni, Yoris Raja Amarullah merasa curiga Yosef memang terlibat kasus Subang. Memang sudah merasa curiga setelah perkara ini diselidik Polda, kata Leni. Yoris juga merasa amat sedih setelah mengetahui ayahnya tega membunuh Tuti dan Amel. Walau demikian, kata Leni, Yoris tetap menghormati proses hukum yang berjalan. Kenapa menginginkan Mamah dan Amel gak ada dengan cara sadis seperti itu, kata Leni Anggraeni. Kronologi pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang sempat jadi misteri selama 2 tahun, akhirnya terungkap. Aksi sadis terhadap Tuti dan Amalia berlangsung dini hari hingga menjelang subuh. Adapun Danu, keponakan korban, kini jadi tersangka buka suara setelah menyimpan rahasia pembunuhan tersebut. Melansir dari tribunnewsbogor.com, Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023, polisi sendiri sudah menetapkan 5 orang tersangka termasuk Danu dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Ditkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan tersangka lainnya adalah Yosef, suami sekaligus ayah korban, Mimin istri muda Yosef, Arigi dan Abi anak. 2 tahun jadi misteri. Bercak merah bongkar sandiwara Yosef dan istri muda. Sandirawa Yosef dan istri mudanya Mimin Mintarsih, tersangka pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat, akhirnya terbongkar. Seperti diketahui, setelah 2 tahun menjadi misteri, pembunuhan ibu dan anak di Subang terungkap. Kasus ini sudah 2 tahun terhenti lantaran tidak menemukan titik terang atau bukti tambahan. Terungkapnya kasus ini setelah salah satu pelaku menyerahkan diri ke polisi. Kedua korban yang tewas dibunuh yakni Tuti dan Amalia. Aksi sadis pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia berlangsung dini hari hingga menjelang subuh. Adapun Danu, keponakan korban, kini jadi tersangka buka suara setelah menyimpan rahasia pembunuhan tersebut. Melansir dari tribunnewsbogor.com, Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023, polisi sendiri sudah menetapkan 5 orang tersangka termasuk Danu dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Ditkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan tersangka lainnya adalah Yosef, suami sekaligus ayah korban, Mimin istri muda Yosef, Arigi dan Abi anak kandung Mimin. Kombes Pol Surawan menerangkan, awalnya Danu disuruh untuk mengambil golok oleh Yosef. Diduga Yosef menghabisi istri dan anaknya menggunakan golok. Kendati demikian, polisi sudah bisa menahan 2 tersangka yakni Yosef dan Danu. Jika Danu ditahan karena telah membongkar kasus tersebut, Yosef justru berlainan. Polisi mantap memenjarakan Yosef karena sudah punya bukti kuat terkait pembunuhan Tuti dan Amalia. Sementara itu, istri muda Yosef dan 2 anaknya hingga kini belum dilakukan penahanan. Yosef sempat meneteskan air mata saat mengirim surat terbuka kepada Presiden Jokowi. Ia meminta kasus perampasan nyawa terhadap istri dan anaknya segera diungkap dan tidak dihentikan proses penyelidikan. Gelap mata, istri muda dan anak tiri ikut Yosef eksekusi ibu anak di Subang, motif hak waris yayasan. 2 tahun menjadi misteri, motif kematian ibu dan anak di Subang yang meninggal mengenaskan dalam bagasi mobil Alphard pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam, akhirnya terungkap. Hal ini diungkapkan oleh Ahmad Taufan, pengacara M. Ramdhanu alias Danu, selaku saksi kunci kepada pihak kepolisian. Sebagaimana dilansir dari Tribun Bogor, tanggal 18 Oktober tahun 2023, kuat dugaan, pokok persoalannya adalah pengelolaan Yayasan Bina Prestasi Nasional (YBPN) di Subang. Diduga istri muda Yosef yakni Mimin Mintarsih gelap mata dan ikut melakukan tindakan menghilangkan nyawa korban Tuti Suhartini, 55, dan Amalia Mustika Ratu, 23, korban ibu anak di Subang. Mimin diduga bersama 2 anaknya, Arigi Reksa Pratama dan Abi yang kini ditetapkan sebagai tersangka bersama Yosef dan Danu, sudah gelap mata. Sebab pengelolaan yayasan diambil alih oleh Tuti yang menjadi bendahara dan Amalia sebagai sekretaris. Padahal, awalnya Miminlah yang menjadi bendahara dan berjuang membantu Yosef selaku pemilik yayasan membesarkan lembaga yang bergerak di bidang pendidikan tersebut, hingga memiliki banyak siswa. Namun, pada tahun 2011,
Pengelolaan diambil alih Tuti dan Amalia dengan Yoris anak dari Yosef dan Tuti yang menjadi ketua yayasan. Dari sinilah diduga hubungan kedua belah pihak yakni Tuti selaku istri tua dan Mimin selaku istri kedua dari Yosef mulai memanas. Dari awal membongkar kasus ini yang paling tepat adalah mencari motif. Bongkar dulu yayasan, kalau sudah dibongkar baru ketahuan, kata Ahmad Taufan. Apalagi sejak saat itu, keuangan Yosef dan Mimin terhenti sehingga terjadi aksi tersebut. Terkait dengan motifnya, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Surawan pada tanggal 18 Oktober tahun 2023 mengatakan, masih mendalaminya. Sementara terkait peran Danu hanya sebagai pengantar golok sekaligus menemani Yosef datang ke TKP, di mana saat itu ada Mimin dan dua anaknya. Sebab, Danu mengaku baru menyadari Yosef mengeksekusi Tuti dan Amel usai mendengar teriakan korban. Bahkan salah satu tersangka ikut membenturkan kepala korban ke tembok. Surawan mengatakan, dua tersangka sudah ditahan yakni Yosef dan M. Ramdhanu selaku keponakan korban Tuti sekaligus sepupu korban Amalia. Juga menetapkan tiga tersangka lainnya, Mimin selaku istri muda Yosef, Arigi Reksa Pratama dan Abi, anak tirinya Yosef. Tetapi baru Yosef dan Danu ditahan. Penemuan mayat seorang ibu dan anak perempuannya dalam bagasi mobil Alphard di rumahnya Kampung Cisoti, Desa Kecamatan Jalan Caga, Kabupaten Subang menggegerkan warga Rabu 18 Agustus 2021 lalu. Kini, tersangka pelaku kasus Subang perampasan nyawa Tuti dan Amalia di Subang telah terungkap. Kuasa hukum Yosef Ar-Rahman Hidayat mengatakan, kelima pelaku tersebut termasuk kliennya, istri mudanya Mimin dan kedua anaknya Arigi dan Abi serta Dano. Rincian kronologi lengkap dari kasus penemuan mayat di Subang itu pun belum diketahui. Saking lamanya pengungkapan kasus Subang tersebut, muncul tuduhan liar di masyarakat. Tak sedikit tuduhan yang tertuju kepada Yosef, suami Tuti sekaligus ayah dari Amalia. Pasalnya Yosef disebut-sebut sebagai saksi pertama yang berada di TKP. Kendati begitu, dari beberapa saksi, sebenarnya sudah terungkap kronologi kejadian awal mula Tuti dan Amalia ditemukan. Sebelum disebut penemuan mayat dalam bagasi, dugaan awal yang tersiar ke keluarga Tuti terkait kasus itu adalah penculikan dan perampokan. Hal ini diungkapkan kakak dari Tuti atau Uwa Amalia, Yeti Mulyati baru-baru ini saat ditemui pakar mikroekspresi Poppy Amalia. Yeti menerangkan kronologi kejadian sebelum mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Ia mengaku mendapat kabar pertama kali dari Yosef, suami Tuti. Yeti mengatakan saat itu Yosef memberikan kabar kepadanya bahwa Tuti dan Amalia diculik. Sontak saja Yeti heran sekaligus kaget karena penculikan menimpa Tuti dan Amalia. Setelah memberikan kabar itu, Yosef langsung mengatakan kepada Yeti untuk melapor ke kantor polisi. Yeti mengatakan kala itu Yosef membawa kabar tersebut sembari tergesa-gesa. Saat itu Yosef mengendarai sepeda motor Scoopy dan melaju cepat untuk memberikan kabar buruk tersebut. Tak hanya itu, kata Yeti, Yosef memberitahukan kabar tersebut sambil berteriak dan panik. Lebih lanjut, Yeti mengatakan saat mendapati kabar tersebut jam menunjukkan sekitar jam 7 atau setengah 8 pagi. Hal yang sama juga disaksikan oleh Kepala Desa Jalan Caga, Indra Zainal Alim. Indra Zainal mengatakan dirinya mendapat laporan dari RT sekitar jam setengah 8 pagi. Kemudian Indra menjelaskan saat itu dirinya mendapat laporan kabar dari Yosef itu sebagai perampokan. Yeti sendiri mengaku sebelum tiba di TKP ia sempat pingsan sehingga ia baru tahu dari yang lain bahwa Tuti dan Amalia berada di dalam bagasi mobil dalam keadaan sudah tak bernyawa. Ia mengatakan saat mayat Tuti dan Amalia dipastikan di dalam bagasi, dirinya tak diperbolehkan. Sempat sumpah demi Allah, liciknya mulut Mimin istri muda Yosef kini jadi tersangka kasus Subang. Kini tersangka Mimin Mintarsi, istri muda Yosef sempat mengelak keterlibatan dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Semua terpatahkan setelah Danu tersangka lain membuat pengakuan terkait peran Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia terungkap. Mimin bahkan tegas tidak mengenal Danu yang jadi pembisik kasus tersebut. Melansir dari Tribun News Bogor, 2 tahun lalu, Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosef bahkan sampai bersumpah. Mimin membantah dirinya terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia pada 18 Agustus 2021. Adapun sosok Mimin sempat kuat dicurigai dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Terlebih Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosef dikabarkan tak akur dengan Tuti dan Amalia. Bahkan Mimin diisukan pernah bertengkar hebat dengan anak pertama Tuti sekaligus kakak Amalia, Yoris. Namun hal tersebut sempat dipatahkan Mimin dengan segala ucapannya saat itu.
Salah satunya saat Mimin mengaku sedih atas kematian Tuti dan Amalia. 1 bulan setelah kejadian, Mimin baru buka suara. Dengan nada bicara tersendat, Mimin tegas membantah ia terlibat pembunuhan Tuti dan Amalia. Kok saya yang dipojokkan? Saya bersumpah demi Allah, saya tidak melakukan apapun, menyuruh ataupun merencanakan. Demi Allah Rasulullah, saya tidak tahu sama sekali, tutur Mimin. Meskipun membantah kerenggangan hubungannya dengan Tuti dan Amalia, Mimin tampak canggung kala ditanyai soal korban. Apalagi diketahui bahwa Mimin sama sekali tidak mau datang ke TKP, apalagi melayat saat Tuti dan Amalia hendak dimakamkan. Kala itu Mimin mengaku takut dan canggung. Kita serba salah. Datang ke TKP, takut, ia itulah karena statusnya sebagai istri muda. Jadi merasa saya siapa, ujar Mimin. Perihal hubungannya dengan keluarga Tuti dan Amalia, Mimin mengurai fakta bahwa selama ini Mimin mengaku tidak berkomunikasi dengan korban. Disebut baik ya kita baik, gak ada komunikasi dengan korban. Kita anggap baik-baik saja, gak ada kontak sama sekali, kata Mimin. Namun diungkap Mimin, ia memang tidak akur dengan korban lantaran yayasan. Mimin yang bertindak sebagai pendiri yayasan tiba-tiba perannya sebagai bendahara digantikan oleh korban yakni Tuti. Sebelum Pak Yosep nikah sama saya tahun 2009 itu, Pak Yosep belum punya yayasan. Kita yang berjuang sekolah, kita cari siswa, ada siswa udah berjalan. 2 tahun itu saya di yayasan sebagai bendahara 2009 sampai 2011. Setelah itu diganti, saya tidak tahu, ungkap Mimin. Saat itu Mimin mengaku legowo saat ia tidak lagi dilibatkan dalam yayasan. Tak disangka di tahun 2023 Mimin justru dijadikan tersangka atas kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Respon saya saat bendahara yayasan diganti dengan Tuti dan Amalia, yaitu kan anak istrinya Yosep. Saya ini siapa? Saya ini istri kedua yang gak apa-apa, tidak masalah. 1 dari 5 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang jadi sorotan publik. Pasalnya tersangka bernama Mimin Mintarsi itu sempat mengelak atas keterlibatannya dalam kasus Subang tersebut. 2 tahun lalu Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosep bahkan sampai bersumpah. Mimin membantah dirinya terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia pada 18 Agustus 2021. Namun kini di tahun 2023 Mimin terbukti bersalah. Berdasarkan kesaksian dari Danu tersangka lain kasus Subang, peran Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia terungkap. Karenanya Mimin pun resmi dijadikan tersangka. Selain Mimin, ada 4 tersangka lainnya yang telah ditetapkan Polda Jabar. Mereka adalah Yosep, suami korban sekaligus suami Mimin, Arigi dan Abi anak kandung Mimin serta Danu keponakan korban Tuti. Kendati telah jadi tersangka, Mimin, Arigi, Abi dan Yosep tetap membantah keterlibatannya dalam kasus Subang. Mimin bahkan tegas tidak mengenal Danu yang jadi pembisik kasus tersebut. Perihal peran Mimin dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia, Rohman selaku pengacara Mimin enggan terbuka. Sosok Mimin. Kini resmi jadi tersangka, sosok Mimin sempat jadi perbincangan usai kasus pembunuhan Tuti dan Amalia viral. Publik sempat mencurigai peranan Mimin dalam kasus tersebut. Terlebih Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosep dikabarkan tak akur dengan Tuti dan Amalia. Bahkan Mimin diisukan pernah bertengkar hebat dengan anak pertama Tuti sekaligus kakak Amalia, Yoris. Ditanya soal isu pertengkaran dengan keluarga korban, Mimin ogah menjawab. Namun saat ditanyai soal kematian Tuti dan Amalia, Mimin mengaku sedih. 1 bulan setelah kejadian, Mimin baru buka suara. Dengan nada bicara tersendat, Mimin tegas membantah ia terlibat pembunuhan Tuti dan Amalia. Meskipun membantah keregangan hubungannya dengan Tuti dan Amalia, Mimin tampak canggung kala ditanyai soal korban. Apalagi diketahui bahwa Mimin sama sekali tidak mau datang ke TKP, apalagi melayat saat Tuti dan Amalia hendak dimakamkan. Kala itu Mimin mengaku takut dan canggung. Bahwa selama ini Mimin mengaku tidak berkomunikasi dengan korban. Namun diungkap Mimin, ia memang tidak akur dengan korban lantaran yayasan. Mimin yang bertindak sebagai pendiri yayasan tiba-tiba perannya sebagai bendahara digantikan oleh korban yakni Tuti. Saat itu Mimin mengaku legowo saat ia tidak lagi dilibatkan dalam yayasan. Tak disangka di tahun 2023 Mimin justru dijadikan tersangka atas kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Sandiwara Yosep dan istri muda tutupi pembunuhan Tuti dan Amalia, nangis-nangis minta bantuan Jokowi. Beginilah sandiwara Yosep dan istri mudanya Mimin Mintarsi tersangka pelaku pembunuhan Ibu Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat. Seperti diketahui setelah 2 tahun menjadi misteri, akhirnya pembunuhan ibu dan anak di Subang terungkap. Di mana polisi menetapkan 5 tersangka pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang tersebut, yakni suami sekaligus ayah dari korban Yosep, Emram Danu alias Danu keponakan Tuti. Mimin istri kedua Yosep, Arigi Reksa Pratama anak dari Mimin dan Abi anak dari Mimin. Lantas bagaimana sandiwara Yosep menutupi kematian istri dan anaknya bersama istri mudanya Mimin tersebut hingga nangis-nangis minta bantuan Presiden Jokowi?
Berikut Tribun Medan merangkumnya. Yosef temukan istri dan anaknya tewas. Pada saat itu, Yosef yang menemukan istri dan anaknya ditemukan dalam keadaan bersimbah darah di bagasi mobil Alphard. Yosef mengatakan ada banyak bercak darah pada mobil tersebut. Yosef minta kasus pembunuhan istri dan anaknya jangan redup. Diberitakan Tribun Jabar sebelumnya pada Jumat 16 September 2022, Yosef Hidayat, suami sekaligus ayah dari korban pembunuhan di Subang, sempat meminta kasus ini jangan sampai redup. Pada saat itu, kasus pembunuhan ibu dan anak ini belum menemukan tersangka. Namun kini tersangka kasus pembunuhan di Subang terungkap, salah satunya adalah Yosef sendiri. Ditetapkan menjadi tersangka, pengakuan-pengakuan terdahulu Yosef menjadi sorotan publik. Pada saat itu, Yosef meminta menuntaskan kasus kematian dari 2 anggota keluarganya tersebut. Bahkan pada saat itu, Yosef sudah menyurati Presiden Jokowi terkait kasus tewas istri dan anaknya tersebut. Kirim surat untuk Presiden. Yosef sempat meneteskan air mata saat membacakan isi surat yang intinya meminta agar kasus perampasan nyawa terhadap istri dan anaknya segera diungkap dan tidak dihentikan proses penyelidikannya. Surat untuk Presiden, Kompolnas, Menko Polhukam, dan Kapolri itu pun dikirimkan pada 18 Agustus 2022 lalu atau tepat setahun peristiwa itu terjadi. Peran Mimin istri muda Yosef Habisi Tuti dan Amalia, curiga sempat kembalikan perhiasan korban usai meninggal. Mimin istri muda Yosef turut ditetapkan jadi tersangka dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Pembunuhan di Subang yang melibatkan Yosef, istri mudanya yakni Mimin, sempat diselubungi misteri selama 2 tahun. Kendati sudah jadi tersangka, Mimin sang istri muda belum ditahan pihak kepolisian Polda Jawa Barat. Lalu apa peran Mimin dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia? Melansir dari Tribun Sumsel, Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023, polisi sendiri sudah mengetahui peran dari Mimin istri muda Yosef. Namun hal tersebut belum diungkap ke publik lantaran tengah mendalami motif pembunuhan dilakukan Yosef. Sebelumnya, kecurigaan Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia sempat dikuak Yoris, anak pertama Yosef. Setelah pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yoris heran setelah didatangi istri muda Yosef, Mimin. Mimin memberikan barang pribadi milik Amalia Mustika Ratu. Pengacara Yoris, Leni Anggraeni, mengatakan maksud kedatangan Mimin untuk mengantar perhiasan milik Amalia Mustika Ratu. Amel itu kan sama Bu Tuti pakai perhiasan ketika kejadian pembunuhan, kenapa emasnya Amel ada di Pak Yosef? Kata Leni saat dihubungi tribunnews.bogor.com. Mimin mengatakan pada Yoris, emas Amel diberikan Mulyana pada Yosef. Sekadar informasi, Yosef adalah suami Tuti sekaligus ayah dari Yoris dan Amalia. Yosef memiliki istri muda bernama Mimin dan 2 anak, Arigi juga Abi. Yosef pun memiliki kakak bernama Mulyana, ayah dari Arif, anggota polisi di Polsek Jalan Cagak. Saya informasikan ke polisi, gelang, kalung, cincin. Kan Amel memakai perhiasan, ketika dibunuh ada perhiasan menempel di tubuh. Kenapa emas itu dikembalikan ke pihak keluarga? Harusnya itu menjadi barang bukti, harusnya gak boleh berpindah. Siapa tahu ada sidik jari lagi nyeret nempel di gelangnya, di kalungnya, kata Leni. Sementara itu emas milik Tuti Suhartini masih ada di penyidik. Maka dari itulah, kata Leni Anggraeni, Yoris Raja Amarullah merasa curiga Yosef memang terlibat kasus Subang. Memang sudah merasa curiga setelah perkara ini diselidik Polda, kata Leni. Yoris juga merasa amat sedih setelah mengetahui ayahnya tega membunuh Tuti dan Amel. Walau demikian, kata Leni, Yoris tetap menghormati proses hukum yang berjalan. Kenapa menginginkan Mamah dan Amel gak ada dengan cara sadis seperti itu, kata Leni Anggraeni. Kronologi pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang sempat jadi misteri selama 2 tahun, akhirnya terungkap. Aksi sadis terhadap Tuti dan Amalia berlangsung dini hari hingga menjelang subuh. Adapun Danu, keponakan korban, kini jadi tersangka buka suara setelah menyimpan rahasia pembunuhan tersebut. Melansir dari tribunnews.bogor.com,
Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023 polisi sendiri sudah menetapkan 5 orang tersangka termasuk Danu dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Ditkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan tersangka lainnya adalah Yosef suami sekaligus ayah korban, Mimin istri muda Yosef, Arigi dan Abi anak 2 tahun jadi misteri. Bercak merah bongkar sandiwara Yosef dan istri muda. Sandirawa Yosef dan istri mudanya Mimin Mintarsih tersangka pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat akhirnya terbongkar. Seperti diketahui, setelah 2 tahun menjadi misteri, pembunuhan ibu dan anak di Subang terungkap. Kasus ini sudah 2 tahun terhenti lantaran tidak menemukan titik terang atau bukti tambahan. Terungkapnya kasus ini setelah salah satu pelaku menyerahkan diri ke polisi. Kedua korban yang tewas dibunuh yakni Tuti dan Amalia. Aksi sadis pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia berlangsung dini hari hingga menjelang subuh. Adapun Danu keponakan korban kini jadi tersangka buka suara setelah menyimpan rahasia pembunuhan tersebut. Melansir dari tribunnews.bogor.com, Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023 polisi sendiri sudah menetapkan 5 orang tersangka termasuk Danu dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Ditkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan tersangka lainnya adalah Yosef suami sekaligus ayah korban, Mimin istri muda Yosef, Arigi dan Abi anak kandung Mimin. Kombes Pol Surawan menerangkan, awalnya Danu disuruh untuk mengambil golok oleh Yosef. Diduga Yosef menghabisi istri dan anaknya menggunakan golok. Kendati demikian, polisi sudah bisa menahan 2 tersangka yakni Yosef dan Danu. Jika Danu ditahan karena telah membongkar kasus tersebut, Yosef justru berlainan. Polisi mantap memenjarakan Yosef karena sudah punya bukti kuat terkait pembunuhan Tuti dan Amalia. Sementara itu, istri muda Yosef dan 2 anaknya hingga kini belum dilakukan penahanan. Yosef sempat meneteskan air mata saat mengirim surat terbuka kepada Presiden Jokowi. Ia meminta kasus perampasan nyawa terhadap istri dan anaknya segera diungkap dan tidak dihentikan proses penyelidikan. Gelap mata, istri muda dan anak tiri ikut Yosef eksekusi ibu anak di Subang, motif hak waris yayasan. 2 tahun menjadi misteri, motif kematian ibu dan anak di Subang yang meninggal mengenaskan dalam bagasi mobil Alphard pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam, akhirnya terungkap. Hal ini diungkapkan oleh Ahmad Taufan, pengacara M. Ramdhanu alias Danu, selaku saksi kunci kepada pihak kepolisian. Sebagaimana dilansir dari Tribun Bogor, tanggal 18 Oktober tahun 2023, kuat dugaan, pokok persoalannya adalah pengelolaan Yayasan Bina Prestasi Nasional (YBPN) di Subang. Diduga istri muda Yosef yakni Mimin Mintarsih gelap mata dan ikut melakukan tindakan menghilangkan nyawa korban Tuti Suhartini, 55, dan Amalia Mustika Ratu, 23 korban ibu anak di Subang. Mimin diduga bersama 2 anaknya, Arigi Reksa Pratama dan Abi yang kini ditetapkan sebagai tersangka bersama Yosef dan Danu, sudah gelap mata. Sebab, pengelolaan yayasan diambil alih oleh Tuti yang menjadi bendahara dan Amalia sebagai sekretaris. Padahal, awalnya Miminlah yang menjadi bendahara dan berjuang membantu Yosef selaku pemilik yayasan membesarkan lembaga yang bergerak di bidang pendidikan tersebut, hingga memiliki banyak siswa. Namun, pada tahun 2011, pengelolaan diambil alih Tuti dan Amalia dengan Yoris anak dari Yosef dan Tuti yang menjadi ketua yayasan. Dari sinilah diduga hubungan kedua belah pihak yakni Tuti selaku istri tua dan Mimin selaku istri kedua dari Yosef mulai memanas. Dari awal membongkar kasus ini yang paling tepat adalah mencari motif. Bongkar dulu yayasan, kalau sudah dibongkar baru ketahuan, kata Ahmad Taufan. Apalagi sejak saat itu, keuangan Yosef dan Mimin terhenti sehingga terjadi aksi tersebut. Terkait dengan motifnya, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Surawan pada tanggal 18 Oktober tahun 2023 mengatakan, masih mendalaminya. Sementara terkait peran Danu hanya sebagai pengantar golok sekaligus menemani Yosef datang ke TKP, di mana saat itu ada Mimin dan 2 anaknya. Sebab, Danu mengaku baru menyadari Yosef mengeksekusi Tuti dan Amel usai mendengar teriakan korban. Bahkan salah satu tersangka ikut membenturkan kepala korban ke tembok. Surawan mengatakan, 2 tersangka sudah ditahan yakni
Yosef dan M. Ramdhanu selaku keponakan korban Tuti sekaligus sepupu korban Amalia, juga menetapkan 3 tersangka lainnya, Mimin selaku istri muda Yosef, Arigi Reksa Pratama dan Abi, anak tirinya Yosef. Tetapi baru Yosef dan Danu ditahan. Penemuan mayat seorang ibu dan anak perempuannya dalam bagasi mobil Alphard di rumahnya Kampung Cisoti, Desa Kecamatan Jalan Caga, Kabupaten Subang menggegerkan warga Rabu 18 Agustus 2021 lalu. Kini, tersangka pelaku kasus Subang perampasan nyawa Tuti dan Amalia di Subang telah terungkap. Kuasa hukum Yosef Ar-Rahman Hidayat mengatakan, kelima pelaku tersebut termasuk kliennya, istri mudanya Mimin dan kedua anaknya Arigi dan Abi serta Dano. Rincian kronologi lengkap dari kasus penemuan mayat di Subang itu pun belum diketahui. Saking lamanya pengungkapan kasus Subang tersebut, muncul tuduhan liar di masyarakat. Tak sedikit tuduhan yang tertuju kepada Yosef, suami Tuti sekaligus ayah dari Amalia. Pasalnya Yosef disebut-sebut sebagai saksi pertama yang berada di TKP. Kendati begitu, dari beberapa saksi, sebenarnya sudah terungkap kronologi kejadian awal mula Tuti dan Amalia ditemukan. Sebelum disebut penemuan mayat dalam bagasi, dugaan awal yang tersiar ke keluarga Tuti terkait kasus itu adalah penculikan dan perampokan. Hal ini diungkapkan kakak dari Tuti atau Uwa Amalia, Yeti Mulyati baru-baru ini saat ditemui pakar mikro ekspresi Poppy Amalia. Yeti menerangkan kronologi kejadian sebelum mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Ia mengaku mendapat kabar pertama kali dari Yosef, suami Tuti. Yeti mengatakan saat itu Yosef memberikan kabar kepadanya bahwa Tuti dan Amalia diculik. Sontak saja Yeti heran sekaligus kaget karena penculikan menimpa Tuti dan Amalia. Setelah memberikan kabar itu, Yosef langsung mengatakan kepada Yeti untuk melapor ke kantor polisi. Yeti mengatakan kala itu, Yosef membawa kabar tersebut sembari tergesa-gesa. Saat itu Yosef mengendarai sepeda motor Scoopy dan melaju cepat untuk memberikan kabar buruk tersebut. Tak hanya itu, kata Yeti, Yosef memberitahukan kabar tersebut sambil berteriak dan panik. Lebih lanjut, Yeti mengatakan saat mendapati kabar tersebut, jam menunjukkan sekitar jam 7 atau setengah 8 pagi. Hal yang sama juga disaksikan oleh Kepala Desa Jalan Caga, Indra Zainal Alim. Indra Zainal mengatakan dirinya mendapat laporan dari RT sekitar jam setengah 8 pagi. Kemudian Indra menjelaskan saat itu dirinya mendapat laporan kabar dari Yosef itu sebagai perampokan. Yeti sendiri mengaku sebelum tiba di TKP ia sempat pingsan sehingga ia baru tahu dari yang lain bahwa Tuti dan Amalia berada di dalam bagasi mobil dalam keadaan sudah tak bernyawa. Ia mengatakan saat mayat Tuti dan Amalia dipastikan di dalam bagasi, dirinya tak diperbolehkan. Sempat sumpah demi Allah, liciknya mulut Mimin istri muda Yosef kini jadi tersangka kasus Subang. Kini tersangka Mimin Mintarsi istri muda Yosef sempat mengelak keterlibatan dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Semua terpatahkan setelah Danu tersangka lain membuat pengakuan terkait peran Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia terungkap. Mimin bahkan tegas tidak mengenal Danu yang jadi pembisik kasus tersebut. Melansir dari Tribun News Bogor, 2 tahun lalu, Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosef bahkan sampai bersumpah. Mimin membantah dirinya terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia pada 18 Agustus 2021. Adapun sosok Mimin sempat kuat dicurigai dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Terlebih Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosef dikabarkan tak akur dengan Tuti dan Amalia. Bahkan Mimin diisukan pernah bertengkar hebat dengan anak pertama Tuti sekaligus kakak Amalia, Yoris. Namun hal tersebut sempat dipatahkan Mimin dengan segala ucapannya saat itu. Salah satunya saat Mimin mengaku sedih atas kematian Tuti dan Amalia. 1 bulan setelah kejadian, Mimin baru buka suara. Dengan nada bicara tersendat, Mimin tegas membantah ia terlibat pembunuhan Tuti dan Amalia. Kok saya yang dipojokkan? Saya bersumpah demi Allah, saya tidak melakukan apapun, menyuruh ataupun merencanakan. Demi Allah Rasulullah, saya tidak tahu sama sekali, tutur Mimin. Meskipun membantah kerenggangan hubungannya dengan Tuti dan Amalia, Mimin tampak canggung kala ditanyai soal korban. Apalagi diketahui bahwa Mimin sama sekali tidak mau datang ke TKP, apalagi melayat saat Tuti dan Amalia hendak dimakamkan. Kala itu Mimin mengaku takut dan canggung. Kita serba salah. Datang ke TKP, takut, ya itulah karena statusnya sebagai istri muda. Jadi merasa saya siapa, ujar Mimin. Perihal hubungannya dengan keluarga Tuti dan Amalia, Mimin mengurai fakta bahwa selama ini Mimin mengaku tidak berkomunikasi dengan korban. Disebut baik ya kita baik, gak ada komunikasi dengan korban. Kita anggap baik-baik saja, gak ada kontak sama sekali, kata Mimin.
Namun diungkap Mimin, ia memang tidak akur dengan korban lantaran yayasan. Mimin yang bertindak sebagai pendiri yayasan tiba-tiba perannya sebagai bendahara digantikan oleh korban yakni Tuti. Sebelum Pak Yosep nikah sama saya tahun 2009 itu, Pak Yosep belum punya yayasan. Kita yang berjuang sekolah, kita cari siswa, ada siswa udah berjalan. 2 tahun itu saya di yayasan sebagai bendahara 2009 sampai 2011. Setelah itu diganti, saya tidak tahu, ungkap Mimin. Saat itu Mimin mengaku legowo saat ia tidak lagi dilibatkan dalam yayasan. Tak disangka di tahun 2023 Mimin justru dijadikan tersangka atas kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Respon saya saat bendahara yayasan diganti dengan Tuti dan Amalia, yaitu kan anak istrinya Yosep. Saya ini siapa? Saya ini istri kedua yang gak apa-apa, tidak masalah. 1 dari 5 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang jadi sorotan publik. Pasalnya tersangka bernama Mimin Mintarsi itu sempat mengelak atas keterlibatannya dalam kasus Subang tersebut. 2 tahun lalu Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosep bahkan sampai bersumpah. Mimin membantah dirinya terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia pada 18 Agustus 2021. Namun kini di tahun 2023 Mimin terbukti bersalah. Berdasarkan kesaksian dari Danu tersangka lain kasus Subang, peran Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia terungkap. Karenanya Mimin pun resmi dijadikan tersangka. Selain Mimin, ada 4 tersangka lainnya yang telah ditetapkan Polda Jabar. Mereka adalah Yosep, suami korban sekaligus suami Mimin, Arigi dan Abi anak kandung Mimin serta Danu keponakan korban Tuti. Kendati telah jadi tersangka, Mimin, Arigi, Abi dan Yosep tetap membantah keterlibatannya dalam kasus Subang. Mimin bahkan tegas tidak mengenal Danu yang jadi pembisik kasus tersebut. Perihal peran Mimin dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia, Rohman selaku pengacara Mimin enggan terbuka. Sosok Mimin kini resmi jadi tersangka. Sosok Mimin sempat jadi perbincangan usai kasus pembunuhan Tuti dan Amalia viral. Publik sempat mencurigai peranan Mimin dalam kasus tersebut. Terlebih Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosep dikabarkan tak akur dengan Tuti dan Amalia. Bahkan Mimin diisukan pernah bertengkar hebat dengan anak pertama Tuti sekaligus kakak Amalia, Yoris. Ditanya soal isu pertengkaran dengan keluarga korban, Mimin ogah menjawab. Namun saat ditanyai soal kematian Tuti dan Amalia, Mimin mengaku sedih. 1 bulan setelah kejadian, Mimin baru buka suara. Dengan nada bicara tersendat, Mimin tegas membantah ia terlibat pembunuhan Tuti dan Amalia. Meskipun membantah keregangan hubungannya dengan Tuti dan Amalia, Mimin tampak canggung kala ditanyai soal korban. Apalagi diketahui bahwa Mimin sama sekali tidak mau datang ke TKP, apalagi melayat saat Tuti dan Amalia hendak dimakamkan. Kala itu Mimin mengaku takut dan canggung. Bahwa selama ini Mimin mengaku tidak berkomunikasi dengan korban. Namun diungkap Mimin, ia memang tidak akur dengan korban lantaran yayasan. Mimin yang bertindak sebagai pendiri yayasan tiba-tiba perannya sebagai bendahara digantikan oleh korban yakni Tuti. Saat itu Mimin mengaku legowo saat ia tidak lagi dilibatkan dalam yayasan. Tak disangka di tahun 2023 Mimin justru dijadikan tersangka atas kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Sandiwara Yosep dan istri muda tutupi pembunuhan Tuti dan Amalia, nangis-nangis minta bantuan Jokowi. Beginilah sandiwara Yosep dan istri mudanya Mimin Mintarsi tersangka pelaku pembunuhan Ibu Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat. Seperti diketahui setelah 2 tahun menjadi misteri, akhirnya pembunuhan ibu dan anak di Subang terungkap. Di mana polisi menetapkan 5 tersangka pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang tersebut, yakni suami sekaligus ayah dari korban Yosep, Emram Danu alias Danu keponakan Tuti. Mimin istri kedua Yosep, Arigi Reksa Pratama anak dari Mimin dan Abi anak dari Mimin. Lantas bagaimana sandiwara Yosep menutupi kematian istri dan anaknya bersama istri mudanya Mimin tersebut hingga nangis-nangis minta bantuan Presiden Jokowi? Berikut Tribun Medan merangkumnya. Yosep temukan istri dan anaknya tewas. Pada saat itu Yosep yang menemukan istri dan anaknya ditemukan dalam keadaan bersimbah darah di bagasi mobil Alphard. Yosep mengatakan ada banyak bercak darah pada mobil tersebut. Yosep minta kasus pembunuhan istri dan anaknya jangan redup. Diberitakan Tribun Jabar sebelumnya pada Jumat 16 September 2022, Yosep Hidayat, suami sekaligus ayah dari korban pembunuhan di Subang, sempat meminta kasus ini jangan sampai redup. Pada saat itu, kasus pembunuhan ibu dan anak ini belum menemukan tersangka. Namun kini tersangka kasus pembunuhan di Subang terungkap, salah satunya adalah Yosep sendiri. Ditetapkan menjadi tersangka, pengakuan terdahulu Yosep menjadi sorotan publik. Pada saat itu Yosep meminta menuntaskan kasus kematian dari 2 anggota keluarganya tersebut. Bahkan pada saat itu Yosep sudah menyurati Presiden Jokowi terkait kasus tewas istri dan anaknya tersebut. Kirim surat untuk Presiden. Yosep sempat meneteskan air mata saat membacakan isi surat yang intinya meminta agar kasus perampasan nyawa terhadap istri dan anaknya
segera diungkap dan tidak dihentikan proses penyelidikannya. Surat untuk Presiden, Kompolnas, Menko Polhukam, dan Kapolri itu pun dikirimkan pada 18 Agustus 2022 lalu atau tepat setahun peristiwa itu terjadi. Peran Mimin istri muda Yosef Habisi Tuti dan Amalia, curiga sempat kembalikan perhiasan korban usai meninggal. Mimin istri muda Yosef turut ditetapkan jadi tersangka dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Pembunuhan di Subang yang melibatkan Yosef, istri mudanya yakni Mimin, sempat diselubungi misteri selama 2 tahun. Kendati sudah jadi tersangka, Mimin sang istri muda belum ditahan pihak kepolisian Polda Jawa Barat. Lalu apa peran Mimin dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia? Melansir dari Tribun Sumsel, Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023, polisi sendiri sudah mengetahui peran dari Mimin istri muda Yosef. Namun hal tersebut belum diungkap ke publik lantaran tengah mendalami motif pembunuhan dilakukan Yosef. Sebelumnya, kecurigaan Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia sempat dikuak Yoris, anak pertama Yosef. Setelah pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yoris heran setelah didatangi istri muda Yosef, Mimin. Mimin memberikan barang pribadi milik Amalia Mustika Ratu. Pengacara Yoris, Leni Anggraeni, mengatakan maksud kedatangan Mimin untuk mengantar perhiasan milik Amalia Mustika Ratu. Amel itu kan sama Bu Tuti pakai perhiasan ketika kejadian pembunuhan, kenapa emasnya Amel ada di Pak Yosef? Kata Leni saat dihubungi tribunNewsBogor.com. Mimin mengatakan pada Yoris, emas Amel diberikan Mulyana pada Yosef. Sekadar informasi, Yosef adalah suami Tuti sekaligus ayah dari Yoris dan Amalia. Yosef memiliki istri muda bernama Mimin dan 2 anak, Arigi juga Abi. Yosef pun memiliki kakak bernama Mulyana, ayah dari Arif, anggota polisi di Polsek Jalan Cagat. Saya informasikan ke polisi. Gelang, kalung, cincin. Kan Amel memakai perhiasan, ketika dibunuh ada perhiasan menempel di tubuh. Kenapa emas itu dikembalikan ke pihak keluarga? Harusnya itu menjadi barang bukti, harusnya gak boleh berpindah. Siapa tahu ada sidik jari lagi nyeret nempel di gelangnya, di kalungnya, kata Leni. Sementara itu emas milik Tuti Suhartini masih ada di penyidik. Maka dari itulah, kata Leni Anggraeni, Yoris Raja Amarullah merasa curiga Yosef memang terlibat kasus Subang. Memang sudah merasa curiga setelah perkara ini diselidik Polda, kata Leni. Yoris juga merasa amat sedih setelah mengetahui ayahnya tega membunuh Tuti dan Amel. Walau demikian, kata Leni, Yoris tetap menghormati proses hukum yang berjalan. Kenapa menginginkan Mamah dan Amel gak ada dengan cara sadis seperti itu, kata Leni Anggraeni. Kronologi pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang sempat jadi misteri selama 2 tahun, akhirnya terungkap. Aksi sadis terhadap Tuti dan Amalia berlangsung dini hari hingga menjelang subuh. Adapun Danu, keponakan korban, kini jadi tersangka buka suara setelah menyimpan rahasia pembunuhan tersebut. Melansir dari tribunNewsBogor.com, Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023, polisi sendiri sudah menetapkan 5 orang tersangka termasuk Danu dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Ditkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan tersangka lainnya adalah Yosef, suami sekaligus ayah korban, Mimin istri muda Yosef, Arigi dan Abi anak. 2 tahun jadi misteri. Bercak merah bongkar sandiwara Yosef dan istri muda. Sandirawa Yosef dan istri mudanya Mimin Mintarsih, tersangka pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat, akhirnya terbongkar. Seperti diketahui, setelah 2 tahun menjadi misteri, pembunuhan ibu dan anak di Subang terungkap. Kasus ini sudah 2 tahun terhenti lantaran tidak menemukan titik terang atau bukti tambahan. Terungkapnya kasus ini setelah salah satu pelaku menyerahkan diri
ke polisi. Kedua korban yang tewas dibunuh yakni Tuti dan Amalia. Aksi sadis pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia berlangsung dini hari hingga menjelang subuh. Adapun Danu, keponakan korban, kini jadi tersangka buka suara setelah menyimpan rahasia pembunuhan tersebut. Melansir dari tribunnews.bogor.com, Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023, polisi sendiri sudah menetapkan 5 orang tersangka termasuk Danu dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Ditkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan tersangka lainnya adalah Yosef, suami sekaligus ayah korban, Mimin istri muda Yosef, Arigi dan Abi anak kandung Mimin. Kombes Pol Surawan menerangkan, awalnya Danu disuruh untuk mengambil golok oleh Yosef. Diduga Yosef menghabisi istri dan anaknya menggunakan golok. Kendati demikian, polisi sudah bisa menahan 2 tersangka yakni Yosef dan Danu. Jika Danu ditahan karena telah membongkar kasus tersebut, Yosef justru berlainan. Polisi mantap memenjarakan Yosef karena sudah punya bukti kuat terkait pembunuhan Tuti dan Amalia. Sementara itu, istri muda Yosef dan 2 anaknya hingga kini belum dilakukan penahanan. Yosef sempat meneteskan air mata saat mengirim surat terbuka kepada Presiden Jokowi. Ia meminta kasus perampasan nyawa terhadap istri dan anaknya segera diungkap dan tidak dihentikan proses penyelidikan. Gelap mata, istri muda dan anak tiri ikut Yosef eksekusi ibu anak di Subang. Motif hak waris yayasan. 2 tahun menjadi misteri. Motif kematian ibu dan anak di Subang yang meninggal mengenaskan dalam bagasi mobil Alphard pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam akhirnya terungkap. Hal ini diungkapkan oleh Ahmad Taufan, pengacara Emram Danu alias Danu, selaku saksi kunci kepada pihak kepolisian. Sebagaimana dilansir dari Tribun Bogor, tanggal 18 Oktober tahun 2023, kuat dugaan, pokok persoalannya adalah pengelolaan Yayasan Bina Prestasi Nasional (YBPN) di Subang. Diduga istri muda Yosef yakni Mimin Mintarsih gelap mata dan ikut melakukan tindakan menghilangkan nyawa korban Tuti Suhartini, 55, dan Amalia Mustika Ratu, 23, korban ibu anak di Subang. Mimin diduga bersama 2 anaknya, Arigi Reksa Pratama dan Abi yang kini ditetapkan sebagai tersangka bersama Yosef dan Danu, sudah gelap mata. Sebab, pengelolaan yayasan diambil alih oleh Tuti yang menjadi bendahara dan Amalia sebagai sekretaris. Padahal, awalnya Miminlah yang menjadi bendahara dan berjuang membantu Yosef selaku pemilik yayasan membesarkan lembaga yang bergerak di bidang pendidikan tersebut, hingga memiliki banyak siswa. Namun, pada tahun 2011, pengelolaan diambil alih Tuti dan Amalia dengan Yoris anak dari Yosef dan Tuti yang menjadi ketua yayasan. Dari sinilah diduga hubungan kedua belah pihak yakni Tuti selaku istri tua dan Mimin selaku istri kedua dari Yosef mulai memanas. Dari awal membongkar kasus ini yang paling tepat adalah mencari motif. Bongkar dulu yayasan, kalau sudah dibongkar baru ketahuan, kata Ahmad Taufan. Apalagi sejak saat itu, keuangan Yosef dan Mimin terhenti sehingga terjadi aksi tersebut. Terkait dengan motifnya, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Surawan pada tanggal 18 Oktober tahun 2023 mengatakan, masih mendalaminya. Sementara terkait peran Danu hanya sebagai pengantar golok sekaligus menemani Yosef datang ke TKP, di mana saat itu ada Mimin dan 2 anaknya. Sebab, Danu mengaku baru menyadari Yosef mengeksekusi Tuti dan Amel usai mendengar teriakan korban. Bahkan salah satu tersangka ikut membenturkan kepala korban ke tembok. Surawan mengatakan, 2 tersangka sudah ditahan yakni Yosef dan Emram Danu selaku keponakan korban Tuti sekaligus sepupu korban Amalia. Juga menetapkan 3 tersangka lainnya, Mimin selaku istri muda Yosef, Arigi Reksa Pratama dan Abi, anak tirinya Yosef. Tetapi baru Yosef dan Danu ditahan. Penemuan mayat seorang ibu dan anak perempuannya dalam bagasi mobil Alphard di rumahnya Kampung Cisoti, Desa Kecamatan Jalan Caga, Kabupaten Subang menggegerkan warga Rabu 18 Agustus 2021 lalu. Kini, tersangka pelaku kasus Subang perampasan nyawa Tuti dan Amalia di Subang telah terungkap. Kuasa hukum Yosef Ar-Rahman Hidayat mengatakan, kelima pelaku tersebut termasuk kliennya, istri mudanya Mimin dan kedua anaknya Arigi dan Abi serta Danu. Rincian kronologi lengkap dari kasus penemuan mayat di Subang itu pun belum diketahui. Saking lamanya pengungkapan kasus Subang tersebut, muncul tuduhan liar di masyarakat.
Tak sedikit tuduhan yang tertuju kepada Yosef, suami Tuti sekaligus ayah dari Amalia. Pasalnya Yosef disebut-sebut sebagai saksi pertama yang berada di TKP. Kendati begitu, dari beberapa saksi, sebenarnya sudah terungkap kronologi kejadian awal mula Tuti dan Amalia ditemukan. Sebelum disebut penemuan mayat dalam bagasi, dugaan awal yang tersiar ke keluarga Tuti terkait kasus itu adalah penculikan dan perampokan. Hal ini diungkapkan kakak dari Tuti atau Uwa Amalia, Yeti Mulyati baru-baru ini saat ditemui pakar mikroekspresi Poppy Amalia. Yeti menerangkan kronologi kejadian sebelum mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Ia mengaku mendapat kabar pertama kali dari Yosef, suami Tuti. Yeti mengatakan saat itu Yosef memberikan kabar kepadanya bahwa Tuti dan Amalia diculik. Sontak saja Yeti heran sekaligus kaget karena penculikan menimpa Tuti dan Amalia. Setelah memberikan kabar itu, Yosef langsung mengatakan kepada Yeti untuk melapor ke kantor polisi. Yeti mengatakan kala itu Yosef membawa kabar tersebut sembari tergesa-gesa. Saat itu Yosef mengendarai sepeda motor Scoopy dan melaju cepat untuk memberikan kabar buruk tersebut. Tak hanya itu, kata Yeti, Yosef memberitahukan kabar tersebut sambil berteriak dan panik. Lebih lanjut, Yeti mengatakan saat mendapati kabar tersebut jam menunjukkan sekitar jam 7 atau setengah 8 pagi. Hal yang sama juga disaksikan oleh Kepala Desa Jalan Cagak, Indra Zainal Alim. Indra Zainal mengatakan dirinya mendapat laporan dari RT sekitar jam setengah 8 pagi. Kemudian Indra menjelaskan saat itu dirinya mendapat laporan kabar dari Yosef itu sebagai perampokan. Yeti sendiri mengaku sebelum tiba di TKP ia sempat pingsan sehingga ia baru tahu dari yang lain bahwa Tuti dan Amalia berada di dalam bagasi mobil dalam keadaan sudah tak bernyawa. Ia mengatakan saat mayat Tuti dan Amalia dipastikan di dalam bagasi, dirinya tak diperbolehkan. Sempat sumpah demi Allah, liciknya mulut Mimin, istri muda Yosef, kini jadi tersangka kasus Subang. Kini tersangka Mimin Mintarsi, istri muda Yosef, sempat mengelak keterlibatan dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Semua terpatahkan setelah Danu tersangka lain membuat pengakuan terkait peran Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia terungkap. Mimin bahkan tegas tidak mengenal Danu yang jadi pembisik kasus tersebut. Melansir dari Tribun News Bogor, 2 tahun lalu, Mimin yang berstatus sebagai istri muda Yosef bahkan sampai bersumpah. Mimin membantah dirinya terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia pada 18 Agustus 2021. Adapun sosok Mimin sempat kuat dicurigai dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Terlebih Mimin yang berstatus sebagai istri muda Yosef dikabarkan tak akur dengan Tuti dan Amalia. Bahkan Mimin diisukan pernah bertengkar hebat dengan anak pertama Tuti sekaligus kakak Amalia, Yoris. Namun hal tersebut sempat dipatahkan Mimin dengan segala ucapannya saat itu. Salah satunya saat Mimin mengaku sedih atas kematian Tuti dan Amalia. 1 bulan setelah kejadian, Mimin baru buka suara. Dengan nada bicara tersendat, Mimin tegas membantah ia terlibat pembunuhan Tuti dan Amalia. Kok saya yang dipojokkan? Saya bersumpah demi Allah, saya tidak melakukan apapun, menyuruh ataupun merencanakan. Demi Allah Rasulullah, saya tidak tahu sama sekali, tutur Mimin. Meskipun membantah kerenggangan hubungannya dengan Tuti dan Amalia, Mimin tampak canggung kala ditanyai soal korban. Apalagi diketahui bahwa Mimin sama sekali tidak mau datang ke TKP, apalagi melayat saat Tuti dan Amalia hendak dimakamkan. Kala itu Mimin mengaku takut dan canggung. Kita serba salah. Datang ke TKP, takut, ia itulah karena statusnya sebagai istri muda. Jadi merasa saya siapa, ujar Mimin. Perihal hubungannya dengan keluarga Tuti dan Amalia, Mimin mengurai fakta bahwa selama ini Mimin mengaku tidak berkomunikasi dengan korban. Disebut baik ya kita baik, gak ada komunikasi dengan korban. Kita anggap baik-baik saja, gak ada kontak sama sekali, kata Mimin. Namun diungkap Mimin, ia memang tidak akur dengan korban lantaran yayasan. Mimin yang bertindak sebagai pendiri yayasan tiba-tiba perannya sebagai bendahara digantikan oleh korban yakni Tuti. Sebelum Pak Yosef nikah sama saya tahun 2009 itu, Pak Yosef belum punya yayasan. Kita yang berjuang sekolah, kita cari siswa, ada siswa udah berjalan. 2 tahun itu saya di yayasan sebagai bendahara 2009 sampai 2011. Setelah itu diganti, saya tidak tahu, ungkap Mimin. Saat itu Mimin mengaku legowo saat ia tidak lagi dilibatkan dalam yayasan. Tak disangka di tahun 2023 Mimin justru dijadikan tersangka atas kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Respon saya saat bendahara yayasan diganti dengan Tuti dan Amalia, yaitu kan anak istrinya Yosef. Saya ini siapa? Saya ini istri kedua yang gak apa-apa, tidak masalah. 1 dari 5 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang jadi sorotan publik.
Pasalnya tersangka bernama Mimin Mintarsi itu sempat mengelak atas keterlibatannya dalam kasus Subang tersebut. 2 tahun lalu, Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosef bahkan sampai bersumpah. Mimin membantah dirinya terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia pada 18 Agustus 2021. Namun kini di tahun 2023 Mimin terbukti bersalah. Berdasarkan kesaksian dari Danu tersangka lain kasus Subang, peran Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia terungkap. Karenanya Mimin pun resmi dijadikan tersangka. Selain Mimin, ada 4 tersangka lainnya yang telah ditetapkan Polda Jabar. Mereka adalah Yosef, suami korban sekaligus suami Mimin, Arigi, dan Abi, anak kandung Mimin, serta Danu, keponakan korban Tuti. Kendati telah jadi tersangka, Mimin, Arigi, Abi, dan Yosef tetap membantah keterlibatannya dalam kasus Subang. Mimin bahkan tegas tidak mengenal Danu yang jadi pembisik kasus tersebut. Perihal peran Mimin dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia, Rohman selaku pengacara Mimin enggan terbuka. Sosok Mimin kini resmi jadi tersangka. Sosok Mimin sempat jadi perbincangan usai kasus pembunuhan Tuti dan Amalia viral. Publik sempat mencurigai peranan Mimin dalam kasus tersebut. Terlebih Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosef dikabarkan tak akur dengan Tuti dan Amalia. Bahkan Mimin diisukan pernah bertengkar hebat dengan anak pertama Tuti sekaligus kakak Amalia, Yoris. Ditanya soal isu pertengkaran dengan keluarga korban, Mimin ogah menjawab. Namun saat ditanyai soal kematian Tuti dan Amalia, Mimin mengaku sedih. 1 bulan setelah kejadian, Mimin baru buka suara. Dengan nada bicara tersendat, Mimin tegas membantah ia terlibat pembunuhan Tuti dan Amalia. Meskipun membantah keregangan hubungannya dengan Tuti dan Amalia, Mimin tampak canggung kala ditanyai soal korban. Apalagi diketahui bahwa Mimin sama sekali tidak mau datang ke TKP, apalagi melayat saat Tuti dan Amalia hendak dimakamkan. Kala itu Mimin mengaku takut dan canggung. Bahwa selama ini Mimin mengaku tidak berkomunikasi dengan korban. Namun diungkap Mimin, ia memang tidak akur dengan korban lantaran yayasan. Mimin yang bertindak sebagai pendiri yayasan tiba-tiba perannya sebagai bendahara digantikan oleh korban yakni Tuti. Saat itu Mimin mengaku legowo saat ia tidak lagi dilibatkan dalam yayasan. Tak disangka di tahun 2023 Mimin justru dijadikan tersangka atas kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Sandiwara Yosef dan istri muda tutupi pembunuhan Tuti dan Amalia, nangis-nangis minta bantuan Jokowi. Beginilah sandiwara Yosef dan istri mudanya Mimin Mintarsi tersangka pelaku pembunuhan Ibu Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat. Seperti diketahui, setelah 2 tahun menjadi misteri, akhirnya pembunuhan ibu dan anak di Subang terungkap, di mana polisi menetapkan 5 tersangka pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang tersebut, yakni suami sekaligus ayah dari korban Yosef, Emram Danu alias Danu, keponakan Tuti, Mimin istri kedua Yosef, Arigi Reksa Pratama, anak dari Mimin, dan Abi, anak dari Mimin. Lantas bagaimana sandiwara Yosef menutupi kematian istri dan anaknya bersama istri mudanya Mimin tersebut hingga nangis-nangis minta bantuan Presiden Jokowi? Berikut Tribun Medan merangkumnya. Yosef temukan istri dan anaknya tewas. Pada saat itu Yosef yang menemukan istri dan anaknya ditemukan dalam keadaan bersimbah darah di bagasi mobil Alphard. Yosef mengatakan ada banyak bercak darah pada mobil tersebut. Yosef minta kasus pembunuhan istri dan anaknya jangan redup. Diberitakan Tribun Jabar sebelumnya pada Jumat 16 September 2022, Yosef Hidayat, suami sekaligus ayah dari korban pembunuhan di Subang, sempat meminta kasus ini jangan sampai redup. Pada saat itu, kasus pembunuhan ibu dan anak ini belum menemukan tersangka. Namun kini tersangka kasus pembunuhan di Subang terungkap, salah satunya adalah Yosef sendiri. Ditetapkan menjadi tersangka, pengakuan terdahulu Yosef menjadi sorotan publik. Pada saat itu Yosef meminta menuntaskan kasus kematian dari 2 anggota keluarganya tersebut. Bahkan pada saat itu Yosef sudah menyurati Presiden Jokowi terkait kasus tewas istri dan anaknya tersebut. Kirim surat untuk Presiden. Yosef sempat meneteskan air mata saat membacakan isi surat yang intinya meminta agar kasus perampasan nyawa terhadap istri dan anaknya segera diungkap dan tidak dihentikan proses penyelidikannya. Surat untuk Presiden, Kompolnas, Menko Polhukam, dan Kapolri itu pun dikirimkan pada 18 Agustus 2022 lalu atau tepat setahun peristiwa itu terjadi. Peran Mimin istri muda Yosef Habisi Tuti dan Amalia,
curiga sempat kembalikan perhiasan korban usai meninggal. Mimin, istri muda Yosef, turut ditetapkan jadi tersangka dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Pembunuhan di Subang yang melibatkan Yosef, istri mudanya yakni Mimin, sempat diselubungi misteri selama 2 tahun. Kendati sudah jadi tersangka, Mimin sang istri muda belum ditahan pihak kepolisian Polda Jawa Barat. Lalu apa peran Mimin dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia? Melansir dari Tribun Sumsel, Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023, polisi sendiri sudah mengetahui peran dari Mimin, istri muda Yosef. Namun hal tersebut belum diungkap ke publik lantaran tengah mendalami motif pembunuhan dilakukan Yosef. Sebelumnya, kecurigaan Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia sempat dikuak Yoris, anak pertama Yosef. Setelah pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yoris heran setelah didatangi istri muda Yosef, Mimin. Mimin memberikan barang pribadi milik Amalia Mustika Ratu. Pengacara Yoris, Leni Anggraeni, mengatakan maksud kedatangan Mimin untuk mengantar perhiasan milik Amalia Mustika Ratu. Amel itu kan sama Bu Tuti pakai perhiasan ketika kejadian pembunuhan, kenapa emasnya Amel ada di Pak Yosef? Kata Leni saat dihubungi tribunnews.bogor.com. Mimin mengatakan pada Yoris, emas Amel diberikan Mulyana pada Yosef. Sekadar informasi, Yosef adalah suami Tuti sekaligus ayah dari Yoris dan Amalia. Yosef memiliki istri muda bernama Mimin dan 2 anak, Arigi juga Abi. Yosef pun memiliki kakak bernama Mulyana, ayah dari Arif, anggota polisi di Polsek Jalan Cagat. Saya informasikan ke polisi. Gelang, kalung, cincin. Kan Amel memakai perhiasan, ketika dibunuh ada perhiasan menempel di tubuh. Kenapa emas itu dikembalikan ke pihak keluarga? Harusnya itu menjadi barang bukti, harusnya gak boleh berpindah. Siapa tahu ada sidik jari lagi nyeret nempel di gelangnya, di kalungnya, kata Leni. Sementara itu emas milik Tuti Suhartini masih ada di penyidik. Maka dari itulah, kata Leni Anggraeni, Yoris Raja Amarullah merasa curiga Yosef memang terlibat kasus Subang. Memang sudah merasa curiga setelah perkara ini diselidik Polda, kata Leni. Yoris juga merasa amat sedih setelah mengetahui ayahnya tega membunuh Tuti dan Amel. Walau demikian, kata Leni, Yoris tetap menghormati proses hukum yang berjalan. Kenapa menginginkan Mamah dan Amel gak ada dengan cara sadis seperti itu, kata Leni Anggraeni. Kronologi pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang sempat jadi misteri selama 2 tahun, akhirnya terungkap. Aksi sadis terhadap Tuti dan Amalia berlangsung dini hari hingga menjelang subuh. Adapun Danu, keponakan korban, kini jadi tersangka buka suara setelah menyimpan rahasia pembunuhan tersebut. Melansir dari tribunnews.bogor.com, Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023, polisi sendiri sudah menetapkan 5 orang tersangka termasuk Danu dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Ditkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan tersangka lainnya adalah Yosef, suami sekaligus ayah korban, Mimin, istri muda Yosef, Arigi dan Abi, anak. 2 tahun jadi misteri. Bercak merah bongkar sandiwara Yosef dan istri muda. Sandirawa Yosef dan istri mudanya Mimin Mintarsih, tersangka pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat, akhirnya terbongkar. Seperti diketahui, setelah 2 tahun menjadi misteri, pembunuhan ibu dan anak di Subang terungkap. Kasus ini sudah 2 tahun terhenti lantaran tidak menemukan titik terang atau bukti tambahan. Terungkapnya kasus ini setelah salah satu pelaku menyerahkan diri ke polisi. Kedua korban yang tewas dibunuh yakni Tuti dan Amalia. Aksi sadis pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia berlangsung dini hari hingga menjelang subuh. Adapun Danu, keponakan korban, kini jadi tersangka buka suara setelah menyimpan rahasia pembunuhan tersebut. Melansir dari tribunnews.bogor.com, Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023, polisi sendiri sudah menetapkan 5 orang tersangka termasuk Danu dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Ditkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan tersangka lainnya adalah Yosef, suami sekaligus ayah korban, Mimin, istri muda Yosef, Arigi dan Abi, anak kandung Mimin. Kombes Pol Surawan menerangkan, awalnya Danu disuruh untuk mengambil golok oleh Yosef. Diduga Yosef menghabisi istri dan anaknya menggunakan golok. Kendati demikian, polisi sudah bisa menahan 2 tersangka yakni Yosef dan Danu. Jika Danu ditahan karena telah membongkar kasus tersebut, Yosef justru berlainan.
Polisi mantap memenjarakan Yosef karena sudah punya bukti kuat terkait pembunuhan Tuti dan Amalia. Sementara itu, istri muda Yosef dan dua anaknya hingga kini belum dilakukan penahanan. Yosef sempat meneteskan air mata saat mengirim surat terbuka kepada Presiden Jokowi. Ia meminta kasus perampasan nyawa terhadap istri dan anaknya segera diungkap dan tidak dihentikan proses penyelidikan. Gelap mata. Istri muda dan anak tiri ikut Yosef eksekusi ibu anak di Subang, motif hak waris yayasan. 2 tahun menjadi misteri, motif kematian ibu dan anak di Subang yang meninggal mengenaskan dalam bagasi mobil Alphard pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam, akhirnya terungkap. Hal ini diungkapkan oleh Ahmad Taufan, pengacara M. Ramdhanu alias Danu, selaku saksi kunci kepada pihak kepolisian. Sebagaimana dilansir dari Tribun Bogor, tanggal 18 Oktober tahun 2023, kuat dugaan, pokok persoalannya adalah pengelolaan Yayasan Bina Prestasi Nasional (YBPN) di Subang. Diduga istri muda Yosef yakni Mimin Mintarsih gelap mata dan ikut melakukan tindakan menghilangkan nyawa korban Tuti Suhartini, 55, dan Amalia Mustika Ratu, 23 korban ibu anak di Subang. Mimin diduga bersama dua anaknya, Arigi Reksa Pratama dan Abi yang kini ditetapkan sebagai tersangka bersama Yosef dan Danu, sudah gelap mata. Sebab, pengelolaan yayasan diambil alih oleh Tuti yang menjadi bendahara dan Amalia sebagai sekretaris. Padahal, awalnya Miminlah yang menjadi bendahara dan berjuang membantu Yosef selaku pemilik yayasan membesarkan lembaga yang bergerak di bidang pendidikan tersebut, hingga memiliki banyak siswa. Namun, pada tahun 2011, pengelolaan diambil alih Tuti dan Amalia dengan Yoris anak dari Yosef dan Tuti yang menjadi ketua yayasan. Dari sinilah diduga hubungan kedua belah pihak yakni Tuti selaku istri tua dan Mimin selaku istri kedua dari Yosef mulai memanas. Dari awal membongkar kasus ini yang paling tepat adalah mencari motif. Bongkar dulu yayasan, kalau sudah dibongkar baru ketahuan, kata Ahmad Taufan. Apalagi sejak saat itu, keuangan Yosef dan Mimin terhenti sehingga terjadi aksi tersebut. Terkait dengan motifnya, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Surawan pada tanggal 18 Oktober tahun 2023 mengatakan, masih mendalaminya. Sementara terkait peran Danu hanya sebagai pengantar golok sekaligus menemani Yosef datang ke TKP, di mana saat itu ada Mimin dan dua anaknya. Sebab, Danu mengaku baru menyadari Yosef mengeksekusi Tuti dan Amel usai mendengar teriakan korban. Bahkan salah satu tersangka ikut membenturkan kepala korban ke tembok. Surawan mengatakan, dua tersangka sudah ditahan yakni Yosef dan M. Ramdhanu selaku keponakan korban Tuti sekaligus sepupu korban Amalia. Juga menetapkan 3 tersangka lainnya, Mimin selaku istri muda Yosef, Arigi Reksa Pratama dan Abi, anak tirinya Yosef. Tetapi baru Yosef dan Danu ditahan. Penemuan mayat seorang ibu dan anak perempuannya dalam bagasi mobil Alphard di rumahnya Kampung Cisoti, Desa Kecamatan Jalan Caga, Kabupaten Subang menggegerkan warga Rabu 18 Agustus 2021 lalu. Kini, tersangka pelaku kasus Subang perampasan nyawa Tuti dan Amalia di Subang telah terungkap. Kuasa hukum Yosef Rohman Hidayat mengatakan, kelima pelaku tersebut termasuk kliennya, istri mudanya Mimin dan kedua anaknya Arigi dan Abi serta Dano. Rincian kronologi lengkap dari kasus penemuan mayat di Subang itu pun belum diketahui. Saking lamanya pengungkapan kasus Subang tersebut, muncul tuduhan liar di masyarakat. Tak sedikit tuduhan yang tertuju kepada Yosef, suami Tuti sekaligus ayah dari Amalia. Pasalnya Yosef disebut-sebut sebagai saksi pertama yang berada di TKP. Kendati begitu, dari beberapa saksi, sebenarnya sudah terungkap kronologi kejadian awal mula Tuti dan Amalia ditemukan. Sebelum disebut penemuan mayat dalam bagasi, dugaan awal yang tersiar ke keluarga Tuti terkait kasus itu adalah penculikan dan perampokan. Hal ini diungkapkan kakak dari Tuti atau Uwa Amalia, Yeti Mulyati baru-baru ini saat ditemui pakar mikroekspresi Poppy Amalia. Yeti menerangkan kronologi kejadian sebelum mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Ia mengaku mendapat kabar pertama kali dari Yosef, suami Tuti. Yeti mengatakan saat itu Yosef memberikan kabar kepadanya bahwa Tuti dan Amalia diculik. Sontak saja Yeti heran sekaligus kaget karena penculikan menimpa Tuti dan Amalia. Setelah memberikan kabar itu, Yosef langsung mengatakan kepada Yeti
untuk melapor ke kantor polisi. Yeti mengatakan kala itu Yosef membawa kabar tersebut sembari tergesa-gesa. Saat itu Yosef mengendarai sepeda motor Scoopy dan melaju cepat untuk memberikan kabar buruk tersebut. Tak hanya itu, kata Yeti, Yosef memberitahukan kabar tersebut sambil berteriak dan panik. Lebih lanjut, Yeti mengatakan saat mendapati kabar tersebut jam menunjukkan sekitar jam 7 atau setengah 8 pagi. Hal yang sama juga disaksikan oleh Kepala Desa Jalan Cagak, Indra Zainal Alim. Indra Zainal mengatakan dirinya mendapat laporan dari RT sekitar jam setengah 8 pagi. Kemudian Indra menjelaskan saat itu dirinya mendapat laporan kabar dari Yosef itu sebagai perampokan. Yeti sendiri mengaku sebelum tiba di TKP ia sempat pingsan sehingga ia baru tahu dari yang lain bahwa Tuti dan Amalia berada di dalam bagasi mobil dalam keadaan sudah tak bernyawa. Ia mengatakan saat mayat Tuti dan Amalia dipastikan di dalam bagasi, dirinya tak diperbolehkan. Sempat sumpah demi Allah, liciknya mulut Mimin istri muda Yosef kini jadi tersangka kasus Subang. Kini tersangka Mimin Mintarsi, istri muda Yosef sempat mengelak keterlibatan dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Semua terpatahkan setelah Danu tersangka lain membuat pengakuan terkait peran Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia terungkap. Mimin bahkan tegas tidak mengenal Danu yang jadi pembisik kasus tersebut. Melansir dari Tribun News Bogor, 2 tahun lalu, Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosef bahkan sampai bersumpah. Mimin membantah dirinya terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia pada 18 Agustus 2021. Adapun sosok Mimin sempat kuat dicurigai dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Terlebih Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosef dikabarkan tak akur dengan Tuti dan Amalia. Bahkan Mimin diisukan pernah bertengkar hebat dengan anak pertama Tuti sekaligus kakak Amalia, Yoris. Namun hal tersebut sempat dipatahkan Mimin dengan segala ucapannya saat itu. Salah satunya saat Mimin mengaku sedih atas kematian Tuti dan Amalia. 1 bulan setelah kejadian, Mimin baru buka suara. Dengan nada bicara tersendat, Mimin tegas membantah ia terlibat pembunuhan Tuti dan Amalia. Kok saya yang dipojokkan? Saya bersumpah demi Allah, saya tidak melakukan apapun, menyuruh ataupun merencanakan. Demi Allah Rasulullah, saya tidak tahu sama sekali, tutur Mimin. Meskipun membantah kerenggangan hubungannya dengan Tuti dan Amalia, Mimin tampak canggung kala ditanyai soal korban. Apalagi diketahui bahwa Mimin sama sekali tidak mau datang ke TKP, apalagi melayat saat Tuti dan Amalia hendak dimakamkan. Kala itu Mimin mengaku takut dan canggung. Kita serba salah. Datang ke TKP, takut, ia itulah karena statusnya sebagai istri muda. Jadi merasa saya siapa, ujar Mimin. Perihal hubungannya dengan keluarga Tuti dan Amalia, Mimin mengurai fakta bahwa selama ini Mimin mengaku tidak berkomunikasi dengan korban. Disebut baik ya kita baik, gak ada komunikasi dengan korban. Kita anggap baik-baik saja, gak ada kontak sama sekali, kata Mimin. Namun diungkap Mimin, ia memang tidak akur dengan korban lantaran yayasan. Mimin yang bertindak sebagai pendiri yayasan tiba-tiba perannya sebagai bendahara digantikan oleh korban yakni Tuti. Sebelum Pak Yosef nikah sama saya tahun 2009 itu, Pak Yosef belum punya yayasan. Kita yang berjuang sekolah, kita cari siswa, ada siswa, udah berjalan. 2 tahun itu saya di yayasan sebagai bendahara, 2009 sampai 2011. Setelah itu diganti, saya tidak tahu, ungkap Mimin. Saat itu Mimin mengaku legowo saat ia tidak lagi dilibatkan dalam yayasan. Tak disangka di tahun 2023 Mimin justru dijadikan tersangka atas kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Respon saya saat bendahara yayasan diganti dengan Tuti dan Amalia, yaitu kan anak istrinya Yosef. Saya ini siapa? Saya ini istri kedua yang gak apa-apa, tidak masalah. 1 dari 5 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang jadi sorotan publik. Pasalnya tersangka bernama Mimin Mintarsi itu sempat mengelak atas keterlibatannya dalam kasus Subang tersebut. 2 tahun lalu Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosef bahkan sampai bersumpah. Mimin membantah dirinya terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia pada 18 Agustus 2021. Namun kini di tahun 2023 Mimin terbukti bersalah. Berdasarkan kesaksian dari Danu tersangka lain kasus Subang, peran Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia terungkap. Karenanya Mimin pun resmi dijadikan tersangka. Selain Mimin, ada 4 tersangka lainnya yang telah ditetapkan Polda Jabar. Mereka adalah Yosef, suami korban sekaligus suami Mimin, Arigi dan Abi anak kandung Mimin serta Danu keponakan korban Tuti. Kendati telah jadi tersangka, Mimin, Arigi, Abi dan Yosef tetap membantah keterlibatannya dalam kasus Subang. Mimin bahkan tegas tidak mengenal Danu yang jadi pembisik kasus tersebut. Perihal peran Mimin dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia, Rohman selaku pengacara Mimin enggan terbuka. Sosok Mimin.
Kini resmi jadi tersangka, sosok Mimin sempat jadi perbincangan usai kasus pembunuhan Tuti dan Amalia viral. Publik sempat mencurigai peranan Mimin dalam kasus tersebut. Terlebih Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosef dikabarkan tak akur dengan Tuti dan Amalia. Bahkan Mimin diisukan pernah bertengkar hebat dengan anak pertama Tuti sekaligus kakak Amalia, Yoris. Ditanya soal isu pertengkaran dengan keluarga korban, Mimin ogah menjawab. Namun saat ditanyai soal kematian Tuti dan Amalia, Mimin mengaku sedih. 1 bulan setelah kejadian, Mimin baru buka suara. Dengan nada bicara tersendat, Mimin tegas membantah ia terlibat pembunuhan Tuti dan Amalia. Meskipun membantah keregangan hubungannya dengan Tuti dan Amalia, Mimin tampak canggung kala ditanyai soal korban. Apalagi diketahui bahwa Mimin sama sekali tidak mau datang ke TKP, apalagi melayat saat Tuti dan Amalia hendak dimakamkan. Kala itu Mimin mengaku takut dan canggung. Bahwa selama ini Mimin mengaku tidak berkomunikasi dengan korban. Namun diungkap Mimin, ia memang tidak akur dengan korban lantaran yayasan. Mimin yang bertindak sebagai pendiri yayasan tiba-tiba perannya sebagai bendahara digantikan oleh korban yakni Tuti. Saat itu Mimin mengaku legowo saat ia tidak lagi dilibatkan dalam yayasan. Tak disangka di tahun 2023 Mimin justru dijadikan tersangka atas kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Sandiwara Yosef dan istri muda tutupi pembunuhan Tuti dan Amalia, nangis-nangis minta bantuan Jokowi. Beginilah sandiwara Yosef dan istri mudanya Mimin Mintarsi tersangka pelaku pembunuhan Ibu Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat. Seperti diketahui setelah 2 tahun menjadi misteri, akhirnya pembunuhan ibu dan anak di Subang terungkap. Di mana polisi menetapkan 5 tersangka pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang tersebut, yakni suami sekaligus ayah dari korban Yosef, Emram Danu alias Danu, keponakan Tuti. Mimin istri kedua Yosef, Arigi Reksa Pratama, anak dari Mimin, dan Abi, anak dari Mimin. Lantas bagaimana sandiwara Yosef menutupi kematian istri dan anaknya bersama istri mudanya Mimin tersebut hingga nangis-nangis minta bantuan Presiden Jokowi? Berikut Tribun Medan merangkumnya. Yosef temukan istri dan anaknya tewas. Pada saat itu Yosef yang menemukan istri dan anaknya ditemukan dalam keadaan bersimbah darah di bagasi mobil Alphard. Yosef mengatakan ada banyak bercak darah pada mobil tersebut. Yosef minta kasus pembunuhan istri dan anaknya jangan redup. Diberitakan Tribun Jabar sebelumnya pada Jumat 16 September 2022, Yosef Hidayat, suami sekaligus ayah dari korban pembunuhan di Subang, sempat meminta kasus ini jangan sampai redup. Pada saat itu, kasus pembunuhan ibu dan anak ini belum menemukan tersangka. Namun kini tersangka kasus pembunuhan di Subang terungkap, salah satunya adalah Yosef sendiri. Ditetapkan menjadi tersangka, pengakuan-pengakuan terdahulu Yosef menjadi sorotan publik. Pada saat itu Yosef meminta menuntaskan kasus kematian dari 2 anggota keluarganya tersebut. Bahkan pada saat itu Yosef sudah menyurati Presiden Jokowi terkait kasus tewas istri dan anaknya tersebut. Kirim surat untuk Presiden. Yosef sempat meneteskan air mata saat membacakan isi surat yang intinya meminta agar kasus perampasan nyawa terhadap istri dan anaknya segera diungkap dan tidak dihentikan proses penyelidikannya. Surat untuk Presiden, Kompolnas, Menko Polhukam, dan Kapolri itu pun dikirimkan pada 18 Agustus 2022 lalu atau tepat setahun peristiwa itu terjadi. Peran Mimin istri muda Yosef habisi Tuti dan Amalia, curiga sempat kembalikan perhiasan korban usai meninggal. Mimin istri muda Yosef turut ditetapkan jadi tersangka dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Pembunuhan di Subang yang melibatkan Yosef, istri mudanya yakni Mimin, sempat diselubungi misteri selama 2 tahun. Kendati sudah jadi tersangka, Mimin sang istri muda belum ditahan pihak kepolisian Polda Jawa Barat. Lalu apa peran Mimin dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia? Melansir dari Tribun Sumsel, Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023, polisi sendiri sudah mengetahui peran dari Mimin istri muda Yosef. Namun hal tersebut belum diungkap ke publik lantaran tengah mendalami motif pembunuhan dilakukan Yosef. Sebelumnya, kecurigaan Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia sempat dikuak Yoris, anak pertama Yosef. Setelah pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yoris heran setelah didatangi istri muda Yosef, Mimin. Mimin memberikan barang pribadi milik Amalia Mustika Ratu. Pengacara Yoris,
Leni Anggraeni mengatakan maksud kedatangan Mimin untuk mengantar perhiasan milik Amalia Mustika Ratu. Amel itu kan sama Bu Tuti pakai perhiasan ketika kejadian pembunuhan, kenapa emasnya Amel ada di Pak Yosef? Kata Leni saat dihubungi tribunnews.bogor.com. Mimin mengatakan pada Yoris, emas Amel diberikan Mulyana pada Yosef. Sekadar informasi, Yosef adalah suami Tuti sekaligus ayah dari Yoris dan Amalia. Yosef memiliki istri muda bernama Mimin dan 2 anak, Arigi juga Abi. Yosef pun memiliki kakak bernama Mulyana, ayah dari Arif, anggota polisi di Polsek Jalan Cagak. Saya informasikan ke polisi. Gelang, kalung, cincin. Kan Amel memakai perhiasan. Ketika dibunuh ada perhiasan menempel di tubuh. Kenapa emas itu dikembalikan ke pihak keluarga? Harusnya itu menjadi barang bukti, harusnya gak boleh berpindah. Siapa tahu ada sidik jari lagi nyeret nempel di gelangnya, di kalungnya, kata Leni. Sementara itu emas milik Tuti Suhartini masih ada di penyidik. Maka dari itulah, kata Leni Anggraeni, Yoris Raja Amarullah merasa curiga Yosef memang terlibat kasus Subang. Memang sudah merasa curiga setelah perkara ini diselidik Polda, kata Leni. Yoris juga merasa amat sedih setelah mengetahui ayahnya tega membunuh Tuti dan Amel. Walau demikian, kata Leni, Yoris tetap menghormati proses hukum yang berjalan. Kenapa menginginkan Mamah dan Amel gak ada dengan cara sadis seperti itu, kata Leni Anggraeni. Kronologi pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang sempat jadi misteri selama 2 tahun, akhirnya terungkap. Aksi sadis terhadap Tuti dan Amalia berlangsung dini hari hingga menjelang subuh. Adapun Danu, keponakan korban, kini jadi tersangka buka suara setelah menyimpan rahasia pembunuhan tersebut. Melansir dari tribunnews.bogor.com, Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023, polisi sendiri sudah menetapkan 5 orang tersangka termasuk Danu dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Ditkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan tersangka lainnya adalah Yosef, suami sekaligus ayah korban, Mimin istri muda Yosef, Arigi dan Abi anak. 2 tahun jadi misteri. Bercat merah bongkar sandiwara Yosef dan istri muda. Sandirawa Yosef dan istri mudanya Mimin Mintarsih, tersangka pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat, akhirnya terbongkar. Seperti diketahui, setelah 2 tahun menjadi misteri, pembunuhan ibu dan anak di Subang terungkap. Kasus ini sudah 2 tahun terhenti lantaran tidak menemukan titik terang atau bukti tambahan. Terungkapnya kasus ini setelah salah satu pelaku menyerahkan diri ke polisi. Kedua korban yang tewas dibunuh yakni Tuti dan Amalia. Aksi sadis pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia berlangsung dini hari hingga menjelang subuh. Adapun Danu, keponakan korban, kini jadi tersangka buka suara setelah menyimpan rahasia pembunuhan tersebut. Melansir dari tribunnews.bogor.com, Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023, polisi sendiri sudah menetapkan 5 orang tersangka termasuk Danu dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Ditkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan tersangka lainnya adalah Yosef, suami sekaligus ayah korban, Mimin istri muda Yosef, Arigi dan Abi anak kandung Mimin. Kombes Pol Surawan menerangkan, awalnya Danu disuruh untuk mengambil golok oleh Yosef. Diduga Yosef menghabisi istri dan anaknya menggunakan golok. Kendati demikian, polisi sudah bisa menahan 2 tersangka yakni Yosef dan Danu. Jika Danu ditahan karena telah membongkar kasus tersebut, Yosef justru berlainan. Polisi mantap memenjarakan Yosef karena sudah punya bukti kuat terkait pembunuhan Tuti dan Amalia. Sementara itu, istri muda Yosef dan 2 anaknya hingga kini belum dilakukan penahanan. Yosef sempat meneteskan air mata saat mengirim surat terbuka kepada Presiden Jokowi. Ia meminta kasus perampasan nyawa terhadap istri dan anaknya segera diungkap dan tidak dihentikan proses penyelidikan. Gelap mata, istri muda dan anak tiri ikut Yosef eksekusi ibu anak di Subang, motif hak waris yayasan. 2 tahun menjadi misteri, motif kematian ibu dan anak di Subang yang meninggal mengenaskan dalam bagasi mobil Alphard pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam, akhirnya terungkap. Hal ini diungkapkan oleh Ahmad Taufan, pengacara M. Ramdhanu alias Danu, selaku saksi kunci kepada pihak kepolisian. Sebagaimana dilansir dari Tribun Bogor, tanggal 18 Oktober tahun 2023, kuat dugaan,
Pokok persoalannya adalah pengelolaan Yayasan Bina Prestasi Nasional (YBPN) di Subang. Diduga istri muda Yosef yakni Mimin Mintarsih gelap mata dan ikut melakukan tindakan menghilangkan nyawa korban Tuti Suhartini, 55, dan Amalia Mustika Ratu, 23 korban ibu anak di Subang. Mimin diduga bersama dua anaknya, Arigi Reksa Pratama dan Abi yang kini ditetapkan sebagai tersangka bersama Yosef dan Danu, sudah gelap mata. Sebab pengelolaan yayasan diambil alih oleh Tuti yang menjadi bendahara dan Amalia sebagai sekretaris. Padahal, awalnya Miminlah yang menjadi bendahara dan berjuang membantu Yosef selaku pemilik yayasan membesarkan lembaga yang bergerak di bidang pendidikan tersebut, hingga memiliki banyak siswa. Namun, pada tahun 2011, pengelolaan diambil alih Tuti dan Amalia dengan Yoris anak dari Yosef dan Tuti yang menjadi ketua yayasan. Dari sinilah diduga hubungan kedua belah pihak yakni Tuti selaku istri tua dan Mimin selaku istri kedua dari Yosef mulai memanas. Dari awal membongkar kasus ini yang paling tepat adalah mencari motif. Bongkar dulu yayasan, kalau sudah dibongkar baru ketahuan, kata Ahmad Taufan. Apalagi sejak saat itu, keuangan Yosef dan Mimin terhenti sehingga terjadi aksi tersebut. Terkait dengan motifnya, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Surawan pada tanggal 18 Oktober tahun 2023 mengatakan, masih mendalaminya. Sementara terkait peran Danu hanya sebagai pengantar golok sekaligus menemani Yosef datang ke TKP, di mana saat itu ada Mimin dan dua anaknya. Sebab, Danu mengaku baru menyadari Yosef mengeksekusi Tuti dan Amel usai mendengar teriakan korban. Bahkan salah satu tersangka ikut membenturkan kepala korban ke tembok. Surawan mengatakan, dua tersangka sudah ditahan yakni Yosef dan M. Ramdhanu selaku keponakan korban Tuti sekaligus sepupu korban Amalia. Juga menetapkan tiga tersangka lainnya, Mimin selaku istri muda Yosef, Arigi Reksa Pratama dan Abi, anak tirinya Yosef. Tetapi baru Yosef dan Danu ditahan. Penemuan mayat seorang ibu dan anak perempuannya dalam bagasi mobil Alphard di rumahnya Kampung Cisoti, Desa Kecamatan Jalan Caga, Kabupaten Subang menggegerkan warga Rabu 18 Agustus 2021 lalu. Kini, tersangka pelaku kasus Subang perampasan nyawa Tuti dan Amalia di Subang telah terungkap. Kuasa hukum Yosef Ar-Rahman Hidayat mengatakan, kelima pelaku tersebut termasuk kliennya, istri mudanya Mimin dan kedua anaknya Arigi dan Abi serta Dano. Rincian kronologi lengkap dari kasus penemuan mayat di Subang itu pun belum diketahui. Saking lamanya pengungkapan kasus Subang tersebut, muncul tuduhan liar di masyarakat. Tak sedikit tuduhan yang tertuju kepada Yosef, suami Tuti sekaligus ayah dari Amalia. Pasalnya Yosef disebut-sebut sebagai saksi pertama yang berada di TKP. Kendati begitu, dari beberapa saksi, sebenarnya sudah terungkap kronologi kejadian awal mula Tuti dan Amalia ditemukan. Sebelum disebut penemuan mayat dalam bagasi, dugaan awal yang tersiar ke keluarga Tuti terkait kasus itu adalah penculikan dan perampokan. Hal ini diungkapkan kakak dari Tuti atau Uwa Amalia, Yeti Mulyati baru-baru ini saat ditemui pakar mikroekspresi Poppy Amalia. Yeti menerangkan kronologi kejadian sebelum mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Ia mengaku mendapat kabar pertama kali dari Yosef, suami Tuti. Yeti mengatakan saat itu Yosef memberikan kabar kepadanya bahwa Tuti dan Amalia diculik. Sontak saja Yeti heran sekaligus kaget karena penculikan menimpa Tuti dan Amalia. Setelah memberikan kabar itu, Yosef langsung mengatakan kepada Yeti untuk melapor ke kantor polisi. Yeti mengatakan kala itu, Yosef membawa kabar tersebut sembari tergesa-gesa. Saat itu Yosef mengendarai sepeda motor Scoopy dan melaju cepat untuk memberikan kabar buruk tersebut. Tak hanya itu, kata Yeti, Yosef memberitahukan kabar tersebut sambil berteriak dan panik. Lebih lanjut, Yeti mengatakan saat mendapati kabar tersebut, jam menunjukkan sekitar jam 7 atau setengah 8 pagi. Hal yang sama juga disaksikan oleh Kepala Desa Jalan Caga, Indra Zainal Alim. Indra Zainal mengatakan dirinya mendapat laporan dari RT sekitar jam setengah 8 pagi. Kemudian Indra menjelaskan saat itu dirinya mendapat laporan kabar dari Yosef itu sebagai perampokan. Yeti sendiri mengaku sebelum tiba di TKP ia sempat pingsan sehingga ia baru tahu dari yang lain bahwa Tuti dan Amalia berada di dalam bagasi mobil dalam keadaan sudah tak bernyawa. Ia mengatakan saat mayat Tuti dan Amalia dipastikan di dalam bagasi, dirinya tak diperbolehkan. Sempat sumpah demi Allah, liciknya mulut Mimin istri muda Yosef kini jadi tersangka kasus Subang.
Kini tersangka Mimin Mintarsi, istri muda Yosef, sempat mengelak keterlibatan dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Semua terpatahkan setelah Danu tersangka lain membuat pengakuan terkait peran Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia terungkap. Mimin bahkan tegas tidak mengenal Danu yang jadi pembisik kasus tersebut. Melansir dari Tribun News Bogor, 2 tahun lalu, Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosef bahkan sampai bersumpah. Mimin membantah dirinya terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia pada 18 Agustus 2021. Adapun sosok Mimin sempat kuat dicurigai dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Terlebih Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosef dikabarkan tak akur dengan Tuti dan Amalia. Bahkan Mimin diisukan pernah bertengkar hebat dengan anak pertama Tuti sekaligus kakak Amalia, Yoris. Namun hal tersebut sempat dipatahkan Mimin dengan segala ucapannya saat itu. Salah satunya saat Mimin mengaku sedih atas kematian Tuti dan Amalia. 1 bulan setelah kejadian, Mimin baru buka suara. Dengan nada bicara tersendat, Mimin tegas membantah ia terlibat pembunuhan Tuti dan Amalia. Kok saya yang dipojokkan? Saya bersumpah demi Allah, saya tidak melakukan apapun, menyuruh ataupun merencanakan. Demi Allah Rasulullah, saya tidak tahu sama sekali, tutur Mimin. Meskipun membantah kerenggangan hubungannya dengan Tuti dan Amalia, Mimin tampak canggung kala ditanyai soal korban. Apalagi diketahui bahwa Mimin sama sekali tidak mau datang ke TKP, apalagi melayat saat Tuti dan Amalia hendak dimakamkan. Kala itu Mimin mengaku takut dan canggung. Kita serba salah, datang ke TKP takut, iya itulah karena statusnya sebagai istri muda, jadi merasa saya siapa, ujar Mimin. Perihal hubungannya dengan keluarga Tuti dan Amalia, Mimin mengurai fakta bahwa selama ini Mimin mengaku tidak berkomunikasi dengan korban. Disebut baik ya kita baik, gak ada komunikasi dengan korban. Kita anggap baik-baik saja, gak ada kontak sama sekali, kata Mimin. Namun diungkap Mimin, ia memang tidak akur dengan korban lantaran yayasan. Mimin yang bertindak sebagai pendiri yayasan tiba-tiba perannya sebagai bendahara digantikan oleh korban yakni Tuti. Sebelum Pak Yosef nikah sama saya tahun 2009 itu, Pak Yosef belum punya yayasan. Kita yang berjuang sekolah, kita cari siswa, ada siswa, udah berjalan. 2 tahun itu saya di yayasan sebagai bendahara, 2009 sampai 2011. Setelah itu diganti, saya tidak tahu, ungkap Mimin. Saat itu Mimin mengaku legowo saat ia tidak lagi dilibatkan dalam yayasan. Tak disangka di tahun 2023 Mimin justru dijadikan tersangka atas kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Respon saya saat bendahara yayasan diganti dengan Tuti dan Amalia, yaitu kan anak istrinya Yosef. Saya ini siapa? Saya ini istri kedua yang gak apa-apa, tidak masalah. 1 dari 5 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang jadi sorotan publik. Pasalnya tersangka bernama Mimin Mintarsi itu sempat mengelak atas keterlibatannya dalam kasus Subang tersebut. 2 tahun lalu Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosef bahkan sampai bersumpah. Mimin membantah dirinya terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia pada 18 Agustus 2021. Namun kini di tahun 2023 Mimin terbukti bersalah. Berdasarkan kesaksian dari Danu tersangka lain kasus Subang, peran Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia terungkap. Karenanya Mimin pun resmi dijadikan tersangka. Selain Mimin, ada 4 tersangka lainnya yang telah ditetapkan Polda Jabar. Mereka adalah Yosef, suami korban sekaligus suami Mimin, Arigi dan Abi, anak kandung Mimin, serta Danu, keponakan korban Tuti. Kendati telah jadi tersangka, Mimin, Arigi, Abi dan Yosef tetap membantah keterlibatannya dalam kasus Subang. Mimin bahkan tegas tidak mengenal Danu yang jadi pembisik kasus tersebut. Perihal peran Mimin dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia, Rohman selaku pengacara Mimin enggan terbuka. Sosok Mimin kini resmi jadi tersangka. Sosok Mimin sempat jadi perbincangan usai kasus pembunuhan Tuti dan Amalia viral. Publik sempat mencurigai peranan Mimin dalam kasus tersebut. Terlebih Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosef dikabarkan tak akur dengan Tuti dan Amalia. Bahkan Mimin diisukan pernah bertengkar hebat dengan anak pertama Tuti sekaligus kakak Amalia, Yoris. Ditanya soal isu pertengkaran dengan keluarga korban, Mimin ogah menjawab. Namun saat ditanyai soal kematian Tuti dan Amalia, Mimin mengaku sedih. 1 bulan setelah kejadian, Mimin baru buka suara. Dengan nada bicara tersendat, Mimin tegas membantah ia terlibat pembunuhan Tuti dan Amalia. Meskipun membantah keregangan hubungannya dengan Tuti dan Amalia, Mimin tampak canggung kala ditanyai soal korban. Apalagi diketahui bahwa Mimin sama sekali tidak mau datang ke TKP, apalagi melayat saat Tuti dan Amalia hendak dimakamkan. Kala itu Mimin mengaku takut dan canggung. Bahwa selama ini Mimin mengaku tidak berkomunikasi dengan korban. Namun diungkap Mimin, ia memang tidak akur dengan korban lantaran yayasan.
Mimin yang bertindak sebagai pendiri yayasan tiba-tiba perannya sebagai bendahara digantikan oleh korban yakni Tuti. Saat itu Mimin mengaku legowo saat ia tidak lagi dilibatkan dalam yayasan. Tak disangka di tahun 2023 Mimin justru dijadikan tersangka atas kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Sandiwara Yosef dan istri muda tutupi pembunuhan Tuti dan Amalia, nangis-nangis minta bantuan Jokowi. Beginilah sandiwara Yosef dan istri mudanya Mimin Mintarsi tersangka pelaku pembunuhan Ibu Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat. Seperti diketahui setelah 2 tahun menjadi misteri, akhirnya pembunuhan ibu dan anak di Subang terungkap, di mana polisi menetapkan 5 tersangka pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang tersebut, yakni suami sekaligus ayah dari korban Yosef, Emram Danu alias Danu, keponakan Tuti, Mimin istri kedua Yosef, Arigi Reksa Pratama, anak dari Mimin, dan Abi, anak dari Mimin. Lantas bagaimana sandiwara Yosef menutupi kematian istri dan anaknya bersama istri mudanya Mimin tersebut hingga nangis-nangis minta bantuan Presiden Jokowi? Berikut Tribun Medan merangkumnya. Yosef temukan istri dan anaknya tewas. Pada saat itu Yosef yang menemukan istri dan anaknya ditemukan dalam keadaan bersimbah darah di bagasi mobil Alphard. Yosef mengatakan ada banyak bercak darah pada mobil tersebut. Yosef minta kasus pembunuhan istri dan anaknya jangan redup. Diberitakan Tribun Jabar sebelumnya pada Jumat 16 September 2022, Yosef Hidayat, suami sekaligus ayah dari korban pembunuhan di Subang, sempat meminta kasus ini jangan sampai redup. Pada saat itu, kasus pembunuhan ibu dan anak ini belum menemukan tersangka. Namun kini tersangka kasus pembunuhan di Subang terungkap, salah satunya adalah Yosef sendiri. Ditetapkan menjadi tersangka, pengakuan terdahulu Yosef menjadi sorotan publik. Pada saat itu, Yosef meminta menuntaskan kasus kematian dari 2 anggota keluarganya tersebut. Bahkan pada saat itu, Yosef sudah menyurati Presiden Jokowi terkait kasus tewas istri dan anaknya tersebut. Kirim surat untuk Presiden. Yosef sempat meneteskan air mata saat membacakan isi surat yang intinya meminta agar kasus perampasan nyawa terhadap istri dan anaknya segera diungkap dan tidak dihentikan proses penyelidikannya. Surat untuk Presiden, Kompolnas, Menko Polhukam, dan Kapolri itu pun dikirimkan pada 18 Agustus 2022 lalu atau tepat setahun peristiwa itu terjadi. Peran Mimin istri muda Yosef Habisi Tuti dan Amalia, curiga sempat kembalikan perhiasan korban usai meninggal. Mimin istri muda Yosef turut ditetapkan jadi tersangka dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Pembunuhan di Subang yang melibatkan Yosef, istri mudanya yakni Mimin, sempat diselubungi misteri selama 2 tahun. Kendati sudah jadi tersangka, Mimin sang istri muda belum ditahan pihak kepolisian Polda Jawa Barat. Lalu apa peran Mimin dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia? Melansir dari Tribun Sumsel, Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023, polisi sendiri sudah mengetahui peran dari Mimin istri muda Yosef. Namun hal tersebut belum diungkap ke publik lantaran tengah mendalami motif pembunuhan dilakukan Yosef. Sebelumnya, kecurigaan Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia sempat dikuak Yoris, anak pertama Yosef. Setelah pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yoris heran setelah didatangi istri muda Yosef, Mimin. Mimin memberikan barang pribadi milik Amalia Mustika Ratu. Pengacara Yoris, Leni Anggraeni, mengatakan maksud kedatangan Mimin untuk mengantar perhiasan milik Amalia Mustika Ratu. Amel itu kan sama Bu Tuti pakai perhiasan ketika kejadian pembunuhan, kenapa emasnya Amel ada di Pak Yosef? Kata Leni saat dihubungi tribunNewsBogor.com. Mimin mengatakan pada Yoris, emas Amel diberikan Mulyana pada Yosef. Sekadar informasi, Yosef adalah suami Tuti sekaligus ayah dari Yoris dan Amalia. Yosef memiliki istri muda bernama Mimin dan 2 anak, Arigi juga Abi. Yosef pun memiliki kakak bernama Mulyana, ayah dari Arif, anggota polisi di Polsek Jalan Cagak. Saya informasikan ke polisi, gelang, kalung, cincin. Kan Amel memakai perhiasan, ketika dibunuh ada perhiasan menempel di tubuh. Kenapa emas itu dikembalikan ke pihak keluarga? Harusnya itu menjadi barang bukti, harusnya gak boleh berpindah.
Siapa tahu ada sidik jari lagi nyeret nempel di gelangnya di kalungnya, kata Leni. Sementara itu emas milik Tuti Suhartini masih ada di penyidik. Maka dari itulah, kata Leni Anggraeni, Yoris Raja Amarullah merasa curiga Yosef memang terlibat kasus Subang. Memang sudah merasa curiga setelah perkara ini diselidik Polda, kata Leni. Yoris juga merasa amat sedih setelah mengetahui ayahnya tega membunuh Tuti dan Amel. Walau demikian, kata Leni, Yoris tetap menghormati proses hukum yang berjalan. Kenapa menginginkan Mamah dan Amel gak ada dengan cara sadis seperti itu, kata Leni Anggraeni. Kronologi pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang sempat jadi misteri selama 2 tahun, akhirnya terungkap. Aksi sadis terhadap Tuti dan Amalia berlangsung dini hari hingga menjelang subuh. Adapun Danu, keponakan korban, kini jadi tersangka buka suara setelah menyimpan rahasia pembunuhan tersebut. Melansir dari tribunnews.bogor.com, Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023, polisi sendiri sudah menetapkan 5 orang tersangka termasuk Danu dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Ditkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan tersangka lainnya adalah Yosef, suami sekaligus ayah korban, Mimin istri muda Yosef, Arigi dan Abi anak. 2 tahun jadi misteri. Bercak merah bongkar sandiwara Yosef dan istri muda. Sandirawa Yosef dan istri mudanya Mimin Mintarsih, tersangka pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat, akhirnya terbongkar. Seperti diketahui, setelah 2 tahun menjadi misteri, pembunuhan ibu dan anak di Subang terungkap. Kasus ini sudah 2 tahun terhenti lantaran tidak menemukan titik terang atau bukti tambahan. Terungkapnya kasus ini setelah salah satu pelaku menyerahkan diri ke polisi. Kedua korban yang tewas dibunuh yakni Tuti dan Amalia. Aksi sadis pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia berlangsung dini hari hingga menjelang subuh. Adapun Danu, keponakan korban, kini jadi tersangka buka suara setelah menyimpan rahasia pembunuhan tersebut. Melansir dari tribunnews.bogor.com, Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023, polisi sendiri sudah menetapkan 5 orang tersangka termasuk Danu dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Ditkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan tersangka lainnya adalah Yosef, suami sekaligus ayah korban, Mimin istri muda Yosef, Arigi dan Abi anak kandung Mimin. Kombes Pol Surawan menerangkan, awalnya Danu disuruh untuk mengambil golok oleh Yosef. Diduga Yosef menghabisi istri dan anaknya menggunakan golok. Kendati demikian, polisi sudah bisa menahan 2 tersangka yakni Yosef dan Danu. Jika Danu ditahan karena telah membongkar kasus tersebut, Yosef justru berlainan. Polisi mantap memenjarakan Yosef karena sudah punya bukti kuat terkait pembunuhan Tuti dan Amalia. Sementara itu, istri muda Yosef dan 2 anaknya hingga kini belum dilakukan penahanan. Yosef sempat meneteskan air mata saat mengirim surat terbuka kepada Presiden Jokowi. Ia meminta kasus perampasan nyawa terhadap istri dan anaknya segera diungkap dan tidak dihentikan proses penyelidikan. Gelap mata. Istri muda dan anak tiri ikut Yosef eksekusi ibu anak di Subang, motif hak waris yayasan. 2 tahun menjadi misteri, motif kematian ibu dan anak di Subang yang meninggal mengenaskan dalam bagasi mobil Alphard pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam, akhirnya terungkap. Hal ini diungkapkan oleh Ahmad Taufan, pengacara M. Ramdhanu alias Danu, selaku saksi kunci kepada pihak kepolisian. Sebagaimana dilansir dari Tribun Bogor, tanggal 18 Oktober tahun 2023, kuat dugaan, pokok persoalannya adalah pengelolaan Yayasan Bina Prestasi Nasional (YBPN) di Subang. Diduga istri muda Yosef yakni Mimin Mintarsih gelap mata dan ikut melakukan tindakan menghilangkan nyawa korban Tuti Suhartini, 55, dan Amalia Mustika Ratu, 23, korban ibu anak di Subang. Mimin diduga bersama 2 anaknya, Arigi Reksa Pratama dan Abi yang kini ditetapkan sebagai tersangka bersama Yosef dan Danu, sudah gelap mata. Sebab, pengelolaan yayasan diambil alih oleh Tuti yang menjadi bendahara dan Amalia sebagai sekretaris. Padahal, awalnya Miminlah yang menjadi bendahara dan berjuang membantu Yosef selaku pemilik yayasan membesarkan lembaga yang bergerak di bidang pendidikan tersebut, hingga memiliki banyak siswa. Namun, pada tahun 2011,
Pengelolaan diambil alih Tuti dan Amalia dengan Yoris anak dari Yosef dan Tuti yang menjadi ketua yayasan. Dari sinilah diduga hubungan kedua belah pihak yakni Tuti selaku istri tua dan Mimin selaku istri kedua dari Yosef mulai memanas. Dari awal membongkar kasus ini yang paling tepat adalah mencari motif. Bongkar dulu yayasan, kalau sudah dibongkar baru ketahuan, kata Ahmad Taufan. Apalagi sejak saat itu, keuangan Yosef dan Mimin terhenti sehingga terjadi aksi tersebut. Terkait dengan motifnya, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Surawan pada tanggal 18 Oktober tahun 2023 mengatakan, masih mendalaminya. Sementara terkait peran Danu hanya sebagai pengantar golok sekaligus menemani Yosef datang ke TKP, di mana saat itu ada Mimin dan dua anaknya. Sebab, Danu mengaku baru menyadari Yosef mengeksekusi Tuti dan Amel usai mendengar teriakan korban. Bahkan salah satu tersangka ikut membenturkan kepala korban ke tembok. Surawan mengatakan, dua tersangka sudah ditahan yakni Yosef dan M. Ramdhanu selaku keponakan korban Tuti sekaligus sepupu korban Amalia. Juga menetapkan tiga tersangka lainnya, Mimin selaku istri muda Yosef, Arigi Reksa Pratama dan Abi, anak tirinya Yosef. Tetapi baru Yosef dan Danu ditahan. Penemuan mayat seorang ibu dan anak perempuannya dalam bagasi mobil Alphard di rumahnya Kampung Cisoti, Desa Kecamatan Jalan Caga, Kabupaten Subang menggegerkan warga Rabu 18 Agustus 2021 lalu. Kini, tersangka pelaku kasus Subang perampasan nyawa Tuti dan Amalia di Subang telah terungkap. Kuasa hukum Yosef Ar-Rahman Hidayat mengatakan, kelima pelaku tersebut termasuk kliennya, istri mudanya Mimin dan kedua anaknya Arigi dan Abi serta Dano. Rincian kronologi lengkap dari kasus penemuan mayat di Subang itu pun belum diketahui. Saking lamanya pengungkapan kasus Subang tersebut, muncul tuduhan liar di masyarakat. Tak sedikit tuduhan yang tertuju kepada Yosef, suami Tuti sekaligus ayah dari Amalia. Pasalnya Yosef disebut-sebut sebagai saksi pertama yang berada di TKP. Kendati begitu, dari beberapa saksi, sebenarnya sudah terungkap kronologi kejadian awal mula Tuti dan Amalia ditemukan. Sebelum disebut penemuan mayat dalam bagasi, dugaan awal yang tersiar ke keluarga Tuti terkait kasus itu adalah penculikan dan perampokan. Hal ini diungkapkan kakak dari Tuti atau Uwa Amalia, Yeti Mulyati baru-baru ini saat ditemui pakar mikroekspresi Poppy Amalia. Yeti menerangkan kronologi kejadian sebelum mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Ia mengaku mendapat kabar pertama kali dari Yosef, suami Tuti. Yeti mengatakan saat itu Yosef memberikan kabar kepadanya bahwa Tuti dan Amalia diculik. Sontak saja Yeti heran sekaligus kaget karena penculikan menimpa Tuti dan Amalia. Setelah memberikan kabar itu, Yosef langsung mengatakan kepada Yeti untuk melapor ke kantor polisi. Yeti mengatakan kala itu, Yosef membawa kabar tersebut sembari tergesa-gesa. Saat itu Yosef mengendarai sepeda motor Scoopy dan melaju cepat untuk memberikan kabar buruk tersebut. Tak hanya itu, kata Yeti, Yosef memberitahukan kabar tersebut sambil berteriak dan panik. Lebih lanjut, Yeti mengatakan saat mendapati kabar tersebut jam menunjukkan sekitar jam 7 atau setengah 8 pagi. Hal yang sama juga disaksikan oleh Kepala Desa Jalan Caga, Indra Zainal Alim. Indra Zainal mengatakan dirinya mendapat laporan dari RT sekitar jam setengah 8 pagi. Kemudian Indra menjelaskan saat itu dirinya mendapat laporan kabar dari Yosef itu sebagai perampokan. Yeti sendiri mengaku sebelum tiba di TKP ia sempat pingsan sehingga ia baru tahu dari yang lain bahwa Tuti dan Amalia berada di dalam bagasi mobil dalam keadaan sudah tak bernyawa. Ia mengatakan saat mayat Tuti dan Amalia dipastikan di dalam bagasi, dirinya tak diperbolehkan. Sempat sumpah demi Allah, liciknya mulut Mimin istri muda Yosef kini jadi tersangka kasus Subang. Kini tersangka Mimin Mintarsi istri muda Yosef sempat mengelak keterlibatan dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Semua terpatahkan setelah Danu tersangka lain membuat pengakuan terkait peran Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia terungkap. Mimin bahkan tegas tidak mengenal Danu yang jadi pembisik kasus tersebut. Melansir dari Tribun News Bogor, 2 tahun lalu, Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosef bahkan sampai bersumpah. Mimin membantah dirinya terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia pada 18 Agustus 2021. Adapun sosok Mimin sempat kuat dicurigai dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Terlebih Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosef dikabarkan tak akur dengan Tuti dan Amalia. Bahkan, Mimin diisukan pernah bertengkar hebat dengan anak pertama Tuti sekaligus kakak Amalia, Yoris. Namun hal tersebut sempat dipatahkan Mimin dengan segala ucapannya saat itu.
Salah satunya saat Mimin mengaku sedih atas kematian Tuti dan Amalia. 1 bulan setelah kejadian, Mimin baru buka suara. Dengan nada bicara tersendat, Mimin tegas membantah ia terlibat pembunuhan Tuti dan Amalia. Kok saya yang dipojokkan? Saya bersumpah demi Allah, saya tidak melakukan apapun, menyuruh ataupun merencanakan. Demi Allah Rasulullah, saya tidak tahu sama sekali, tutur Mimin. Meskipun membantah kerenggangan hubungannya dengan Tuti dan Amalia, Mimin tampak canggung kalau ditanyai soal korban. Apalagi diketahui bahwa Mimin sama sekali tidak mau datang ke TKP, apalagi melayat saat Tuti dan Amalia hendak dimakamkan. Kala itu Mimin mengaku takut dan canggung. Kita serba salah. Datang ke TKP, takut, ya itulah karena statusnya sebagai istri muda. Jadi merasa saya siapa, ujar Mimin. Perihal hubungannya dengan keluarga Tuti dan Amalia, Mimin mengurai fakta bahwa selama ini Mimin mengaku tidak berkomunikasi dengan korban. Disebut baik ya kita baik, gak ada komunikasi dengan korban. Kita anggap baik-baik saja, gak ada kontak sama sekali, kata Mimin. Namun diungkap Mimin, ia memang tidak akur dengan korban lantaran yayasan. Mimin yang bertindak sebagai pendiri yayasan tiba-tiba perannya sebagai bendahara digantikan oleh korban yakni Tuti. Sebelum Pak Yosep nikah sama saya tahun 2009 itu, Pak Yosep belum punya yayasan. Kita yang berjuang sekolah, kita cari siswa, ada siswa udah berjalan. 2 tahun itu saya di yayasan sebagai bendahara 2009 sampai 2011. Setelah itu diganti, saya tidak tahu, ungkap Mimin. Saat itu Mimin mengaku legowo saat ia tidak lagi dilibatkan dalam yayasan. Tak disangka di tahun 2023 Mimin justru dijadikan tersangka atas kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Respon saya saat bendahara yayasan diganti dengan Tuti dan Amalia, yaitu kan anak istrinya Yosep. Saya ini siapa? Saya ini istri kedua yang gak apa-apa, tidak masalah. 1 dari 5 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang jadi sorotan publik. Pasalnya tersangka bernama Mimin Mintarsi itu sempat mengelak atas keterlibatannya dalam kasus Subang tersebut. 2 tahun lalu Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosep bahkan sampai bersumpah. Mimin membantah dirinya terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia pada 18 Agustus 2021. Namun kini di tahun 2023 Mimin terbukti bersalah. Berdasarkan kesaksian dari Danu tersangka lain kasus Subang, peran Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia terungkap. Karenanya Mimin pun resmi dijadikan tersangka. Selain Mimin, ada 4 tersangka lainnya yang telah ditetapkan Polda Jabar. Mereka adalah Yosep, suami korban sekaligus suami Mimin, Arigi dan Abi anak kandung Mimin serta Danu keponakan korban Tuti. Kendati telah jadi tersangka, Mimin, Arigi, Abi dan Yosep tetap membantah keterlibatannya dalam kasus Subang. Mimin bahkan tegas tidak mengenal Danu yang jadi pembisik kasus tersebut. Perihal peran Mimin dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia, Rohman selaku pengacara Mimin enggan terbuka. Sosok Mimin kini resmi jadi tersangka. Sosok Mimin sempat jadi perbincangan usai kasus pembunuhan Tuti dan Amalia viral. Publik sempat mencurigai peranan Mimin dalam kasus tersebut. Terlebih Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosep dikabarkan tak akur dengan Tuti dan Amalia. Bahkan Mimin diisukan pernah bertengkar hebat dengan anak pertama Tuti sekaligus kakak Amalia, Yoris. Ditanya soal isu pertengkaran dengan keluarga korban, Mimin ogah menjawab. Namun saat ditanyai soal kematian Tuti dan Amalia, Mimin mengaku sedih. 1 bulan setelah kejadian, Mimin baru buka suara. Dengan nada bicara tersendat, Mimin tegas membantah ia terlibat pembunuhan Tuti dan Amalia. Meskipun membantah keregangan hubungannya dengan Tuti dan Amalia, Mimin tampak canggung kala ditanyai soal korban. Apalagi diketahui bahwa Mimin sama sekali tidak mau datang ke TKP, apalagi melayat saat Tuti dan Amalia hendak dimakamkan. Kala itu Mimin mengaku takut dan canggung. Bahwa selama ini Mimin mengaku tidak berkomunikasi dengan korban. Namun diungkap Mimin, ia memang tidak akur dengan korban lantaran yayasan. Mimin yang bertindak sebagai pendiri yayasan tiba-tiba perannya sebagai bendahara digantikan oleh korban yakni Tuti. Saat itu Mimin mengaku legowo saat ia tidak lagi dilibatkan dalam yayasan. Tak disangka di tahun 2023 Mimin justru dijadikan tersangka atas kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Sandiwara Yosep dan istri muda tutupi pembunuhan Tuti dan Amalia, nangis-nangis minta bantuan Jokowi. Beginilah sandiwara Yosep dan istri mudanya Mimin Mintarsi tersangka pelaku pembunuhan Ibu Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat. Seperti diketahui setelah 2 tahun menjadi misteri, akhirnya pembunuhan ibu dan anak di Subang terungkap. Di mana polisi menetapkan 5 tersangka pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang tersebut, yakni suami sekaligus ayah dari korban Yosep, Emram Danu alias Danu keponakan Tuti. Mimin istri kedua Yosep, Arigi Reksa Pratama anak dari Mimin dan Abi anak dari Mimin.
Lantas bagaimana sandiwara Yosef menutupi kematian istri dan anaknya bersama istri mudanya Mimin tersebut hingga nangis-nangis minta bantuan Presiden Jokowi? Berikut Tribun Medan merangkumnya. Yosef temukan istri dan anaknya tewas. Pada saat itu, Yosef yang menemukan istri dan anaknya ditemukan dalam keadaan bersimbah darah di bagasi mobil Alphard. Yosef mengatakan ada banyak bercak darah pada mobil tersebut. Yosef minta kasus pembunuhan istri dan anaknya jangan redup. Diberitakan Tribun Jabar sebelumnya pada Jumat 16 September 2022, Yosef Hidayat, suami sekaligus ayah dari korban pembunuhan di Subang, sempat meminta kasus ini jangan sampai redup. Pada saat itu, kasus pembunuhan ibu dan anak ini belum menemukan tersangka. Namun kini tersangka kasus pembunuhan di Subang terungkap, salah satunya adalah Yosef sendiri. Ditetapkan menjadi tersangka, pengakuan-pengakuan terdahulu Yosef menjadi sorotan publik. Pada saat itu, Yosef meminta menuntaskan kasus kematian dari 2 anggota keluarganya tersebut. Bahkan pada saat itu, Yosef sudah menyurati Presiden Jokowi terkait kasus tewas istri dan anaknya tersebut. Kirim surat untuk Presiden. Yosef sempat meneteskan air mata saat membacakan isi surat yang intinya meminta agar kasus perampasan nyawa terhadap istri dan anaknya segera diungkap dan tidak dihentikan proses penyelidikannya. Surat untuk Presiden, Kompolnas, Menko Polhukam, dan Kapolri itu pun dikirimkan pada 18 Agustus 2022 lalu atau tepat setahun peristiwa itu terjadi. Peran Mimin istri muda Yosef Habisituti dan Amalia, curiga sempat kembalikan perhiasan korban usai meninggal. Mimin istri muda Yosef turut ditetapkan jadi tersangka dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Pembunuhan di Subang yang melibatkan Yosef, istri mudanya yakni Mimin, sempat diselubungi misteri selama 2 tahun. Kendati sudah jadi tersangka, Mimin sang istri muda belum ditahan pihak kepolisian Polda Jawa Barat. Lalu apa peran Mimin dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia? Melansir dari Tribun Sumsel, Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023, polisi sendiri sudah mengetahui peran dari Mimin istri muda Yosef. Namun hal tersebut belum diungkap ke publik lantaran tengah mendalami motif pembunuhan dilakukan Yosef. Sebelumnya, kecurigaan Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia sempat dikuak Yoris, anak pertama Yosef. Setelah pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yoris heran setelah didatangi istri muda Yosef, Mimin. Mimin memberikan barang pribadi milik Amalia Mustika Ratu. Pengacara Yoris, Leni Anggraeni, mengatakan maksud kedatangan Mimin untuk mengantar perhiasan milik Amalia Mustika Ratu. Amel itu kan sama Bu Tuti pakai perhiasan ketika kejadian pembunuhan, kenapa emasnya Amel ada di Pak Yosef? Kata Leni saat dihubungi tribunNewsBogor.com. Mimin mengatakan pada Yoris, emas Amel diberikan Mulyana pada Yosef. Sekadar informasi, Yosef adalah suami Tuti sekaligus ayah dari Yoris dan Amalia. Yosef memiliki istri muda bernama Mimin dan 2 anak, Arigi juga Abi. Yosef pun memiliki kakak bernama Mulyana, ayah dari Arif, anggota polisi di Polsek Jalan Cagat. Saya informasikan ke polisi. Gelang, kalung, cincin. Kan Amel memakai perhiasan, ketika dibunuh ada perhiasan menempel di tubuh. Kenapa emas itu dikembalikan ke pihak keluarga? Harusnya itu menjadi barang bukti, harusnya gak boleh berpindah. Siapa tahu ada sidik jari lagi nyeret nempel di gelangnya, di kalungnya, kata Leni. Sementara itu emas milik Tuti Suhartini masih ada di penyidik. Maka dari itulah, kata Leni Anggraeni, Yoris Raja Amarullah merasa curiga Yosef memang terlibat kasus Subang. Memang sudah merasa curiga setelah perkara ini diselidik Polda, kata Leni. Yoris juga merasa amat sedih setelah mengetahui ayahnya tega membunuh Tuti dan Amel. Walau demikian, kata Leni, Yoris tetap menghormati proses hukum yang berjalan. Kenapa menginginkan Mamah dan Amel gak ada dengan cara sadis seperti itu, kata Leni Anggraeni. Kronologi pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang sempat jadi misteri selama 2 tahun, akhirnya terungkap. Aksi sadis terhadap Tuti dan Amalia berlangsung dini hari hingga menjelang subuh. Adapun Danu, keponakan korban, kini jadi tersangka buka suara setelah menyimpan rahasia pembunuhan tersebut. Melansir dari tribunNewsBogor.com,
Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023 polisi sendiri sudah menetapkan 5 orang tersangka termasuk Danu dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Ditkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan tersangka lainnya adalah Yosef suami sekaligus ayah korban, Mimin istri muda Yosef, Arigi dan Abi anak. 2 tahun jadi misteri, bercat merah bongkar sandiwara Yosef dan istri muda. Sandirawa Yosef dan istri mudanya Mimin Mintarsih tersangka pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat akhirnya terbongkar. Seperti diketahui, setelah 2 tahun menjadi misteri, pembunuhan ibu dan anak di Subang terungkap. Kasus ini sudah 2 tahun terhenti lantaran tidak menemukan titik terang atau bukti tambahan. Terungkapnya kasus ini setelah salah satu pelaku menyerahkan diri ke polisi. Kedua korban yang tewas dibunuh yakni Tuti dan Amalia. Aksi sadis pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia berlangsung dini hari hingga menjelang subuh. Adapun Danu keponakan korban kini jadi tersangka buka suara setelah menyimpan rahasia pembunuhan tersebut. Melansir dari tribunnews.bogor.com, Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023 polisi sendiri sudah menetapkan 5 orang tersangka termasuk Danu dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Ditkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan tersangka lainnya adalah Yosef suami sekaligus ayah korban, Mimin istri muda Yosef, Arigi dan Abi anak kandung Mimin. Kombes Pol Surawan menerangkan, awalnya Danu disuruh untuk mengambil golok oleh Yosef. Diduga Yosef menghabisi istri dan anaknya menggunakan golok. Kendati demikian, polisi sudah bisa menahan 2 tersangka yakni Yosef dan Danu. Jika Danu ditahan karena telah membongkar kasus tersebut, Yosef justru berlainan. Polisi mantap memenjarakan Yosef karena sudah punya bukti kuat terkait pembunuhan Tuti dan Amalia. Sementara itu, istri muda Yosef dan 2 anaknya hingga kini belum dilakukan penahanan. Yosef sempat meneteskan air mata saat mengirim surat terbuka kepada Presiden Jokowi. Ia meminta kasus perampasan nyawa terhadap istri dan anaknya segera diungkap dan tidak dihentikan proses penyelidikan. Gelap mata, istri muda dan anak tiri ikut Yosef eksekusi ibu anak di Subang, motif hak waris yayasan. 2 tahun menjadi misteri, motif kematian ibu dan anak di Subang yang meninggal mengenaskan dalam bagasi mobil Alphard pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam, akhirnya terungkap. Hal ini diungkapkan oleh Ahmad Taufan, pengacara M. Ramdhanu alias Danu, selaku saksi kunci kepada pihak kepolisian. Sebagaimana dilansir dari Tribun Bogor, tanggal 18 Oktober tahun 2023, kuat dugaan, pokok persoalannya adalah pengelolaan Yayasan Bina Prestasi Nasional (YBPN) di Subang. Diduga istri muda Yosef yakni Mimin Mintarsih gelap mata dan ikut melakukan tindakan menghilangkan nyawa korban Tuti Suhartini, 55, dan Amalia Mustika Ratu, 23 korban ibu anak di Subang. Mimin diduga bersama 2 anaknya, Arigi Reksa Pratama dan Abi yang kini ditetapkan sebagai tersangka bersama Yosef dan Danu, sudah gelap mata. Sebab, pengelolaan yayasan diambil alih oleh Tuti yang menjadi bendahara dan Amalia sebagai sekretaris. Padahal, awalnya Miminlah yang menjadi bendahara dan berjuang membantu Yosef selaku pemilik yayasan membesarkan lembaga yang bergerak di bidang pendidikan tersebut, hingga memiliki banyak siswa. Namun, pada tahun 2011, pengelolaan diambil alih Tuti dan Amalia dengan Yoris anak dari Yosef dan Tuti yang menjadi ketua yayasan. Dari sinilah diduga hubungan kedua belah pihak yakni Tuti selaku istri tua dan Mimin selaku istri kedua dari Yosef mulai memanas. Dari awal membongkar kasus ini yang paling tepat adalah mencari motif. Bongkar dulu yayasan, kalau sudah dibongkar baru ketahuan, kata Ahmad Taufan. Apalagi sejak saat itu, keuangan Yosef dan Mimin terhenti sehingga terjadi aksi tersebut. Terkait dengan motifnya, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Surawan pada tanggal 18 Oktober tahun 2023 mengatakan, masih mendalaminya. Sementara terkait peran Danu hanya sebagai pengantar golok sekaligus menemani Yosef datang ke TKP, di mana saat itu ada Mimin dan 2 anaknya. Sebab, Danu mengaku baru menyadari Yosef mengeksekusi Tuti dan Amel usai mendengar teriakan korban. Bahkan salah satu tersangka ikut membenturkan kepala korban ke tembok. Surawan mengatakan, 2 tersangka sudah ditahan yakni
Yosef dan M. Ramdhanu selaku keponakan korban Tuti sekaligus sepupu korban Amalia, juga menetapkan 3 tersangka lainnya, Mimin selaku istri muda Yosef, Arigi Reksa Pratama dan Abi, anak tirinya Yosef. Tetapi baru Yosef dan Danu ditahan. Penemuan mayat seorang ibu dan anak perempuannya dalam bagasi mobil Alphard di rumahnya Kampung Cisoti, Desa Kecamatan Jalan Caga, Kabupaten Subang menggegerkan warga Rabu 18 Agustus 2021 lalu. Kini, tersangka pelaku kasus Subang perampasan nyawa Tuti dan Amalia di Subang telah terungkap. Kuasa hukum Yosef Ar-Rahman Hidayat mengatakan, kelima pelaku tersebut termasuk kliennya, istri mudanya Mimin dan kedua anaknya Arigi dan Abi serta Dano. Rincian kronologi lengkap dari kasus penemuan mayat di Subang itu pun belum diketahui. Saking lamanya pengungkapan kasus Subang tersebut, muncul tuduhan liar di masyarakat. Tak sedikit tuduhan yang tertuju kepada Yosef, suami Tuti sekaligus ayah dari Amalia. Pasalnya Yosef disebut-sebut sebagai saksi pertama yang berada di TKP. Kendati begitu, dari beberapa saksi, sebenarnya sudah terungkap kronologi kejadian awal mula Tuti dan Amalia ditemukan. Sebelum disebut penemuan mayat dalam bagasi, dugaan awal yang tersiar ke keluarga Tuti terkait kasus itu adalah penculikan dan perampokan. Hal ini diungkapkan kakak dari Tuti atau Uwa Amalia, Yeti Mulyati baru-baru ini saat ditemui pakar mikroekspresi Poppy Amalia. Yeti menerangkan kronologi kejadian sebelum mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Ia mengaku mendapat kabar pertama kali dari Yosef, suami Tuti. Yeti mengatakan saat itu Yosef memberikan kabar kepadanya bahwa Tuti dan Amalia diculik. Sontak saja Yeti heran sekaligus kaget karena penculikan menimpa Tuti dan Amalia. Setelah memberikan kabar itu, Yosef langsung mengatakan kepada Yeti untuk melapor ke kantor polisi. Yeti mengatakan kala itu, Yosef membawa kabar tersebut sembari tergesa-gesa. Saat itu Yosef mengendarai sepeda motor Scoopy dan melaju cepat untuk memberikan kabar buruk tersebut. Tak hanya itu, kata Yeti, Yosef memberitahukan kabar tersebut sambil berteriak dan panik. Lebih lanjut, Yeti mengatakan saat mendapati kabar tersebut jam menunjukkan sekitar jam 7 atau setengah 8 pagi. Hal yang sama juga disaksikan oleh Kepala Desa Jalan Caga, Indra Zainal Alim. Indra Zainal mengatakan dirinya mendapat laporan dari RT sekitar jam setengah 8 pagi. Kemudian Indra menjelaskan saat itu dirinya mendapat laporan kabar dari Yosef itu sebagai perampokan. Yeti sendiri mengaku sebelum tiba di TKP ia sempat pingsan sehingga ia baru tahu dari yang lain bahwa Tuti dan Amalia berada di dalam bagasi mobil dalam keadaan sudah tak bernyawa. Ia mengatakan saat mayat Tuti dan Amalia dipastikan di dalam bagasi, dirinya tak diperbolehkan. Sempat sumpah demi Allah, liciknya mulut Mimin istri muda Yosef kini jadi tersangka kasus Subang. Kini tersangka Mimin Mintarsi istri muda Yosef sempat mengelak keterlibatan dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Semua terpatahkan setelah Danu tersangka lain membuat pengakuan terkait peran Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia terungkap. Mimin bahkan tegas tidak mengenal Danu yang jadi pembisik kasus tersebut. Melansir dari Tribun News Bogor, 2 tahun lalu, Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosef bahkan sampai bersumpah. Mimin membantah dirinya terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia pada 18 Agustus 2021. Adapun sosok Mimin sempat kuat dicurigai dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Terlebih Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosef dikabarkan tak akur dengan Tuti dan Amalia. Bahkan Mimin diisukan pernah bertengkar hebat dengan anak pertama Tuti sekaligus kakak Amalia Yoris. Namun hal tersebut sempat dipatahkan Mimin dengan segala ucapannya saat itu. Salah satunya saat Mimin mengaku sedih atas kematian Tuti dan Amalia. 1 bulan setelah kejadian, Mimin baru buka suara. Dengan nada bicara tersendat, Mimin tegas membantah ia terlibat pembunuhan Tuti dan Amalia. Kok saya yang dipojokkan? Saya bersumpah demi Allah, saya tidak melakukan apapun, menyuruh ataupun merencanakan. Demi Allah Rasulullah, saya tidak tahu sama sekali, tutur Mimin. Meskipun membantah kerenggangan hubungannya dengan Tuti dan Amalia, Mimin tampak canggung kala ditanyai soal korban. Apalagi diketahui bahwa Mimin sama sekali tidak mau datang ke TKP, apalagi melayat saat Tuti dan Amalia hendak dimakamkan. Kala itu Mimin mengaku takut dan canggung. Kita serba salah. Datang ke TKP, takut, ia itulah karena statusnya sebagai istri muda. Jadi merasa saya siapa, ujar Mimin. Perihal hubungannya dengan keluarga Tuti dan Amalia, Mimin mengurai fakta bahwa selama ini Mimin mengaku tidak berkomunikasi dengan korban. Disebut baik ya kita baik, gak ada komunikasi dengan korban. Kita anggap baik-baik saja, gak ada kontak sama sekali, kata Mimin.
Namun diungkap Mimin, ia memang tidak akur dengan korban lantaran yayasan. Mimin yang bertindak sebagai pendiri yayasan tiba-tiba perannya sebagai bendahara digantikan oleh korban yakni Tuti. Sebelum Pak Yosep nikah sama saya tahun 2009 itu, Pak Yosep belum punya yayasan. Kita yang berjuang sekolah, kita cari siswa, ada siswa, udah berjalan. 2 tahun itu saya di yayasan sebagai bendahara, 2009 sampai 2011. Setelah itu diganti, saya tidak tahu, ungkap Mimin. Saat itu Mimin mengaku legowo saat ia tidak lagi dilibatkan dalam yayasan. Tak disangka di tahun 2023 Mimin justru dijadikan tersangka atas kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Respon saya saat bendahara yayasan diganti dengan Tuti dan Amalia, yaitu kan anak istrinya Yosep. Saya ini siapa? Saya ini istri kedua yang gak apa-apa, tidak masalah. 1 dari 5 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang jadi sorotan publik. Pasalnya tersangka bernama Mimin Mintarsi itu sempat mengelak atas keterlibatannya dalam kasus Subang tersebut. 2 tahun lalu Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosep bahkan sampai bersumpah. Mimin membantah dirinya terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia pada 18 Agustus 2021. Namun kini di tahun 2023 Mimin terbukti bersalah. Berdasarkan kesaksian dari Danu tersangka lain kasus Subang, peran Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia terungkap. Karenanya Mimin pun resmi dijadikan tersangka. Selain Mimin, ada 4 tersangka lainnya yang telah ditetapkan Polda Jabar. Mereka adalah Yosep, suami korban sekaligus suami Mimin, Arigi dan Abi, anak kandung Mimin, serta Danu, keponakan korban Tuti. Kendati telah jadi tersangka, Mimin, Arigi, Abi, dan Yosep tetap membantah keterlibatannya dalam kasus Subang. Mimin bahkan tegas tidak mengenal Danu yang jadi pembisik kasus tersebut. Perihal peran Mimin dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia, Rohman selaku pengacara Mimin enggan terbuka. Sosok Mimin kini resmi jadi tersangka. Sosok Mimin sempat jadi perbincangan usai kasus pembunuhan Tuti dan Amalia viral. Publik sempat mencurigai peranan Mimin dalam kasus tersebut. Terlebih Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosep dikabarkan tak akur dengan Tuti dan Amalia. Bahkan Mimin diisukan pernah bertengkar hebat dengan anak pertama Tuti sekaligus kakak Amalia, Yoris. Ditanya soal isu pertengkaran dengan keluarga korban, Mimin ogah menjawab. Namun saat ditanyai soal kematian Tuti dan Amalia, Mimin mengaku sedih. 1 bulan setelah kejadian, Mimin baru buka suara. Dengan nada bicara tersendat, Mimin tegas membantah ia terlibat pembunuhan Tuti dan Amalia. Meskipun membantah keregangan hubungannya dengan Tuti dan Amalia, Mimin tampak canggung kala ditanyai soal korban. Apalagi diketahui bahwa Mimin sama sekali tidak mau datang ke TKP, apalagi melayat saat Tuti dan Amalia hendak dimakamkan. Kala itu Mimin mengaku takut dan canggung. Bahwa selama ini Mimin mengaku tidak berkomunikasi dengan korban. Namun diungkap Mimin, ia memang tidak akur dengan korban lantaran yayasan. Mimin yang bertindak sebagai pendiri yayasan tiba-tiba perannya sebagai bendahara digantikan oleh korban yakni Tuti. Saat itu Mimin mengaku legowo saat ia tidak lagi dilibatkan dalam yayasan. Tak disangka di tahun 2023 Mimin justru dijadikan tersangka atas kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Sandiwara Yosep dan istri muda tutupi pembunuhan Tuti dan Amalia, nangis-nangis minta bantuan Jokowi. Beginilah sandiwara Yosep dan istri mudanya Mimin Mintarsi tersangka pelaku pembunuhan Ibu Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat. Seperti diketahui setelah 2 tahun menjadi misteri, akhirnya pembunuhan ibu dan anak di Subang terungkap. Di mana polisi menetapkan 5 tersangka pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang tersebut, yakni suami sekaligus ayah dari korban Yosep, Emram Danu alias Danu, keponakan Tuti. Mimin, istri kedua Yosep, Arigi Reksa Pratama, anak dari Mimin, dan Abi, anak dari Mimin. Lantas bagaimana sandiwara Yosep menutupi kematian istri dan anaknya bersama istri mudanya Mimin tersebut hingga nangis-nangis minta bantuan Presiden Jokowi? Berikut Tribun Medan merangkumnya. Yosep temukan istri dan anaknya tewas. Pada saat itu Yosep yang menemukan istri dan anaknya ditemukan dalam keadaan bersimbah darah di bagasi mobil Alphard. Yosep mengatakan ada banyak bercak darah pada mobil tersebut. Yosep minta kasus pembunuhan istri dan anaknya jangan redup. Diberitakan Tribun Jabar sebelumnya pada Jumat 16 September 2022, Yosep Hidayat, suami sekaligus ayah dari korban pembunuhan di Subang, sempat meminta kasus ini jangan sampai redup. Pada saat itu, kasus pembunuhan ibu dan anak ini belum menemukan tersangka. Namun kini tersangka kasus pembunuhan di Subang terungkap, salah satunya adalah Yosep sendiri. Ditetapkan menjadi tersangka, pengakuan-pengakuan terdahulu Yosep menjadi sorotan publik. Pada saat itu Yosep meminta menuntaskan kasus kematian dari 2 anggota keluarganya tersebut. Bahkan pada saat itu Yosep sudah menyurati Presiden Jokowi terkait kasus tewas istri dan anaknya tersebut. Kirim surat untuk Presiden. Yosep sempat meneteskan air mata saat membacakan isi surat yang intinya meminta agar kasus perampasan nyawa terhadap istri dan anaknya
segera diungkap dan tidak dihentikan proses penyelidikannya. Surat untuk Presiden, Kompolnas, Menko Polhukam, dan Kapolri itu pun dikirimkan pada 18 Agustus 2022 lalu atau tepat setahun peristiwa itu terjadi. Peran Mimin istri muda Yosef Habisituti dan Amalia, curiga sempat kembalikan perhiasan korban usai meninggal. Mimin istri muda Yosef turut ditetapkan jadi tersangka dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Pembunuhan di Subang yang melibatkan Yosef, istri mudanya yakni Mimin, sempat diselubungi misteri selama 2 tahun. Kendati sudah jadi tersangka, Mimin sang istri muda belum ditahan pihak kepolisian Polda Jawa Barat. Lalu apa peran Mimin dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia? Melansir dari Tribun Sumsel, Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023, polisi sendiri sudah mengetahui peran dari Mimin istri muda Yosef. Namun hal tersebut belum diungkap ke publik lantaran tengah mendalami motif pembunuhan dilakukan Yosef. Sebelumnya, kecurigaan Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia sempat dikuak Yoris, anak pertama Yosef. Setelah pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yoris heran setelah didatangi istri muda Yosef, Mimin. Mimin memberikan barang pribadi milik Amalia Mustika Ratu. Pengacara Yoris, Leni Anggraeni, mengatakan maksud kedatangan Mimin untuk mengantar perhiasan milik Amalia Mustika Ratu. Amel itu kan sama Bu Tuti pakai perhiasan ketika kejadian pembunuhan, kenapa emasnya Amel ada di Pak Yosef? Kata Leni saat dihubungi tribunNewsBogor.com. Mimin mengatakan pada Yoris, emas Amel diberikan Mulyana pada Yosef. Sekadar informasi, Yosef adalah suami Tuti sekaligus ayah dari Yoris dan Amalia. Yosef memiliki istri muda bernama Mimin dan 2 anak, Arigi juga Abi. Yosef pun memiliki kakak bernama Mulyana, ayah dari Arif, anggota polisi di Polsek Jalan Cagat. Saya informasikan ke polisi, gelang, kalung, cincin. Kan Amel memakai perhiasan, ketika dibunuh ada perhiasan menempel di tubuh. Kenapa emas itu dikembalikan ke pihak keluarga? Harusnya itu menjadi barang bukti, harusnya gak boleh berpindah. Siapa tahu ada sidik jari lagi nyeret nempel di gelangnya, di kalungnya, kata Leni. Sementara itu emas milik Tuti Suhartini masih ada di penyidik. Maka dari itulah, kata Leni Anggraeni, Yoris Raja Amarullah merasa curiga Yosef memang terlibat kasus Subang. Memang sudah merasa curiga setelah perkara ini diselidik Polda, kata Leni. Yoris juga merasa amat sedih setelah mengetahui ayahnya tega membunuh Tuti dan Amel. Walau demikian, kata Leni, Yoris tetap menghormati proses hukum yang berjalan. Kenapa menginginkan Mamah dan Amel gak ada dengan cara sadis seperti itu, kata Leni Anggraeni. Kronologi pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang sempat jadi misteri selama 2 tahun, akhirnya terungkap. Aksi sadis terhadap Tuti dan Amalia berlangsung dini hari hingga menjelang subuh. Adapun Danu, keponakan korban, kini jadi tersangka buka suara setelah menyimpan rahasia pembunuhan tersebut. Melansir dari tribunNewsBogor.com, Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023, polisi sendiri sudah menetapkan 5 orang tersangka termasuk Danu dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Ditkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan tersangka lainnya adalah Yosef, suami sekaligus ayah korban, Mimin istri muda Yosef, Arigi dan Abi anak. 2 tahun jadi misteri. Bercak merah bongkar sandiwara Yosef dan istri muda. Sandirawa Yosef dan istri mudanya Mimin Mintarsih, tersangka pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat, akhirnya terbongkar. Seperti diketahui, setelah 2 tahun menjadi misteri, pembunuhan ibu dan anak di Subang terungkap. Kasus ini sudah 2 tahun terhenti lantaran tidak menemukan titik terang atau bukti tambahan. Terungkapnya kasus ini setelah salah satu pelaku menyerahkan diri ke
ke polisi. Kedua korban yang tewas dibunuh yakni Tuti dan Amalia. Aksi sadis pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia berlangsung dini hari hingga menjelang subuh. Adapun Danu keponakan korban kini jadi tersangka buka suara setelah menyimpan rahasia pembunuhan tersebut. Melansir dari tribunnews.bogor.com, Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023, polisi sendiri sudah menetapkan 5 orang tersangka termasuk Danu dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Ditkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan tersangka lainnya adalah Yosef suami sekaligus ayah korban, Mimin istri muda Yosef, Arigi dan Abi anak kandung Mimin. Kombes Pol Surawan menerangkan, awalnya Danu disuruh untuk mengambil golok oleh Yosef. Diduga Yosef menghabisi istri dan anaknya menggunakan golok. Kendati demikian, polisi sudah bisa menahan 2 tersangka yakni Yosef dan Danu. Jika Danu ditahan karena telah membongkar kasus tersebut, Yosef justru berlainan. Polisi mantap memenjarakan Yosef karena sudah punya bukti kuat terkait pembunuhan Tuti dan Amalia. Sementara itu, istri muda Yosef dan 2 anaknya hingga kini belum dilakukan penahanan. Yosef sempat meneteskan air mata saat mengirim surat terbuka kepada Presiden Jokowi. Ia meminta kasus perampasan nyawa terhadap istri dan anaknya segera diungkap dan tidak dihentikan proses penyelidikan. Gelap mata, istri muda dan anak tiri ikut Yosef eksekusi ibu anak di Subang, motif hak waris yayasan. 2 tahun menjadi misteri, motif kematian ibu dan anak di Subang yang meninggal mengenaskan dalam bagasi mobil Alphard pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam, akhirnya terungkap. Hal ini diungkapkan oleh Ahmad Taufan, pengacara Emram Danu alias Danu, selaku saksi kunci kepada pihak kepolisian. Sebagaimana dilansir dari Tribun Bogor, tanggal 18 Oktober tahun 2023, kuat dugaan, pokok persoalannya adalah pengelolaan Yayasan Bina Prestasi Nasional (YBPN) di Subang. Diduga istri muda Yosef yakni Mimin Mintarsih gelap mata dan ikut melakukan tindakan menghilangkan nyawa korban Tuti Suhartini, 55, dan Amalia Mustika Ratu, 23 korban ibu anak di Subang. Mimin diduga bersama 2 anaknya, Arigi Reksa Pratama dan Abi yang kini ditetapkan sebagai tersangka bersama Yosef dan Danu, sudah gelap mata. Sebab, pengelolaan yayasan diambil alih oleh Tuti yang menjadi bendahara dan Amalia sebagai sekretaris. Padahal, awalnya Miminlah yang menjadi bendahara dan berjuang membantu Yosef selaku pemilik yayasan membesarkan lembaga yang bergerak di bidang pendidikan tersebut, hingga memiliki banyak siswa. Namun, pada tahun 2011, pengelolaan diambil alih Tuti dan Amalia dengan Yoris anak dari Yosef dan Tuti yang menjadi ketua yayasan. Dari sinilah diduga hubungan kedua belah pihak yakni Tuti selaku istri tua dan Mimin selaku istri kedua dari Yosef mulai memanas. Dari awal membongkar kasus ini yang paling tepat adalah mencari motif. Bongkar dulu yayasan, kalau sudah dibongkar baru ketahuan, kata Ahmad Taufan. Apalagi sejak saat itu, keuangan Yosef dan Mimin terhenti sehingga terjadi aksi tersebut. Terkait dengan motifnya, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Surawan pada tanggal 18 Oktober tahun 2023 mengatakan, masih mendalaminya. Sementara terkait peran Danu hanya sebagai pengantar golok sekaligus menemani Yosef datang ke TKP, di mana saat itu ada Mimin dan 2 anaknya. Sebab, Danu mengaku baru menyadari Yosef mengeksekusi Tuti dan Amel usai mendengar teriakan korban. Bahkan salah satu tersangka ikut membenturkan kepala korban ke tembok. Surawan mengatakan, 2 tersangka sudah ditahan yakni Yosef dan Emram Danu selaku keponakan korban Tuti sekaligus sepupu korban Amalia. Juga menetapkan 3 tersangka lainnya, Mimin selaku istri muda Yosef, Arigi Reksa Pratama dan Abi, anak tirinya Yosef. Tetapi baru Yosef dan Danu ditahan. Penemuan mayat seorang ibu dan anak perempuannya dalam bagasi mobil Alphard di rumahnya Kampung Cisoti, Desa Kecamatan Jalan Caga, Kabupaten Subang menggegerkan warga Rabu 18 Agustus 2021 lalu. Kini, tersangka pelaku kasus Subang perampasan nyawa Tuti dan Amalia di Subang telah terungkap. Kuasa hukum Yosef Ar-Rahman Hidayat mengatakan, kelima pelaku tersebut termasuk kliennya, istri mudanya Mimin dan kedua anaknya Arigi dan Abi serta Danu. Rincian kronologi lengkap dari kasus penemuan mayat di Subang itu pun belum diketahui. Saking lamanya pengungkapan kasus Subang tersebut, muncul tuduhan liar di masyarakat.
Tak sedikit tuduhan yang tertuju kepada Yosef, suami Tuti sekaligus ayah dari Amalia. Pasalnya Yosef disebut-sebut sebagai saksi pertama yang berada di TKP. Kendati begitu, dari beberapa saksi, sebenarnya sudah terungkap kronologi kejadian awal mula Tuti dan Amalia ditemukan. Sebelum disebut penemuan mayat dalam bagasi, dugaan awal yang tersiar ke keluarga Tuti terkait kasus itu adalah penculikan dan perampokan. Hal ini diungkapkan kakak dari Tuti atau Uwa Amalia, Yeti Mulyati baru-baru ini saat ditemui pakar mikroekspresi Poppy Amalia. Yeti menerangkan kronologi kejadian sebelum mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Ia mengaku mendapat kabar pertama kali dari Yosef, suami Tuti. Yeti mengatakan saat itu Yosef memberikan kabar kepadanya bahwa Tuti dan Amalia diculik. Sontak saja Yeti heran sekaligus kaget karena penculikan menimpa Tuti dan Amalia. Setelah memberikan kabar itu, Yosef langsung mengatakan kepada Yeti untuk melapor ke kantor polisi. Yeti mengatakan kala itu Yosef membawa kabar tersebut sembari tergesa-gesa. Saat itu Yosef mengendarai sepeda motor Scoopy dan melaju cepat untuk memberikan kabar buruk tersebut. Tak hanya itu, kata Yeti, Yosef memberitahukan kabar tersebut sambil berteriak dan panik. Lebih lanjut, Yeti mengatakan saat mendapati kabar tersebut jam menunjukkan sekitar jam 7 atau setengah 8 pagi. Hal yang sama juga disaksikan oleh Kepala Desa Jalan Cagak, Indra Zainal Alim. Indra Zainal mengatakan dirinya mendapat laporan dari RT sekitar jam setengah 8 pagi. Kemudian Indra menjelaskan saat itu dirinya mendapat laporan kabar dari Yosef itu sebagai perampokan. Yeti sendiri mengaku sebelum tiba di TKP ia sempat pingsan sehingga ia baru tahu dari yang lain bahwa Tuti dan Amalia berada di dalam bagasi mobil dalam keadaan sudah tak bernyawa. Ia mengatakan saat mayat Tuti dan Amalia dipastikan di dalam bagasi, dirinya tak diperbolehkan. Sempat sumpah demi Allah, liciknya mulut Mimin, istri muda Yosef, kini jadi tersangka kasus Subang. Kini tersangka Mimin Mintarsi, istri muda Yosef, sempat mengelak keterlibatan dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Semua terpatahkan setelah Danu tersangka lain membuat pengakuan terkait peran Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia terungkap. Mimin bahkan tegas tidak mengenal Danu yang jadi pembisik kasus tersebut. Melansir dari Tribun News Bogor, 2 tahun lalu, Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosef bahkan sampai bersumpah. Mimin membantah dirinya terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia pada 18 Agustus 2021. Adapun sosok Mimin sempat kuat dicurigai dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Terlebih Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosef dikabarkan tak akur dengan Tuti dan Amalia. Bahkan Mimin diisukan pernah bertengkar hebat dengan anak pertama Tuti sekaligus kakak Amalia, Yoris. Namun hal tersebut sempat dipatahkan Mimin dengan segala ucapannya saat itu. Salah satunya saat Mimin mengaku sedih atas kematian Tuti dan Amalia. 1 bulan setelah kejadian, Mimin baru buka suara. Dengan nada bicara tersendat, Mimin tegas membantah ia terlibat pembunuhan Tuti dan Amalia. Kok saya yang dipojokkan? Saya bersumpah demi Allah, saya tidak melakukan apapun, menyuruh ataupun merencanakan. Demi Allah Rasulullah, saya tidak tahu sama sekali, tutur Mimin. Meskipun membantah kerenggangan hubungannya dengan Tuti dan Amalia, Mimin tampak canggung kala ditanyai soal korban. Apalagi diketahui bahwa Mimin sama sekali tidak mau datang ke TKP, apalagi melayat saat Tuti dan Amalia hendak dimakamkan. Kala itu Mimin mengaku takut dan canggung. Kita serba salah. Datang ke TKP, takut, ia itulah karena statusnya sebagai istri muda. Jadi merasa saya siapa, ujar Mimin. Perihal hubungannya dengan keluarga Tuti dan Amalia, Mimin mengurai fakta bahwa selama ini Mimin mengaku tidak berkomunikasi dengan korban. Disebut baik ya kita baik, gak ada komunikasi dengan korban. Kita anggap baik-baik saja, gak ada kontak sama sekali, kata Mimin. Namun diungkap Mimin, ia memang tidak akur dengan korban lantaran yayasan. Mimin yang bertindak sebagai pendiri yayasan tiba-tiba perannya sebagai bendahara digantikan oleh korban yakni Tuti. Sebelum Pak Yosef nikah sama saya tahun 2009 itu, Pak Yosef belum punya yayasan. Kita yang berjuang sekolah, kita cari siswa, ada siswa udah berjalan. 2 tahun itu saya di yayasan sebagai bendahara 2009 sampai 2011. Setelah itu diganti, saya tidak tahu, ungkap Mimin. Saat itu Mimin mengaku legowo saat ia tidak lagi dilibatkan dalam yayasan. Tak disangka di tahun 2023 Mimin justru dijadikan tersangka atas kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Respon saya saat bendahara yayasan diganti dengan Tuti dan Amalia, yaitu kan anak istrinya Yosef. Saya ini siapa? Saya ini istri kedua yang gak apa-apa, tidak masalah. 1 dari 5 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang jadi sorotan publik.
Pasalnya tersangka bernama Mimin Mintarsi itu sempat mengelak atas keterlibatannya dalam kasus Subang tersebut. 2 tahun lalu, Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosep bahkan sampai bersumpah. Mimin membantah dirinya terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia pada 18 Agustus 2021. Namun kini di tahun 2023 Mimin terbukti bersalah. Berdasarkan kesaksian dari Danu tersangka lain kasus Subang, peran Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia terungkap. Karenanya Mimin pun resmi dijadikan tersangka. Selain Mimin, ada 4 tersangka lainnya yang telah ditetapkan Polda Jabar. Mereka adalah Yosep, suami korban sekaligus suami Mimin, Arigi, dan Abi, anak kandung Mimin, serta Danu, keponakan korban Tuti. Kendati telah jadi tersangka, Mimin, Arigi, Abi, dan Yosep tetap membantah keterlibatannya dalam kasus Subang. Mimin bahkan tegas tidak mengenal Danu yang jadi pembisik kasus tersebut. Perihal peran Mimin dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia, Rohman selaku pengacara Mimin enggan terbuka. Sosok Mimin kini resmi jadi tersangka. Sosok Mimin sempat jadi perbincangan usai kasus pembunuhan Tuti dan Amalia viral. Publik sempat mencurigai peranan Mimin dalam kasus tersebut. Terlebih Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosep dikabarkan tak akur dengan Tuti dan Amalia. Bahkan Mimin diisukan pernah bertengkar hebat dengan anak pertama Tuti sekaligus kakak Amalia, Yoris. Ditanya soal isu pertengkaran dengan keluarga korban, Mimin ogah menjawab. Namun saat ditanyai soal kematian Tuti dan Amalia, Mimin mengaku sedih. 1 bulan setelah kejadian, Mimin baru buka suara. Dengan nada bicara tersendat, Mimin tegas membantah ia terlibat pembunuhan Tuti dan Amalia. Meskipun membantah keregangan hubungannya dengan Tuti dan Amalia, Mimin tampak canggung kala ditanyai soal korban. Apalagi diketahui bahwa Mimin sama sekali tidak mau datang ke TKP, apalagi melayat saat Tuti dan Amalia hendak dimakamkan. Kala itu Mimin mengaku takut dan canggung. Bahwa selama ini Mimin mengaku tidak berkomunikasi dengan korban. Namun diungkap Mimin, ia memang tidak akur dengan korban lantaran yayasan. Mimin yang bertindak sebagai pendiri yayasan tiba-tiba perannya sebagai bendahara digantikan oleh korban yakni Tuti. Saat itu Mimin mengaku legowo saat ia tidak lagi dilibatkan dalam yayasan. Tak disangka di tahun 2023 Mimin justru dijadikan tersangka atas kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Sandiwara Yosep dan istri muda tutupi pembunuhan Tuti dan Amalia, nangis-nangis minta bantuan Jokowi. Beginilah sandiwara Yosep dan istri mudanya Mimin Mintarsi tersangka pelaku pembunuhan Ibu Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat. Seperti diketahui, setelah 2 tahun menjadi misteri, akhirnya pembunuhan ibu dan anak di Subang terungkap, di mana polisi menetapkan 5 tersangka pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang tersebut, yakni suami sekaligus ayah dari korban Yosep, Emram Danu alias Danu, keponakan Tuti, Mimin istri kedua Yosep, Arigi Reksa Pratama, anak dari Mimin, dan Abi, anak dari Mimin. Lantas bagaimana sandiwara Yosep menutupi kematian istri dan anaknya bersama istri mudanya Mimin tersebut hingga nangis-nangis minta bantuan Presiden Jokowi? Berikut Tribun Medan merangkumnya. Yosep temukan istri dan anaknya tewas. Pada saat itu Yosep yang menemukan istri dan anaknya ditemukan dalam keadaan bersimbah darah di bagasi mobil Alphard. Yosep mengatakan ada banyak bercak darah pada mobil tersebut. Yosep minta kasus pembunuhan istri dan anaknya jangan redup. Diberitakan Tribun Jabar sebelumnya pada Jumat 16 September 2022, Yosep Hidayat, suami sekaligus ayah dari korban pembunuhan di Subang, sempat meminta kasus ini jangan sampai redup. Pada saat itu, kasus pembunuhan ibu dan anak ini belum menemukan tersangka. Namun kini tersangka kasus pembunuhan di Subang terungkap, salah satunya adalah Yosep sendiri. Ditetapkan menjadi tersangka, pengakuan terdahulu Yosep menjadi sorotan publik. Pada saat itu, Yosep meminta menuntaskan kasus kematian dari 2 anggota keluarganya tersebut. Bahkan pada saat itu, Yosep sudah menyurati Presiden Jokowi terkait kasus tewas istri dan anaknya tersebut. Kirim surat untuk Presiden. Yosep sempat meneteskan air mata saat membacakan isi surat yang intinya meminta agar kasus perampasan nyawa terhadap istri dan anaknya segera diungkap dan tidak dihentikan proses penyelidikannya. Surat untuk Presiden, Kompolnas, Menko Polhukam, dan Kapolri itu pun dikirimkan pada 18 Agustus 2022 lalu atau tepat setahun peristiwa itu terjadi. Peran Mimin istri muda Yosef Habisi Tuti dan Amalia.
curiga sempat kembalikan perhiasan korban usai meninggal. Mimin istri muda Yosef turut ditetapkan jadi tersangka dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Pembunuhan di Subang yang melibatkan Yosef, istri mudanya yakni Mimin, sempat diselubungi misteri selama 2 tahun. Kendati sudah jadi tersangka, Mimin sang istri muda belum ditahan pihak kepolisian Polda Jawa Barat. Lalu apa peran Mimin dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia? Melansir dari Tribun Sumsel, Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023, polisi sendiri sudah mengetahui peran dari Mimin istri muda Yosef. Namun hal tersebut belum diungkap ke publik lantaran tengah mendalami motif pembunuhan dilakukan Yosef. Sebelumnya, kecurigaan Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia sempat dikuak Yoris, anak pertama Yosef. Setelah pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yoris heran setelah didatangi istri muda Yosef, Mimin. Mimin memberikan barang pribadi milik Amalia Mustika Ratu. Pengacara Yoris, Leni Anggraeni, mengatakan maksud kedatangan Mimin untuk mengantar perhiasan milik Amalia Mustika Ratu. Amel itu kan sama Bu Tuti pakai perhiasan ketika kejadian pembunuhan, kenapa emasnya Amel ada di Pak Yosef? Kata Leni saat dihubungi tribunnews.bogor.com. Mimin mengatakan pada Yoris, emas Amel diberikan Mulyana pada Yosef. Sekadar informasi, Yosef adalah suami Tuti sekaligus ayah dari Yoris dan Amalia. Yosef memiliki istri muda bernama Mimin dan 2 anak, Arigi juga Abi. Yosef pun memiliki kakak bernama Mulyana, ayah dari Arif, anggota polisi di Polsek Jalan Cagak. Saya informasikan ke polisi, gelang, kalung, cincin. Kan Amel memakai perhiasan, ketika dibunuh ada perhiasan menempel di tubuh. Kenapa emas itu dikembalikan ke pihak keluarga? Harusnya itu menjadi barang bukti, harusnya gak boleh berpindah. Siapa tahu ada sidik jari lagi nyeret nempel di gelangnya, di kalungnya, kata Leni. Sementara itu emas milik Tuti Suhartini masih ada di penyidik. Maka dari itulah, kata Leni Anggraeni, Yoris Raja Amarullah merasa curiga Yosef memang terlibat kasus Subang. Memang sudah merasa curiga setelah perkara ini diselidik Polda, kata Leni. Yoris juga merasa amat sedih setelah mengetahui ayahnya tega membunuh Tuti dan Amel. Walau demikian, kata Leni, Yoris tetap menghormati proses hukum yang berjalan. Kenapa menginginkan Mamah dan Amel gak ada dengan cara sadis seperti itu, kata Leni Anggraeni. Kronologi pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang sempat jadi misteri selama 2 tahun, akhirnya terungkap. Aksi sadis terhadap Tuti dan Amalia berlangsung dini hari hingga menjelang subuh. Adapun Danu, keponakan korban, kini jadi tersangka buka suara setelah menyimpan rahasia pembunuhan tersebut. Melansir dari tribunnews.bogor.com, Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023, polisi sendiri sudah menetapkan 5 orang tersangka termasuk Danu dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Ditkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan tersangka lainnya adalah Yosef, suami sekaligus ayah korban, Mimin istri muda Yosef, Arigi dan Abi anak. 2 tahun jadi misteri. Bercak merah bongkar sandiwara Yosef dan istri muda. Sandirawa Yosef dan istri mudanya Mimin Mintarsih, tersangka pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat, akhirnya terbongkar. Seperti diketahui, setelah 2 tahun menjadi misteri, pembunuhan ibu dan anak di Subang terungkap. Kasus ini sudah 2 tahun terhenti lantaran tidak menemukan titik terang atau bukti tambahan. Terungkapnya kasus ini setelah salah satu pelaku menyerahkan diri ke polisi. Kedua korban yang tewas dibunuh yakni Tuti dan Amalia. Aksi sadis pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia berlangsung dini hari hingga menjelang subuh. Adapun Danu, keponakan korban, kini jadi tersangka buka suara setelah menyimpan rahasia pembunuhan tersebut. Melansir dari tribunnews.bogor.com, Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023, polisi sendiri sudah menetapkan 5 orang tersangka termasuk Danu dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Ditkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan tersangka lainnya adalah Yosef, suami sekaligus ayah korban, Mimin istri muda Yosef, Arigi dan Abi anak kandung Mimin. Kombes Pol Surawan menerangkan, awalnya Danu disuruh untuk mengambil golok oleh Yosef. Diduga Yosef menghabisi istri dan anaknya menggunakan golok. Kendati demikian, polisi sudah bisa menahan 2 tersangka yakni Yosef dan Danu. Jika Danu ditahan karena telah membongkar kasus tersebut, Yosef justru berlainan.
Polisi mantap memenjarakan Yosef karena sudah punya bukti kuat terkait pembunuhan Tuti dan Amalia. Sementara itu, istri muda Yosef dan dua anaknya hingga kini belum dilakukan penahanan. Yosef sempat meneteskan air mata saat mengirim surat terbuka kepada Presiden Jokowi. Ia meminta kasus perampasan nyawa terhadap istri dan anaknya segera diungkap dan tidak dihentikan proses penyelidikan. Gelap mata. Istri muda dan anak tiri ikut Yosef eksekusi ibu anak di Subang, motif hak waris yayasan. 2 tahun menjadi misteri, motif kematian ibu dan anak di Subang yang meninggal mengenaskan dalam bagasi mobil Alphard pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam, akhirnya terungkap. Hal ini diungkapkan oleh Ahmad Taufan, pengacara M. Ramdhanu alias Danu, selaku saksi kunci kepada pihak kepolisian. Sebagaimana dilansir dari Tribun Bogor, tanggal 18 Oktober tahun 2023, kuat dugaan, pokok persoalannya adalah pengelolaan Yayasan Bina Prestasi Nasional (YBPN) di Subang. Diduga istri muda Yosef yakni Mimin Mintarsih gelap mata dan ikut melakukan tindakan menghilangkan nyawa korban Tuti Suhartini, 55, dan Amalia Mustika Ratu, 23 korban ibu anak di Subang. Mimin diduga bersama dua anaknya, Arigi Reksa Pratama dan Abi yang kini ditetapkan sebagai tersangka bersama Yosef dan Danu, sudah gelap mata. Sebab, pengelolaan yayasan diambil alih oleh Tuti yang menjadi bendahara dan Amalia sebagai sekretaris. Padahal, awalnya Miminlah yang menjadi bendahara dan berjuang membantu Yosef selaku pemilik yayasan membesarkan lembaga yang bergerak di bidang pendidikan tersebut, hingga memiliki banyak siswa. Namun, pada tahun 2011, pengelolaan diambil alih Tuti dan Amalia dengan Yoris anak dari Yosef dan Tuti yang menjadi ketua yayasan. Dari sinilah diduga hubungan kedua belah pihak yakni Tuti selaku istri tua dan Mimin selaku istri kedua dari Yosef mulai memanas. Dari awal membongkar kasus ini yang paling tepat adalah mencari motif. Bongkar dulu yayasan, kalau sudah dibongkar baru ketahuan, kata Ahmad Taufan. Apalagi sejak saat itu, keuangan Yosef dan Mimin terhenti sehingga terjadi aksi tersebut. Terkait dengan motifnya, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Surawan pada tanggal 18 Oktober tahun 2023 mengatakan, masih mendalaminya. Sementara terkait peran Danu hanya sebagai pengantar golok sekaligus menemani Yosef datang ke TKP, di mana saat itu ada Mimin dan dua anaknya. Sebab, Danu mengaku baru menyadari Yosef mengeksekusi Tuti dan Amel usai mendengar teriakan korban. Bahkan salah satu tersangka ikut membenturkan kepala korban ke tembok. Surawan mengatakan, dua tersangka sudah ditahan yakni Yosef dan M. Ramdhanu selaku keponakan korban Tuti sekaligus sepupu korban Amalia. Juga menetapkan 3 tersangka lainnya, Mimin selaku istri muda Yosef, Arigi Reksa Pratama dan Abi, anak tirinya Yosef. Tetapi baru Yosef dan Danu ditahan. Penemuan mayat seorang ibu dan anak perempuannya dalam bagasi mobil Alphard di rumahnya Kampung Cisoti, Desa Kecamatan Jalan Caga, Kabupaten Subang menggegerkan warga Rabu 18 Agustus 2021 lalu. Kini, tersangka pelaku kasus Subang perampasan nyawa Tuti dan Amalia di Subang telah terungkap. Kuasa hukum Yosef Ar-Rahman Hidayat mengatakan, kelima pelaku tersebut termasuk kliennya, istri mudanya Mimin dan kedua anaknya Arigi dan Abi serta Dano. Rincian kronologi lengkap dari kasus penemuan mayat di Subang itu pun belum diketahui. Saking lamanya pengungkapan kasus Subang tersebut, muncul tuduhan liar di masyarakat. Tak sedikit tuduhan yang tertuju kepada Yosef, suami Tuti sekaligus ayah dari Amalia. Pasalnya Yosef disebut-sebut sebagai saksi pertama yang berada di TKP. Kendati begitu, dari beberapa saksi, sebenarnya sudah terungkap kronologi kejadian awal mula Tuti dan Amalia ditemukan. Sebelum disebut penemuan mayat dalam bagasi, dugaan awal yang tersiar ke keluarga Tuti terkait kasus itu adalah penculikan dan perampokan. Hal ini diungkapkan kakak dari Tuti atau Uwa Amalia, Yeti Mulyati baru-baru ini saat ditemui pakar mikroekspresi Poppy Amalia. Yeti menerangkan kronologi kejadian sebelum mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Ia mengaku mendapat kabar pertama kali dari Yosef, suami Tuti. Yeti mengatakan saat itu Yosef memberikan kabar kepadanya bahwa Tuti dan Amalia diculik. Sontak saja Yeti heran sekaligus kaget karena penculikan menimpa Tuti dan Amalia. Setelah memberikan kabar itu, Yosef langsung mengatakan kepada Yeti
untuk melapor ke kantor polisi. Yeti mengatakan kala itu Yosef membawa kabar tersebut sembari tergesa-gesa. Saat itu Yosef mengendarai sepeda motor Scoopy dan melaju cepat untuk memberikan kabar buruk tersebut. Tak hanya itu, kata Yeti, Yosef memberitahukan kabar tersebut sambil berteriak dan panik. Lebih lanjut, Yeti mengatakan saat mendapati kabar tersebut jam menunjukkan sekitar jam 7 atau setengah 8 pagi. Hal yang sama juga disaksikan oleh Kepala Desa Jalan Cagak, Indra Zainal Alim. Indra Zainal mengatakan dirinya mendapat laporan dari RT sekitar jam setengah 8 pagi. Kemudian Indra menjelaskan saat itu dirinya mendapat laporan kabar dari Yosef itu sebagai perampokan. Yeti sendiri mengaku sebelum tiba di TKP ia sempat pingsan sehingga ia baru tahu dari yang lain bahwa Tuti dan Amalia berada di dalam bagasi mobil dalam keadaan sudah tak bernyawa. Ia mengatakan saat mayat Tuti dan Amalia dipastikan di dalam bagasi, dirinya tak diperbolehkan. Sempat sumpah demi Allah, liciknya mulut Mimin istri muda Yosef kini jadi tersangka kasus Subang. Kini tersangka Mimin Mintarsi, istri muda Yosef sempat mengelak keterlibatan dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Semua terpatahkan setelah Danu tersangka lain membuat pengakuan terkait peran Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia terungkap. Mimin bahkan tegas tidak mengenal Danu yang jadi pembisik kasus tersebut. Melansir dari Tribun News Bogor, 2 tahun lalu, Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosef bahkan sampai bersumpah. Mimin membantah dirinya terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia pada 18 Agustus 2021. Adapun sosok Mimin sempat kuat dicurigai dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Terlebih Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosef dikabarkan tak akur dengan Tuti dan Amalia. Bahkan Mimin diisukan pernah bertengkar hebat dengan anak pertama Tuti sekaligus kakak Amalia, Yoris. Namun hal tersebut sempat dipatahkan Mimin dengan segala ucapannya saat itu. Salah satunya saat Mimin mengaku sedih atas kematian Tuti dan Amalia. 1 bulan setelah kejadian, Mimin baru buka suara. Dengan nada bicara tersendat, Mimin tegas membantah ia terlibat pembunuhan Tuti dan Amalia. Kok saya yang dipojokkan? Saya bersumpah demi Allah, saya tidak melakukan apapun, menyuruh ataupun merencanakan. Demi Allah Rasulullah, saya tidak tahu sama sekali, tutur Mimin. Meskipun membantah kerenggangan hubungannya dengan Tuti dan Amalia, Mimin tampak canggung kala ditanyai soal korban. Apalagi diketahui bahwa Mimin sama sekali tidak mau datang ke TKP, apalagi melayat saat Tuti dan Amalia hendak dimakamkan. Kala itu Mimin mengaku takut dan canggung. Kita serba salah, datang ke TKP, takut, iya itulah karena statusnya sebagai istri muda. Jadi merasa saya siapa, ujar Mimin. Perihal hubungannya dengan keluarga Tuti dan Amalia, Mimin mengurai fakta bahwa selama ini Mimin mengaku tidak berkomunikasi dengan korban. Disebut baik ya kita baik, gak ada komunikasi dengan korban. Kita anggap baik-baik saja, gak ada kontak sama sekali, kata Mimin. Namun diungkap Mimin, ia memang tidak akur dengan korban lantaran yayasan. Mimin yang bertindak sebagai pendiri yayasan tiba-tiba perannya sebagai bendahara digantikan oleh korban yakni Tuti. Sebelum Pak Yosef nikah sama saya tahun 2009 itu, Pak Yosef belum punya yayasan. Kita yang berjuang sekolah, kita cari siswa, ada siswa udah berjalan. 2 tahun itu saya di yayasan sebagai bendahara 2009 sampai 2011. Setelah itu diganti, saya tidak tahu, ungkap Mimin. Saat itu Mimin mengaku legowo saat ia tidak lagi dilibatkan dalam yayasan. Tak disangka di tahun 2023 Mimin justru dijadikan tersangka atas kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Respon saya saat bendahara yayasan diganti dengan Tuti dan Amalia, yaitu kan anak istrinya Yosef. Saya ini siapa? Saya ini istri kedua yang gak apa-apa, tidak masalah. 1 dari 5 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang jadi sorotan publik. Pasalnya tersangka bernama Mimin Mintarsi itu sempat mengelak atas keterlibatannya dalam kasus Subang tersebut. 2 tahun lalu Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosef bahkan sampai bersumpah. Mimin membantah dirinya terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia pada 18 Agustus 2021. Namun kini di tahun 2023 Mimin terbukti bersalah. Berdasarkan kesaksian dari Danu tersangka lain kasus Subang, peran Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia terungkap. Karenanya Mimin pun resmi dijadikan tersangka. Selain Mimin, ada 4 tersangka lainnya yang telah ditetapkan Polda Jabar. Mereka adalah Yosef, suami korban sekaligus suami Mimin, Arigi dan Abi anak kandung Mimin serta Danu keponakan korban Tuti. Kendati telah jadi tersangka, Mimin, Arigi, Abi dan Yosef tetap membantah keterlibatannya dalam kasus Subang. Mimin bahkan tegas tidak mengenal Danu yang jadi pembisik kasus tersebut. Perihal peran Mimin dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia, Rohman selaku pengacara Mimin enggan terbuka. Sosok Mimin.
Kini resmi jadi tersangka, sosok Mimin sempat jadi perbincangan usai kasus pembunuhan Tuti dan Amalia viral. Publik sempat mencurigai peranan Mimin dalam kasus tersebut. Terlebih Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosef dikabarkan tak akur dengan Tuti dan Amalia. Bahkan Mimin diisukan pernah bertengkar hebat dengan anak pertama Tuti sekaligus kakak Amalia, Yoris. Ditanya soal isu pertengkaran dengan keluarga korban, Mimin ogah menjawab. Namun saat ditanyai soal kematian Tuti dan Amalia, Mimin mengaku sedih. 1 bulan setelah kejadian, Mimin baru buka suara. Dengan nada bicara tersendat, Mimin tegas membantah ia terlibat pembunuhan Tuti dan Amalia. Meskipun membantah keregangan hubungannya dengan Tuti dan Amalia, Mimin tampak canggung kala ditanyai soal korban. Apalagi diketahui bahwa Mimin sama sekali tidak mau datang ke TKP, apalagi melayat saat Tuti dan Amalia hendak dimakamkan. Kala itu Mimin mengaku takut dan canggung. Bahwa selama ini Mimin mengaku tidak berkomunikasi dengan korban. Namun diungkap Mimin, ia memang tidak akur dengan korban lantaran yayasan. Mimin yang bertindak sebagai pendiri yayasan tiba-tiba perannya sebagai bendahara digantikan oleh korban yakni Tuti. Saat itu Mimin mengaku legowo saat ia tidak lagi dilibatkan dalam yayasan. Tak disangka di tahun 2023 Mimin justru dijadikan tersangka atas kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Sandiwara Yosef dan istri muda tutupi pembunuhan Tuti dan Amalia, nangis-nangis minta bantuan Jokowi. Beginilah sandiwara Yosef dan istri mudanya Mimin Mintarsi tersangka pelaku pembunuhan Ibu Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat. Seperti diketahui setelah 2 tahun menjadi misteri, akhirnya pembunuhan ibu dan anak di Subang terungkap. Di mana polisi menetapkan 5 tersangka pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang tersebut, yakni suami sekaligus ayah dari korban Yosef, Emram Danu alias Danu, keponakan Tuti. Mimin istri kedua Yosef, Arigi Reksa Pratama, anak dari Mimin, dan Abi, anak dari Mimin. Lantas bagaimana sandiwara Yosef menutupi kematian istri dan anaknya bersama istri mudanya Mimin tersebut hingga nangis-nangis minta bantuan Presiden Jokowi? Berikut Tribun Medan merangkumnya. Yosef temukan istri dan anaknya tewas. Pada saat itu, Yosef yang menemukan istri dan anaknya ditemukan dalam keadaan bersimbah darah di bagasi mobil Alphard. Yosef mengatakan ada banyak bercak darah pada mobil tersebut. Yosef minta kasus pembunuhan istri dan anaknya jangan redup. Diberitakan Tribun Jabar sebelumnya pada Jumat 16 September 2022, Yosef Hidayat, suami sekaligus ayah dari korban pembunuhan di Subang, sempat meminta kasus ini jangan sampai redup. Pada saat itu, kasus pembunuhan ibu dan anak ini belum menemukan tersangka. Namun kini tersangka kasus pembunuhan di Subang terungkap, salah satunya adalah Yosef sendiri. Ditetapkan menjadi tersangka, pengakuan-pengakuan terdahulu Yosef menjadi sorotan publik. Pada saat itu Yosef meminta menuntaskan kasus kematian dari 2 anggota keluarganya tersebut. Bahkan pada saat itu Yosef sudah menyurati Presiden Jokowi terkait kasus tewas istri dan anaknya tersebut. Kirim surat untuk Presiden. Yosef sempat meneteskan air mata saat membacakan isi surat yang intinya meminta agar kasus perampasan nyawa terhadap istri dan anaknya segera diungkap dan tidak dihentikan proses penyelidikannya. Surat untuk Presiden, Kompolnas, Menko Polhukam, dan Kapolri itu pun dikirimkan pada 18 Agustus 2022 lalu atau tepat setahun peristiwa itu terjadi. Peran Mimin istri muda Yosef habisi Tuti dan Amalia, curiga sempat kembalikan perhiasan korban usai meninggal. Mimin istri muda Yosef turut ditetapkan jadi tersangka dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Pembunuhan di Subang yang melibatkan Yosef, istri mudanya yakni Mimin, sempat diselubungi misteri selama 2 tahun. Kendati sudah jadi tersangka, Mimin sang istri muda belum ditahan pihak kepolisian Polda Jawa Barat. Lalu apa peran Mimin dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia? Melansir dari Tribun Sumsel, Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023, polisi sendiri sudah mengetahui peran dari Mimin istri muda Yosef. Namun hal tersebut belum diungkap ke publik lantaran tengah mendalami motif pembunuhan dilakukan Yosef. Sebelumnya, kecurigaan Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia sempat dikuak Yoris, anak pertama Yosef. Setelah pembunuhan ibu dan anak di Subang,
Yoris heran setelah didatangi istri muda Yosef, Mimin. Mimin memberikan barang pribadi milik Amalia Mustika Ratu. Pengacara Yoris, Leni Anggraeni, mengatakan maksud kedatangan Mimin untuk mengantar perhiasan milik Amalia Mustika Ratu. Amel itu kan sama Bu Tuti pakai perhiasan ketika kejadian pembunuhan, kenapa emasnya Amel ada di Pak Yosef? Kata Leni saat dihubungi tribunnews.bogor.com. Mimin mengatakan pada Yoris, emas Amel diberikan Mulyana pada Yosef. Sekadar informasi, Yosef adalah suami Tuti sekaligus ayah dari Yoris dan Amalia. Yosef memiliki istri muda bernama Mimin dan 2 anak, Arigi juga Abi. Yosef pun memiliki kakak bernama Mulyana, ayah dari Arif, anggota polisi di Polsek Jalan Cagat. Saya informasikan ke polisi. Gelang, kalung, cincin. Kan Amel memakai perhiasan, ketika dibunuh ada perhiasan menempel di tubuh. Kenapa emas itu dikembalikan ke pihak keluarga? Harusnya itu menjadi barang bukti, harusnya gak boleh berpindah. Siapa tahu ada sidik jari lagi nyeret nempel di gelangnya, di kalungnya, kata Leni. Sementara itu emas milik Tuti Suhartini masih ada di penyidik. Maka dari itulah, kata Leni Anggraeni, Yoris Raja Amarullah merasa curiga Yosef memang terlibat kasus Subang. Memang sudah merasa curiga setelah perkara ini diselidik Polda, kata Leni. Yoris juga merasa amat sedih setelah mengetahui ayahnya tega membunuh Tuti dan Amel. Walau demikian, kata Leni, Yoris tetap menghormati proses hukum yang berjalan. Kenapa menginginkan Mamah dan Amel gak ada dengan cara sadis seperti itu, kata Leni Anggraeni. Kronologi pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang sempat jadi misteri selama 2 tahun, akhirnya terungkap. Aksi sadis terhadap Tuti dan Amalia berlangsung dini hari hingga menjelang subuh. Adapun Danu, keponakan korban, kini jadi tersangka buka suara setelah menyimpan rahasia pembunuhan tersebut. Melansir dari tribunnews.bogor.com, Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023, polisi sendiri sudah menetapkan 5 orang tersangka termasuk Danu dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Ditkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan tersangka lainnya adalah Yosef, suami sekaligus ayah korban, Mimin istri muda Yosef, Arigi dan Abi anak. 2 tahun jadi misteri. Bercak merah bongkar sandiwara Yosef dan istri muda. Sandirawa Yosef dan istri mudanya Mimin Mintarsih, tersangka pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat, akhirnya terbongkar. Seperti diketahui, setelah 2 tahun menjadi misteri, pembunuhan ibu dan anak di Subang terungkap. Kasus ini sudah 2 tahun terhenti lantaran tidak menemukan titik terang atau bukti tambahan. Terungkapnya kasus ini setelah salah satu pelaku menyerahkan diri ke polisi. Kedua korban yang tewas dibunuh yakni Tuti dan Amalia. Aksi sadis pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia berlangsung dini hari hingga menjelang subuh. Adapun Danu, keponakan korban, kini jadi tersangka buka suara setelah menyimpan rahasia pembunuhan tersebut. Melansir dari tribunnews.bogor.com, Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023, polisi sendiri sudah menetapkan 5 orang tersangka termasuk Danu dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Ditkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan tersangka lainnya adalah Yosef, suami sekaligus ayah korban, Mimin istri muda Yosef, Arigi dan Abi anak kandung Mimin. Kombes Pol Surawan menerangkan, awalnya Danu disuruh untuk mengambil golok oleh Yosef. Diduga Yosef menghabisi istri dan anaknya menggunakan golok. Kendati demikian, polisi sudah bisa menahan 2 tersangka yakni Yosef dan Danu. Jika Danu ditahan karena telah membongkar kasus tersebut, Yosef justru berlainan. Polisi mantap memenjarakan Yosef karena sudah punya bukti kuat terkait pembunuhan Tuti dan Amalia. Sementara itu, istri muda Yosef dan 2 anaknya hingga kini belum dilakukan penahanan. Yosef sempat meneteskan air mata saat mengirim surat terbuka kepada Presiden Jokowi. Ia meminta kasus perampasan nyawa terhadap istri dan anaknya segera diungkap dan tidak dihentikan proses penyelidikan. Gelap mata, istri muda dan anak tiri ikut Yosef eksekusi ibu anak di Subang, motif hak waris yayasan. 2 tahun menjadi misteri, motif kematian ibu dan anak di Subang yang meninggal mengenaskan dalam bagasi mobil Alphard pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam, akhirnya terungkap. Hal ini diungkapkan oleh Ahmad Taufan, pengacara M. Ramdhanu alias Danu, selaku saksi kunci kepada pihak kepolisian. Sebagaimana dilansir dari Tribun Bogor,
tanggal 18 Oktober tahun 2023, kuat dugaan. Pokok persoalannya adalah pengelolaan Yayasan Bina Prestasi Nasional (YBPN) di Subang. Diduga istri muda Yosef yakni Mimin Mintarsih gelap mata dan ikut melakukan tindakan menghilangkan nyawa korban Tuti Suhartini, 55, dan Amalia Mustika Ratu, 23 korban ibu anak di Subang. Mimin diduga bersama dua anaknya, Arigi Reksa Pratama dan Abi yang kini ditetapkan sebagai tersangka bersama Yosef dan Danu, sudah gelap mata. Sebab pengelolaan yayasan diambil alih oleh Tuti yang menjadi bendahara dan Amalia sebagai sekretaris. Padahal, awalnya Miminlah yang menjadi bendahara dan berjuang membantu Yosef selaku pemilik yayasan membesarkan lembaga yang bergerak di bidang pendidikan tersebut, hingga memiliki banyak siswa. Namun, pada tahun 2011, pengelolaan diambil alih Tuti dan Amalia dengan Yoris anak dari Yosef dan Tuti yang menjadi ketua yayasan. Dari sinilah diduga hubungan kedua belah pihak yakni Tuti selaku istri tua dan Mimin selaku istri kedua dari Yosef mulai memanas. Dari awal membongkar kasus ini yang paling tepat adalah mencari motif. Bongkar dulu yayasan, kalau sudah dibongkar baru ketahuan, kata Ahmad Taufan. Apalagi sejak saat itu, keuangan Yosef dan Mimin terhenti sehingga terjadi aksi tersebut. Terkait dengan motifnya, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Surawan pada tanggal 18 Oktober tahun 2023 mengatakan, masih mendalaminya. Sementara terkait peran Danu hanya sebagai pengantar golok sekaligus menemani Yosef datang ke TKP, di mana saat itu ada Mimin dan dua anaknya. Sebab, Danu mengaku baru menyadari Yosef mengeksekusi Tuti dan Amel usai mendengar teriakan korban. Bahkan salah satu tersangka ikut membenturkan kepala korban ke tembok. Surawan mengatakan, dua tersangka sudah ditahan yakni Yosef dan M. Ramdhanu selaku keponakan korban Tuti sekaligus sepupu korban Amalia. Juga menetapkan tiga tersangka lainnya, Mimin selaku istri muda Yosef, Arigi Reksa Pratama dan Abi, anak tirinya Yosef. Tetapi baru Yosef dan Danu ditahan. Penemuan mayat seorang ibu dan anak perempuannya dalam bagasi mobil Alphard di rumahnya Kampung Cisoti, Desa Kecamatan Jalan Caga, Kabupaten Subang menggegerkan warga Rabu 18 Agustus 2021 lalu. Kini, tersangka pelaku kasus Subang perampasan nyawa Tuti dan Amalia di Subang telah terungkap. Kuasa hukum Yosef Ar-Rahman Hidayat mengatakan, kelima pelaku tersebut termasuk kliennya, istri mudanya Mimin dan kedua anaknya Arigi dan Abi serta Dano. Rincian kronologi lengkap dari kasus penemuan mayat di Subang itu pun belum diketahui. Saking lamanya pengungkapan kasus Subang tersebut, muncul tuduhan liar di masyarakat. Tak sedikit tuduhan yang tertuju kepada Yosef, suami Tuti sekaligus ayah dari Amalia. Pasalnya Yosef disebut-sebut sebagai saksi pertama yang berada di TKP. Kendati begitu, dari beberapa saksi, sebenarnya sudah terungkap kronologi kejadian awal mula Tuti dan Amalia ditemukan. Sebelum disebut penemuan mayat dalam bagasi, dugaan awal yang tersiar ke keluarga Tuti terkait kasus itu adalah penculikan dan perampokan. Hal ini diungkapkan kakak dari Tuti atau Uwa Amalia, Yeti Mulyati baru-baru ini saat ditemui pakar mikroekspresi Poppy Amalia. Yeti menerangkan kronologi kejadian sebelum mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Ia mengaku mendapat kabar pertama kali dari Yosef, suami Tuti. Yeti mengatakan saat itu Yosef memberikan kabar kepadanya bahwa Tuti dan Amalia diculik. Sontak saja Yeti heran sekaligus kaget karena penculikan menimpa Tuti dan Amalia. Setelah memberikan kabar itu, Yosef langsung mengatakan kepada Yeti untuk melapor ke kantor polisi. Yeti mengatakan kala itu Yosef membawa kabar tersebut sembari tergesa-gesa. Saat itu Yosef mengendarai sepeda motor Scoopy dan melaju cepat untuk memberikan kabar buruk tersebut. Tak hanya itu, kata Yeti, Yosef memberitahukan kabar tersebut sambil berteriak dan panik. Lebih lanjut, Yeti mengatakan saat mendapati kabar tersebut jam menunjukkan sekitar jam 7 atau setengah 8 pagi. Hal yang sama juga disaksikan oleh Kepala Desa Jalan Caga, Indra Zainal Alim. Indra Zainal mengatakan dirinya mendapat laporan dari RT sekitar jam setengah 8 pagi. Kemudian Indra menjelaskan saat itu dirinya mendapat laporan kabar dari Yosef itu sebagai perampokan. Yeti sendiri mengaku sebelum tiba di TKP ia sempat pingsan sehingga ia baru tahu dari yang lain bahwa Tuti dan Amalia berada di dalam bagasi mobil dalam keadaan sudah tak bernyawa. Ia mengatakan saat mayat Tuti dan Amalia dipastikan di dalam bagasi, dirinya tak diperbolehkan. Sempat sumpah demi Allah, liciknya mulut Mimin istri muda Yosef kini jadi tersangka kasus Subang.
Kini tersangka Mimin Mintarsi, istri muda Yosef, sempat mengelak keterlibatan dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Semua terpatahkan setelah Danu tersangka lain membuat pengakuan terkait peran Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia terungkap. Mimin bahkan tegas tidak mengenal Danu yang jadi pembisik kasus tersebut. Melansir dari Tribun News Bogor, 2 tahun lalu, Mimin yang berstatus sebagai istri muda Yosef bahkan sampai bersumpah. Mimin membantah dirinya terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia pada 18 Agustus 2021. Adapun sosok Mimin sempat kuat dicurigai dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Terlebih Mimin yang berstatus sebagai istri muda Yosef dikabarkan tak akur dengan Tuti dan Amalia. Bahkan Mimin diisukan pernah bertengkar hebat dengan anak pertama Tuti sekaligus kakak Amalia, Yoris. Namun hal tersebut sempat dipatahkan Mimin dengan segala ucapannya saat itu. Salah satunya saat Mimin mengaku sedih atas kematian Tuti dan Amalia. 1 bulan setelah kejadian, Mimin baru buka suara. Dengan nada bicara tersendat, Mimin tegas membantah ia terlibat pembunuhan Tuti dan Amalia. Kok saya yang dipojokkan? Saya bersumpah demi Allah, saya tidak melakukan apapun, menyuruh ataupun merencanakan. Demi Allah Rasulullah, saya tidak tahu sama sekali, tutur Mimin. Meskipun membantah kerenggangan hubungannya dengan Tuti dan Amalia, Mimin tampak canggung kala ditanyai soal korban. Apalagi diketahui bahwa Mimin sama sekali tidak mau datang ke TKP, apalagi melayat saat Tuti dan Amalia hendak dimakamkan. Kala itu Mimin mengaku takut dan canggung. Kita serba salah, datang ke TKP takut, iya itulah karena statusnya sebagai istri muda. Jadi merasa saya siapa, ujar Mimin. Perihal hubungannya dengan keluarga Tuti dan Amalia, Mimin mengurai fakta bahwa selama ini Mimin mengaku tidak berkomunikasi dengan korban. Disebut baik ya kita baik, gak ada komunikasi dengan korban. Kita anggap baik-baik saja, gak ada kontak sama sekali, kata Mimin. Namun diungkap Mimin, ia memang tidak akur dengan korban lantaran yayasan. Mimin yang bertindak sebagai pendiri yayasan tiba-tiba perannya sebagai bendahara digantikan oleh korban yakni Tuti. Sebelum Pak Yosef nikah sama saya tahun 2009 itu, Pak Yosef belum punya yayasan. Kita yang berjuang sekolah, kita cari siswa, ada siswa, udah berjalan. 2 tahun itu saya di yayasan sebagai bendahara 2009 sampai 2011. Setelah itu diganti, saya tidak tahu, ungkap Mimin. Saat itu Mimin mengaku legowo saat ia tidak lagi dilibatkan dalam yayasan. Tak disangka di tahun 2023 Mimin justru dijadikan tersangka atas kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Respon saya saat bendahara yayasan diganti dengan Tuti dan Amalia, yaitu kan anak istrinya Yosef. Saya ini siapa? Saya ini istri kedua yang gak apa-apa, tidak masalah. 1 dari 5 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang jadi sorotan publik. Pasalnya tersangka bernama Mimin Mintarsi itu sempat mengelak atas keterlibatannya dalam kasus Subang tersebut. 2 tahun lalu Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosef bahkan sampai bersumpah. Mimin membantah dirinya terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia pada 18 Agustus 2021. Namun kini di tahun 2023 Mimin terbukti bersalah. Berdasarkan kesaksian dari Danu tersangka lain kasus Subang, peran Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia terungkap. Karenanya Mimin pun resmi dijadikan tersangka. Selain Mimin, ada 4 tersangka lainnya yang telah ditetapkan Polda Jabar. Mereka adalah Yosef, suami korban sekaligus suami Mimin, Arigi dan Abi anak kandung Mimin serta Danu keponakan korban Tuti. Kendati telah jadi tersangka, Mimin, Arigi, Abi dan Yosef tetap membantah keterlibatannya dalam kasus Subang. Mimin bahkan tegas tidak mengenal Danu yang jadi pembisik kasus tersebut. Perihal peran Mimin dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia, Rohman selaku pengacara Mimin enggan terbuka. Sosok Mimin kini resmi jadi tersangka. Sosok Mimin sempat jadi perbincangan usai kasus pembunuhan Tuti dan Amalia viral. Publik sempat mencurigai peranan Mimin dalam kasus tersebut. Terlebih Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosef dikabarkan tak akur dengan Tuti dan Amalia. Bahkan Mimin diisukan pernah bertengkar hebat dengan anak pertama Tuti sekaligus kakak Amalia, Yoris. Ditanya soal isu pertengkaran dengan keluarga korban, Mimin ogah menjawab. Namun saat ditanyai soal kematian Tuti dan Amalia, Mimin mengaku sedih. 1 bulan setelah kejadian, Mimin baru buka suara. Dengan nada bicara tersendat, Mimin tegas membantah ia terlibat pembunuhan Tuti dan Amalia. Meskipun membantah keregangan hubungannya dengan Tuti dan Amalia, Mimin tampak canggung kala ditanyai soal korban. Apalagi diketahui bahwa Mimin sama sekali tidak mau datang ke TKP, apalagi melayat saat Tuti dan Amalia hendak dimakamkan. Kala itu Mimin mengaku takut dan canggung. Bahwa selama ini Mimin mengaku tidak berkomunikasi dengan korban. Namun diungkap Mimin, ia memang tidak akur dengan korban lantaran yayasan.
Mimin yang bertindak sebagai pendiri yayasan tiba-tiba perannya sebagai bendahara digantikan oleh korban yakni Tuti. Saat itu Mimin mengaku legowo saat ia tidak lagi dilibatkan dalam yayasan. Tak disangka di tahun 2023 Mimin justru dijadikan tersangka atas kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Sandiwara Yosef dan istri muda tutupi pembunuhan Tuti dan Amalia, nangis-nangis minta bantuan Jokowi. Beginilah sandiwara Yosef dan istri mudanya Mimin Mintarsi tersangka pelaku pembunuhan Ibu Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat. Seperti diketahui setelah 2 tahun menjadi misteri, akhirnya pembunuhan ibu dan anak di Subang terungkap, di mana polisi menetapkan 5 tersangka pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang tersebut, yakni suami sekaligus ayah dari korban Yosef, M. Ramdhanu alias Danu, keponakan Tuti, Mimin istri kedua Yosef, Arigi Reksa Pratama, anak dari Mimin, dan Abi, anak dari Mimin. Lantas bagaimana sandiwara Yosef menutupi kematian istri dan anaknya bersama istri mudanya Mimin tersebut hingga nangis-nangis minta bantuan Presiden Jokowi? Berikut Tribun Medan merangkumnya. Yosef temukan istri dan anaknya tewas. Pada saat itu, Yosef yang menemukan istri dan anaknya ditemukan dalam keadaan bersimbah darah di bagasi mobil Alphard. Yosef mengatakan ada banyak bercak darah pada mobil tersebut. Yosef minta kasus pembunuhan istri dan anaknya jangan redup. Diberitakan Tribun Jabar sebelumnya pada Jumat 16 September 2022, Yosef Hidayat, suami sekaligus ayah dari korban pembunuhan di Subang, sempat meminta kasus ini jangan sampai redup. Pada saat itu, kasus pembunuhan ibu dan anak ini belum menemukan tersangka. Namun kini tersangka kasus pembunuhan di Subang terungkap, salah satunya adalah Yosef sendiri. Ditetapkan menjadi tersangka, pengakuan-pengakuan terdahulu Yosef menjadi sorotan publik. Pada saat itu, Yosef meminta menuntaskan kasus kematian dari 2 anggota keluarganya tersebut. Bahkan pada saat itu, Yosef sudah menyurati Presiden Jokowi terkait kasus tewas istri dan anaknya tersebut. Kirim surat untuk Presiden. Yosef sempat meneteskan air mata saat membacakan isi surat yang intinya meminta agar kasus perampasan nyawa terhadap istri dan anaknya segera diungkap dan tidak dihentikan proses penyelidikannya. Surat untuk Presiden, Kompolnas, Menko Polhukam, dan Kapolri itu pun dikirimkan pada 18 Agustus 2022 lalu atau tepat setahun peristiwa itu terjadi. Peran Mimin istri muda Yosef habisi Tuti dan Amalia, curiga sempat kembalikan perhiasan korban usai meninggal. Mimin istri muda Yosef turut ditetapkan jadi tersangka dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Pembunuhan di Subang yang melibatkan Yosef, istri mudanya yakni Mimin, sempat diselubungi misteri selama 2 tahun. Kendati sudah jadi tersangka, Mimin sang istri muda belum ditahan pihak kepolisian Polda Jawa Barat. Lalu apa peran Mimin dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia? Melansir dari Tribun Sumsel, Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023, polisi sendiri sudah mengetahui peran dari Mimin istri muda Yosef. Namun hal tersebut belum diungkap ke publik lantaran tengah mendalami motif pembunuhan dilakukan Yosef. Sebelumnya, kecurigaan Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia sempat dikuak Yoris, anak pertama Yosef. Setelah pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yoris heran setelah didatangi istri muda Yosef, Mimin. Mimin memberikan barang pribadi milik Amalia Mustika Ratu. Pengacara Yoris, Leni Anggraeni, mengatakan maksud kedatangan Mimin untuk mengantar perhiasan milik Amalia Mustika Ratu. Amel itu kan sama Bu Tuti pakai perhiasan ketika kejadian pembunuhan, kenapa emasnya Amel ada di Pak Yosef? Kata Leni saat dihubungi tribunnews.bogor.com. Mimin mengatakan pada Yoris, emas Amel diberikan Mulyana pada Yosef. Sekadar informasi, Yosef adalah suami Tuti sekaligus ayah dari Yoris dan Amalia. Yosef memiliki istri muda bernama Mimin dan 2 anak, Arigi juga Abi. Yosef pun memiliki kakak bernama Mulyana, ayah dari Arif, anggota polisi di Polsek Jalan Cagat. Saya informasikan ke polisi, gelang, kalung, cincin. Kan Amel memakai perhiasan, ketika dibunuh ada perhiasan menempel di tubuh. Kenapa emas itu dikembalikan ke pihak keluarga? Harusnya itu menjadi barang bukti, harusnya gak boleh berpindah,
Siapa tahu ada sidik jari lagi nyeret nempel di gelangnya di kalungnya, kata Leni. Sementara itu emas milik Tuti Suhartini masih ada di penyidik. Maka dari itulah, kata Leni Anggraeni, Yoris Raja Amarullah merasa curiga Yosef memang terlibat kasus Subang. Memang sudah merasa curiga setelah perkara ini diselidik Polda, kata Leni. Yoris juga merasa amat sedih setelah mengetahui ayahnya tega membunuh Tuti dan Amel. Walau demikian, kata Leni, Yoris tetap menghormati proses hukum yang berjalan. Kenapa menginginkan Mamah dan Amel gak ada dengan cara sadis seperti itu, kata Leni Anggraeni. Kronologi pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang sempat jadi misteri selama 2 tahun, akhirnya terungkap. Aksi sadis terhadap Tuti dan Amalia berlangsung dini hari hingga menjelang subuh. Adapun Danu, keponakan korban, kini jadi tersangka buka suara setelah menyimpan rahasia pembunuhan tersebut. Melansir dari tribunnewsbogor.com, Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023, polisi sendiri sudah menetapkan 5 orang tersangka termasuk Danu dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Ditkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan tersangka lainnya adalah Yosef, suami sekaligus ayah korban, Mimin istri muda Yosef, Arigi dan Abi anak. 2 tahun jadi misteri. Bercak merah bongkar sandiwara Yosef dan istri muda. Sandirawa Yosef dan istri mudanya Mimin Mintarsih, tersangka pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat, akhirnya terbongkar. Seperti diketahui, setelah 2 tahun menjadi misteri, pembunuhan ibu dan anak di Subang terungkap. Kasus ini sudah 2 tahun terhenti lantaran tidak menemukan titik terang atau bukti tambahan. Terungkapnya kasus ini setelah salah satu pelaku menyerahkan diri ke polisi. Kedua korban yang tewas dibunuh yakni Tuti dan Amalia. Aksi sadis pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia berlangsung dini hari hingga menjelang subuh. Adapun Danu, keponakan korban, kini jadi tersangka buka suara setelah menyimpan rahasia pembunuhan tersebut. Melansir dari tribunnewsbogor.com, Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023, polisi sendiri sudah menetapkan 5 orang tersangka termasuk Danu dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Ditkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan tersangka lainnya adalah Yosef, suami sekaligus ayah korban, Mimin istri muda Yosef, Arigi dan Abi anak kandung Mimin. Kombes Pol Surawan menerangkan, awalnya Danu disuruh untuk mengambil golok oleh Yosef. Diduga Yosef menghabisi istri dan anaknya menggunakan golok. Kendati demikian, polisi sudah bisa menahan 2 tersangka yakni Yosef dan Danu. Jika Danu ditahan karena telah membongkar kasus tersebut, Yosef justru berlainan. Polisi mantap memenjarakan Yosef karena sudah punya bukti kuat terkait pembunuhan Tuti dan Amalia. Sementara itu, istri muda Yosef dan 2 anaknya hingga kini belum dilakukan penahanan. Yosef sempat meneteskan air mata saat mengirim surat terbuka kepada Presiden Jokowi. Ia meminta kasus perampasan nyawa terhadap istri dan anaknya segera diungkap dan tidak dihentikan proses penyelidikan. Gelap mata, istri muda dan anak tiri ikut Yosef eksekusi ibu anak di Subang, motif hak waris yayasan. 2 tahun menjadi misteri, motif kematian ibu dan anak di Subang yang meninggal mengenaskan dalam bagasi mobil Alphard pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam, akhirnya terungkap. Hal ini diungkapkan oleh Ahmad Taufan, pengacara M. Ramdhanu alias Danu, selaku saksi kunci kepada pihak kepolisian. Sebagaimana dilansir dari Tribun Bogor, tanggal 18 Oktober tahun 2023, kuat dugaan, pokok persoalannya adalah pengelolaan Yayasan Bina Prestasi Nasional (YBPN) di Subang. Diduga istri muda Yosef yakni Mimin Mintarsih gelap mata dan ikut melakukan tindakan menghilangkan nyawa korban Tuti Suhartini, 55, dan Amalia Mustika Ratu, 23, korban ibu anak di Subang. Mimin diduga bersama 2 anaknya, Arigi Reksa Pratama dan Abi yang kini ditetapkan sebagai tersangka bersama Yosef dan Danu, sudah gelap mata. Sebab pengelolaan yayasan diambil alih oleh Tuti yang menjadi bendahara dan Amalia sebagai sekretaris. Padahal, awalnya Miminlah yang menjadi bendahara dan berjuang membantu Yosef selaku pemilik yayasan membesarkan lembaga yang bergerak di bidang pendidikan tersebut, hingga memiliki banyak siswa. Namun, pada tahun 2011,
Pengelolaan diambil alih Tuti dan Amalia dengan Yoris anak dari Yosef dan Tuti yang menjadi ketua yayasan. Dari sinilah diduga hubungan kedua belah pihak yakni Tuti selaku istri tua dan Mimin selaku istri kedua dari Yosef mulai memanas. Dari awal membongkar kasus ini yang paling tepat adalah mencari motif. Bongkar dulu yayasan, kalau sudah dibongkar baru ketahuan, kata Ahmad Taufan. Apalagi sejak saat itu, keuangan Yosef dan Mimin terhenti sehingga terjadi aksi tersebut. Terkait dengan motifnya, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Surawan pada tanggal 18 Oktober tahun 2023 mengatakan, masih mendalaminya. Sementara terkait peran Danu hanya sebagai pengantar golok sekaligus menemani Yosef datang ke TKP, di mana saat itu ada Mimin dan dua anaknya. Sebab, Danu mengaku baru menyadari Yosef mengeksekusi Tuti dan Amel usai mendengar teriakan korban. Bahkan salah satu tersangka ikut membenturkan kepala korban ke tembok. Surawan mengatakan, dua tersangka sudah ditahan yakni Yosef dan M. Ramdhanu selaku keponakan korban Tuti sekaligus sepupu korban Amalia. Juga menetapkan tiga tersangka lainnya, Mimin selaku istri muda Yosef, Arigi Reksa Pratama dan Abi, anak tirinya Yosef. Tetapi baru Yosef dan Danu ditahan. Penemuan mayat seorang ibu dan anak perempuannya dalam bagasi mobil Alphard di rumahnya Kampung Cisoti, Desa Kecamatan Jalan Caga, Kabupaten Subang menggegerkan warga Rabu 18 Agustus 2021 lalu. Kini, tersangka pelaku kasus Subang perampasan nyawa Tuti dan Amalia di Subang telah terungkap. Kuasa hukum Yosef Ar-Rahman Hidayat mengatakan, kelima pelaku tersebut termasuk kliennya, istri mudanya Mimin dan kedua anaknya Arigi dan Abi serta Dano. Rincian kronologi lengkap dari kasus penemuan mayat di Subang itu pun belum diketahui. Saking lamanya pengungkapan kasus Subang tersebut, muncul tuduhan liar di masyarakat. Tak sedikit tuduhan yang tertuju kepada Yosef, suami Tuti sekaligus ayah dari Amalia. Pasalnya Yosef disebut-sebut sebagai saksi pertama yang berada di TKP. Kendati begitu, dari beberapa saksi, sebenarnya sudah terungkap kronologi kejadian awal mula Tuti dan Amalia ditemukan. Sebelum disebut penemuan mayat dalam bagasi, dugaan awal yang tersiar ke keluarga Tuti terkait kasus itu adalah penculikan dan perampokan. Hal ini diungkapkan kakak dari Tuti atau Uwa Amalia, Yeti Mulyati baru-baru ini saat ditemui pakar mikroekspresi Poppy Amalia. Yeti menerangkan kronologi kejadian sebelum mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Ia mengaku mendapat kabar pertama kali dari Yosef, suami Tuti. Yeti mengatakan saat itu Yosef memberikan kabar kepadanya bahwa Tuti dan Amalia diculik. Sontak saja Yeti heran sekaligus kaget karena penculikan menimpa Tuti dan Amalia. Setelah memberikan kabar itu, Yosef langsung mengatakan kepada Yeti untuk melapor ke kantor polisi. Yeti mengatakan kala itu Yosef membawa kabar tersebut sembari tergesa-gesa. Saat itu Yosef mengendarai sepeda motor Scoopy dan melaju cepat untuk memberikan kabar buruk tersebut. Tak hanya itu, kata Yeti, Yosef memberitahukan kabar tersebut sambil berteriak dan panik. Lebih lanjut, Yeti mengatakan saat mendapati kabar tersebut jam menunjukkan sekitar jam 7 atau setengah 8 pagi. Hal yang sama juga disaksikan oleh Kepala Desa Jalan Caga, Indra Zainal Alim. Indra Zainal mengatakan dirinya mendapat laporan dari RT sekitar jam setengah 8 pagi. Kemudian Indra menjelaskan saat itu dirinya mendapat laporan kabar dari Yosef itu sebagai perampokan. Yeti sendiri mengaku sebelum tiba di TKP ia sempat pingsan sehingga ia baru tahu dari yang lain bahwa Tuti dan Amalia berada di dalam bagasi mobil dalam keadaan sudah tak bernyawa. Ia mengatakan saat mayat Tuti dan Amalia dipastikan di dalam bagasi, dirinya tak diperbolehkan. Sempat sumpah demi Allah, liciknya mulut Mimin istri muda Yosef kini jadi tersangka kasus Subang. Kini tersangka Mimin Mintarsi, istri muda Yosef sempat mengelak keterlibatan dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Semua terpatahkan setelah Danu tersangka lain membuat pengakuan terkait peran Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia terungkap. Mimin bahkan tegas tidak mengenal Danu yang jadi pembisik kasus tersebut. Melasih dari Tribun News Bogor, 2 tahun lalu, Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosef bahkan sampai bersumpah. Mimin membantah dirinya terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia pada 18 Agustus 2021. Adapun sosok Mimin sempat kuat dicurigai dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Terlebih Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosef dikabarkan tak akur dengan Tuti dan Amalia. Bahkan Mimin diisukan pernah bertengkar hebat dengan anak pertama Tuti sekaligus kakak Amalia, Yoris. Namun hal tersebut sempat dipatahkan Mimin dengan segala ucapannya saat itu.
Salah satunya saat Mimin mengaku sedih atas kematian Tuti dan Amalia. 1 bulan setelah kejadian, Mimin baru buka suara. Dengan nada bicara tersendat, Mimin tegas membantah ia terlibat pembunuhan Tuti dan Amalia. Kok saya yang dipojokkan? Saya bersumpah demi Allah, saya tidak melakukan apapun, menyuruh ataupun merencanakan. Demi Allah Rasulullah, saya tidak tahu sama sekali, tutur Mimin. Meskipun membantah kerenggangan hubungannya dengan Tuti dan Amalia, Mimin tampak canggung kala ditanyai soal korban. Apalagi diketahui bahwa Mimin sama sekali tidak mau datang ke TKP, apalagi melayat saat Tuti dan Amalia hendak dimakamkan. Kala itu Mimin mengaku takut dan canggung. Kita serba salah. Datang ke TKP, takut, ia itulah karena statusnya sebagai istri muda. Jadi merasa saya siapa, ujar Mimin. Perihal hubungannya dengan keluarga Tuti dan Amalia, Mimin mengurai fakta bahwa selama ini Mimin mengaku tidak berkomunikasi dengan korban. Disebut baik ya kita baik, gak ada komunikasi dengan korban. Kita anggap baik-baik saja, gak ada kontak sama sekali, kata Mimin. Namun diungkap Mimin, ia memang tidak akur dengan korban lantaran yayasan. Mimin yang bertindak sebagai pendiri yayasan tiba-tiba perannya sebagai bendahara digantikan oleh korban yakni Tuti. Sebelum Pak Yosep nikah sama saya tahun 2009 itu, Pak Yosep belum punya yayasan. Kita yang berjuang sekolah, kita cari siswa, ada siswa, udah berjalan. 2 tahun itu saya di yayasan sebagai bendahara, 2009 sampai 2011. Setelah itu diganti, saya tidak tahu, ungkap Mimin. Saat itu Mimin mengaku legowo saat ia tidak lagi dilibatkan dalam yayasan. Tak disangka di tahun 2023 Mimin justru dijadikan tersangka atas kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Respon saya saat bendahara yayasan diganti dengan Tuti dan Amalia, yaitu kan anak istrinya Yosep. Saya ini siapa? Saya ini istri kedua yang gak apa-apa, tidak masalah. 1 dari 5 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang jadi sorotan publik. Pasalnya tersangka bernama Mimin Mintarsi itu sempat mengelak atas keterlibatannya dalam kasus Subang tersebut. 2 tahun lalu Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosep bahkan sampai bersumpah. Mimin membantah dirinya terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia pada 18 Agustus 2021. Namun kini di tahun 2023 Mimin terbukti bersalah. Berdasarkan kesaksian dari Danu tersangka lain kasus Subang, peran Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia terungkap. Karenanya Mimin pun resmi dijadikan tersangka. Selain Mimin, ada 4 tersangka lainnya yang telah ditetapkan Polda Jabar. Mereka adalah Yosep, suami korban sekaligus suami Mimin, Arigi dan Abi anak kandung Mimin serta Danu keponakan korban Tuti. Kendati telah jadi tersangka, Mimin, Arigi, Abi dan Yosep tetap membantah keterlibatannya dalam kasus Subang. Mimin bahkan tegas tidak mengenal Danu yang jadi pembisik kasus tersebut. Perihal peran Mimin dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia, Rohman selaku pengacara Mimin enggan terbuka. Sosok Mimin kini resmi jadi tersangka. Sosok Mimin sempat jadi perbincangan usai kasus pembunuhan Tuti dan Amalia viral. Publik sempat mencurigai peranan Mimin dalam kasus tersebut. Terlebih Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosep dikabarkan tak akur dengan Tuti dan Amalia. Bahkan Mimin diisukan pernah bertengkar hebat dengan anak pertama Tuti sekaligus kakak Amalia, Yoris. Ditanya soal isu pertengkaran dengan keluarga korban, Mimin ogah menjawab. Namun saat ditanyai soal kematian Tuti dan Amalia, Mimin mengaku sedih. 1 bulan setelah kejadian, Mimin baru buka suara. Dengan nada bicara tersendat, Mimin tegas membantah ia terlibat pembunuhan Tuti dan Amalia. Meskipun membantah keregangan hubungannya dengan Tuti dan Amalia, Mimin tampak canggung kala ditanyai soal korban. Apalagi diketahui bahwa Mimin sama sekali tidak mau datang ke TKP, apalagi melayat saat Tuti dan Amalia hendak dimakamkan. Kala itu Mimin mengaku takut dan canggung. Bahwa selama ini Mimin mengaku tidak berkomunikasi dengan korban. Namun diungkap Mimin, ia memang tidak akur dengan korban lantaran yayasan. Mimin yang bertindak sebagai pendiri yayasan tiba-tiba perannya sebagai bendahara digantikan oleh korban yakni Tuti. Saat itu Mimin mengaku legowo saat ia tidak lagi dilibatkan dalam yayasan. Tak disangka di tahun 2023 Mimin justru dijadikan tersangka atas kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Sandiwara Yosep dan istri muda tutupi pembunuhan Tuti dan Amalia, nangis-nangis minta bantuan Jokowi. Beginilah sandiwara Yosep dan istri mudanya Mimin Mintarsi tersangka pelaku pembunuhan Ibu Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat. Seperti diketahui setelah 2 tahun menjadi misteri, akhirnya pembunuhan ibu dan anak di Subang terungkap. Di mana polisi menetapkan 5 tersangka pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang tersebut, yakni suami sekaligus ayah dari korban Yosep, Emram Danu alias Danu keponakan Tuti. Mimin istri kedua Yosep, Arigi Reksa Pratama anak dari Mimin dan Abi anak dari Mimin. Lantas bagaimana sandiwara Yosep menutupi kematian istri dan anaknya bersama istri mudanya Mimin tersebut hingga nangis-nangis minta bantuan Presiden Jokowi?
Berikut Tribun Medan merangkumnya. Yosef temukan istri dan anaknya tewas. Pada saat itu, Yosef yang menemukan istri dan anaknya ditemukan dalam keadaan bersimbah darah di bagasi mobil Alphard. Yosef mengatakan ada banyak bercak darah pada mobil tersebut. Yosef minta kasus pembunuhan istri dan anaknya jangan redup. Diberitakan Tribun Jabar sebelumnya pada Jumat 16 September 2022, Yosef Hidayat, suami sekaligus ayah dari korban pembunuhan di Subang, sempat meminta kasus ini jangan sampai redup. Pada saat itu, kasus pembunuhan ibu dan anak ini belum menemukan tersangka. Namun kini tersangka kasus pembunuhan di Subang terungkap, salah satunya adalah Yosef sendiri. Ditetapkan menjadi tersangka, pengakuan-pengakuan terdahulu Yosef menjadi sorotan publik. Pada saat itu, Yosef meminta menuntaskan kasus kematian dari 2 anggota keluarganya tersebut. Bahkan pada saat itu, Yosef sudah menyurati Presiden Jokowi terkait kasus tewas istri dan anaknya tersebut. Kirim surat untuk Presiden. Yosef sempat meneteskan air mata saat membacakan isi surat yang intinya meminta agar kasus perampasan nyawa terhadap istri dan anaknya segera diungkap dan tidak dihentikan proses penyelidikannya. Surat untuk Presiden, Kompolnas, Menko Polhukam, dan Kapolri itu pun dikirimkan pada 18 Agustus 2022 lalu atau tepat setahun peristiwa itu terjadi. Peran Mimin istri muda Yosef Habisi Tuti dan Amalia, curiga sempat kembalikan perhiasan korban usai meninggal. Mimin istri muda Yosef turut ditetapkan jadi tersangka dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Pembunuhan di Subang yang melibatkan Yosef, istri mudanya yakni Mimin, sempat diselubungi misteri selama 2 tahun. Kendati sudah jadi tersangka, Mimin sang istri muda belum ditahan pihak kepolisian Polda Jawa Barat. Lalu apa peran Mimin dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia? Melansir dari Tribun Sumsel, Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023, polisi sendiri sudah mengetahui peran dari Mimin istri muda Yosef. Namun hal tersebut belum diungkap ke publik lantaran tengah mendalami motif pembunuhan dilakukan Yosef. Sebelumnya, kecurigaan Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia sempat dikuak Yoris, anak pertama Yosef. Setelah pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yoris heran setelah didatangi istri muda Yosef, Mimin. Mimin memberikan barang pribadi milik Amalia Mustika Ratu. Pengacara Yoris, Leni Anggraeni, mengatakan maksud kedatangan Mimin untuk mengantar perhiasan milik Amalia Mustika Ratu. Amel itu kan sama Bu Tuti pakai perhiasan ketika kejadian pembunuhan, kenapa emasnya Amel ada di Pak Yosef? Kata Leni saat dihubungi tribunnews.bogor.com. Mimin mengatakan pada Yoris, emas Amel diberikan Mulyana pada Yosef. Sekadar informasi, Yosef adalah suami Tuti sekaligus ayah dari Yoris dan Amalia. Yosef memiliki istri muda bernama Mimin dan 2 anak, Arigi juga Abi. Yosef pun memiliki kakak bernama Mulyana, ayah dari Arif, anggota polisi di Polsek Jalan Cagak. Saya informasikan ke polisi, gelang, kalung, cincin. Kan Amel memakai perhiasan, ketika dibunuh ada perhiasan menempel di tubuh. Kenapa emas itu dikembalikan ke pihak keluarga? Harusnya itu menjadi barang bukti, harusnya gak boleh berpindah. Siapa tahu ada sidik jari lagi nyeret nempel di gelangnya, di kalungnya, kata Leni. Sementara itu emas milik Tuti Suhartini masih ada di penyidik. Maka dari itulah, kata Leni Anggraeni, Yoris Raja Amarullah merasa curiga Yosef memang terlibat kasus Subang. Memang sudah merasa curiga setelah perkara ini diselidik Polda, kata Leni. Yoris juga merasa amat sedih setelah mengetahui ayahnya tega membunuh Tuti dan Amel. Walau demikian, kata Leni, Yoris tetap menghormati proses hukum yang berjalan. Kenapa menginginkan Mamah dan Amel gak ada dengan cara sadis seperti itu, kata Leni Anggraeni. Kronologi pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang sempat jadi misteri selama 2 tahun, akhirnya terungkap. Aksi sadis terhadap Tuti dan Amalia berlangsung dini hari hingga menjelang subuh. Adapun Danu, keponakan korban, kini jadi tersangka buka suara setelah menyimpan rahasia pembunuhan tersebut. Melansir dari tribunnews.bogor.com,
Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023 polisi sendiri sudah menetapkan 5 orang tersangka termasuk Danu dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Ditkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan tersangka lainnya adalah Yosef suami sekaligus ayah korban, Mimin istri muda Yosef, Arigi dan Abi anak 2 tahun jadi misteri. Bercat merah bongkar sandiwara Yosef dan istri muda. Sandirawa Yosef dan istri mudanya Mimin Mintarsih tersangka pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat akhirnya terbongkar. Seperti diketahui, setelah 2 tahun menjadi misteri, pembunuhan ibu dan anak di Subang terungkap. Kasus ini sudah 2 tahun terhenti lantaran tidak menemukan titik terang atau bukti tambahan. Terungkapnya kasus ini setelah salah satu pelaku menyerahkan diri ke polisi. Kedua korban yang tewas dibunuh yakni Tuti dan Amalia. Aksi sadis pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia berlangsung dini hari hingga menjelang subuh. Adapun Danu keponakan korban kini jadi tersangka buka suara setelah menyimpan rahasia pembunuhan tersebut. Melansir dari tribunnews.bogor.com, Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023 polisi sendiri sudah menetapkan 5 orang tersangka termasuk Danu dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Ditkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan tersangka lainnya adalah Yosef suami sekaligus ayah korban, Mimin istri muda Yosef, Arigi dan Abi anak kandung Mimin. Kombes Pol Surawan menerangkan, awalnya Danu disuruh untuk mengambil golok oleh Yosef. Diduga Yosef menghabisi istri dan anaknya menggunakan golok. Kendati demikian, polisi sudah bisa menahan 2 tersangka yakni Yosef dan Danu. Jika Danu ditahan karena telah membongkar kasus tersebut, Yosef justru berlainan. Polisi mantap memenjarakan Yosef karena sudah punya bukti kuat terkait pembunuhan Tuti dan Amalia. Sementara itu, istri muda Yosef dan 2 anaknya hingga kini belum dilakukan penahanan. Yosef sempat meneteskan air mata saat mengirim surat terbuka kepada Presiden Jokowi. Ia meminta kasus perampasan nyawa terhadap istri dan anaknya segera diungkap dan tidak dihentikan proses penyelidikan. Gelap mata, istri muda dan anak tiri ikut Yosef eksekusi ibu anak di Subang, motif hak waris yayasan. 2 tahun menjadi misteri, motif kematian ibu dan anak di Subang yang meninggal mengenaskan dalam bagasi mobil Alphard pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam, akhirnya terungkap. Hal ini diungkapkan oleh Ahmad Taufan, pengacara M. Ramdhanu alias Danu, selaku saksi kunci kepada pihak kepolisian. Sebagaimana dilansir dari Tribun Bogor, tanggal 18 Oktober tahun 2023, kuat dugaan, pokok persoalannya adalah pengelolaan Yayasan Bina Prestasi Nasional (YBPN) di Subang. Diduga istri muda Yosef yakni Mimin Mintarsih gelap mata dan ikut melakukan tindakan menghilangkan nyawa korban Tuti Suhartini, 55, dan Amalia Mustika Ratu, 23 korban ibu anak di Subang. Mimin diduga bersama 2 anaknya, Arigi Reksa Pratama dan Abi yang kini ditetapkan sebagai tersangka bersama Yosef dan Danu, sudah gelap mata. Sebab, pengelolaan yayasan diambil alih oleh Tuti yang menjadi bendahara dan Amalia sebagai sekretaris. Padahal, awalnya Miminlah yang menjadi bendahara dan berjuang membantu Yosef selaku pemilik yayasan membesarkan lembaga yang bergerak di bidang pendidikan tersebut, hingga memiliki banyak siswa. Namun, pada tahun 2011, pengelolaan diambil alih Tuti dan Amalia dengan Yoris anak dari Yosef dan Tuti yang menjadi ketua yayasan. Dari sinilah diduga hubungan kedua belah pihak yakni Tuti selaku istri tua dan Mimin selaku istri kedua dari Yosef mulai memanas. Dari awal membongkar kasus ini yang paling tepat adalah mencari motif. Bongkar dulu yayasan, kalau sudah dibongkar baru ketahuan, kata Ahmad Taufan. Apalagi sejak saat itu, keuangan Yosef dan Mimin terhenti sehingga terjadi aksi tersebut. Terkait dengan motifnya, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Surawan pada tanggal 18 Oktober tahun 2023 mengatakan, masih mendalaminya. Sementara terkait peran Danu hanya sebagai pengantar golok sekaligus menemani Yosef datang ke TKP, di mana saat itu ada Mimin dan 2 anaknya. Sebab, Danu mengaku baru menyadari Yosef mengeksekusi Tuti dan Amel usai mendengar teriakan korban. Bahkan salah satu tersangka ikut membenturkan kepala korban ke tembok. Surawan mengatakan, 2 tersangka sudah ditahan yakni
Yosef dan M. Ramdhanu selaku keponakan korban Tuti sekaligus sepupu korban Amalia, juga menetapkan 3 tersangka lainnya, Mimin selaku istri muda Yosef, Arigi Reksa Pratama dan Abi, anak tirinya Yosef. Tetapi baru Yosef dan Danu ditahan. Penemuan mayat seorang ibu dan anak perempuannya dalam bagasi mobil Alphard di rumahnya Kampung Cisoti, Desa Kecamatan Jalan Caga, Kabupaten Subang menggegerkan warga Rabu 18 Agustus 2021 lalu. Kini, tersangka pelaku kasus Subang perampasan nyawa Tuti dan Amalia di Subang telah terungkap. Kuasa hukum Yosef Ar-Rahman Hidayat mengatakan, kelima pelaku tersebut termasuk kliennya, istri mudanya Mimin dan kedua anaknya Arigi dan Abi serta Dano. Rincian kronologi lengkap dari kasus penemuan mayat di Subang itu pun belum diketahui. Saking lamanya pengungkapan kasus Subang tersebut, muncul tuduhan liar di masyarakat. Tak sedikit tuduhan yang tertuju kepada Yosef, suami Tuti sekaligus ayah dari Amalia. Pasalnya Yosef disebut-sebut sebagai saksi pertama yang berada di TKP. Kendati begitu, dari beberapa saksi, sebenarnya sudah terungkap kronologi kejadian awal mula Tuti dan Amalia ditemukan. Sebelum disebut penemuan mayat dalam bagasi, dugaan awal yang tersiar ke keluarga Tuti terkait kasus itu adalah penculikan dan perampokan. Hal ini diungkapkan kakak dari Tuti atau Uwa Amalia, Yeti Mulyati baru-baru ini saat ditemui pakar mikro ekspresi Poppy Amalia. Yeti menerangkan kronologi kejadian sebelum mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Ia mengaku mendapat kabar pertama kali dari Yosef, suami Tuti. Yeti mengatakan saat itu Yosef memberikan kabar kepadanya bahwa Tuti dan Amalia diculik. Sontak saja Yeti heran sekaligus kaget karena penculikan menimpa Tuti dan Amalia. Setelah memberikan kabar itu, Yosef langsung mengatakan kepada Yeti untuk melapor ke kantor polisi. Yeti mengatakan kala itu, Yosef membawa kabar tersebut sembari tergesa-gesa. Saat itu Yosef mengendarai sepeda motor Scoopy dan melaju cepat untuk memberikan kabar buruk tersebut. Tak hanya itu, kata Yeti, Yosef memberitahukan kabar tersebut sambil berteriak dan panik. Lebih lanjut, Yeti mengatakan saat mendapati kabar tersebut, jam menunjukkan sekitar jam 7 atau setengah 8 pagi. Hal yang sama juga disaksikan oleh Kepala Desa Jalan Caga, Indra Zainal Alim. Indra Zainal mengatakan dirinya mendapat laporan dari RT sekitar jam setengah 8 pagi. Kemudian Indra menjelaskan saat itu dirinya mendapat laporan kabar dari Yosef itu sebagai perampokan. Yeti sendiri mengaku sebelum tiba di TKP ia sempat pingsan sehingga ia baru tahu dari yang lain bahwa Tuti dan Amalia berada di dalam bagasi mobil dalam keadaan sudah tak bernyawa. Ia mengatakan saat mayat Tuti dan Amalia dipastikan di dalam bagasi, dirinya tak diperbolehkan. Sempat sumpah demi Allah, liciknya mulut Mimin istri muda Yosef kini jadi tersangka kasus Subang. Kini tersangka Mimin Mintarsi istri muda Yosef sempat mengelak keterlibatan dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Semua terpatahkan setelah Danu tersangka lain membuat pengakuan terkait peran Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia terungkap. Mimin bahkan tegas tidak mengenal Danu yang jadi pembisik kasus tersebut. Melansir dari Tribun News Bogor, 2 tahun lalu, Mimin yang berstatus sebagai istri muda Yosef bahkan sampai bersumpah. Mimin membantah dirinya terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia pada 18 Agustus 2021. Adapun sosok Mimin sempat kuat dicurigai dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Terlebih Mimin yang berstatus sebagai istri muda Yosef dikabarkan tak akur dengan Tuti dan Amalia. Bahkan, Mimin diisukan pernah bertengkar hebat dengan anak pertama Tuti sekaligus kakak Amalia, Yoris. Namun hal tersebut sempat dipatahkan Mimin dengan segala ucapannya saat itu. Salah satunya saat Mimin mengaku sedih atas kematian Tuti dan Amalia. 1 bulan setelah kejadian, Mimin baru buka suara. Dengan nada bicara tersendat, Mimin tegas membantah ia terlibat pembunuhan Tuti dan Amalia. Kok saya yang dipojokkan? Saya bersumpah demi Allah, saya tidak melakukan apapun, menyuruh ataupun merencanakan. Demi Allah Rasulullah, saya tidak tahu sama sekali, tutur Mimin. Meskipun membantah kerenggangan hubungannya dengan Tuti dan Amalia, Mimin tampak canggung kala ditanyai soal korban. Apalagi diketahui bahwa Mimin sama sekali tidak mau datang ke TKP, apalagi melayat saat Tuti dan Amalia hendak dimakamkan. Kala itu Mimin mengaku takut dan canggung. Kita serba salah. Datang ke TKP, takut, ia itulah karena statusnya sebagai istri muda. Jadi merasa saya siapa, ujar Mimin. Perihal hubungannya dengan keluarga Tuti dan Amalia, Mimin mengurai fakta bahwa selama ini Mimin mengaku tidak berkomunikasi dengan korban. Disebut baik ya kita baik, gak ada komunikasi dengan korban. Kita anggap baik-baik saja, gak ada kontak sama sekali, kata Mimin.
Namun diungkap Mimin, ia memang tidak akur dengan korban lantaran yayasan. Mimin yang bertindak sebagai pendiri yayasan tiba-tiba perannya sebagai bendahara digantikan oleh korban yakni Tuti. Sebelum Pak Yosep nikah sama saya tahun 2009 itu, Pak Yosep belum punya yayasan. Kita yang berjuang sekolah, kita cari siswa, ada siswa udah berjalan. 2 tahun itu saya di yayasan sebagai bendahara 2009 sampai 2011. Setelah itu diganti, saya tidak tahu, ungkap Mimin. Saat itu Mimin mengaku legowo saat ia tidak lagi dilibatkan dalam yayasan. Tak disangka di tahun 2023 Mimin justru dijadikan tersangka atas kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Respon saya saat bendahara yayasan diganti dengan Tuti dan Amalia, yaitu kan anak istrinya Yosep. Saya ini siapa? Saya ini istri kedua yang gak apa-apa, tidak masalah. 1 dari 5 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang jadi sorotan publik. Pasalnya tersangka bernama Mimin Mintarsi itu sempat mengelak atas keterlibatannya dalam kasus Subang tersebut. 2 tahun lalu Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosep bahkan sampai bersumpah. Mimin membantah dirinya terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia pada 18 Agustus 2021. Namun kini di tahun 2023 Mimin terbukti bersalah. Berdasarkan kesaksian dari Danu tersangka lain kasus Subang, peran Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia terungkap. Karenanya Mimin pun resmi dijadikan tersangka. Selain Mimin, ada 4 tersangka lainnya yang telah ditetapkan Polda Jabar. Mereka adalah Yosep, suami korban sekaligus suami Mimin, Arigi dan Abi anak kandung Mimin serta Danu keponakan korban Tuti. Kendati telah jadi tersangka, Mimin, Arigi, Abi dan Yosep tetap membantah keterlibatannya dalam kasus Subang. Mimin bahkan tegas tidak mengenal Danu yang jadi pembisik kasus tersebut. Perihal peran Mimin dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia, Rohman selaku pengacara Mimin enggan terbuka. Sosok Mimin kini resmi jadi tersangka. Sosok Mimin sempat jadi perbincangan usai kasus pembunuhan Tuti dan Amalia viral. Publik sempat mencurigai peranan Mimin dalam kasus tersebut. Terlebih Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosep dikabarkan tak akur dengan Tuti dan Amalia. Bahkan Mimin diisukan pernah bertengkar hebat dengan anak pertama Tuti sekaligus kakak Amalia, Yoris. Ditanya soal isu pertengkaran dengan keluarga korban, Mimin ogah menjawab. Namun saat ditanyai soal kematian Tuti dan Amalia, Mimin mengaku sedih. 1 bulan setelah kejadian, Mimin baru buka suara. Dengan nada bicara tersendat, Mimin tegas membantah ia terlibat pembunuhan Tuti dan Amalia. Meskipun membantah keregangan hubungannya dengan Tuti dan Amalia, Mimin tampak canggung kala ditanyai soal korban. Apalagi diketahui bahwa Mimin sama sekali tidak mau datang ke TKP, apalagi melayat saat Tuti dan Amalia hendak dimakamkan. Kala itu Mimin mengaku takut dan canggung. Bahwa selama ini Mimin mengaku tidak berkomunikasi dengan korban. Namun diungkap Mimin, ia memang tidak akur dengan korban lantaran yayasan. Mimin yang bertindak sebagai pendiri yayasan tiba-tiba perannya sebagai bendahara digantikan oleh korban yakni Tuti. Saat itu Mimin mengaku legowo saat ia tidak lagi dilibatkan dalam yayasan. Tak disangka di tahun 2023 Mimin justru dijadikan tersangka atas kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Sandiwara Yosep dan istri muda tutupi pembunuhan Tuti dan Amalia, nangis-nangis minta bantuan Jokowi. Beginilah sandiwara Yosep dan istri mudanya Mimin Mintarsi tersangka pelaku pembunuhan Ibu Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat. Seperti diketahui setelah 2 tahun menjadi misteri, akhirnya pembunuhan ibu dan anak di Subang terungkap. Di mana polisi menetapkan 5 tersangka pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang tersebut, yakni suami sekaligus ayah dari korban Yosep, Emram Danu alias Danu keponakan Tuti. Mimin istri kedua Yosep, Arigi Reksa Pratama anak dari Mimin dan Abi anak dari Mimin. Lantas bagaimana sandiwara Yosep menutupi kematian istri dan anaknya bersama istri mudanya Mimin tersebut hingga nangis-nangis minta bantuan Presiden Jokowi? Berikut Tribun Medan merangkumnya. Yosep temukan istri dan anaknya tewas. Pada saat itu Yosep yang menemukan istri dan anaknya ditemukan dalam keadaan bersimbah darah di bagasi mobil Alphard. Yosep mengatakan ada banyak bercak darah pada mobil tersebut. Yosep minta kasus pembunuhan istri dan anaknya jangan redup. Diberitakan Tribun Jabar sebelumnya pada Jumat 16 September 2022, Yosep Hidayat, suami sekaligus ayah dari korban pembunuhan di Subang, sempat meminta kasus ini jangan sampai redup. Pada saat itu, kasus pembunuhan ibu dan anak ini belum menemukan tersangka. Namun kini tersangka kasus pembunuhan di Subang terungkap, salah satunya adalah Yosep sendiri. Ditetapkan menjadi tersangka, pengakuan terdahulu Yosep menjadi sorotan publik. Pada saat itu Yosep meminta menuntaskan kasus kematian dari 2 anggota keluarganya tersebut. Bahkan pada saat itu Yosep sudah menyurati Presiden Jokowi terkait kasus tewas istri dan anaknya tersebut. Kirim surat untuk Presiden. Yosep sempat meneteskan air mata saat membacakan isi surat yang intinya meminta agar kasus perampasan nyawa terhadap istri dan anaknya
segera diungkap dan tidak dihentikan proses penyelidikannya. Surat untuk Presiden, Kompolnas, Menko Polhukam, dan Kapolri itu pun dikirimkan pada 18 Agustus 2022 lalu atau tepat setahun peristiwa itu terjadi. Peran Mimin istri muda Yosef Habisi Tuti dan Amalia, curiga sempat kembalikan perhiasan korban usai meninggal. Mimin istri muda Yosef turut ditetapkan jadi tersangka dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Pembunuhan di Subang yang melibatkan Yosef, istri mudanya yakni Mimin, sempat diselubungi misteri selama 2 tahun. Kendati sudah jadi tersangka, Mimin sang istri muda belum ditahan pihak kepolisian Polda Jawa Barat. Lalu apa peran Mimin dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia? Melansir dari Tribun Sumsel, Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023, polisi sendiri sudah mengetahui peran dari Mimin istri muda Yosef. Namun hal tersebut belum diungkap ke publik lantaran tengah mendalami motif pembunuhan dilakukan Yosef. Sebelumnya, kecurigaan Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia sempat dikuak Yoris, anak pertama Yosef. Setelah pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yoris heran setelah didatangi istri muda Yosef, Mimin. Mimin memberikan barang pribadi milik Amalia Mustika Ratu. Pengacara Yoris, Leni Anggraeni, mengatakan maksud kedatangan Mimin untuk mengantar perhiasan milik Amalia Mustika Ratu. Amel itu kan sama Bu Tuti pakai perhiasan ketika kejadian pembunuhan, kenapa emasnya Amel ada di Pak Yosef? Kata Leni saat dihubungi tribunNewsBogor.com. Mimin mengatakan pada Yoris, emas Amel diberikan Mulyana pada Yosef. Sekadar informasi, Yosef adalah suami Tuti sekaligus ayah dari Yoris dan Amalia. Yosef memiliki istri muda bernama Mimin dan 2 anak, Arigi juga Abi. Yosef pun memiliki kakak bernama Mulyana, ayah dari Arif, anggota polisi di Polsek Jalan Cagat. Saya informasikan ke polisi. Gelang, kalung, cincin. Kan Amel memakai perhiasan, ketika dibunuh ada perhiasan menempel di tubuh. Kenapa emas itu dikembalikan ke pihak keluarga? Harusnya itu menjadi barang bukti, harusnya gak boleh berpindah. Siapa tahu ada sidik jari lagi nyeret nempel di gelangnya, di kalungnya, kata Leni. Sementara itu emas milik Tuti Suhartini masih ada di penyidik. Maka dari itulah, kata Leni Anggraeni, Yoris Raja Amarullah merasa curiga Yosef memang terlibat kasus Subang. Memang sudah merasa curiga setelah perkara ini diselidik Polda, kata Leni. Yoris juga merasa amat sedih setelah mengetahui ayahnya tega membunuh Tuti dan Amel. Walau demikian, kata Leni, Yoris tetap menghormati proses hukum yang berjalan. Kenapa menginginkan Mamah dan Amel gak ada dengan cara sadis seperti itu, kata Leni Anggraeni. Kronologi pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang sempat jadi misteri selama 2 tahun, akhirnya terungkap. Aksi sadis terhadap Tuti dan Amalia berlangsung dini hari hingga menjelang subuh. Adapun Danu, keponakan korban, kini jadi tersangka buka suara setelah menyimpan rahasia pembunuhan tersebut. Melansir dari tribunNewsBogor.com, Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023, polisi sendiri sudah menetapkan 5 orang tersangka termasuk Danu dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Ditkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan tersangka lainnya adalah Yosef, suami sekaligus ayah korban, Mimin istri muda Yosef, Arigi dan Abi anak. 2 tahun jadi misteri. Bercak merah bongkar sandiwara Yosef dan istri muda. Sandirawa Yosef dan istri mudanya Mimin Mintarsih, tersangka pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat, akhirnya terbongkar. Seperti diketahui, setelah 2 tahun menjadi misteri, pembunuhan ibu dan anak di Subang terungkap. Kasus ini sudah 2 tahun terhenti lantaran tidak menemukan titik terang atau bukti tambahan. Terungkapnya kasus ini setelah salah satu pelaku menyerahkan diri ke polisi. Kedua korban yang tewas dibunuh yakni Tuti dan Amalia. Aksi sadis pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia berlangsung dini hari hingga menjelang subuh. Adapun Danu, keponakan korban, kini jadi tersangka buka suara setelah menyimpan rahasia
upaya pembunuhan tersebut. Melansir dari tribunnews.bogor.com, Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023, polisi sendiri sudah menetapkan 5 orang tersangka termasuk Danu dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Ditkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan tersangka lainnya adalah Yosef suami sekaligus ayah korban, Mimin istri muda Yosef, Arigi dan Abi anak kandung Mimin. Kombes Pol Surawan menerangkan, awalnya Danu disuruh untuk mengambil golok oleh Yosef. Diduga Yosef menghabisi istri dan anaknya menggunakan golok. Kendati demikian, polisi sudah bisa menahan 2 tersangka yakni Yosef dan Danu. Jika Danu ditahan karena telah membongkar kasus tersebut, Yosef justru berlainan. Polisi mantap memenjarakan Yosef karena sudah punya bukti kuat terkait pembunuhan Tuti dan Amalia. Sementara itu, istri muda Yosef dan 2 anaknya hingga kini belum dilakukan penahanan. Yosef sempat meneteskan air mata saat mengirim surat terbuka kepada Presiden Jokowi. Ia meminta kasus perampasan nyawa terhadap istri dan anaknya segera diungkap dan tidak dihentikan proses penyelidikan. Gelap mata, istri muda dan anak tiri ikut Yosef eksekusi ibu anak di Subang, motif hak waris yayasan. 2 tahun menjadi misteri, motif kematian ibu dan anak di Subang yang meninggal mengenaskan dalam bagasi mobil Alphard pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam, akhirnya terungkap. Hal ini diungkapkan oleh Ahmad Taufan, pengacara M. Ramdhanu alias Danu, selaku saksi kunci kepada pihak kepolisian. Sebagaimana dilansir dari Tribun Bogor, tanggal 18 Oktober tahun 2023, kuat dugaan, pokok persoalannya adalah pengelolaan Yayasan Bina Prestasi Nasional (YBPN) di Subang. Diduga istri muda Yosef yakni Mimin Mintarsih gelap mata dan ikut melakukan tindakan menghilangkan nyawa korban Tuti Suhartini, 55, dan Amalia Mustika Ratu, 23 korban ibu anak di Subang. Mimin diduga bersama 2 anaknya, Arigi Reksa Pratama dan Abi yang kini ditetapkan sebagai tersangka bersama Yosef dan Danu, sudah gelap mata. Sebab, pengelolaan yayasan diambil alih oleh Tuti yang menjadi bendahara dan Amalia sebagai sekretaris. Padahal, awalnya Miminlah yang menjadi bendahara dan berjuang membantu Yosef selaku pemilik yayasan membesarkan lembaga yang bergerak di bidang pendidikan tersebut, hingga memiliki banyak siswa. Namun, pada tahun 2011, pengelolaan diambil alih Tuti dan Amalia dengan Yoris anak dari Yosef dan Tuti yang menjadi ketua yayasan. Dari sinilah diduga hubungan kedua belah pihak yakni Tuti selaku istri tua dan Mimin selaku istri kedua dari Yosef mulai memanas. Dari awal membongkar kasus ini yang paling tepat adalah mencari motif. Bongkar dulu yayasan, kalau sudah dibongkar baru ketahuan, kata Ahmad Taufan. Apalagi sejak saat itu, keuangan Yosef dan Mimin terhenti sehingga terjadi aksi tersebut. Terkait dengan motifnya, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Surawan pada tanggal 18 Oktober tahun 2023 mengatakan, masih mendalaminya. Sementara terkait peran Danu hanya sebagai pengantar golok sekaligus menemani Yosef datang ke TKP, di mana saat itu ada Mimin dan 2 anaknya. Sebab, Danu mengaku baru menyadari Yosef mengeksekusi Tuti dan Amel usai mendengar teriakan korban. Bahkan salah satu tersangka ikut membenturkan kepala korban ke tembok. Surawan mengatakan, 2 tersangka sudah ditahan yakni Yosef dan M. Ramdhanu selaku keponakan korban Tuti sekaligus sepupu korban Amalia. Juga menetapkan 3 tersangka lainnya, Mimin selaku istri muda Yosef, Arigi Reksa Pratama dan Abi, anak tirinya Yosef. Tetapi baru Yosef dan Danu ditahan. Penemuan mayat seorang ibu dan anak perempuannya dalam bagasi mobil Alphard di rumahnya Kampung Cisoti, Desa Kecamatan Jalan Caga, Kabupaten Subang menggegerkan warga Rabu 18 Agustus 2021 lalu. Kini, tersangka pelaku kasus Subang perampasan nyawa Tuti dan Amalia di Subang telah terungkap. Kuasa hukum Yosef Ar-Rahman Hidayat mengatakan, kelima pelaku tersebut termasuk kliennya, istri mudanya Mimin dan kedua anaknya Arigi dan Abi serta Danu. Rincian kronologi lengkap dari kasus penemuan mayat di Subang itu pun belum diketahui. Saking lamanya pengungkapan kasus Subang tersebut, muncul tuduhan liar di masyarakat. Tak sedikit tuduhan yang tertuju kepada Yosef, suami Tuti sekaligus ayah dari Amalia. Pasalnya Yosef disebut-sebut sebagai saksi pertama yang berada di TKP. Kendati begitu, dari beberapa saksi,
Sebenarnya sudah terungkap kronologi kejadian awal mula Tuti dan Amalia ditemukan. Sebelum disebut penemuan mayat dalam bagasi, dugaan awal yang tersiar ke keluarga Tuti terkait kasus itu adalah penculikan dan perampokan. Hal ini diungkapkan kakak dari Tuti atau Uwa Amalia, Yeti Mulyati baru-baru ini saat ditemui pakar mikroekspresi Poppy Amalia. Yeti menerangkan kronologi kejadian sebelum mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Ia mengaku mendapat kabar pertama kali dari Yosef, suami Tuti. Yeti mengatakan saat itu Yosef memberikan kabar kepadanya bahwa Tuti dan Amalia diculik. Sontak saja Yeti heran sekaligus kaget karena penculikan menimpa Tuti dan Amalia. Setelah memberikan kabar itu, Yosef langsung mengatakan kepada Yeti untuk melapor ke kantor polisi. Yeti mengatakan kala itu Yosef membawa kabar tersebut sembari tergesa-gesa. Saat itu Yosef mengendarai sepeda motor Scoopy dan melaju cepat untuk memberikan kabar buruk tersebut. Tak hanya itu, kata Yeti, Yosef memberitahukan kabar tersebut sambil berteriak dan panik. Lebih lanjut, Yeti mengatakan saat mendapati kabar tersebut jam menunjukkan sekitar jam 7 atau setengah 8 pagi. Hal yang sama juga disaksikan oleh Kepala Desa Jalan Cagak, Indra Zainal Alim. Indra Zainal mengatakan dirinya mendapat laporan dari RT sekitar jam setengah 8 pagi. Kemudian Indra menjelaskan saat itu dirinya mendapat laporan kabar dari Yosef itu sebagai perampokan. Yeti sendiri mengaku sebelum tiba di TKP ia sempat pingsan sehingga ia baru tahu dari yang lain bahwa Tuti dan Amalia berada di dalam bagasi mobil dalam keadaan sudah tak bernyawa. Ia mengatakan saat mayat Tuti dan Amalia dipastikan di dalam bagasi, dirinya tak diperbolehkan. Sempat sumpah demi Allah, liciknya mulut Mimin istri muda Yosef kini jadi tersangka kasus Subang. Kini tersangka Mimin Mintarsi, istri muda Yosef sempat mengelak keterlibatan dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Semua terpatahkan setelah Danu tersangka lain membuat pengakuan terkait peran Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia terungkap. Mimin bahkan tegas tidak mengenal Danu yang jadi pembisik kasus tersebut. Melansir dari Tribun News Bogor, 2 tahun lalu, Mimin yang berstatus sebagai istri muda Yosef bahkan sampai bersumpah. Mimin membantah dirinya terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia pada 18 Agustus 2021. Adapun sosok Mimin sempat kuat dicurigai dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Terlebih Mimin yang berstatus sebagai istri muda Yosef dikabarkan tak akur dengan Tuti dan Amalia. Bahkan Mimin diisukan pernah bertengkar hebat dengan anak pertama Tuti sekaligus kakak Amalia, Yoris. Namun hal tersebut sempat dipatahkan Mimin dengan segala ucapannya saat itu. Salah satunya saat Mimin mengaku sedih atas kematian Tuti dan Amalia. 1 bulan setelah kejadian, Mimin baru buka suara. Dengan nada bicara tersendat, Mimin tegas membantah ia terlibat pembunuhan Tuti dan Amalia. Kok saya yang dipojokkan? Saya bersumpah demi Allah, saya tidak melakukan apapun, menyuruh ataupun merencanakan. Demi Allah Rasulullah, saya tidak tahu sama sekali, tutur Mimin. Meskipun membantah kerenggangan hubungannya dengan Tuti dan Amalia, Mimin tampak canggung kala ditanyai soal korban. Apalagi diketahui bahwa Mimin sama sekali tidak mau datang ke TKP, apalagi melayat saat Tuti dan Amalia hendak dimakamkan. Kala itu Mimin mengaku takut dan canggung. Kita serba salah. Datang ke TKP, takut, ia itulah karena statusnya sebagai istri muda. Jadi merasa saya siapa, ujar Mimin. Perihal hubungannya dengan keluarga Tuti dan Amalia, Mimin mengurai fakta bahwa selama ini Mimin mengaku tidak berkomunikasi dengan korban. Disebut baik ya kita baik, gak ada komunikasi dengan korban. Kita anggap baik-baik saja, gak ada kontak sama sekali, kata Mimin. Namun diungkap Mimin, ia memang tidak akur dengan korban lantaran yayasan. Mimin yang bertindak sebagai pendiri yayasan tiba-tiba perannya sebagai bendahara digantikan oleh korban yakni Tuti. Sebelum Pak Yosef nikah sama saya tahun 2009 itu, Pak Yosef belum punya yayasan. Kita yang berjuang sekolah, kita cari siswa, ada siswa udah berjalan. 2 tahun itu saya di yayasan sebagai bendahara 2009 sampai 2011. Setelah itu diganti, saya tidak tahu, ungkap Mimin. Saat itu Mimin mengaku legowo saat ia tidak lagi dilibatkan dalam yayasan. Tak disangka di tahun 2023 Mimin justru dijadikan tersangka atas kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Respon saya saat bendahara yayasan diganti dengan Tuti dan Amalia, yaitu kan anak istrinya Yosef. Saya ini siapa? Saya ini istri kedua yang gak apa-apa, tidak masalah. 1 dari 5 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang jadi sorotan publik. Pasalnya tersangka bernama Mimin Mintarsi itu sempat mengelak atas keterlibatannya dalam kasus Subang tersebut. 2 tahun lalu, Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosef bahkan sampai bersumpah.
Mimin membantah dirinya terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia pada 18 Agustus 2021. Namun kini di tahun 2023 Mimin terbukti bersalah. Berdasarkan kesaksian dari Danu, tersangka lain kasus Subang, peran Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia terungkap. Karenanya Mimin pun resmi dijadikan tersangka. Selain Mimin, ada 4 tersangka lainnya yang telah ditetapkan Polda Jabar. Mereka adalah Yosep, suami korban sekaligus suami Mimin, Arigi dan Abi, anak kandung Mimin, serta Danu, keponakan korban Tuti. Kendati telah jadi tersangka, Mimin, Arigi, Abi dan Yosep tetap membantah keterlibatannya dalam kasus Subang. Mimin bahkan tegas tidak mengenal Danu yang jadi pembisik kasus tersebut. Perihal peran Mimin dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia, Rohman selaku pengacara Mimin enggan terbuka. Sosok Mimin kini resmi jadi tersangka. Sosok Mimin sempat jadi perbincangan usai kasus pembunuhan Tuti dan Amalia viral. Publik sempat mencurigai peranan Mimin dalam kasus tersebut. Terlebih Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosep dikabarkan tak akur dengan Tuti dan Amalia. Bahkan Mimin diisukan pernah bertengkar hebat dengan anak pertama Tuti sekaligus kakak Amalia, Yoris. Ditanya soal isu pertengkaran dengan keluarga korban, Mimin ogah menjawab. Namun saat ditanyai soal kematian Tuti dan Amalia, Mimin mengaku sedih. 1 bulan setelah kejadian, Mimin baru buka suara. Dengan nada bicara tersendat, Mimin tegas membantah ia terlibat pembunuhan Tuti dan Amalia. Meskipun membantah keregangan hubungannya dengan Tuti dan Amalia, Mimin tampak canggung kala ditanyai soal korban. Apalagi diketahui bahwa Mimin sama sekali tidak mau datang ke TKP, apalagi melayat saat Tuti dan Amalia hendak dimakamkan. Kala itu Mimin mengaku takut dan canggung. Bahwa selama ini Mimin mengaku tidak berkomunikasi dengan korban. Namun diungkap Mimin, ia memang tidak akur dengan korban lantaran yayasan. Mimin yang bertindak sebagai pendiri yayasan tiba-tiba perannya sebagai bendahara digantikan oleh korban yakni Tuti. Saat itu Mimin mengaku legowo saat ia tidak lagi dilibatkan dalam yayasan. Tak disangka di tahun 2023 Mimin justru dijadikan tersangka atas kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Sandiwara Yosep dan istri muda tutupi pembunuhan Tuti dan Amalia, nangis-nangis minta bantuan Jokowi. Beginilah sandiwara Yosep dan istri mudanya Mimin Mintarsi, tersangka pelaku pembunuhan Ibu Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat. Seperti diketahui, setelah 2 tahun menjadi misteri, akhirnya pembunuhan ibu dan anak di Subang terungkap, di mana polisi menetapkan 5 tersangka pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang tersebut, yakni suami sekaligus ayah dari korban Yosep, Emram Danu alias Danu, keponakan Tuti, Mimin istri kedua Yosep, Arigi Reksa Pratama, anak dari Mimin, dan Abi, anak dari Mimin. Lantas bagaimana sandiwara Yosep menutupi kematian istri dan anaknya bersama istri mudanya Mimin tersebut hingga nangis-nangis minta bantuan Presiden Jokowi? Berikut Tribun Medan merangkumnya. Yosep temukan istri dan anaknya tewas. Pada saat itu Yosep yang menemukan istri dan anaknya ditemukan dalam keadaan bersimbah darah di bagasi mobil Alphard. Yosep mengatakan ada banyak bercak darah pada mobil tersebut. Yosep minta kasus pembunuhan istri dan anaknya jangan redup. Diberitakan Tribun Jabar sebelumnya pada Jumat 16 September 2022, Yosep Hidayat, suami sekaligus ayah dari korban pembunuhan di Subang, sempat meminta kasus ini jangan sampai redup. Pada saat itu, kasus pembunuhan ibu dan anak ini belum menemukan tersangka. Namun kini tersangka kasus pembunuhan di Subang terungkap, salah satunya adalah Yosep sendiri. Ditetapkan menjadi tersangka, pengakuan-pengakuan terdahulu Yosep menjadi sorotan publik. Pada saat itu Yosep meminta menuntaskan kasus kematian dari 2 anggota keluarganya tersebut. Bahkan pada saat itu Yosep sudah menyurati Presiden Jokowi terkait kasus tewas istri dan anaknya tersebut. Kirim surat untuk Presiden. Yosep sempat meneteskan air mata saat membacakan isi surat yang intinya meminta agar kasus perampasan nyawa terhadap istri dan anaknya segera diungkap dan tidak dihentikan proses penyelidikannya. Surat untuk Presiden, Kompolnas, Menko Polhukam, dan Kapolri itu pun dikirimkan pada 18 Agustus 2022 lalu atau tepat setahun peristiwa itu terjadi. Peran Mimin istri muda Yosef habisi Tuti dan Amalia, curiga sempat kembalikan perhiasan korban usai meninggal. Mimin istri muda Yosef turut ditetapkan jadi tersangka dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Pembunuhan di Subang yang melibatkan Yosef, istri mudanya yakni Mimin,
sempat diselubungi misteri selama 2 tahun. Kendati sudah jadi tersangka, Mimin sang istri muda belum ditahan pihak kepolisian Polda Jawa Barat. Lalu apa peran Mimin dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia? Melansir dari Tribun Sumsel, Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023, polisi sendiri sudah mengetahui peran dari Mimin istri muda Yosef. Namun hal tersebut belum diungkap ke publik lantaran tengah mendalami motif pembunuhan dilakukan Yosef. Sebelumnya, kecurigaan Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia sempat dikuak Yoris, anak pertama Yosef. Setelah pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yoris heran setelah didatangi istri muda Yosef, Mimin. Mimin memberikan barang pribadi milik Amalia Mustika Ratu. Pengacara Yoris, Leni Anggraeni, mengatakan maksud kedatangan Mimin untuk mengantar perhiasan milik Amalia Mustika Ratu. Amel itu kan sama Bu Tuti pakai perhiasan ketika kejadian pembunuhan, kenapa emasnya Amel ada di Pak Yosef? Kata Leni saat dihubungi tribunnews.bogor.com. Mimin mengatakan pada Yoris, emas Amel diberikan Mulyana pada Yosef. Sekadar informasi, Yosef adalah suami Tuti sekaligus ayah dari Yoris dan Amalia. Yosef memiliki istri muda bernama Mimin dan 2 anak, Arigi juga Abi. Yosef pun memiliki kakak bernama Mulyana, ayah dari Arif, anggota polisi di Polsek Jalan Cagat. Saya informasikan ke polisi. Gelang, kalung, cincin. Kan Amel memakai perhiasan, ketika dibunuh ada perhiasan menempel di tubuh. Kenapa emas itu dikembalikan ke pihak keluarga? Harusnya itu menjadi barang bukti, harusnya gak boleh berpindah. Siapa tahu ada sidik jari lagi nyeret nempel di gelangnya, di kalungnya, kata Leni. Sementara itu emas milik Tuti Suhartini masih ada di penyidik. Maka dari itulah, kata Leni Anggraeni, Yoris Raja Amarullah merasa curiga Yosef memang terlibat kasus Subang. Memang sudah merasa curiga setelah perkara ini diselidik Polda, kata Leni. Yoris juga merasa amat sedih setelah mengetahui ayahnya tega membunuh Tuti dan Amel. Walau demikian, kata Leni, Yoris tetap menghormati proses hukum yang berjalan. Kenapa menginginkan Mamah dan Amel gak ada dengan cara sadis seperti itu, kata Leni Anggraeni. Kronologi pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang sempat jadi misteri selama 2 tahun, akhirnya terungkap. Aksi sadis terhadap Tuti dan Amalia berlangsung dini hari hingga menjelang subuh. Adapun Danu, keponakan korban, kini jadi tersangka buka suara setelah menyimpan rahasia pembunuhan tersebut. Melansir dari tribunnews.bogor.com, Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023, polisi sendiri sudah menetapkan 5 orang tersangka termasuk Danu dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Ditkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan tersangka lainnya adalah Yosef, suami sekaligus ayah korban, Mimin istri muda Yosef, Arigi dan Abi anak. 2 tahun jadi misteri. Bercak merah bongkar sandiwara Yosef dan istri muda. Sandirawa Yosef dan istri mudanya Mimin Mintarsih, tersangka pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat, akhirnya terbongkar. Seperti diketahui, setelah 2 tahun menjadi misteri, pembunuhan ibu dan anak di Subang terungkap. Kasus ini sudah 2 tahun terhenti lantaran tidak menemukan titik terang atau bukti tambahan. Terungkapnya kasus ini setelah salah satu pelaku menyerahkan diri ke polisi. Kedua korban yang tewas dibunuh yakni Tuti dan Amalia. Aksi sadis pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia berlangsung dini hari hingga menjelang subuh. Adapun Danu, keponakan korban, kini jadi tersangka buka suara setelah menyimpan rahasia pembunuhan tersebut. Melansir dari tribunnews.bogor.com, Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023, polisi sendiri sudah menetapkan 5 orang tersangka termasuk Danu dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Ditkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan tersangka lainnya adalah Yosef, suami sekaligus ayah korban, Mimin istri muda Yosef, Arigi dan Abi anak kandung Mimin. Kombes Pol Surawan menerangkan, awalnya Danu disuruh untuk mengambil golok oleh Yosef. Diduga Yosef menghabisi istri dan anaknya menggunakan golok. Kendati demikian, polisi sudah bisa menahan 2 tersangka yakni Yosef dan Danu. Jika Danu ditahan karena telah membongkar kasus tersebut, Yosef justru berlainan. Polisi mantap memenjarakan Yosef karena sudah punya bukti kuat terkait pembunuhan Tuti dan Amalia. Sementara itu, istri muda Yosef dan 2 anaknya hingga kini belum dilakukan penahanan. Yosef sempat meneteskan air mata saat mengirim surat terbuka kepada Presiden Jokowi. Ia meminta kasus perampasan nyawa terhadap istri dan anaknya
segera diungkap dan tidak dihentikan proses penyelidikan. Gelap mata, istri muda dan anak tiri ikut Yosef eksekusi ibu anak di Subang, motif hak waris yayasan. 2 tahun menjadi misteri, motif kematian ibu dan anak di Subang yang meninggal mengenaskan dalam bagasi mobil Alphard pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam, akhirnya terungkap. Hal ini diungkapkan oleh Ahmad Taufan, pengacara M. Ramdhanu alias Danu, selaku saksi kunci kepada pihak kepolisian. Sebagaimana dilansir dari Tribun Bogor, tanggal 18 Oktober tahun 2023, kuat dugaan, pokok persoalannya adalah pengelolaan Yayasan Bina Prestasi Nasional (YBPN) di Subang. Diduga istri muda Yosef yakni Mimin Mintarsih gelap mata dan ikut melakukan tindakan menghilangkan nyawa korban Tuti Suhartini, 55, dan Amalia Mustika Ratu, 23 korban ibu anak di Subang. Mimin diduga bersama 2 anaknya, Arigi Reksa Pratama dan Abi yang kini ditetapkan sebagai tersangka bersama Yosef dan Danu, sudah gelap mata. Sebab pengelolaan yayasan diambil alih oleh Tuti yang menjadi bendahara dan Amalia sebagai sekretaris. Padahal, awalnya Miminlah yang menjadi bendahara dan berjuang membantu Yosef selaku pemilik yayasan membesarkan lembaga yang bergerak di bidang pendidikan tersebut, hingga memiliki banyak siswa. Namun, pada tahun 2011, pengelolaan diambil alih Tuti dan Amalia dengan Yoris anak dari Yosef dan Tuti yang menjadi ketua yayasan. Dari sinilah diduga hubungan kedua belah pihak yakni Tuti selaku istri tua dan Mimin selaku istri kedua dari Yosef mulai memanas. Dari awal membongkar kasus ini yang paling tepat adalah mencari motif. Bongkar dulu yayasan, kalau sudah dibongkar baru ketahuan, kata Ahmad Taufan. Apalagi sejak saat itu, keuangan Yosef dan Mimin terhenti sehingga terjadi aksi tersebut. Terkait dengan motifnya, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Surawan pada tanggal 18 Oktober tahun 2023 mengatakan, masih mendalaminya. Sementara terkait peran Danu hanya sebagai pengantar golok sekaligus menemani Yosef datang ke TKP, di mana saat itu ada Mimin dan 2 anaknya. Sebab, Danu mengaku baru menyadari Yosef mengeksekusi Tuti dan Amel usai mendengar teriakan korban. Bahkan salah satu tersangka ikut membenturkan kepala korban ke tembok. Surawan mengatakan, 2 tersangka sudah ditahan yakni Yosef dan M. Ramdhanu selaku keponakan korban Tuti sekaligus sepupu korban Amalia. Juga menetapkan 3 tersangka lainnya, Mimin selaku istri muda Yosef, Arigi Reksa Pratama dan Abi, anak tirinya Yosef. Tetapi baru Yosef dan Danu ditahan. Penemuan mayat seorang ibu dan anak perempuannya dalam bagasi mobil Alphard di rumahnya Kampung Cisoti, Desa Kecamatan Jalan Caga, Kabupaten Subang menggegerkan warga Rabu 18 Agustus 2021 lalu. Kini, tersangka pelaku kasus Subang perampasan nyawa Tuti dan Amalia di Subang telah terungkap. Kuasa hukum Yosef Ar-Rahman Hidayat mengatakan, kelima pelaku tersebut termasuk kliennya, istri mudanya Mimin dan kedua anaknya Arigi dan Abi serta Dano. Rincian kronologi lengkap dari kasus penemuan mayat di Subang itu pun belum diketahui. Saking lamanya pengungkapan kasus Subang tersebut, muncul tuduhan liar di masyarakat. Tak sedikit tuduhan yang tertuju kepada Yosef, suami Tuti sekaligus ayah dari Amalia. Pasalnya Yosef disebut-sebut sebagai saksi pertama yang berada di TKP. Kendati begitu, dari beberapa saksi, sebenarnya sudah terungkap kronologi kejadian awal mula Tuti dan Amalia ditemukan. Sebelum disebut penemuan mayat dalam bagasi, dugaan awal yang tersiar ke keluarga Tuti terkait kasus itu adalah penculikan dan perampokan. Hal ini diungkapkan kakak dari Tuti atau Uwa Amalia, Yeti Mulyati baru-baru ini saat ditemui pakar mikroekspresi Poppy Amalia. Yeti menerangkan kronologi kejadian sebelum mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Ia mengaku mendapat kabar pertama kali dari Yosef, suami Tuti. Yeti mengatakan saat itu Yosef memberikan kabar kepadanya bahwa Tuti dan Amalia diculik. Sontak saja Yeti heran sekaligus kaget karena penculikan menimpa Tuti dan Amalia. Setelah memberikan kabar itu, Yosef langsung mengatakan kepada Yeti untuk melapor ke kantor polisi. Yeti mengatakan kala itu Yosef membawa kabar tersebut sembari tergesa-gesa. Saat itu Yosef mengendarai sepeda motor Scoopy dan melaju cepat untuk memberikan kabar buruk tersebut. Tak hanya itu, kata Yeti, Yosef memberitahukan kabar tersebut sambil berteriak dan panik. Lebih lanjut, Yeti mengatakan saat mendapati kabar tersebut jam menunjukkan sekitar jam 7 atau setengah 8 pagi.
Hal yang sama juga disaksikan oleh Kepala Desa Jalan Cagak, Indra Zainal Alim. Indra Zainal mengatakan dirinya mendapat laporan dari RT sekitar jam setengah 8 pagi. Kemudian Indra menjelaskan saat itu dirinya mendapat laporan kabar dari Yosef itu sebagai perampokan. Yeti sendiri mengaku sebelum tiba di TKP ia sempat pingsan sehingga ia baru tahu dari yang lain bahwa Tuti dan Amalia berada di dalam bagasi mobil dalam keadaan sudah tak bernyawa. Ia mengatakan saat mayat Tuti dan Amalia dipastikan di dalam bagasi, dirinya tak diperbolehkan. Sempat sumpah demi Allah, liciknya mulut Mimin istri muda Yosef kini jadi tersangka kasus Subang. Kini tersangka Mimin Mintarsi, istri muda Yosef sempat mengelak keterlibatan dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Semua terpatahkan setelah Danu tersangka lain membuat pengakuan terkait peran Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia terungkap. Mimin bahkan tegas tidak mengenal Danu yang jadi pembisik kasus tersebut. Melansir dari Tribun News Bogor, 2 tahun lalu, Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosef bahkan sampai bersumpah. Mimin membantah dirinya terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia pada 18 Agustus 2021. Adapun sosok Mimin sempat kuat dicurigai dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Terlebih Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosef dikabarkan tak akur dengan Tuti dan Amalia. Bahkan Mimin diisukan pernah bertengkar hebat dengan anak pertama Tuti sekaligus kakak Amalia, Yoris. Namun hal tersebut sempat dipatahkan Mimin dengan segala ucapannya saat itu. Salah satunya saat Mimin mengaku sedih atas kematian Tuti dan Amalia. 1 bulan setelah kejadian, Mimin baru buka suara. Dengan nada bicara tersendat, Mimin tegas membantah ia terlibat pembunuhan Tuti dan Amalia. Kok saya yang dipojokkan? Saya bersumpah demi Allah, saya tidak melakukan apapun, menyuruh ataupun merencanakan. Demi Allah Rasulullah, saya tidak tahu sama sekali, tutur Mimin. Meskipun membantah kerenggangan hubungannya dengan Tuti dan Amalia, Mimin tampak canggung kala ditanyai soal korban. Apalagi diketahui bahwa Mimin sama sekali tidak mau datang ke TKP, apalagi melayat saat Tuti dan Amalia hendak dimakamkan. Kala itu Mimin mengaku takut dan canggung. Kita serba salah. Datang ke TKP, takut, ia itulah karena statusnya sebagai istri muda. Jadi merasa saya siapa, ujar Mimin. Perihal hubungannya dengan keluarga Tuti dan Amalia, Mimin mengurai fakta bahwa selama ini Mimin mengaku tidak berkomunikasi dengan korban. Disebut baik ya kita baik, gak ada komunikasi dengan korban. Kita anggap baik-baik saja, gak ada kontak sama sekali, kata Mimin. Namun diungkap Mimin, ia memang tidak akur dengan korban lantaran yayasan. Mimin yang bertindak sebagai pendiri yayasan tiba-tiba perannya sebagai bendahara digantikan oleh korban yakni Tuti. Sebelum Pak Yosef nikah sama saya tahun 2009 itu, Pak Yosef belum punya yayasan. Kita yang berjuang sekolah, kita cari siswa, ada siswa, udah berjalan. 2 tahun itu saya di yayasan sebagai bendahara, 2009 sampai 2011. Setelah itu diganti, saya tidak tahu, ungkap Mimin. Saat itu Mimin mengaku legowo saat ia tidak lagi dilibatkan dalam yayasan. Tak disangka di tahun 2023 Mimin justru dijadikan tersangka atas kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Respon saya saat bendahara yayasan diganti dengan Tuti dan Amalia, yaitu kan anak istrinya Yosef. Saya ini siapa? Saya ini istri kedua yang gak apa-apa, tidak masalah. 1 dari 5 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang jadi sorotan publik. Pasalnya tersangka bernama Mimin Mintarsi itu sempat mengelak atas keterlibatannya dalam kasus Subang tersebut. 2 tahun lalu Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosef bahkan sampai bersumpah. Mimin membantah dirinya terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia pada 18 Agustus 2021. Namun kini di tahun 2023 Mimin terbukti bersalah. Berdasarkan kesaksian dari Danu tersangka lain kasus Subang, peran Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia terungkap. Karenanya Mimin pun resmi dijadikan tersangka. Selain Mimin, ada 4 tersangka lainnya yang telah ditetapkan Polda Jabar. Mereka adalah Yosef, suami korban sekaligus suami Mimin, Arigi dan Abi anak kandung Mimin serta Danu keponakan korban Tuti. Kendati telah jadi tersangka, Mimin, Arigi, Abi dan Yosef tetap membantah keterlibatannya dalam kasus Subang. Mimin bahkan tegas tidak mengenal Danu yang jadi pembisik kasus tersebut. Perihal peran Mimin dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia, Rohman selaku pengacara Mimin enggan terbuka. Sosok Mimin kini resmi jadi tersangka. Sosok Mimin sempat jadi perbincangan usai kasus pembunuhan Tuti dan Amalia viral. Publik sempat mencurigai peranan Mimin dalam kasus tersebut. Terlebih Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosef dikabarkan tak akur dengan Tuti dan Amalia. Bahkan Mimin diisukan pernah bertengkar hebat dengan anak pertama Tuti sekaligus kakak Amalia, Yoris. Ditanya soal isu pertengkaran dengan keluarga korban, Mimin ogah menjawab,
Namun saat ditanyai soal kematian Tuti dan Amalia, Mimin mengaku sedih. 1 bulan setelah kejadian, Mimin baru buka suara. Dengan nada bicara tersendat, Mimin tegas membantah ia terlibat pembunuhan Tuti dan Amalia. Meskipun membantah keregangan hubungannya dengan Tuti dan Amalia, Mimin tampak canggung kala ditanyai soal korban. Apalagi diketahui bahwa Mimin sama sekali tidak mau datang ke TKP, apalagi melayat saat Tuti dan Amalia hendak dimakamkan. Kala itu Mimin mengaku takut dan canggung. Bahwa selama ini Mimin mengaku tidak berkomunikasi dengan korban. Namun diungkap Mimin, ia memang tidak akur dengan korban lantaran yayasan. Mimin yang bertindak sebagai pendiri yayasan tiba-tiba perannya sebagai bendahara digantikan oleh korban yakni Tuti. Saat itu Mimin mengaku legowo saat ia tidak lagi dilibatkan dalam yayasan. Tak disangka di tahun 2023 Mimin justru dijadikan tersangka atas kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Sandiwara Yosef dan istri muda tutupi pembunuhan Tuti dan Amalia, nangis-nangis minta bantuan Jokowi. Beginilah sandiwara Yosef dan istri mudanya Mimin Mintarsi tersangka pelaku pembunuhan Ibu Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat. Seperti diketahui setelah 2 tahun menjadi misteri, akhirnya pembunuhan ibu dan anak di Subang terungkap. Di mana polisi menetapkan 5 tersangka pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang tersebut, yakni suami sekaligus ayah dari korban Yosef, Emram Danu alias Danu, keponakan Tuti. Mimin istri kedua Yosef, Arigi Reksa Pratama, anak dari Mimin, dan Abi, anak dari Mimin. Lantas bagaimana sandiwara Yosef menutupi kematian istri dan anaknya bersama istri mudanya Mimin tersebut hingga nangis-nangis minta bantuan Presiden Jokowi? Berikut Tribun Medan merangkumnya. Yosef temukan istri dan anaknya tewas. Pada saat itu Yosef yang menemukan istri dan anaknya ditemukan dalam keadaan bersimbah darah di bagasi mobil Alphard. Yosef mengatakan ada banyak bercak darah pada mobil tersebut. Yosef minta kasus pembunuhan istri dan anaknya jangan redup. Diberitakan Tribun Jabar sebelumnya pada Jumat 16 September 2022, Yosef Hidayat, suami sekaligus ayah dari korban pembunuhan di Subang, sempat meminta kasus ini jangan sampai redup. Pada saat itu, kasus pembunuhan ibu dan anak ini belum menemukan tersangka. Namun kini tersangka kasus pembunuhan di Subang terungkap, salah satunya adalah Yosef sendiri. Ditetapkan menjadi tersangka, pengakuan-pengakuan terdahulu Yosef menjadi sorotan publik. Pada saat itu, Yosef meminta menuntaskan kasus kematian dari 2 anggota keluarganya tersebut. Bahkan pada saat itu, Yosef sudah menyurati Presiden Jokowi terkait kasus tewas istri dan anaknya tersebut. Kirim surat untuk Presiden. Yosef sempat meneteskan air mata saat membacakan isi surat yang intinya meminta agar kasus perampasan nyawa terhadap istri dan anaknya segera diungkap dan tidak dihentikan proses penyelidikannya. Surat untuk Presiden, Kompolnas, Menko Polhukam, dan Kapolri itu pun dikirimkan pada 18 Agustus 2022 lalu atau tepat setahun peristiwa itu terjadi. Peran Mimin istri muda Yosef habisi Tuti dan Amalia, curiga sempat kembalikan perhiasan korban usai meninggal. Mimin istri muda Yosef turut ditetapkan jadi tersangka dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Pembunuhan di Subang yang melibatkan Yosef, istri mudanya yakni Mimin, sempat diselubungi misteri selama 2 tahun. Kendati sudah jadi tersangka, Mimin sang istri muda belum ditahan pihak kepolisian Polda Jawa Barat. Lalu apa peran Mimin dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia? Melansir dari Tribun Sumsel, Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023, polisi sendiri sudah mengetahui peran dari Mimin istri muda Yosef. Namun hal tersebut belum diungkap ke publik lantaran tengah mendalami motif pembunuhan dilakukan Yosef. Sebelumnya, kecurigaan Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia sempat dikuak Yoris, anak pertama Yosef. Setelah pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yoris heran setelah didatangi istri muda Yosef, Mimin. Mimin memberikan barang pribadi milik Amalia Mustika Ratu. Pengacara Yoris, Leni Anggraeni, mengatakan maksud kedatangan Mimin untuk mengantar perhiasan milik Amalia Mustika Ratu. Amel itu kan sama Bu Tuti pakai perhiasan ketika kejadian pembunuhan, kenapa emasnya Amel ada di Pak Yosef? Kata Leni saat dihubungi tribunnews.bogor.com. Mimin mengatakan pada Yoris, emas Amel diberikan Mulyana pada Yosef. Sekadar informasi,
Yosef adalah suami Tuti sekaligus ayah dari Yoris dan Amalia. Yosef memiliki istri muda bernama Mimin dan 2 anak, Arigi juga Abi. Yosef pun memiliki kakak bernama Mulyana, ayah dari Arif, anggota polisi di Polsek Jalan Cagak. Saya informasikan ke polisi. Gelang, kalung, cincin. Kan Amel memakai perhiasan. Ketika dibunuh ada perhiasan menempel di tubuh. Kenapa emas itu dikembalikan ke pihak keluarga? Harusnya itu menjadi barang bukti, harusnya gak boleh berpindah. Siapa tahu ada sidik jari lagi nyeret nempel di gelangnya, di kalungnya, kata Leni. Sementara itu emas milik Tuti Suhartini masih ada di penyidik. Maka dari itulah, kata Leni Anggraeni, Yoris Raja Amarullah merasa curiga Yosef memang terlibat kasus Subang. Memang sudah merasa curiga setelah perkara ini diselidik Polda, kata Leni. Yoris juga merasa amat sedih setelah mengetahui ayahnya tega membunuh Tuti dan Amel. Walau demikian, kata Leni, Yoris tetap menghormati proses hukum yang berjalan. Kenapa menginginkan Mamah dan Amel gak ada dengan cara sadis seperti itu, kata Leni Anggraeni. Kronologi pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang sempat jadi misteri selama 2 tahun, akhirnya terungkap. Aksi sadis terhadap Tuti dan Amalia berlangsung dini hari hingga menjelang subuh. Adapun Danu, keponakan korban, kini jadi tersangka buka suara setelah menyimpan rahasia pembunuhan tersebut. Melansir dari tribunnews.bogor.com, Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023, polisi sendiri sudah menetapkan 5 orang tersangka termasuk Danu dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Ditkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan tersangka lainnya adalah Yosef, suami sekaligus ayah korban, Mimin istri muda Yosef, Arigi dan Abi anak. 2 tahun jadi misteri. Bercat merah bongkar sandiwara Yosef dan istri muda. Sandirawa Yosef dan istri mudanya Mimin Mintarsih, tersangka pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat, akhirnya terbongkar. Seperti diketahui, setelah 2 tahun menjadi misteri, pembunuhan ibu dan anak di Subang terungkap. Kasus ini sudah 2 tahun terhenti lantaran tidak menemukan titik terang atau bukti tambahan. Terungkapnya kasus ini setelah salah satu pelaku menyerahkan diri ke polisi. Kedua korban yang tewas dibunuh yakni Tuti dan Amalia. Aksi sadis pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia berlangsung dini hari hingga menjelang subuh. Adapun Danu, keponakan korban, kini jadi tersangka buka suara setelah menyimpan rahasia pembunuhan tersebut. Melansir dari tribunnews.bogor.com, Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023, polisi sendiri sudah menetapkan 5 orang tersangka termasuk Danu dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Ditkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan tersangka lainnya adalah Yosef, suami sekaligus ayah korban, Mimin istri muda Yosef, Arigi dan Abi anak kandung Mimin. Kombes Pol Surawan menerangkan, awalnya Danu disuruh untuk mengambil golok oleh Yosef. Diduga Yosef menghabisi istri dan anaknya menggunakan golok. Kendati demikian, polisi sudah bisa menahan 2 tersangka yakni Yosef dan Danu. Jika Danu ditahan karena telah membongkar kasus tersebut, Yosef justru berlainan. Polisi mantap memenjarakan Yosef karena sudah punya bukti kuat terkait pembunuhan Tuti dan Amalia. Sementara itu, istri muda Yosef dan 2 anaknya hingga kini belum dilakukan penahanan. Yosef sempat meneteskan air mata saat mengirim surat terbuka kepada Presiden Jokowi. Ia meminta kasus perampasan nyawa terhadap istri dan anaknya segera diungkap dan tidak dihentikan proses penyelidikan. Gelap mata, istri muda dan anak tiri ikut Yosef eksekusi ibu anak di Subang, motif hak waris yayasan. 2 tahun menjadi misteri, motif kematian ibu dan anak di Subang yang meninggal mengenaskan dalam bagasi mobil Alphard pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam, akhirnya terungkap. Hal ini diungkapkan oleh Ahmad Taufan, pengacara M. Ramdhanu alias Danu, selaku saksi kunci kepada pihak kepolisian. Sebagaimana dilansir dari Tribun Bogor, tanggal 18 Oktober tahun 2023, kuat dugaan, pokok persoalannya adalah pengelolaan Yayasan Bina Prestasi Nasional (YBPN) di Subang. Diduga istri muda Yosef yakni Mimin Mintarsih gelap mata dan ikut melakukan tindakan menghilangkan nyawa korban Tuti Suhartini, 55, dan Amalia Mustika Ratu, 23, korban ibu anak di Subang. Mimin diduga bersama 2 anaknya,
Arigi Reksa Pratama dan Abi yang kini ditetapkan sebagai tersangka bersama Yosef dan Danu, sudah gelap mata. Sebab, pengelolaan yayasan diambil alih oleh Tuti yang menjadi bendahara dan Amalia sebagai sekretaris. Padahal, awalnya Miminlah yang menjadi bendahara dan berjuang membantu Yosef selaku pemilik yayasan membesarkan lembaga yang bergerak di bidang pendidikan tersebut, hingga memiliki banyak siswa. Namun, pada tahun 2011, pengelolaan diambil alih Tuti dan Amalia dengan Yoris anak dari Yosef dan Tuti yang menjadi ketua yayasan. Dari sinilah diduga hubungan kedua belah pihak yakni Tuti selaku istri tua dan Mimin selaku istri kedua dari Yosef mulai memanas. Dari awal membongkar kasus ini yang paling tepat adalah mencari motif. Bongkar dulu yayasan, kalau sudah dibongkar baru ketahuan, kata Ahmad Taufan. Apalagi sejak saat itu, keuangan Yosef dan Mimin terhenti sehingga terjadi aksi tersebut. Terkait dengan motifnya, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Surawan pada tanggal 18 Oktober tahun 2023 mengatakan, masih mendalaminya. Sementara terkait peran Danu hanya sebagai pengantar golok sekaligus menemani Yosef datang ke TKP, di mana saat itu ada Mimin dan dua anaknya. Sebab, Danu mengaku baru menyadari Yosef mengeksekusi Tuti dan Amel usai mendengar teriakan korban. Bahkan salah satu tersangka ikut membenturkan kepala korban ke tembok. Surawan mengatakan, dua tersangka sudah ditahan yakni Yosef dan M. Ramdhanu selaku keponakan korban Tuti sekaligus sepupu korban Amalia. Juga menetapkan tiga tersangka lainnya, Mimin selaku istri muda Yosef, Arigi Reksa Pratama dan Abi, anak tirinya Yosef. Tetapi baru Yosef dan Danu ditahan. Penemuan mayat seorang ibu dan anak perempuannya dalam bagasi mobil Alphard di rumahnya Kampung Cisoti, Desa Kecamatan Jalan Caga, Kabupaten Subang menggegerkan warga Rabu 18 Agustus 2021 lalu. Kini, tersangka pelaku kasus Subang perampasan nyawa Tuti dan Amalia di Subang telah terungkap. Kuasa hukum Yosef Ar-Rahman Hidayat mengatakan, kelima pelaku tersebut termasuk kliennya, istri mudanya Mimin dan kedua anaknya Arigi dan Abi serta Dano. Rincian kronologi lengkap dari kasus penemuan mayat di Subang itu pun belum diketahui. Saking lamanya pengungkapan kasus Subang tersebut, muncul tuduhan liar di masyarakat. Tak sedikit tuduhan yang tertuju kepada Yosef, suami Tuti sekaligus ayah dari Amalia. Pasalnya Yosef disebut-sebut sebagai saksi pertama yang berada di TKP. Kendati begitu, dari beberapa saksi, sebenarnya sudah terungkap kronologi kejadian awal mula Tuti dan Amalia ditemukan. Sebelum disebut penemuan mayat dalam bagasi, dugaan awal yang tersiar ke keluarga Tuti terkait kasus itu adalah penculikan dan perampokan. Hal ini diungkapkan kakak dari Tuti atau Uwa Amalia, Yeti Mulyati baru-baru ini saat ditemui pakar mikroekspresi Poppy Amalia. Yeti menerangkan kronologi kejadian sebelum mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Ia mengaku mendapat kabar pertama kali dari Yosef, suami Tuti. Yeti mengatakan saat itu Yosef memberikan kabar kepadanya bahwa Tuti dan Amalia diculik. Sontak saja Yeti heran sekaligus kaget karena penculikan menimpa Tuti dan Amalia. Setelah memberikan kabar itu, Yosef langsung mengatakan kepada Yeti untuk melapor ke kantor polisi. Yeti mengatakan kala itu, Yosef membawa kabar tersebut sembari tergesa-gesa. Saat itu Yosef mengendarai sepeda motor Scoopy dan melaju cepat untuk memberikan kabar buruk tersebut. Tak hanya itu, kata Yeti, Yosef memberitahukan kabar tersebut sambil berteriak dan panik. Lebih lanjut, Yeti mengatakan saat mendapati kabar tersebut, jam menunjukkan sekitar jam 7 atau setengah 8 pagi. Hal yang sama juga disaksikan oleh Kepala Desa Jalan Caga, Indra Zainal Alim. Indra Zainal mengatakan dirinya mendapat laporan dari RT sekitar jam setengah 8 pagi. Kemudian Indra menjelaskan saat itu dirinya mendapat laporan kabar dari Yosef itu sebagai perampokan. Yeti sendiri mengaku sebelum tiba di TKP ia sempat pingsan sehingga ia baru tahu dari yang lain bahwa Tuti dan Amalia berada di dalam bagasi mobil dalam keadaan sudah tak bernyawa. Ia mengatakan saat mayat Tuti dan Amalia dipastikan di dalam bagasi, dirinya tak diperbolehkan. Sempat sumpah demi Allah, liciknya mulut Mimin istri muda Yosef kini jadi tersangka kasus Subang. Kini tersangka Mimin Mintarsi istri muda Yosef sempat mengelak keterlibatan dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Semua terpatahkan setelah Danu tersangka lain membuat pengakuan terkait peran Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia terungkap. Mimin bahkan tegas tidak mengenal Danu yang jadi pembisik kasus tersebut. Melansir dari Tribun News Bogor, 2 tahun lalu, Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosef bahkan sampai bersumpah
Mimin membantah dirinya terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia pada 18 Agustus 2021. Adapun sosok Mimin sempat kuat dicurigai dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Terlebih Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosef dikabarkan tak akur dengan Tuti dan Amalia. Bahkan Mimin diisukan pernah bertengkar hebat dengan anak pertama Tuti sekaligus kakak Amalia, Yoris. Namun hal tersebut sempat dipatahkan Mimin dengan segala ucapannya saat itu. Salah satunya saat Mimin mengaku sedih atas kematian Tuti dan Amalia. 1 bulan setelah kejadian, Mimin baru buka suara. Dengan nada bicara tersendat, Mimin tegas membantah ia terlibat pembunuhan Tuti dan Amalia. Kok saya yang dipojokkan? Saya bersumpah demi Allah, saya tidak melakukan apapun, menyuruh ataupun merencanakan. Demi Allah Rasulullah, saya tidak tahu sama sekali, tutur Mimin. Meskipun membantah kerenggangan hubungannya dengan Tuti dan Amalia, Mimin tampak canggung kala ditanyai soal korban. Apalagi diketahui bahwa Mimin sama sekali tidak mau datang ke TKP, apalagi melayat saat Tuti dan Amalia hendak dimakamkan. Kala itu Mimin mengaku takut dan canggung. Kita serba salah, datang ke TKP takut, iya itulah karena statusnya sebagai istri muda, jadi merasa saya siapa, ujar Mimin. Perihal hubungannya dengan keluarga Tuti dan Amalia, Mimin mengurai fakta bahwa selama ini Mimin mengaku tidak berkomunikasi dengan korban. Disebut baik ya kita baik, gak ada komunikasi dengan korban. Kita anggap baik-baik saja, gak ada kontak sama sekali, kata Mimin. Namun diungkap Mimin, ia memang tidak akur dengan korban lantaran yayasan. Mimin yang bertindak sebagai pendiri yayasan tiba-tiba perannya sebagai bendahara digantikan oleh korban yakni Tuti. Sebelum Pak Yosef nikah sama saya tahun 2009 itu, Pak Yosef belum punya yayasan. Kita yang berjuang sekolah, kita cari siswa, ada siswa udah berjalan. 2 tahun itu saya di yayasan sebagai bendahara 2009 sampai 2011. Setelah itu diganti, saya tidak tahu, ungkap Mimin. Saat itu Mimin mengaku legowo saat ia tidak lagi dilibatkan dalam yayasan. Tak disangka di tahun 2023 Mimin justru dijadikan tersangka atas kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Respon saya saat bendahara yayasan diganti dengan Tuti dan Amalia, yaitu kan anak istrinya Yosef. Saya ini siapa? Saya ini istri kedua yang gak apa-apa, tidak masalah. 1 dari 5 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang jadi sorotan publik. Pasalnya tersangka bernama Mimin Mintarsi itu sempat mengelak atas keterlibatannya dalam kasus Subang tersebut. 2 tahun lalu Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosef bahkan sampai bersumpah. Mimin membantah dirinya terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia pada 18 Agustus 2021. Namun kini di tahun 2023 Mimin terbukti bersalah. Berdasarkan kesaksian dari Danu tersangka lain kasus Subang, peran Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia terungkap. Karenanya Mimin pun resmi dijadikan tersangka. Selain Mimin, ada 4 tersangka lainnya yang telah ditetapkan Polda Jabar. Mereka adalah Yosef, suami korban sekaligus suami Mimin, Arigi dan Abi anak kandung Mimin serta Danu keponakan korban Tuti. Kendati telah jadi tersangka, Mimin, Arigi, Abi dan Yosef tetap membantah keterlibatannya dalam kasus Subang. Mimin bahkan tegas tidak mengenal Danu yang jadi pembisik kasus tersebut. Perihal peran Mimin dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia, Rohman selaku pengacara Mimin enggan terbuka. Sosok Mimin kini resmi jadi tersangka. Sosok Mimin sempat jadi perbincangan usai kasus pembunuhan Tuti dan Amalia viral. Publik sempat mencurigai peranan Mimin dalam kasus tersebut. Terlebih Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosef dikabarkan tak akur dengan Tuti dan Amalia. Bahkan Mimin diisukan pernah bertengkar hebat dengan anak pertama Tuti sekaligus kakak Amalia, Yoris. Ditanya soal isu pertengkaran dengan keluarga korban, Mimin ogah menjawab. Namun saat ditanyai soal kematian Tuti dan Amalia, Mimin mengaku sedih. 1 bulan setelah kejadian, Mimin baru buka suara. Dengan nada bicara tersendat, Mimin tegas membantah ia terlibat pembunuhan Tuti dan Amalia. Meskipun membantah keregangan hubungannya dengan Tuti dan Amalia, Mimin tampak canggung kala ditanyai soal korban. Apalagi diketahui bahwa Mimin sama sekali tidak mau datang ke TKP, apalagi melayat saat Tuti dan Amalia hendak dimakamkan. Kala itu Mimin mengaku takut dan canggung. Bahwa selama ini Mimin mengaku tidak berkomunikasi dengan korban. Namun diungkap Mimin, ia memang tidak akur dengan korban lantaran yayasan. Mimin yang bertindak sebagai pendiri yayasan tiba-tiba perannya sebagai bendahara digantikan oleh korban yakni Tuti. Saat itu Mimin mengaku legowo saat ia tidak lagi dilibatkan dalam yayasan. Tak disangka di tahun 2023 Mimin justru dijadikan tersangka atas kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Sandiwara Yosef dan istri muda tutupi pembunuhan Tuti dan Amalia, nangis-nangis minta bantuan Jokowi. Beginilah sandiwara Yosef dan istri mudanya Mimin Mintarsi tersangka pelaku pembunuhan Ibu Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat.
Seperti diketahui, setelah 2 tahun menjadi misteri, akhirnya pembunuhan ibu dan anak di Subang terungkap, di mana polisi menetapkan 5 tersangka pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang tersebut, yakni suami sekaligus ayah dari korban Yosef, Emram Danu alias Danu, keponakan Tuti, Mimin istri kedua Yosef, Arigi Reksa Pratama, anak dari Mimin, dan Abi, anak dari Mimin. Lantas bagaimana sandiwara Yosef menutupi kematian istri dan anaknya bersama istri mudanya Mimin tersebut hingga nangis-nangis minta bantuan Presiden Jokowi? Berikut Tribun Medan merangkumnya. Yosef temukan istri dan anaknya tewas. Pada saat itu Yosef yang menemukan istri dan anaknya ditemukan dalam keadaan bersimbah darah di bagasi mobil Alphard. Yosef mengatakan ada banyak bercak darah pada mobil tersebut. Yosef minta kasus pembunuhan istri dan anaknya jangan redup. Diberitakan Tribun Jabar sebelumnya pada Jumat 16 September 2022, Yosef Hidayat, suami sekaligus ayah dari korban pembunuhan di Subang, sempat meminta kasus ini jangan sampai redup. Pada saat itu, kasus pembunuhan ibu dan anak ini belum menemukan tersangka. Namun kini tersangka kasus pembunuhan di Subang terungkap, salah satunya adalah Yosef sendiri. Ditetapkan menjadi tersangka, pengakuan-pengakuan terdahulu Yosef menjadi sorotan publik. Pada saat itu, Yosef meminta menuntaskan kasus kematian dari 2 anggota keluarganya tersebut. Bahkan pada saat itu, Yosef sudah menyurati Presiden Jokowi terkait kasus tewas istri dan anaknya tersebut. Kirim surat untuk Presiden. Yosef sempat meneteskan air mata saat membacakan isi surat yang intinya meminta agar kasus perampasan nyawa terhadap istri dan anaknya segera diungkap dan tidak dihentikan proses penyelidikannya. Surat untuk Presiden, Kompolnas, Menko Polhukam, dan Kapolri itu pun dikirimkan pada 18 Agustus 2022 lalu atau tepat setahun peristiwa itu terjadi. Peran Mimin istri muda Yosef Habisi Tuti dan Amalia, curiga sempat kembalikan perhiasan korban usai meninggal. Mimin istri muda Yosef turut ditetapkan jadi tersangka dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Pembunuhan di Subang yang melibatkan Yosef, istri mudanya yakni Mimin, sempat diselubungi misteri selama 2 tahun. Kendati sudah jadi tersangka, Mimin sang istri muda belum ditahan pihak kepolisian Polda Jawa Barat. Lalu apa peran Mimin dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia? Melansir dari Tribun Sumsel, Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023, polisi sendiri sudah mengetahui peran dari Mimin istri muda Yosef. Namun hal tersebut belum diungkap ke publik lantaran tengah mendalami motif pembunuhan dilakukan Yosef. Sebelumnya, kecurigaan Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia sempat dikuak Yoris, anak pertama Yosef. Setelah pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yoris heran setelah didatangi istri muda Yosef, Mimin. Mimin memberikan barang pribadi milik Amalia Mustika Ratu. Pengacara Yoris, Leni Anggraeni, mengatakan maksud kedatangan Mimin untuk mengantar perhiasan milik Amalia Mustika Ratu. Amel itu kan sama Bu Tuti pakai perhiasan ketika kejadian pembunuhan, kenapa emasnya Amel ada di Pak Yosef? Kata Leni saat dihubungi tribunnews.bogor.com. Mimin mengatakan pada Yoris, emas Amel diberikan Mulyana pada Yosef. Sekadar informasi, Yosef adalah suami Tuti sekaligus ayah dari Yoris dan Amalia. Yosef memiliki istri muda bernama Mimin dan 2 anak, Arigi juga Abi. Yosef pun memiliki kakak bernama Mulyana, ayah dari Arif, anggota polisi di Polsek Jalan Cagak. Saya informasikan ke polisi, gelang, kalung, cincin. Kan Amel memakai perhiasan, ketika dibunuh ada perhiasan menempel di tubuh. Kenapa emas itu dikembalikan ke pihak keluarga? Harusnya itu menjadi barang bukti, harusnya gak boleh berpindah. Siapa tahu ada sidik jari lagi nyeret nempel di gelangnya, di kalungnya, kata Leni. Sementara itu emas milik Tuti Suhartini masih ada di penyidik. Maka dari itulah, kata Leni Anggraeni, Yoris Raja Amarullah merasa curiga Yosef memang terlibat kasus Subang. Memang sudah merasa curiga setelah perkara ini diselidik Polda, kata Leni. Yoris juga merasa amat sedih setelah mengetahui ayahnya tega membunuh Tuti dan Amel. Walau demikian, kata Leni,
Yoris tetap menghormati proses hukum yang berjalan. Kenapa menginginkan Mamah dan Amel gak ada dengan cara sadis seperti itu, kata Leni Anggraeni. Kronologi pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang sempat jadi misteri selama 2 tahun akhirnya terungkap. Aksi sadis terhadap Tuti dan Amalia berlangsung dini hari hingga menjelang subuh. Adapun Danu keponakan korban kini jadi tersangka buka suara setelah menyimpan rahasia pembunuhan tersebut. Melansir dari tribunnews.bogor.com, Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023, polisi sendiri sudah menetapkan 5 orang tersangka termasuk Danu dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Ditkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan tersangka lainnya adalah Yosef suami sekaligus ayah korban, Mimin istri muda Yosef, Arigi dan Abi anak. 2 tahun jadi misteri. Bercak merah bongkar sandiwara Yosef dan istri muda. Sandirawa Yosef dan istri mudanya Mimin Mintarsih tersangka pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat akhirnya terbongkar. Seperti diketahui, setelah 2 tahun menjadi misteri, pembunuhan ibu dan anak di Subang terungkap. Kasus ini sudah 2 tahun terhenti lantaran tidak menemukan titik terang atau bukti tambahan. Terungkapnya kasus ini setelah salah satu pelaku menyerahkan diri ke polisi. Kedua korban yang tewas dibunuh yakni Tuti dan Amalia. Aksi sadis pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia berlangsung dini hari hingga menjelang subuh. Adapun Danu keponakan korban kini jadi tersangka buka suara setelah menyimpan rahasia pembunuhan tersebut. Melansir dari tribunnews.bogor.com, Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023, polisi sendiri sudah menetapkan 5 orang tersangka termasuk Danu dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Ditkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan tersangka lainnya adalah Yosef suami sekaligus ayah korban, Mimin istri muda Yosef, Arigi dan Abi anak kandung Mimin. Kombes Pol Surawan menerangkan, awalnya Danu disuruh untuk mengambil golok oleh Yosef. Diduga Yosef menghabisi istri dan anaknya menggunakan golok. Kendati demikian, polisi sudah bisa menahan 2 tersangka yakni Yosef dan Danu. Jika Danu ditahan karena telah membongkar kasus tersebut, Yosef justru berlainan. Polisi mantap memenjarakan Yosef karena sudah punya bukti kuat terkait pembunuhan Tuti dan Amalia. Sementara itu, istri muda Yosef dan 2 anaknya hingga kini belum dilakukan penahanan. Yosef sempat meneteskan air mata saat mengirim surat terbuka kepada Presiden Jokowi. Ia meminta kasus perampasan nyawa terhadap istri dan anaknya segera diungkap dan tidak dihentikan proses penyelidikan. Gelap mata. Istri muda dan anak tiri ikut Yosef eksekusi ibu anak di Subang, motif hak waris yayasan. 2 tahun menjadi misteri, motif kematian ibu dan anak di Subang yang meninggal mengenaskan dalam bagasi mobil Alphard pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam, akhirnya terungkap. Hal ini diungkapkan oleh Ahmad Taufan, pengacara M. Ramdhanu alias Danu, selaku saksi kunci kepada pihak kepolisian. Sebagaimana dilansir dari Tribun Bogor, tanggal 18 Oktober tahun 2023, kuat dugaan, pokok persoalannya adalah pengelolaan Yayasan Bina Prestasi Nasional (YBPN) di Subang. Diduga istri muda Yosef yakni Mimin Mintarsih gelap mata dan ikut melakukan tindakan menghilangkan nyawa korban Tuti Suhartini, 55, dan Amalia Mustika Ratu, 23 korban ibu anak di Subang. Mimin diduga bersama 2 anaknya, Arigi Reksa Pratama dan Abi yang kini ditetapkan sebagai tersangka bersama Yosef dan Danu, sudah gelap mata. Sebab, pengelolaan yayasan diambil alih oleh Tuti yang menjadi bendahara dan Amalia sebagai sekretaris. Padahal, awalnya Miminlah yang menjadi bendahara dan berjuang membantu Yosef selaku pemilik yayasan membesarkan lembaga yang bergerak di bidang pendidikan tersebut, hingga memiliki banyak siswa. Namun, pada tahun 2011, pengelolaan diambil alih Tuti dan Amalia dengan Yoris anak dari Yosef dan Tuti yang menjadi ketua yayasan. Dari sinilah diduga hubungan kedua belah pihak yakni Tuti selaku istri tua dan Mimin selaku istri kedua dari Yosef mulai memanas. Dari awal membongkar kasus ini yang paling tepat adalah mencari motif. Bongkar dulu yayasan, kalau sudah dibongkar baru ketahuan, kata Ahmad Taufan. Apalagi sejak saat itu, keuangan Yosef dan Mimin terhenti sehingga terjadi aksi tersebut. Terkait dengan motifnya,
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Surawan pada tanggal 18 Oktober tahun 2023 mengatakan masih mendalaminya. Sementara terkait peran Danu hanya sebagai pengantar golok sekaligus menemani Yosef datang ke TKP, di mana saat itu ada Mimin dan 2 anaknya. Sebab, Danu mengaku baru menyadari Yosef mengeksekusi Tuti dan Amel usai mendengar teriakan korban. Bahkan salah satu tersangka ikut membenturkan kepala korban ke tembok. Surawan mengatakan, 2 tersangka sudah ditahan yakni Yosef dan M. Ramdhanu selaku keponakan korban Tuti sekaligus sepupu korban Amalia. Juga menetapkan 3 tersangka lainnya, Mimin selaku istri muda Yosef, Arigi Reksa Pratama dan Abi, anak tirinya Yosef. Tetapi baru Yosef dan Danu ditahan. Penemuan mayat seorang ibu dan anak perempuannya dalam bagasi mobil Alphard di rumahnya Kampung Cisoti, Desa Kecamatan Jalan Caga, Kabupaten Subang menggegerkan warga Rabu 18 Agustus 2021 lalu. Kini, tersangka pelaku kasus Subang perampasan nyawa Tuti dan Amalia di Subang telah terungkap. Kuasa hukum Yosef Ar-Rahman Hidayat mengatakan, kelima pelaku tersebut termasuk kliennya, istri mudanya Mimin dan kedua anaknya Arigi dan Abi serta Dano. Rincian kronologi lengkap dari kasus penemuan mayat di Subang itu pun belum diketahui. Saking lamanya pengungkapan kasus Subang tersebut, muncul tuduhan liar di masyarakat. Tak sedikit tuduhan yang tertuju kepada Yosef, suami Tuti sekaligus ayah dari Amalia. Pasalnya Yosef disebut-sebut sebagai saksi pertama yang berada di TKP. Kendati begitu, dari beberapa saksi, sebenarnya sudah terungkap kronologi kejadian awal mula Tuti dan Amalia ditemukan. Sebelum disebut penemuan mayat dalam bagasi, dugaan awal yang tersiar ke keluarga Tuti terkait kasus itu adalah penculikan dan perampokan. Hal ini diungkapkan kakak dari Tuti atau Uwa Amalia, Yeti Mulyati baru-baru ini saat ditemui pakar mikroekspresi Poppy Amalia. Yeti menerangkan kronologi kejadian sebelum mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Ia mengaku mendapat kabar pertama kali dari Yosef, suami Tuti. Yeti mengatakan saat itu Yosef memberikan kabar kepadanya bahwa Tuti dan Amalia diculik. Sontak saja Yeti heran sekaligus kaget karena penculikan menimpa Tuti dan Amalia. Setelah memberikan kabar itu, Yosef langsung mengatakan kepada Yeti untuk melapor ke kantor polisi. Yeti mengatakan kala itu Yosef membawa kabar tersebut sembari tergesa-gesa. Saat itu Yosef mengendarai sepeda motor Scoopy dan melaju cepat untuk memberikan kabar buruk tersebut. Tak hanya itu, kata Yeti, Yosef memberitahukan kabar tersebut sambil berteriak dan panik. Lebih lanjut, Yeti mengatakan saat mendapati kabar tersebut jam menunjukkan sekitar jam 7 atau setengah 8 pagi. Hal yang sama juga disaksikan oleh Kepala Desa Jalan Caga, Indra Zainal Alim. Indra Zainal mengatakan dirinya mendapat laporan dari RT sekitar jam setengah 8 pagi. Kemudian Indra menjelaskan saat itu dirinya mendapat laporan kabar dari Yosef itu sebagai perampokan. Yeti sendiri mengaku sebelum tiba di TKP ia sempat pingsan sehingga ia baru tahu dari yang lain bahwa Tuti dan Amalia berada di dalam bagasi mobil dalam keadaan sudah tak bernyawa. Ia mengatakan saat mayat Tuti dan Amalia dipastikan di dalam bagasi, dirinya tak diperbolehkan. Sempat sumpah demi Allah, liciknya mulut Mimin istri muda Yosef kini jadi tersangka kasus Subang. Kini tersangka Mimin Mintarsi istri muda Yosef sempat mengelak keterlibatan dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Semua terpatahkan setelah Danu tersangka lain membuat pengakuan terkait peran Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia terungkap. Mimin bahkan tegas tidak mengenal Danu yang jadi pembisik kasus tersebut. Melansir dari Tribun News Bogor, 2 tahun lalu, Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosef bahkan sampai bersumpah. Mimin membantah dirinya terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia pada 18 Agustus 2021. Adapun sosok Mimin sempat kuat dicurigai dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Terlebih Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosef dikabarkan tak akur dengan Tuti dan Amalia. Bahkan, Mimin diisukan pernah bertengkar hebat dengan anak pertama Tuti sekaligus kakak Amalia, Yoris. Namun hal tersebut sempat dipatahkan Mimin dengan segala ucapannya saat itu. Salah satunya saat Mimin mengaku sedih atas kematian Tuti dan Amalia. 1 bulan setelah kejadian, Mimin baru buka suara. Dengan nada bicara tersendat, Mimin tegas membantah ia terlibat pembunuhan Tuti dan Amalia. Kok saya yang dipojokkan? Saya bersumpah demi Allah, saya tidak melakukan apapun, menyuruh ataupun merencanakan. Demi Allah Rasulullah, saya tidak tahu sama sekali, tutur Mimin. Meskipun membantah kerenggangan hubungannya dengan Tuti dan Amalia, Mimin tampak canggung kalau ditanyai soal korban.
Apalagi diketahui bahwa Mimin sama sekali tidak mau datang ke TKP, apalagi melayat saat Tuti dan Amalia hendak dimakamkan. Kala itu Mimin mengaku takut dan canggung. Kita serba salah, datang ke TKP, takut, iya itulah karena statusnya sebagai istri muda, jadi merasa saya siapa, ujar Mimin. Perihal hubungannya dengan keluarga Tuti dan Amalia, Mimin mengurai fakta bahwa selama ini Mimin mengaku tidak berkomunikasi dengan korban. Disebut baik ya kita baik, gak ada komunikasi dengan korban. Kita anggap baik-baik saja, gak ada kontak sama sekali, kata Mimin. Namun diungkap Mimin, ia memang tidak akur dengan korban lantaran yayasan. Mimin yang bertindak sebagai pendiri yayasan tiba-tiba perannya sebagai bendahara digantikan oleh korban yakni Tuti. Sebelum Pak Yosep nikah sama saya tahun 2009 itu, Pak Yosep belum punya yayasan. Kita yang berjuang sekolah, kita cari siswa, ada siswa udah berjalan. 2 tahun itu saya di yayasan sebagai bendahara 2009 sampai 2011. Setelah itu diganti, saya tidak tahu, ungkap Mimin. Saat itu Mimin mengaku legowo saat ia tidak lagi dilibatkan dalam yayasan. Tak disangka di tahun 2023 Mimin justru dijadikan tersangka atas kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Respon saya saat bendahara yayasan diganti dengan Tuti dan Amalia, yaitu kan anak istrinya Yosep. Saya ini siapa? Saya ini istri kedua yang gak apa-apa, tidak masalah. 1 dari 5 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang jadi sorotan publik. Pasalnya tersangka bernama Mimin Mintarsi itu sempat mengelak atas keterlibatannya dalam kasus Subang tersebut. 2 tahun lalu Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosep bahkan sampai bersumpah. Mimin membantah dirinya terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia pada 18 Agustus 2021. Namun kini di tahun 2023 Mimin terbukti bersalah. Berdasarkan kesaksian dari Danu tersangka lain kasus Subang, peran Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia terungkap. Karenanya Mimin pun resmi dijadikan tersangka. Selain Mimin, ada 4 tersangka lainnya yang telah ditetapkan Polda Jabar. Mereka adalah Yosep, suami korban sekaligus suami Mimin, Arigi dan Abi anak kandung Mimin serta Danu keponakan korban Tuti. Kendati telah jadi tersangka, Mimin, Arigi, Abi dan Yosep tetap membantah keterlibatannya dalam kasus Subang. Mimin bahkan tegas tidak mengenal Danu yang jadi pembisik kasus tersebut. Perihal peran Mimin dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia, Rohman selaku pengacara Mimin enggan terbuka. Sosok Mimin kini resmi jadi tersangka. Sosok Mimin sempat jadi perbincangan usai kasus pembunuhan Tuti dan Amalia viral. Publik sempat mencurigai peranan Mimin dalam kasus tersebut. Terlebih Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosep dikabarkan tak akur dengan Tuti dan Amalia. Bahkan Mimin diisukan pernah bertengkar hebat dengan anak pertama Tuti sekaligus kakak Amalia, Yoris. Ditanya soal isu pertengkaran dengan keluarga korban, Mimin ogah menjawab. Namun saat ditanyai soal kematian Tuti dan Amalia, Mimin mengaku sedih. 1 bulan setelah kejadian, Mimin baru buka suara. Dengan nada bicara tersendat, Mimin tegas membantah ia terlibat pembunuhan Tuti dan Amalia. Meskipun membantah keregangan hubungannya dengan Tuti dan Amalia, Mimin tampak canggung kala ditanyai soal korban. Apalagi diketahui bahwa Mimin sama sekali tidak mau datang ke TKP, apalagi melayat saat Tuti dan Amalia hendak dimakamkan. Kala itu Mimin mengaku takut dan canggung. Bahwa selama ini Mimin mengaku tidak berkomunikasi dengan korban. Namun diungkap Mimin, ia memang tidak akur dengan korban lantaran yayasan. Mimin yang bertindak sebagai pendiri yayasan tiba-tiba perannya sebagai bendahara digantikan oleh korban yakni Tuti. Saat itu Mimin mengaku legowo saat ia tidak lagi dilibatkan dalam yayasan. Tak disangka di tahun 2023 Mimin justru dijadikan tersangka atas kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Sandiwara Yosep dan istri muda tutupi pembunuhan Tuti dan Amalia, nangis-nangis minta bantuan Jokowi. Beginilah sandiwara Yosep dan istri mudanya Mimin Mintarsi tersangka pelaku pembunuhan Ibu Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat. Seperti diketahui setelah 2 tahun menjadi misteri, akhirnya pembunuhan ibu dan anak di Subang terungkap. Di mana polisi menetapkan 5 tersangka pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang tersebut, yakni suami sekaligus ayah dari korban Yosep, Emram Danu alias Danu keponakan Tuti. Mimin istri kedua Yosep, Arigi Reksa Pratama anak dari Mimin dan Abi anak dari Mimin. Lantas bagaimana sandiwara Yosep menutupi kematian istri dan anaknya bersama istri mudanya Mimin tersebut hingga nangis-nangis minta bantuan Presiden Jokowi? Berikut Tribun Medan merangkumnya. Yosep temukan istri dan anaknya tewas. Pada saat itu Yosep yang menemukan istri dan anaknya ditemukan dalam keadaan bersimbah darah di bagasi mobil Alphard. Yosep mengatakan ada banyak bercak darah pada mobil tersebut. Yosep minta kasus pembunuhan istri dan anaknya jangan redup. Diberitakan Tribun Jabar sebelumnya pada Jumat 16 September 2022, Yosep Hidayat, suami sekaligus ayah dari korban pembunuhan di Subang, sempat meminta kasus ini jangan sampai redup.
Pada saat itu, kasus pembunuhan ibu dan anak ini belum menemukan tersangka. Namun kini tersangka kasus pembunuhan di Subang terungkap, salah satunya adalah Yosef sendiri. Ditetapkan menjadi tersangka, pengakuan-pengakuan terdahulu Yosef menjadi sorotan publik. Pada saat itu, Yosef meminta menuntaskan kasus kematian dari 2 anggota keluarganya tersebut. Bahkan pada saat itu, Yosef sudah menyurati Presiden Jokowi terkait kasus tewas istri dan anaknya tersebut. Kirim surat untuk Presiden. Yosef sempat meneteskan air mata saat membacakan isi surat yang intinya meminta agar kasus perampasan nyawa terhadap istri dan anaknya segera diungkap dan tidak dihentikan proses penyelidikannya. Surat untuk Presiden, Kompolnas, Menko Polhukam, dan Kapolri itu pun dikirimkan pada 18 Agustus 2022 lalu atau tepat setahun peristiwa itu terjadi. Peran Mimin istri muda Yosef Habisi Tuti dan Amalia, curiga sempat kembalikan perhiasan korban usai meninggal. Mimin istri muda Yosef turut ditetapkan jadi tersangka dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Pembunuhan di Subang yang melibatkan Yosef, istri mudanya yakni Mimin, sempat diselubungi misteri selama 2 tahun. Kendati sudah jadi tersangka, Mimin sang istri muda belum ditahan pihak kepolisian Polda Jawa Barat. Lalu apa peran Mimin dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia? Melansir dari Tribun Sumsel, Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023, polisi sendiri sudah mengetahui peran dari Mimin istri muda Yosef. Namun hal tersebut belum diungkap ke publik lantaran tengah mendalami motif pembunuhan dilakukan Yosef. Sebelumnya, kecurigaan Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia sempat dikuak Yoris, anak pertama Yosef. Setelah pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yoris heran setelah didatangi istri muda Yosef, Mimin. Mimin memberikan barang pribadi milik Amalia Mustika Ratu. Pengacara Yoris, Leni Anggraeni, mengatakan maksud kedatangan Mimin untuk mengantar perhiasan milik Amalia Mustika Ratu. Amel itu kan sama Bu Tuti pakai perhiasan ketika kejadian pembunuhan, kenapa emasnya Amel ada di Pak Yosef? Kata Leni saat dihubungi tribunnews.bogor.com. Mimin mengatakan pada Yoris, emas Amel diberikan Mulyana pada Yosef. Sekadar informasi, Yosef adalah suami Tuti sekaligus ayah dari Yoris dan Amalia. Yosef memiliki istri muda bernama Mimin dan 2 anak, Arigi juga Abi. Yosef pun memiliki kakak bernama Mulyana, ayah dari Arif, anggota polisi di Polsek Jalan Cagat. Saya informasikan ke polisi. Gelang, kalung, cincin. Kan Amel memakai perhiasan, ketika dibunuh ada perhiasan menempel di tubuh. Kenapa emas itu dikembalikan ke pihak keluarga? Harusnya itu menjadi barang bukti, harusnya gak boleh berpindah. Siapa tahu ada sidik jari lagi nyeret nempel di gelangnya, di kalungnya, kata Leni. Sementara itu emas milik Tuti Suhartini masih ada di penyidik. Maka dari itulah, kata Leni Anggraeni, Yoris Raja Amarullah merasa curiga Yosef memang terlibat kasus Subang. Memang sudah merasa curiga setelah perkara ini diselidik Polda, kata Leni. Yoris juga merasa amat sedih setelah mengetahui ayahnya tega membunuh Tuti dan Amel. Walau demikian, kata Leni, Yoris tetap menghormati proses hukum yang berjalan. Kenapa menginginkan Mamah dan Amel gak ada dengan cara sadis seperti itu, kata Leni Anggraeni. Kronologi pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang sempat jadi misteri selama 2 tahun, akhirnya terungkap. Aksi sadis terhadap Tuti dan Amalia berlangsung dini hari hingga menjelang subuh. Adapun Danu, keponakan korban, kini jadi tersangka buka suara setelah menyimpan rahasia pembunuhan tersebut. Melansir dari tribunnews.bogor.com, Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023, polisi sendiri sudah menetapkan 5 orang tersangka termasuk Danu dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Ditkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan tersangka lainnya adalah Yosef, suami sekaligus ayah korban, Mimin istri muda Yosef, Arigi dan Abi anak. 2 tahun jadi misteri.
Bercak merah bongkar sandiwara Yosef dan istri muda. Sandirawa Yosef dan istri mudanya Mimin Mintarsih tersangka pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat akhirnya terbongkar. Seperti diketahui, setelah 2 tahun menjadi misteri, pembunuhan ibu dan anak di Subang terungkap. Kasus ini sudah 2 tahun terhenti lantaran tidak menemukan titik terang atau bukti tambahan. Terungkapnya kasus ini setelah salah satu pelaku menyerahkan diri ke polisi. Kedua korban yang tewas dibunuh yakni Tuti dan Amalia. Aksi sadis pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia berlangsung dini hari hingga menjelang subuh. Adapun Danu keponakan korban kini jadi tersangka buka suara setelah menyimpan rahasia pembunuhan tersebut. Melansir dari tribunnews.bogor.com, Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023, polisi sendiri sudah menetapkan 5 orang tersangka termasuk Danu dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Ditkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan tersangka lainnya adalah Yosef suami sekaligus ayah korban, Mimin istri muda Yosef, Arigi dan Abi anak kandung Mimin. Kombes Pol Surawan menerangkan, awalnya Danu disuruh untuk mengambil golok oleh Yosef. Diduga Yosef menghabisi istri dan anaknya menggunakan golok. Kendati demikian, polisi sudah bisa menahan 2 tersangka yakni Yosef dan Danu. Jika Danu ditahan karena telah membongkar kasus tersebut, Yosef justru berlainan. Polisi mantap memenjarakan Yosef karena sudah punya bukti kuat terkait pembunuhan Tuti dan Amalia. Sementara itu, istri muda Yosef dan 2 anaknya hingga kini belum dilakukan penahanan. Yosef sempat meneteskan air mata saat mengirim surat terbuka kepada Presiden Jokowi. Ia meminta kasus perampasan nyawa terhadap istri dan anaknya segera diungkap dan tidak dihentikan proses penyelidikan. Gelap mata, istri muda dan anak tiri ikut Yosef eksekusi ibu anak di Subang, motif hak waris yayasan. 2 tahun menjadi misteri, motif kematian ibu dan anak di Subang yang meninggal mengenaskan dalam bagasi mobil Alphard pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam, akhirnya terungkap. Hal ini diungkapkan oleh Ahmad Taufan, pengacara M. Ramdhanu alias Danu, selaku saksi kunci kepada pihak kepolisian. Sebagaimana dilansir dari Tribun Bogor, tanggal 18 Oktober tahun 2023, kuat dugaan, pokok persoalannya adalah pengelolaan Yayasan Bina Prestasi Nasional (YBPN) di Subang. Diduga istri muda Yosef yakni Mimin Mintarsih gelap mata dan ikut melakukan tindakan menghilangkan nyawa korban Tuti Suhartini, 55, dan Amalia Mustika Ratu, 23 korban ibu anak di Subang. Mimin diduga bersama 2 anaknya, Arigi Reksa Pratama dan Abi yang kini ditetapkan sebagai tersangka bersama Yosef dan Danu, sudah gelap mata. Sebab, pengelolaan yayasan diambil alih oleh Tuti yang menjadi bendahara dan Amalia sebagai sekretaris. Padahal, awalnya Miminlah yang menjadi bendahara dan berjuang membantu Yosef selaku pemilik yayasan membesarkan lembaga yang bergerak di bidang pendidikan tersebut, hingga memiliki banyak siswa. Namun, pada tahun 2011, pengelolaan diambil alih Tuti dan Amalia dengan Yoris anak dari Yosef dan Tuti yang menjadi ketua yayasan. Dari sinilah diduga hubungan kedua belah pihak yakni Tuti selaku istri tua dan Mimin selaku istri kedua dari Yosef mulai memanas. Dari awal membongkar kasus ini yang paling tepat adalah mencari motif. Bongkar dulu yayasan, kalau sudah dibongkar baru ketahuan, kata Ahmad Taufan. Apalagi sejak saat itu, keuangan Yosef dan Mimin terhenti sehingga terjadi aksi tersebut. Terkait dengan motifnya, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Surawan pada tanggal 18 Oktober tahun 2023 mengatakan, masih mendalaminya. Sementara terkait peran Danu hanya sebagai pengantar golok sekaligus menemani Yosef datang ke TKP, di mana saat itu ada Mimin dan 2 anaknya. Sebab, Danu mengaku baru menyadari Yosef mengeksekusi Tuti dan Amel usai mendengar teriakan korban. Bahkan salah satu tersangka ikut membenturkan kepala korban ke tembok. Surawan mengatakan, 2 tersangka sudah ditahan yakni Yosef dan M. Ramdhanu selaku keponakan korban Tuti sekaligus sepupu korban Amalia. Juga menetapkan 3 tersangka lainnya, Mimin selaku istri muda Yosef, Arigi Reksa Pratama dan Abi, anak tirinya Yosef. Tetapi baru Yosef dan Danu ditahan. Penemuan mayat seorang ibu dan anak perempuannya dalam bagasi mobil Alphard di rumahnya Kampung Cisoti, Desa Kecamatan Jalan Caga,
Kabupaten Subang menggegerkan warga Rabu 18 Agustus 2021 lalu. Kini, tersangka pelaku kasus Subang perampasan nyawa Tuti dan Amalia di Subang telah terungkap. Kuasa hukum Yosef Ar-Rahman Hidayat mengatakan kelima pelaku tersebut termasuk kliennya, istri mudanya Mimin dan kedua anaknya Ariki dan Abi serta Dano. Rincian kronologi lengkap dari kasus penemuan mayat di Subang itu pun belum diketahui. Saking lamanya pengungkapan kasus Subang tersebut, muncul tuduhan liar di masyarakat. Tak sedikit tuduhan yang tertuju kepada Yosef, suami Tuti sekaligus ayah dari Amalia. Pasalnya Yosef disebut-sebut sebagai saksi pertama yang berada di TKP. Kendati begitu, dari beberapa saksi, sebenarnya sudah terungkap kronologi kejadian awal mula Tuti dan Amalia ditemukan. Sebelum disebut penemuan mayat dalam bagasi, dugaan awal yang tersiar ke keluarga Tuti terkait kasus itu adalah penculikan dan perampokan. Hal ini diungkapkan kakak dari Tuti atau Uwa Amalia, Yeti Mulyati baru-baru ini saat ditemui pakar mikroekspresi Poppy Amalia. Yeti menerangkan kronologi kejadian sebelum mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Ia mengaku mendapat kabar pertama kali dari Yosef, suami Tuti. Yeti mengatakan saat itu Yosef memberikan kabar kepadanya bahwa Tuti dan Amalia diculik. Sontak saja Yeti heran sekaligus kaget karena penculikan menimpa Tuti dan Amalia. Setelah memberikan kabar itu, Yosef langsung mengatakan kepada Yeti untuk melapor ke kantor polisi. Yeti mengatakan kala itu Yosef membawa kabar tersebut sembari tergesa-gesa. Saat itu Yosef mengendarai sepeda motor Scoopy dan melaju cepat untuk memberikan kabar buruk tersebut. Tak hanya itu, kata Yeti, Yosef memberitahukan kabar tersebut sambil berteriak dan panik. Lebih lanjut, Yeti mengatakan saat mendapati kabar tersebut jam menunjukkan sekitar jam 7 atau setengah 8 pagi. Hal yang sama juga disaksikan oleh Kepala Desa Jalan Cagak, Indra Zainal Alim. Indra Zainal mengatakan dirinya mendapat laporan dari RT sekitar jam setengah 8 pagi. Kemudian Indra menjelaskan saat itu dirinya mendapat laporan kabar dari Yosef itu sebagai perampokan. Yeti sendiri mengaku sebelum tiba di TKP ia sempat pingsan sehingga ia baru tahu dari yang lain bahwa Tuti dan Amalia berada di dalam bagasi mobil dalam keadaan sudah tak bernyawa. Ia mengatakan saat mayat Tuti dan Amalia dipastikan di dalam bagasi, dirinya tak diperbolehkan. Sempat sumpah demi Allah, liciknya mulut Mimin, istri muda Yosef, kini jadi tersangka kasus Subang. Kini tersangka Mimin Mintarsi, istri muda Yosef, sempat mengelak keterlibatan dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Semua terpatahkan setelah Danu tersangka lain membuat pengakuan terkait peran Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia terungkap. Mimin bahkan tegas tidak mengenal Danu yang jadi pembisik kasus tersebut. Melansir dari Tribun News Bogor, 2 tahun lalu, Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosef bahkan sampai bersumpah. Mimin membantah dirinya terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia pada 18 Agustus 2021. Adapun sosok Mimin sempat kuat dicurigai dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Terlebih Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosef dikabarkan tak akur dengan Tuti dan Amalia. Bahkan Mimin diisukan pernah bertengkar hebat dengan anak pertama Tuti sekaligus kakak Amalia, Yoris. Namun hal tersebut sempat dipatahkan Mimin dengan segala ucapannya saat itu. Salah satunya saat Mimin mengaku sedih atas kematian Tuti dan Amalia. 1 bulan setelah kejadian, Mimin baru buka suara. Dengan nada bicara tersendat, Mimin tegas membantah ia terlibat pembunuhan Tuti dan Amalia. Kok saya yang dipojokkan? Saya bersumpah demi Allah, saya tidak melakukan apapun, menyuruh ataupun merencanakan. Demi Allah Rasulullah, saya tidak tahu sama sekali, tutur Mimin. Meskipun membantah kerenggangan hubungannya dengan Tuti dan Amalia, Mimin tampak canggung kalau ditanyai soal korban. Apalagi diketahui bahwa Mimin sama sekali tidak mau datang ke TKP, apalagi melayat saat Tuti dan Amalia hendak dimakamkan. Kala itu Mimin mengaku takut dan canggung. Kita serba salah. Datang ke TKP, takut, ia itulah karena statusnya sebagai istri muda. Jadi merasa saya siapa, ujar Mimin. Perihal hubungannya dengan keluarga Tuti dan Amalia, Mimin mengurai fakta bahwa selama ini Mimin mengaku tidak berkomunikasi dengan korban. Disebut baik ya kita baik, gak ada komunikasi dengan korban. Kita anggap baik-baik saja, gak ada kontak sama sekali, kata Mimin. Namun diungkap Mimin, ia memang tidak akur dengan korban lantaran yayasan. Mimin yang bertindak sebagai pendiri yayasan tiba-tiba perannya sebagai bendahara digantikan oleh korban yakni Tuti. Sebelum Pak Yosef nikah sama saya tahun 2009 itu, Pak Yosef belum punya yayasan.
Kita yang berjuang sekolah, kita cari siswa, ada siswa udah berjalan. 2 tahun itu saya di yayasan sebagai bendahara 2009 sampai 2011. Setelah itu diganti, saya tidak tahu, ungkap Mimin. Saat itu Mimin mengaku legowo saat ia tidak lagi dilibatkan dalam yayasan. Tak disangka di tahun 2023 Mimin justru dijadikan tersangka atas kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Respon saya saat bendahara yayasan diganti dengan Tuti dan Amalia, yaitu kan anak istrinya Yosep. Saya ini siapa? Saya ini istri kedua yang gak apa-apa, tidak masalah. 1 dari 5 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang jadi sorotan publik. Pasalnya tersangka bernama Mimin Mintarsi itu sempat mengelak atas keterlibatannya dalam kasus Subang tersebut. 2 tahun lalu Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosep bahkan sampai bersumpah. Mimin membantah dirinya terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia pada 18 Agustus 2021. Namun kini di tahun 2023 Mimin terbukti bersalah. Berdasarkan kesaksian dari Danu tersangka lain kasus Subang, peran Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia terungkap. Karenanya Mimin pun resmi dijadikan tersangka. Selain Mimin, ada 4 tersangka lainnya yang telah ditetapkan Polda Jabar. Mereka adalah Yosep, suami korban sekaligus suami Mimin, Arigi dan Abi, anak kandung Mimin, serta Danu, keponakan korban Tuti. Kendati telah jadi tersangka, Mimin, Arigi, Abi dan Yosep tetap membantah keterlibatannya dalam kasus Subang. Mimin bahkan tegas tidak mengenal Danu yang jadi pembisik kasus tersebut. Perihal peran Mimin dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia, Rohman selaku pengacara Mimin enggan terbuka. Sosok Mimin kini resmi jadi tersangka. Sosok Mimin sempat jadi perbincangan usai kasus pembunuhan Tuti dan Amalia viral. Publik sempat mencurigai peranan Mimin dalam kasus tersebut. Terlebih Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosep dikabarkan tak akur dengan Tuti dan Amalia. Bahkan Mimin diisukan pernah bertengkar hebat dengan anak pertama Tuti sekaligus kakak Amalia, Yoris. Ditanya soal isu pertengkaran dengan keluarga korban, Mimin ogah menjawab. Namun saat ditanyai soal kematian Tuti dan Amalia, Mimin mengaku sedih. 1 bulan setelah kejadian, Mimin baru buka suara. Dengan ada bicara tersendat, Mimin tegas membantah ia terlibat pembunuhan Tuti dan Amalia. Meskipun membantah keregangan hubungannya dengan Tuti dan Amalia, Mimin tampak canggung kala ditanyai soal korban. Apalagi diketahui bahwa Mimin sama sekali tidak mau datang ke TKP, apalagi melayat saat Tuti dan Amalia hendak dimakamkan. Kala itu Mimin mengaku takut dan canggung. Bahwa selama ini Mimin mengaku tidak berkomunikasi dengan korban. Namun diungkap Mimin, ia memang tidak akur dengan korban lantaran yayasan. Mimin yang bertindak sebagai pendiri yayasan tiba-tiba perannya sebagai bendahara digantikan oleh korban yakni Tuti. Saat itu Mimin mengaku legowo saat ia tidak lagi dilibatkan dalam yayasan. Tak disangka di tahun 2023 Mimin justru dijadikan tersangka atas kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Sandiwara Yosep dan istri muda tutupi pembunuhan Tuti dan Amalia, nangis-nangis minta bantuan Jokowi. Beginilah sandiwara Yosep dan istri mudanya Mimin Mintarsi tersangka pelaku pembunuhan Ibu Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat. Seperti diketahui setelah 2 tahun menjadi misteri, akhirnya pembunuhan ibu dan anak di Subang terungkap. Di mana polisi menetapkan 5 tersangka pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang tersebut, yakni suami sekaligus ayah dari korban Yosep, Emram Danu alias Danu, keponakan Tuti, Mimin istri kedua Yosep, Arigi Reksa Pratama, anak dari Mimin, dan Abi, anak dari Mimin. Lantas bagaimana sandiwara Yosep menutupi kematian istri dan anaknya bersama istri mudanya Mimin tersebut hingga nangis-nangis minta bantuan Presiden Jokowi? Berikut Tribun Medan merangkumnya. Yosep temukan istri dan anaknya tewas. Pada saat itu, Yosep yang menemukan istri dan anaknya ditemukan dalam keadaan bersimbah darah di bagasi mobil Alphard. Yosep mengatakan ada banyak bercak darah pada mobil tersebut. Yosep minta kasus pembunuhan istri dan anaknya jangan redup. Diberitakan Tribun Jabar sebelumnya pada Jumat 16 September 2022, Yosep Hidayat, suami sekaligus ayah dari korban pembunuhan di Subang, sempat meminta kasus ini jangan sampai redup. Pada saat itu, kasus pembunuhan ibu dan anak ini belum menemukan tersangka. Namun kini tersangka kasus pembunuhan di Subang terungkap, salah satunya adalah Yosep sendiri. Ditetapkan menjadi tersangka, pengakuan-pengakuan terdahulu Yosep menjadi sorotan publik. Pada saat itu Yosep meminta menuntaskan kasus kematian dari 2 anggota keluarganya tersebut. Bahkan pada saat itu Yosep sudah menyurati Presiden Jokowi terkait kasus tewas istri dan anaknya tersebut. Kirim surat untuk Presiden. Yosep sempat meneteskan air mata saat membacakan isi surat yang intinya meminta agar kasus perampasan nyawa terhadap istri dan anaknya segera diungkap dan tidak dihentikan proses penyelidikannya. Surat untuk Presiden, Kompolnas, Menko Polhukam, dan Kapolri itu pun dikirimkan pada 18 Agustus 2022 lalu atau tepat setahun peristiwa itu terjadi.
Peran Mimin istri muda Yosef Habisituti dan Amalia, curiga sempat kembalikan perhiasan korban usai meninggal. Mimin istri muda Yosef turut ditetapkan jadi tersangka dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Pembunuhan di Subang yang melibatkan Yosef, istri mudanya yakni Mimin, sempat diselubungi misteri selama 2 tahun. Kendati sudah jadi tersangka, Mimin sang istri muda belum ditahan pihak kepolisian Polda Jawa Barat. Lalu apa peran Mimin dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia? Melansir dari Tribun Sumsel, Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023, polisi sendiri sudah mengetahui peran dari Mimin istri muda Yosef. Namun hal tersebut belum diungkap ke publik lantaran tengah mendalami motif pembunuhan dilakukan Yosef. Sebelumnya, kecurigaan Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia sempat dikuak Yoris, anak pertama Yosef. Setelah pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yoris heran setelah didatangi istri muda Yosef, Mimin. Mimin memberikan barang pribadi milik Amalia Mustika Ratu. Pengacara Yoris, Leni Anggraeni, mengatakan maksud kedatangan Mimin untuk mengantar perhiasan milik Amalia Mustika Ratu. Amel itu kan sama Bu Tuti pakai perhiasan ketika kejadian pembunuhan, kenapa emasnya Amel ada di Pak Yosef? Kata Leni saat dihubungi tribunnews.bogor.com. Mimin mengatakan pada Yoris, emas Amel diberikan Mulyana pada Yosef. Sekadar informasi, Yosef adalah suami Tuti sekaligus ayah dari Yoris dan Amalia. Yosef memiliki istri muda bernama Mimin dan 2 anak, Arigi juga Abi. Yosef pun memiliki kakak bernama Mulyana, ayah dari Arif, anggota polisi di Polsek Jalan Cagak. Saya informasikan ke polisi. Gelang, kalung, cincin. Kan Amel memakai perhiasan, ketika dibunuh ada perhiasan menempel di tubuh. Kenapa emas itu dikembalikan ke pihak keluarga? Harusnya itu menjadi barang bukti, harusnya gak boleh berpindah. Siapa tahu ada sidik jari lagi nyeret nempel di gelangnya, di kalungnya, kata Leni. Sementara itu emas milik Tuti Suhartini masih ada di penyidik. Maka dari itulah, kata Leni Anggraeni, Yoris Raja Amarullah merasa curiga Yosef memang terlibat kasus Subang. Memang sudah merasa curiga setelah perkara ini diselidik Polda, kata Leni. Yoris juga merasa amat sedih setelah mengetahui ayahnya tega membunuh Tuti dan Amel. Walau demikian, kata Leni, Yoris tetap menghormati proses hukum yang berjalan. Kenapa menginginkan Mamah dan Amel gak ada dengan cara sadis seperti itu, kata Leni Anggraeni. Kronologi pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang sempat jadi misteri selama 2 tahun, akhirnya terungkap. Aksi sadis terhadap Tuti dan Amalia berlangsung dini hari hingga menjelang subuh. Adapun Danu, keponakan korban, kini jadi tersangka buka suara setelah menyimpan rahasia pembunuhan tersebut. Melansir dari tribunnews.bogor.com, Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023, polisi sendiri sudah menetapkan 5 orang tersangka termasuk Danu dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Ditkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan tersangka lainnya adalah Yosef, suami sekaligus ayah korban, Mimin istri muda Yosef, Arigi dan Abi anak. 2 tahun jadi misteri. Bercak merah bongkar sandiwara Yosef dan istri muda. Sandirawa Yosef dan istri mudanya Mimin Mintarsih, tersangka pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat, akhirnya terbongkar. Seperti diketahui, setelah 2 tahun menjadi misteri, pembunuhan ibu dan anak di Subang terungkap. Kasus ini sudah 2 tahun terhenti lantaran tidak menemukan titik terang atau bukti tambahan. Terungkapnya kasus ini setelah salah satu pelaku menyerahkan diri ke polisi. Kedua korban yang tewas dibunuh yakni Tuti dan Amalia. Aksi sadis pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia berlangsung dini hari hingga menjelang subuh. Adapun Danu, keponakan korban, kini jadi tersangka buka suara setelah menyimpan rahasia pembunuhan tersebut. Melansir dari tribunnews.bogor.com, Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023, polisi sendiri sudah menetapkan 5 orang tersangka termasuk Danu dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Ditkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan tersangka lainnya adalah Yosef, suami sekaligus ayah korban, Mimin istri muda Yosef, Arigi dan Abi anak kandung Mimin. Kombes Pol Surawan menerangkan, awalnya Danu disuruh untuk mengambil golok oleh Yosef. Diduga Yosef menghabisi istri dan anaknya menggunakan golok. Kendati demikian, polisi sudah bisa menahan 2 tersangka yakni Yosef dan Danu. Jika Danu ditahan karena telah membongkar kasus tersebut, Yosef justru berlainan.
Polisi mantap memenjarakan Yosef karena sudah punya bukti kuat terkait pembunuhan Tuti dan Amalia. Sementara itu, istri muda Yosef dan dua anaknya hingga kini belum dilakukan penahanan. Yosef sempat meneteskan air mata saat mengirim surat terbuka kepada Presiden Jokowi. Ia meminta kasus perampasan nyawa terhadap istri dan anaknya segera diungkap dan tidak dihentikan proses penyelidikan. Gelap mata. Istri muda dan anak tiri ikut Yosef eksekusi ibu anak di Subang, motif hak waris yayasan. 2 tahun menjadi misteri, motif kematian ibu dan anak di Subang yang meninggal mengenaskan dalam bagasi mobil Alphard pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam, akhirnya terungkap. Hal ini diungkapkan oleh Ahmad Taufan, pengacara M. Ramdhanu alias Danu, selaku saksi kunci kepada pihak kepolisian. Sebagaimana dilansir dari Tribun Bogor, tanggal 18 Oktober tahun 2023, kuat dugaan, pokok persoalannya adalah pengelolaan Yayasan Bina Prestasi Nasional (YBPN) di Subang. Diduga istri muda Yosef yakni Mimin Mintarsih gelap mata dan ikut melakukan tindakan menghilangkan nyawa korban Tuti Suhartini, 55, dan Amalia Mustika Ratu, 23 korban ibu anak di Subang. Mimin diduga bersama dua anaknya, Arigi Reksa Pratama dan Abi yang kini ditetapkan sebagai tersangka bersama Yosef dan Danu, sudah gelap mata. Sebab pengelolaan yayasan diambil alih oleh Tuti yang menjadi bendahara dan Amalia sebagai sekretaris. Padahal, awalnya Miminlah yang menjadi bendahara dan berjuang membantu Yosef selaku pemilik yayasan membesarkan lembaga yang bergerak di bidang pendidikan tersebut, hingga memiliki banyak siswa. Namun, pada tahun 2011, pengelolaan diambil alih Tuti dan Amalia dengan Yoris anak dari Yosef dan Tuti yang menjadi ketua yayasan. Dari sinilah diduga hubungan kedua belah pihak yakni Tuti selaku istri tua dan Mimin selaku istri kedua dari Yosef mulai memanas. Dari awal membongkar kasus ini yang paling tepat adalah mencari motif. Bongkar dulu yayasan, kalau sudah dibongkar baru ketahuan, kata Ahmad Taufan. Apalagi sejak saat itu, keuangan Yosef dan Mimin terhenti sehingga terjadi aksi tersebut. Terkait dengan motifnya, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Surawan pada tanggal 18 Oktober tahun 2023 mengatakan, masih mendalaminya. Sementara terkait peran Danu hanya sebagai pengantar golok sekaligus menemani Yosef datang ke TKP, di mana saat itu ada Mimin dan dua anaknya. Sebab, Danu mengaku baru menyadari Yosef mengeksekusi Tuti dan Amel usai mendengar teriakan korban. Bahkan salah satu tersangka ikut membenturkan kepala korban ke tembok. Surawan mengatakan, dua tersangka sudah ditahan yakni Yosef dan M. Ramdhanu selaku keponakan korban Tuti sekaligus sepupu korban Amalia. Juga menetapkan 3 tersangka lainnya, Mimin selaku istri muda Yosef, Arigi Reksa Pratama dan Abi, anak tirinya Yosef. Tetapi baru Yosef dan Danu ditahan. Penemuan mayat seorang ibu dan anak perempuannya dalam bagasi mobil Alphard di rumahnya Kampung Cisoti, Desa Kecamatan Jalan Caga, Kabupaten Subang menggegerkan warga Rabu 18 Agustus 2021 lalu. Kini, tersangka pelaku kasus Subang perampasan nyawa Tuti dan Amalia di Subang telah terungkap. Kuasa hukum Yosef Ar-Rahman Hidayat mengatakan, kelima pelaku tersebut termasuk kliennya, istri mudanya Mimin dan kedua anaknya Arigi dan Abi serta Dano. Rincian kronologi lengkap dari kasus penemuan mayat di Subang itu pun belum diketahui. Saking lamanya pengungkapan kasus Subang tersebut, muncul tuduhan liar di masyarakat. Tak sedikit tuduhan yang tertuju kepada Yosef, suami Tuti sekaligus ayah dari Amalia. Pasalnya Yosef disebut-sebut sebagai saksi pertama yang berada di TKP. Kendati begitu, dari beberapa saksi, sebenarnya sudah terungkap kronologi kejadian awal mula Tuti dan Amalia ditemukan. Sebelum disebut penemuan mayat dalam bagasi, dugaan awal yang tersiar ke keluarga Tuti terkait kasus itu adalah penculikan dan perampokan. Hal ini diungkapkan kakak dari Tuti atau Uwa Amalia, Yeti Mulyati baru-baru ini saat ditemui pakar mikroekspresi Poppy Amalia. Yeti menerangkan kronologi kejadian sebelum mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Ia mengaku mendapat kabar pertama kali dari Yosef, suami Tuti. Yeti mengatakan saat itu Yosef memberikan kabar kepadanya bahwa Tuti dan Amalia diculik. Sontak saja Yeti heran sekaligus kaget karena penculikan menimpa Tuti dan Amalia. Setelah memberikan kabar itu, Yosef langsung mengatakan kepada Yeti
untuk melapor ke kantor polisi. Yeti mengatakan kala itu Yosef membawa kabar tersebut sembari tergesa-gesa. Saat itu Yosef mengendarai sepeda motor Scoopy dan melaju cepat untuk memberikan kabar buruk tersebut. Tak hanya itu, kata Yeti, Yosef memberitahukan kabar tersebut sambil berteriak dan panik. Lebih lanjut, Yeti mengatakan saat mendapati kabar tersebut jam menunjukkan sekitar jam 7 atau setengah 8 pagi. Hal yang sama juga disaksikan oleh Kepala Desa Jalan Cagak, Indra Zainal Alim. Indra Zainal mengatakan dirinya mendapat laporan dari RT sekitar jam setengah 8 pagi. Kemudian Indra menjelaskan saat itu dirinya mendapat laporan kabar dari Yosef itu sebagai perampokan. Yeti sendiri mengaku sebelum tiba di TKP ia sempat pingsan sehingga ia baru tahu dari yang lain bahwa Tuti dan Amalia berada di dalam bagasi mobil dalam keadaan sudah tak bernyawa. Ia mengatakan saat mayat Tuti dan Amalia dipastikan di dalam bagasi, dirinya tak diperbolehkan. Sempat sumpah demi Allah, liciknya mulut Mimin istri muda Yosef kini jadi tersangka kasus Subang. Kini tersangka Mimin Mintarsi istri muda Yosef sempat mengelak keterlibatan dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Semua terpatahkan setelah Danu tersangka lain membuat pengakuan terkait peran Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia terungkap. Mimin bahkan tegas tidak mengenal Danu yang jadi pembisik kasus tersebut. Melansir dari Tribun News Bogor, 2 tahun lalu, Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosef bahkan sampai bersumpah. Mimin membantah dirinya terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia pada 18 Agustus 2021. Adapun sosok Mimin sempat kuat dicurigai dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Terlebih Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosef dikabarkan tak akur dengan Tuti dan Amalia. Bahkan, Mimin diisukan pernah bertengkar hebat dengan anak pertama Tuti sekaligus kakak Amalia, Yoris. Namun hal tersebut sempat dipatahkan Mimin dengan segala ucapannya saat itu. Salah satunya saat Mimin mengaku sedih atas kematian Tuti dan Amalia. 1 bulan setelah kejadian, Mimin baru buka suara. Dengan nada bicara tersendat, Mimin tegas membantah ia terlibat pembunuhan Tuti dan Amalia. Kok saya yang dipojokkan? Saya bersumpah demi Allah, saya tidak melakukan apapun, menyuruh ataupun merencanakan. Demi Allah Rasulullah, saya tidak tahu sama sekali, tutur Mimin. Meskipun membantah kerenggangan hubungannya dengan Tuti dan Amalia, Mimin tampak canggung kala ditanyai soal korban. Apalagi diketahui bahwa Mimin sama sekali tidak mau datang ke TKP, apalagi melayat saat Tuti dan Amalia hendak dimakamkan. Kala itu Mimin mengaku takut dan canggung. Kita serba salah. Datang ke TKP, takut, ia itulah karena statusnya sebagai istri muda. Jadi merasa saya siapa, ujar Mimin. Perihal hubungannya dengan keluarga Tuti dan Amalia, Mimin mengurai fakta bahwa selama ini Mimin mengaku tidak berkomunikasi dengan korban. Disebut baik ya kita baik, gak ada komunikasi dengan korban. Kita anggap baik-baik saja, gak ada kontak sama sekali, kata Mimin. Namun diungkap Mimin, ia memang tidak akur dengan korban lantaran yayasan. Mimin yang bertindak sebagai pendiri yayasan tiba-tiba perannya sebagai bendahara digantikan oleh korban yakni Tuti. Sebelum Pak Yosef nikah sama saya tahun 2009 itu, Pak Yosef belum punya yayasan. Kita yang berjuang sekolah, kita cari siswa, ada siswa udah berjalan. 2 tahun itu saya di yayasan sebagai bendahara 2009 sampai 2011. Setelah itu diganti, saya tidak tahu, ungkap Mimin. Saat itu Mimin mengaku legowo saat ia tidak lagi dilibatkan dalam yayasan. Tak disangka di tahun 2023 Mimin justru dijadikan tersangka atas kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Respon saya saat bendahara yayasan diganti dengan Tuti dan Amalia, yaitu kan anak istrinya Yosef. Saya ini siapa? Saya ini istri kedua yang gak apa-apa, tidak masalah. 1 dari 5 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang jadi sorotan publik. Pasalnya tersangka bernama Mimin Mintarsi itu sempat mengelak atas keterlibatannya dalam kasus Subang tersebut. 2 tahun lalu, Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosef bahkan sampai bersumpah. Mimin membantah dirinya terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia pada 18 Agustus 2021. Namun kini di tahun 2023 Mimin terbukti bersalah. Berdasarkan kesaksian dari Danu tersangka lain kasus Subang, peran Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia terungkap. Karenanya Mimin pun resmi dijadikan tersangka. Selain Mimin, ada 4 tersangka lainnya yang telah ditetapkan Polda Jabar. Mereka adalah Yosef, suami korban sekaligus suami Mimin, Arigi dan Abi anak kandung Mimin serta Danu keponakan korban Tuti. Kendati telah jadi tersangka, Mimin, Arigi, Abi dan Yosef tetap membantah keterlibatannya dalam kasus Subang. Mimin bahkan tegas tidak mengenal Danu yang jadi pembisik kasus tersebut. Perihal peran Mimin dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia, Rohman selaku pengacara Mimin enggan terbuka. Sosok Mimin.
Kini resmi jadi tersangka, sosok Mimin sempat jadi perbincangan usai kasus pembunuhan Tuti dan Amalia viral. Publik sempat mencurigai peranan Mimin dalam kasus tersebut. Terlebih Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosef dikabarkan tak akur dengan Tuti dan Amalia. Bahkan Mimin diisukan pernah bertengkar hebat dengan anak pertama Tuti sekaligus kakak Amalia, Yoris. Ditanya soal isu pertengkaran dengan keluarga korban, Mimin ogah menjawab. Namun saat ditanyai soal kematian Tuti dan Amalia, Mimin mengaku sedih. 1 bulan setelah kejadian, Mimin baru buka suara. Dengan nada bicara tersendat, Mimin tegas membantah ia terlibat pembunuhan Tuti dan Amalia. Meskipun membantah keregangan hubungannya dengan Tuti dan Amalia, Mimin tampak canggung kala ditanyai soal korban. Apalagi diketahui bahwa Mimin sama sekali tidak mau datang ke TKP, apalagi melayat saat Tuti dan Amalia hendak dimakamkan. Kala itu Mimin mengaku takut dan canggung. Bahwa selama ini Mimin mengaku tidak berkomunikasi dengan korban. Namun diungkap Mimin, ia memang tidak akur dengan korban lantaran yayasan. Mimin yang bertindak sebagai pendiri yayasan tiba-tiba perannya sebagai bendahara digantikan oleh korban yakni Tuti. Saat itu Mimin mengaku legowo saat ia tidak lagi dilibatkan dalam yayasan. Tak disangka di tahun 2023 Mimin justru dijadikan tersangka atas kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Sandiwara Yosef dan istri muda tutupi pembunuhan Tuti dan Amalia, nangis-nangis minta bantuan Jokowi. Beginilah sandiwara Yosef dan istri mudanya Mimin Mintarsi tersangka pelaku pembunuhan Ibu Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat. Seperti diketahui setelah 2 tahun menjadi misteri, akhirnya pembunuhan ibu dan anak di Subang terungkap. Di mana polisi menetapkan 5 tersangka pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang tersebut, yakni suami sekaligus ayah dari korban Yosef, Emram Danu alias Danu, keponakan Tuti. Mimin istri kedua Yosef, Arigi Reksa Pratama, anak dari Mimin, dan Abi, anak dari Mimin. Lantas bagaimana sandiwara Yosef menutupi kematian istri dan anaknya bersama istri mudanya Mimin tersebut hingga nangis-nangis minta bantuan Presiden Jokowi? Berikut Tribun Medan merangkumnya. Yosef temukan istri dan anaknya tewas. Pada saat itu Yosef yang menemukan istri dan anaknya ditemukan dalam keadaan bersimbah darah di bagasi mobil Alphard. Yosef mengatakan ada banyak bercak darah pada mobil tersebut. Yosef minta kasus pembunuhan istri dan anaknya jangan redup. Diberitakan Tribun Jabar sebelumnya pada Jumat 16 September 2022, Yosef Hidayat, suami sekaligus ayah dari korban pembunuhan di Subang, sempat meminta kasus ini jangan sampai redup. Pada saat itu, kasus pembunuhan ibu dan anak ini belum menemukan tersangka. Namun kini tersangka kasus pembunuhan di Subang terungkap, salah satunya adalah Yosef sendiri. Ditetapkan menjadi tersangka, pengakuan-pengakuan terdahulu Yosef menjadi sorotan publik. Pada saat itu, Yosef meminta menuntaskan kasus kematian dari 2 anggota keluarganya tersebut. Bahkan pada saat itu, Yosef sudah menyurati Presiden Jokowi terkait kasus tewas istri dan anaknya tersebut. Kirim surat untuk Presiden. Yosef sempat meneteskan air mata saat membacakan isi surat yang intinya meminta agar kasus perampasan nyawa terhadap istri dan anaknya segera diungkap dan tidak dihentikan proses penyelidikannya. Surat untuk Presiden, Kompolnas, Menko Polhukam, dan Kapolri itu pun dikirimkan pada 18 Agustus 2022 lalu atau tepat setahun peristiwa itu terjadi. Peran Mimin istri muda Yosef habisi Tuti dan Amalia, curiga sempat kembalikan perhiasan korban usai meninggal. Mimin istri muda Yosef turut ditetapkan jadi tersangka dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Pembunuhan di Subang yang melibatkan Yosef, istri mudanya yakni Mimin, sempat diselubungi misteri selama 2 tahun. Kendati sudah jadi tersangka, Mimin sang istri muda belum ditahan pihak kepolisian Polda Jawa Barat. Lalu apa peran Mimin dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia? Melansir dari Tribun Sumsel, Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023, polisi sendiri sudah mengetahui peran dari Mimin istri muda Yosef. Namun hal tersebut belum diungkap ke publik lantaran tengah mendalami motif pembunuhan dilakukan Yosef. Sebelumnya, kecurigaan Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia sempat dikuak Yoris, anak pertama Yosef. Setelah pembunuhan ibu dan anak di Subang,
Yoris heran setelah didatangi istri muda Yosef, Mimin. Mimin memberikan barang pribadi milik Amalia Mustika Ratu. Pengacara Yoris, Leni Anggraeni mengatakan maksud kedatangan Mimin untuk mengantar perhiasan milik Amalia Mustika Ratu. Amel itu kan sama Bu Tuti pakai perhiasan ketika kejadian pembunuhan, kenapa emasnya Amel ada di Pak Yosef? Kata Leni saat dihubungi tribunnews.bogor.com. Mimin mengatakan pada Yoris, emas Amel diberikan Mulyana pada Yosef. Sekadar informasi, Yosef adalah suami Tuti sekaligus ayah dari Yoris dan Amalia. Yosef memiliki istri muda bernama Mimin dan 2 anak, Arigi juga Abi. Yosef pun memiliki kakak bernama Mulyana, ayah dari Arif, anggota polisi di Polsek Jalan Cagak. Saya informasikan ke polisi. Gelang, kalung, cincin. Kan Amel memakai perhiasan, ketika dibunuh ada perhiasan menempel di tubuh. Kenapa emas itu dikembalikan ke pihak keluarga? Harusnya itu menjadi barang bukti, harusnya gak boleh berpindah. Siapa tahu ada sidik jari lagi nyeret nempel di gelangnya di kalungnya, kata Leni. Sementara itu emas milik Tuti Suhartini masih ada di penyidik. Maka dari itulah kata Leni Anggraeni, Yoris Raja Amarullah merasa curiga Yosef memang terlibat kasus Subang. Memang sudah merasa curiga setelah perkara ini diselidik Polda, kata Leni. Yoris juga merasa amat sedih setelah mengetahui ayahnya tega membunuh Tuti dan Amel. Walau demikian, kata Leni, Yoris tetap menghormati proses hukum yang berjalan. Kenapa menginginkan Mamah dan Amel gak ada dengan cara sadis seperti itu, kata Leni Anggraeni. Kronologi pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang sempat jadi misteri selama 2 tahun, akhirnya terungkap. Aksi sadis terhadap Tuti dan Amalia berlangsung dini hari hingga menjelang subuh. Adapun Danu keponakan korban kini jadi tersangka buka suara setelah menyimpan rahasia pembunuhan tersebut. Melansir dari tribunnews.bogor.com, Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023, polisi sendiri sudah menetapkan 5 orang tersangka termasuk Danu dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Ditkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan tersangka lainnya adalah Yosef suami sekaligus ayah korban, Mimin istri muda Yosef, Arigi dan Abi anak. 2 tahun jadi misteri. Bercak merah bongkar sandiwara Yosef dan istri muda. Sandirawa Yosef dan istri mudanya Mimin Mintarsih tersangka pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat akhirnya terbongkar. Seperti diketahui, setelah 2 tahun menjadi misteri, pembunuhan ibu dan anak di Subang terungkap. Kasus ini sudah 2 tahun terhenti lantaran tidak menemukan titik terang atau bukti tambahan. Terungkapnya kasus ini setelah salah satu pelaku menyerahkan diri ke polisi. Kedua korban yang tewas dibunuh yakni Tuti dan Amalia. Aksi sadis pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia berlangsung dini hari hingga menjelang subuh. Adapun Danu keponakan korban kini jadi tersangka buka suara setelah menyimpan rahasia pembunuhan tersebut. Melansir dari tribunnews.bogor.com, Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023, polisi sendiri sudah menetapkan 5 orang tersangka termasuk Danu dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Ditkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan tersangka lainnya adalah Yosef suami sekaligus ayah korban, Mimin istri muda Yosef, Arigi dan Abi anak kandung Mimin. Kombes Pol Surawan menerangkan, awalnya Danu disuruh untuk mengambil golok oleh Yosef. Diduga Yosef menghabisi istri dan anaknya menggunakan golok. Kendati demikian, polisi sudah bisa menahan 2 tersangka yakni Yosef dan Danu. Jika Danu ditahan karena telah membongkar kasus tersebut, Yosef justru berlainan. Polisi mantap memenjarakan Yosef karena sudah punya bukti kuat terkait pembunuhan Tuti dan Amalia. Sementara itu, istri muda Yosef dan 2 anaknya hingga kini belum dilakukan penahanan. Yosef sempat meneteskan air mata saat mengirim surat terbuka kepada Presiden Jokowi. Ia meminta kasus perampasan nyawa terhadap istri dan anaknya segera diungkap dan tidak dihentikan proses penyelidikan. Gelap mata, istri muda dan anak tiri ikut Yosef eksekusi ibu anak di Subang, motif hak waris yayasan. 2 tahun menjadi misteri, motif kematian ibu dan anak di Subang yang meninggal mengenaskan dalam bagasi mobil Alphard pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam, akhirnya terungkap. Hal ini diungkapkan oleh Ahmad Taufan, pengacara M. Ramdhanu alias Danu, selaku saksi kunci kepada pihak kepolisian. Sebagaimana dilansir dari Tribun Bogor,
Tanggal 18 Oktober tahun 2023, kuat dugaan, pokok persoalannya adalah pengelolaan Yayasan Bina Prestasi Nasional (YBPN) di Subang. Diduga istri muda Yosef yakni Mimin Mintarsih gelap mata dan ikut melakukan tindakan menghilangkan nyawa korban Tuti Suhartini, 55, dan Amalia Mustika Ratu, 23 korban ibu anak di Subang. Mimin diduga bersama dua anaknya, Arigi Reksa Pratama dan Abi yang kini ditetapkan sebagai tersangka bersama Yosef dan Danu, sudah gelap mata. Sebab, pengelolaan yayasan diambil alih oleh Tuti yang menjadi bendahara dan Amalia sebagai sekretaris. Padahal, awalnya Miminlah yang menjadi bendahara dan berjuang membantu Yosef selaku pemilik yayasan membesarkan lembaga yang bergerak di bidang pendidikan tersebut, hingga memiliki banyak siswa. Namun, pada tahun 2011, pengelolaan diambil alih Tuti dan Amalia dengan Yoris anak dari Yosef dan Tuti yang menjadi ketua yayasan. Dari sinilah diduga hubungan kedua belah pihak yakni Tuti selaku istri tua dan Mimin selaku istri kedua dari Yosef mulai memanas. Dari awal membongkar kasus ini yang paling tepat adalah mencari motif. Bongkar dulu yayasan, kalau sudah dibongkar baru ketahuan, kata Ahmad Taufan. Apalagi sejak saat itu, keuangan Yosef dan Mimin terhenti sehingga terjadi aksi tersebut. Terkait dengan motifnya, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Surawan pada tanggal 18 Oktober tahun 2023 mengatakan, masih mendalaminya. Sementara terkait peran Danu hanya sebagai pengantar golok sekaligus menemani Yosef datang ke TKP, di mana saat itu ada Mimin dan dua anaknya. Sebab, Danu mengaku baru menyadari Yosef mengeksekusi Tuti dan Amel usai mendengar teriakan korban. Bahkan salah satu tersangka ikut membenturkan kepala korban ke tembok. Surawan mengatakan, dua tersangka sudah ditahan yakni Yosef dan M. Ramdanu selaku keponakan korban Tuti sekaligus sepupu korban Amalia. Juga menetapkan tiga tersangka lainnya, Mimin selaku istri muda Yosef, Arigi Reksa Pratama dan Abi, anak tirinya Yosef. Tetapi baru Yosef dan Danu ditahan. Penemuan mayat seorang ibu dan anak perempuannya dalam bagasi mobil Alphard di rumahnya Kampung Cisoti, Desa Kecamatan Jalan Caga, Kabupaten Subang menggegerkan warga Rabu 18 Agustus 2021 lalu. Kini, tersangka pelaku kasus Subang perampasan nyawa Tuti dan Amalia di Subang telah terungkap. Kuasa hukum Yosef Ar-Rahman Hidayat mengatakan, kelima pelaku tersebut termasuk kliennya, istri mudanya Mimin dan kedua anaknya Arigi dan Abi serta Dano. Rincian kronologi lengkap dari kasus penemuan mayat di Subang itu pun belum diketahui. Saking lamanya pengungkapan kasus Subang tersebut, muncul tuduhan liar di masyarakat. Tak sedikit tuduhan yang tertuju kepada Yosef, suami Tuti sekaligus ayah dari Amalia. Pasalnya Yosef disebut-sebut sebagai saksi pertama yang berada di TKP. Kendati begitu, dari beberapa saksi, sebenarnya sudah terungkap kronologi kejadian awal mula Tuti dan Amalia ditemukan. Sebelum disebut penemuan mayat dalam bagasi, dugaan awal yang tersiar ke keluarga Tuti terkait kasus itu adalah penculikan dan perampokan. Hal ini diungkapkan kakak dari Tuti atau Uwa Amalia, Yeti Mulyati baru-baru ini saat ditemui pakar mikroekspresi Poppy Amalia. Yeti menerangkan kronologi kejadian sebelum mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Ia mengaku mendapat kabar pertama kali dari Yosef, suami Tuti. Yeti mengatakan saat itu Yosef memberikan kabar kepadanya bahwa Tuti dan Amalia diculik. Sontak saja Yeti heran sekaligus kaget karena penculikan menimpa Tuti dan Amalia. Setelah memberikan kabar itu, Yosef langsung mengatakan kepada Yeti untuk melapor ke kantor polisi. Yeti mengatakan kala itu Yosef membawa kabar tersebut sembari tergesa-gesa. Saat itu Yosef mengendarai sepeda motor Scoopy dan melaju cepat untuk memberikan kabar buruk tersebut. Tak hanya itu, kata Yeti, Yosef memberitahukan kabar tersebut sambil berteriak dan panik. Lebih lanjut, Yeti mengatakan saat mendapati kabar tersebut jam menunjukkan sekitar jam 7 atau setengah 8 pagi. Hal yang sama juga disaksikan oleh Kepala Desa Jalan Caga, Indra Zainal Alim. Indra Zainal mengatakan dirinya mendapat laporan dari RT sekitar jam setengah 8 pagi. Kemudian Indra menjelaskan saat itu dirinya mendapat laporan kabar dari Yosef itu sebagai perampokan. Yeti sendiri mengaku sebelum tiba di TKP ia sempat pingsan sehingga ia baru tahu dari yang lain bahwa Tuti dan Amalia berada di dalam bagasi mobil dalam keadaan sudah tak bernyawa. Ia mengatakan saat mayat Tuti dan Amalia dipastikan di dalam bagasi, dirinya tak diperbolehkan. Sempat sumpah demi Allah, liciknya mulut Mimin istri muda Yosef kini jadi tersangka kasus Subang.
Kini tersangka Mimin Mintarsi, istri muda Yosef, sempat mengelak keterlibatan dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Semua terpatahkan setelah Danu, tersangka lain, membuat pengakuan terkait peran Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia terungkap. Mimin bahkan tegas tidak mengenal Danu yang jadi pembisik kasus tersebut. Melansir dari Tribun News Bogor, 2 tahun lalu, Mimin yang berstatus sebagai istri muda Yosef bahkan sampai bersumpah. Mimin membantah dirinya terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia pada 18 Agustus 2021. Adapun sosok Mimin sempat kuat dicurigai dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Terlebih Mimin yang berstatus sebagai istri muda Yosef dikabarkan tak akur dengan Tuti dan Amalia. Bahkan Mimin diisukan pernah bertengkar hebat dengan anak pertama Tuti sekaligus kakak Amalia, Yoris. Namun hal tersebut sempat dipatahkan Mimin dengan segala ucapannya saat itu. Salah satunya saat Mimin mengaku sedih atas kematian Tuti dan Amalia. 1 bulan setelah kejadian, Mimin baru buka suara. Dengan nada bicara tersendat, Mimin tegas membantah ia terlibat pembunuhan Tuti dan Amalia. Kok saya yang dipojokkan? Saya bersumpah demi Allah, saya tidak melakukan apapun, menyuruh ataupun merencanakan. Demi Allah Rasulullah, saya tidak tahu sama sekali, tutur Mimin. Meskipun membantah kerenggangan hubungannya dengan Tuti dan Amalia, Mimin tampak canggung kala ditanyai soal korban. Apalagi diketahui bahwa Mimin sama sekali tidak mau datang ke TKP, apalagi melayat saat Tuti dan Amalia hendak dimakamkan. Kala itu Mimin mengaku takut dan canggung. Kita serba salah, datang ke TKP takut, iya itulah karena statusnya sebagai istri muda, jadi merasa saya siapa, ujar Mimin. Perihal hubungannya dengan keluarga Tuti dan Amalia, Mimin mengurai fakta bahwa selama ini Mimin mengaku tidak berkomunikasi dengan korban. Disebut baik ya kita baik, gak ada komunikasi dengan korban. Kita anggap baik-baik saja, gak ada kontak sama sekali, kata Mimin. Namun diungkap Mimin, ia memang tidak akur dengan korban lantaran yayasan. Mimin yang bertindak sebagai pendiri yayasan tiba-tiba perannya sebagai bendahara digantikan oleh korban yakni Tuti. Sebelum Pak Yosef nikah sama saya tahun 2009 itu, Pak Yosef belum punya yayasan. Kita yang berjuang sekolah, kita cari siswa, ada siswa udah berjalan. 2 tahun itu saya di yayasan sebagai bendahara 2009 sampai 2011. Setelah itu diganti, saya tidak tahu, ungkap Mimin. Saat itu Mimin mengaku legowo saat ia tidak lagi dilibatkan dalam yayasan. Tak disangka di tahun 2023 Mimin justru dijadikan tersangka atas kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Respon saya saat bendahara yayasan diganti dengan Tuti dan Amalia, yaitu kan anak istrinya Yosef. Saya ini siapa? Saya ini istri kedua yang gak apa-apa, tidak masalah. 1 dari 5 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang jadi sorotan publik. Pasalnya tersangka bernama Mimin Mintarsi itu sempat mengelak atas keterlibatannya dalam kasus Subang tersebut. 2 tahun lalu Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosef bahkan sampai bersumpah. Mimin membantah dirinya terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia pada 18 Agustus 2021. Namun kini di tahun 2023 Mimin terbukti bersalah. Berdasarkan kesaksian dari Danu, tersangka lain kasus Subang, peran Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia terungkap. Karenanya Mimin pun resmi dijadikan tersangka. Selain Mimin, ada 4 tersangka lainnya yang telah ditetapkan Polda Jabar. Mereka adalah Yosef, suami korban sekaligus suami Mimin, Arigi dan Abi, anak kandung Mimin, serta Danu, keponakan korban Tuti. Kendati telah jadi tersangka, Mimin, Arigi, Abi, dan Yosef tetap membantah keterlibatannya dalam kasus Subang. Mimin bahkan tegas tidak mengenal Danu yang jadi pembisik kasus tersebut. Perihal peran Mimin dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia, Rohman selaku pengacara Mimin enggan terbuka. Sosok Mimin kini resmi jadi tersangka. Sosok Mimin sempat jadi perbincangan usai kasus pembunuhan Tuti dan Amalia viral. Publik sempat mencurigai peranan Mimin dalam kasus tersebut. Terlebih Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosef dikabarkan tak akur dengan Tuti dan Amalia. Bahkan Mimin diisukan pernah bertengkar hebat dengan anak pertama Tuti sekaligus kakak Amalia, Yoris. Ditanya soal isu pertengkaran dengan keluarga korban, Mimin ogah menjawab. Namun saat ditanyai soal kematian Tuti dan Amalia, Mimin mengaku sedih. 1 bulan setelah kejadian, Mimin baru buka suara. Dengan nada bicara tersendat, Mimin tegas membantah ia terlibat pembunuhan Tuti dan Amalia. Meskipun membantah keregangan hubungannya dengan Tuti dan Amalia, Mimin tampak canggung kala ditanyai soal korban. Apalagi diketahui bahwa Mimin sama sekali tidak mau datang ke TKP, apalagi melayat saat Tuti dan Amalia hendak dimakamkan. Kala itu Mimin mengaku takut dan canggung. Bahwa selama ini Mimin mengaku tidak berkomunikasi dengan korban. Namun diungkap Mimin, ia memang tidak akur dengan korban lantaran yayasan.
Mimin yang bertindak sebagai pendiri yayasan tiba-tiba perannya sebagai bendahara digantikan oleh korban yakni Tuti. Saat itu Mimin mengaku legowo saat ia tidak lagi dilibatkan dalam yayasan. Tak disangka di tahun 2023 Mimin justru dijadikan tersangka atas kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Sandiwara Yosef dan istri muda tutupi pembunuhan Tuti dan Amalia, nangis-nangis minta bantuan Jokowi. Beginilah sandiwara Yosef dan istri mudanya Mimin Mintarsi tersangka pelaku pembunuhan Ibu Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat. Seperti diketahui setelah 2 tahun menjadi misteri, akhirnya pembunuhan ibu dan anak di Subang terungkap, di mana polisi menetapkan 5 tersangka pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang tersebut, yakni suami sekaligus ayah dari korban Yosef, Emram Danu alias Danu, keponakan Tuti, Mimin istri kedua Yosef, Arigi Reksa Pratama, anak dari Mimin, dan Abi, anak dari Mimin. Lantas bagaimana sandiwara Yosef menutupi kematian istri dan anaknya bersama istri mudanya Mimin tersebut hingga nangis-nangis minta bantuan Presiden Jokowi? Berikut Tribun Medan merangkumnya. Yosef temukan istri dan anaknya tewas. Pada saat itu Yosef yang menemukan istri dan anaknya ditemukan dalam keadaan bersimbah darah di bagasi mobil Alphard. Yosef mengatakan ada banyak bercak darah pada mobil tersebut. Yosef minta kasus pembunuhan istri dan anaknya jangan redup. Diberitakan Tribun Jabar sebelumnya pada Jumat 16 September 2022, Yosef Hidayat, suami sekaligus ayah dari korban pembunuhan di Subang, sempat meminta kasus ini jangan sampai redup. Pada saat itu, kasus pembunuhan ibu dan anak ini belum menemukan tersangka. Namun kini tersangka kasus pembunuhan di Subang terungkap, salah satunya adalah Yosef sendiri. Ditetapkan menjadi tersangka, pengakuan terdahulu Yosef menjadi sorotan publik. Pada saat itu, Yosef meminta menuntaskan kasus kematian dari 2 anggota keluarganya tersebut. Bahkan pada saat itu, Yosef sudah menyurati Presiden Jokowi terkait kasus tewas istri dan anaknya tersebut. Kirim surat untuk Presiden. Yosef sempat meneteskan air mata saat membacakan isi surat yang intinya meminta agar kasus perampasan nyawa terhadap istri dan anaknya segera diungkap dan tidak dihentikan proses penyelidikannya. Surat untuk Presiden, Kompolnas, Menko Polhukam, dan Kapolri itu pun dikirimkan pada 18 Agustus 2022 lalu atau tepat setahun peristiwa itu terjadi. Peran Mimin istri muda Yosef Habisi Tuti dan Amalia, curiga sempat kembalikan perhiasan korban usai meninggal. Mimin istri muda Yosef turut ditetapkan jadi tersangka dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Pembunuhan di Subang yang melibatkan Yosef, istri mudanya yakni Mimin, sempat diselubungi misteri selama 2 tahun. Kendati sudah jadi tersangka, Mimin sang istri muda belum ditahan pihak kepolisian Polda Jawa Barat. Lalu apa peran Mimin dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia? Melansir dari Tribun Sumsel, Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023, polisi sendiri sudah mengetahui peran dari Mimin istri muda Yosef. Namun hal tersebut belum diungkap ke publik lantaran tengah mendalami motif pembunuhan dilakukan Yosef. Sebelumnya, kecurigaan Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia sempat dikuak Yoris, anak pertama Yosef. Setelah pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yoris heran setelah didatangi istri muda Yosef, Mimin. Mimin memberikan barang pribadi milik Amalia Mustika Ratu. Pengacara Yoris, Leni Anggraeni, mengatakan maksud kedatangan Mimin untuk mengantar perhiasan milik Amalia Mustika Ratu. Amel itu kan sama Bu Tuti pakai perhiasan ketika kejadian pembunuhan, kenapa emasnya Amel ada di Pak Yosef? Kata Leni saat dihubungi tribunNewsBogor.com. Mimin mengatakan pada Yoris, emas Amel diberikan Mulyana pada Yosef. Sekadar informasi, Yosef adalah suami Tuti sekaligus ayah dari Yoris dan Amalia. Yosef memiliki istri muda bernama Mimin dan 2 anak, Arigi juga Abi. Yosef pun memiliki kakak bernama Mulyana, ayah dari Arif, anggota polisi di Polsek Jalan Cagat. Saya informasikan ke polisi. Gelang, kalung, cincin. Kan Amel memakai perhiasan, ketika dibunuh ada perhiasan menempel di tubuh. Kenapa emas itu dikembalikan ke pihak keluarga? Harusnya itu menjadi barang bukti, harusnya gak boleh berpindah,
Siapa tahu ada sidik jari lagi nyeret nempel di gelangnya di kalungnya, kata Leni. Sementara itu emas milik Tuti Suhartini masih ada di penyidik. Maka dari itulah, kata Leni Anggraeni, Yoris Raja Amarullah merasa curiga Yosef memang terlibat kasus Subang. Memang sudah merasa curiga setelah perkara ini diselidik Polda, kata Leni. Yoris juga merasa amat sedih setelah mengetahui ayahnya tega membunuh Tuti dan Amel. Walau demikian, kata Leni, Yoris tetap menghormati proses hukum yang berjalan. Kenapa menginginkan Mamah dan Amel gak ada dengan cara sadis seperti itu, kata Leni Anggraeni. Kronologi pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang sempat jadi misteri selama 2 tahun, akhirnya terungkap. Aksi sadis terhadap Tuti dan Amalia berlangsung dini hari hingga menjelang subuh. Adapun Danu, keponakan korban, kini jadi tersangka buka suara setelah menyimpan rahasia pembunuhan tersebut. Melansir dari tribunnews.bogor.com, Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023, polisi sendiri sudah menetapkan 5 orang tersangka termasuk Danu dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Ditkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan tersangka lainnya adalah Yosef, suami sekaligus ayah korban, Mimin istri muda Yosef, Arigi dan Abi anak. 2 tahun jadi misteri. Bercak merah bongkar sandiwara Yosef dan istri muda. Sandirawa Yosef dan istri mudanya Mimin Mintarsih, tersangka pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat, akhirnya terbongkar. Seperti diketahui, setelah 2 tahun menjadi misteri, pembunuhan ibu dan anak di Subang terungkap. Kasus ini sudah 2 tahun terhenti lantaran tidak menemukan titik terang atau bukti tambahan. Terungkapnya kasus ini setelah salah satu pelaku menyerahkan diri ke polisi. Kedua korban yang tewas dibunuh yakni Tuti dan Amalia. Aksi sadis pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia berlangsung dini hari hingga menjelang subuh. Adapun Danu, keponakan korban, kini jadi tersangka buka suara setelah menyimpan rahasia pembunuhan tersebut. Melansir dari tribunnews.bogor.com, Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023, polisi sendiri sudah menetapkan 5 orang tersangka termasuk Danu dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Ditkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan tersangka lainnya adalah Yosef, suami sekaligus ayah korban, Mimin istri muda Yosef, Arigi dan Abi anak kandung Mimin. Kombes Pol Surawan menerangkan, awalnya Danu disuruh untuk mengambil golok oleh Yosef. Diduga Yosef menghabisi istri dan anaknya menggunakan golok. Kendati demikian, polisi sudah bisa menahan 2 tersangka yakni Yosef dan Danu. Jika Danu ditahan karena telah membongkar kasus tersebut, Yosef justru berlainan. Polisi mantap memenjarakan Yosef karena sudah punya bukti kuat terkait pembunuhan Tuti dan Amalia. Sementara itu, istri muda Yosef dan 2 anaknya hingga kini belum dilakukan penahanan. Yosef sempat meneteskan air mata saat mengirim surat terbuka kepada Presiden Jokowi. Ia meminta kasus perampasan nyawa terhadap istri dan anaknya segera diungkap dan tidak dihentikan proses penyelidikan. Gelap mata, istri muda dan anak tiri ikut Yosef eksekusi ibu anak di Subang, motif hak waris yayasan. 2 tahun menjadi misteri, motif kematian ibu dan anak di Subang yang meninggal mengenaskan dalam bagasi mobil Alphard pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam, akhirnya terungkap. Hal ini diungkapkan oleh Ahmad Taufan, pengacara M. Ramdhanu alias Danu, selaku saksi kunci kepada pihak kepolisian. Sebagaimana dilansir dari Tribun Bogor, tanggal 18 Oktober tahun 2023, kuat dugaan, pokok persoalannya adalah pengelolaan Yayasan Bina Prestasi Nasional (YBPN) di Subang. Diduga istri muda Yosef yakni Mimin Mintarsih gelap mata dan ikut melakukan tindakan menghilangkan nyawa korban Tuti Suhartini, 55, dan Amalia Mustika Ratu, 23, korban ibu anak di Subang. Mimin diduga bersama 2 anaknya, Arigi Reksa Pratama dan Abi yang kini ditetapkan sebagai tersangka bersama Yosef dan Danu, sudah gelap mata. Sebab, pengelolaan yayasan diambil alih oleh Tuti yang menjadi bendahara dan Amalia sebagai sekretaris. Padahal, awalnya Miminlah yang menjadi bendahara dan berjuang membantu Yosef selaku pemilik yayasan membesarkan lembaga yang bergerak di bidang pendidikan tersebut, hingga memiliki banyak siswa. Namun, pada tahun 2011,
Pengelolaan diambil alih Tuti dan Amalia dengan Yoris anak dari Yosef dan Tuti yang menjadi ketua yayasan. Dari sinilah diduga hubungan kedua belah pihak yakni Tuti selaku istri tua dan Mimin selaku istri kedua dari Yosef mulai memanas. Dari awal membongkar kasus ini yang paling tepat adalah mencari motif. Bongkar dulu yayasan, kalau sudah dibongkar baru ketahuan, kata Ahmad Taufan. Apalagi sejak saat itu, keuangan Yosef dan Mimin terhenti sehingga terjadi aksi tersebut. Terkait dengan motifnya, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Surawan pada tanggal 18 Oktober tahun 2023 mengatakan, masih mendalaminya. Sementara terkait peran Danu hanya sebagai pengantar golok sekaligus menemani Yosef datang ke TKP, di mana saat itu ada Mimin dan dua anaknya. Sebab, Danu mengaku baru menyadari Yosef mengeksekusi Tuti dan Amel usai mendengar teriakan korban. Bahkan salah satu tersangka ikut membenturkan kepala korban ke tembok. Surawan mengatakan, dua tersangka sudah ditahan yakni Yosef dan M. Ramdhanu selaku keponakan korban Tuti sekaligus sepupu korban Amalia. Juga menetapkan tiga tersangka lainnya, Mimin selaku istri muda Yosef, Arigi Reksa Pratama dan Abi, anak tirinya Yosef. Tetapi baru Yosef dan Danu ditahan. Penemuan mayat seorang ibu dan anak perempuannya dalam bagasi mobil Alphard di rumahnya Kampung Cisoti, Desa Kecamatan Jalan Caga, Kabupaten Subang menggegerkan warga Rabu 18 Agustus 2021 lalu. Kini, tersangka pelaku kasus Subang perampasan nyawa Tuti dan Amalia di Subang telah terungkap. Kuasa hukum Yosef Ar-Rahman Hidayat mengatakan, kelima pelaku tersebut termasuk kliennya, istri mudanya Mimin dan kedua anaknya Arigi dan Abi serta Dano. Rincian kronologi lengkap dari kasus penemuan mayat di Subang itu pun belum diketahui. Saking lamanya pengungkapan kasus Subang tersebut, muncul tuduhan liar di masyarakat. Tak sedikit tuduhan yang tertuju kepada Yosef, suami Tuti sekaligus ayah dari Amalia. Pasalnya Yosef disebut-sebut sebagai saksi pertama yang berada di TKP. Kendati begitu, dari beberapa saksi, sebenarnya sudah terungkap kronologi kejadian awal mula Tuti dan Amalia ditemukan. Sebelum disebut penemuan mayat dalam bagasi, dugaan awal yang tersiar ke keluarga Tuti terkait kasus itu adalah penculikan dan perampokan. Hal ini diungkapkan kakak dari Tuti atau Uwa Amalia, Yeti Mulyati baru-baru ini saat ditemui pakar mikroekspresi Poppy Amalia. Yeti menerangkan kronologi kejadian sebelum mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Ia mengaku mendapat kabar pertama kali dari Yosef, suami Tuti. Yeti mengatakan saat itu Yosef memberikan kabar kepadanya bahwa Tuti dan Amalia diculik. Sontak saja Yeti heran sekaligus kaget karena penculikan menimpa Tuti dan Amalia. Setelah memberikan kabar itu, Yosef langsung mengatakan kepada Yeti untuk melapor ke kantor polisi. Yeti mengatakan kala itu, Yosef membawa kabar tersebut sembari tergesa-gesa. Saat itu Yosef mengendarai sepeda motor Scoopy dan melaju cepat untuk memberikan kabar buruk tersebut. Tak hanya itu, kata Yeti, Yosef memberitahukan kabar tersebut sambil berteriak dan panik. Lebih lanjut, Yeti mengatakan saat mendapati kabar tersebut jam menunjukkan sekitar jam 7 atau setengah 8 pagi. Hal yang sama juga disaksikan oleh Kepala Desa Jalan Caga, Indra Zainal Alim. Indra Zainal mengatakan dirinya mendapat laporan dari RT sekitar jam setengah 8 pagi. Kemudian Indra menjelaskan saat itu dirinya mendapat laporan kabar dari Yosef itu sebagai perampokan. Yeti sendiri mengaku sebelum tiba di TKP ia sempat pingsan sehingga ia baru tahu dari yang lain bahwa Tuti dan Amalia berada di dalam bagasi mobil dalam keadaan sudah tak bernyawa. Ia mengatakan saat mayat Tuti dan Amalia dipastikan di dalam bagasi, dirinya tak diperbolehkan. Sempat sumpah demi Allah, liciknya mulut Mimin istri muda Yosef kini jadi tersangka kasus Subang. Kini tersangka Mimin Mintarsi istri muda Yosef sempat mengelak keterlibatan dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Semua terpatahkan setelah Danu tersangka lain membuat pengakuan terkait peran Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia terungkap. Mimin bahkan tegas tidak mengenal Danu yang jadi pembisik kasus tersebut. Melansir dari Tribun News Bogor, 2 tahun lalu, Mimin yang berstatus sebagai istri muda Yosef bahkan sampai bersumpah. Mimin membantah dirinya terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia pada 18 Agustus 2021. Adapun sosok Mimin sempat kuat dicurigai dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Terlebih Mimin yang berstatus sebagai istri muda Yosef dikabarkan tak akur dengan Tuti dan Amalia. Bahkan Mimin diisukan pernah bertengkar hebat dengan anak pertama Tuti sekaligus kakak Amalia, Yoris. Namun hal tersebut sempat dipatahkan Mimin dengan segala ucapannya saat itu.
Salah satunya saat Mimin mengaku sedih atas kematian Tuti dan Amalia. 1 bulan setelah kejadian, Mimin baru buka suara. Dengan nada bicara tersendat, Mimin tegas membantah ia terlibat pembunuhan Tuti dan Amalia. Kok saya yang dipojokkan? Saya bersumpah demi Allah, saya tidak melakukan apapun, menyuruh ataupun merencanakan. Demi Allah Rasulullah, saya tidak tahu sama sekali, tutur Mimin. Meskipun membantah kerenggangan hubungannya dengan Tuti dan Amalia, Mimin tampak canggung kala ditanyai soal korban. Apalagi diketahui bahwa Mimin sama sekali tidak mau datang ke TKP, apalagi melayat saat Tuti dan Amalia hendak dimakamkan. Kala itu Mimin mengaku takut dan canggung. Kita serba salah, datang ke TKP takut, ia itulah karena statusnya sebagai istri muda, jadi merasa saya siapa, ujar Mimin. Perihal hubungannya dengan keluarga Tuti dan Amalia, Mimin mengurai fakta bahwa selama ini Mimin mengaku tidak berkomunikasi dengan korban. Disebut baik ya kita baik, gak ada komunikasi dengan korban. Kita anggap baik-baik saja, gak ada kontak sama sekali, kata Mimin. Namun diungkap Mimin, ia memang tidak akur dengan korban lantaran yayasan. Mimin yang bertindak sebagai pendiri yayasan tiba-tiba perannya sebagai bendahara digantikan oleh korban yakni Tuti. Sebelum Pak Yosep nikah sama saya tahun 2009 itu, Pak Yosep belum punya yayasan. Kita yang berjuang sekolah, kita cari siswa, ada siswa, udah berjalan. 2 tahun itu saya di yayasan sebagai bendahara, 2009 sampai 2011. Setelah itu diganti, saya tidak tahu, ungkap Mimin. Saat itu Mimin mengaku legowo saat ia tidak lagi dilibatkan dalam yayasan. Tak disangka di tahun 2023, Mimin justru dijadikan tersangka atas kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Respon saya saat bendahara yayasan diganti dengan Tuti dan Amalia, yaitu kan anak istrinya Yosep. Saya ini siapa? Saya ini istri kedua yang gak apa-apa, tidak masalah. 1 dari 5 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang jadi sorotan publik. Pasalnya tersangka bernama Mimin Mintarsi itu sempat mengelak atas keterlibatannya dalam kasus Subang tersebut. 2 tahun lalu, Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosep bahkan sampai bersumpah. Mimin membantah dirinya terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia pada 18 Agustus 2021. Namun kini di tahun 2023 Mimin terbukti bersalah. Berdasarkan kesaksian dari Danu tersangka lain kasus Subang, peran Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia terungkap. Karenanya Mimin pun resmi dijadikan tersangka. Selain Mimin, ada 4 tersangka lainnya yang telah ditetapkan Polda Jabar. Mereka adalah Yosep, suami korban sekaligus suami Mimin, Arigi dan Abi anak kandung Mimin serta Danu keponakan korban Tuti. Kendati telah jadi tersangka, Mimin, Arigi, Abi dan Yosep tetap membantah keterlibatannya dalam kasus Subang. Mimin bahkan tegas tidak mengenal Danu yang jadi pembisik kasus tersebut. Perihal peran Mimin dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia, Rohman selaku pengacara Mimin enggan terbuka. Sosok Mimin kini resmi jadi tersangka. Sosok Mimin sempat jadi perbincangan usai kasus pembunuhan Tuti dan Amalia viral. Publik sempat mencurigai peranan Mimin dalam kasus tersebut. Terlebih Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosep dikabarkan tak akur dengan Tuti dan Amalia. Bahkan Mimin diisukan pernah bertengkar hebat dengan anak pertama Tuti sekaligus kakak Amalia, Yoris. Ditanya soal isu pertengkaran dengan keluarga korban, Mimin ogah menjawab. Namun saat ditanyai soal kematian Tuti dan Amalia, Mimin mengaku sedih. 1 bulan setelah kejadian, Mimin baru buka suara. Dengan nada bicara tersendat, Mimin tegas membantah ia terlibat pembunuhan Tuti dan Amalia. Meskipun membantah keregangan hubungannya dengan Tuti dan Amalia, Mimin tampak canggung kala ditanyai soal korban. Apalagi diketahui bahwa Mimin sama sekali tidak mau datang ke TKP, apalagi melayat saat Tuti dan Amalia hendak dimakamkan. Kala itu Mimin mengaku takut dan canggung. Bahwa selama ini Mimin mengaku tidak berkomunikasi dengan korban. Namun diungkap Mimin, ia memang tidak akur dengan korban lantaran yayasan. Mimin yang bertindak sebagai pendiri yayasan tiba-tiba perannya sebagai bendahara digantikan oleh korban yakni Tuti. Saat itu Mimin mengaku legowo saat ia tidak lagi dilibatkan dalam yayasan. Tak disangka di tahun 2023 Mimin justru dijadikan tersangka atas kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Sandiwara Yosep dan istri muda tutupi pembunuhan Tuti dan Amalia, nangis-nangis minta bantuan Jokowi. Beginilah sandiwara Yosep dan istri mudanya Mimin Mintarsi tersangka pelaku pembunuhan Ibu Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat. Seperti diketahui setelah 2 tahun menjadi misteri, akhirnya pembunuhan ibu dan anak di Subang terungkap. Di mana polisi menetapkan 5 tersangka pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang tersebut, yakni suami sekaligus ayah dari korban Yosep, Emram Danu alias Danu keponakan Tuti. Mimin istri kedua Yosep, Arigi Reksa Pratama anak dari Mimin dan Abi anak dari Mimin. Lantas bagaimana sandiwara Yosep menutupi kematian istri dan anaknya bersama istri mudanya Mimin tersebut hingga nangis-nangis minta bantuan Presiden Jokowi?
Berikut Tribun Medan merangkumnya. Yosef temukan istri dan anaknya tewas. Pada saat itu, Yosef yang menemukan istri dan anaknya ditemukan dalam keadaan bersimbah darah di bagasi mobil Alphard. Yosef mengatakan ada banyak bercak darah pada mobil tersebut. Yosef minta kasus pembunuhan istri dan anaknya jangan redup. Diberitakan Tribun Jabar sebelumnya pada Jumat 16 September 2022, Yosef Hidayat, suami sekaligus ayah dari korban pembunuhan di Subang, sempat meminta kasus ini jangan sampai redup. Pada saat itu, kasus pembunuhan ibu dan anak ini belum menemukan tersangka. Namun kini tersangka kasus pembunuhan di Subang terungkap, salah satunya adalah Yosef sendiri. Ditetapkan menjadi tersangka, pengakuan-pengakuan terdahulu Yosef menjadi sorotan publik. Pada saat itu, Yosef meminta menuntaskan kasus kematian dari 2 anggota keluarganya tersebut. Bahkan pada saat itu, Yosef sudah menyurati Presiden Jokowi terkait kasus tewas istri dan anaknya tersebut. Kirim surat untuk Presiden. Yosef sempat meneteskan air mata saat membacakan isi surat yang intinya meminta agar kasus perampasan nyawa terhadap istri dan anaknya segera diungkap dan tidak dihentikan proses penyelidikannya. Surat untuk Presiden, Kompolnas, Menko Polhukam, dan Kapolri itu pun dikirimkan pada 18 Agustus 2022 lalu atau tepat setahun peristiwa itu terjadi. Peran Mimin istri muda Yosef Habisituti dan Amalia, curiga sempat kembalikan perhiasan korban usai meninggal. Mimin istri muda Yosef turut ditetapkan jadi tersangka dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Pembunuhan di Subang yang melibatkan Yosef, istri mudanya yakni Mimin, sempat diselubungi misteri selama 2 tahun. Kendati sudah jadi tersangka, Mimin sang istri muda belum ditahan pihak kepolisian Polda Jawa Barat. Lalu apa peran Mimin dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia? Melansir dari Tribun Sumsel, Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023, polisi sendiri sudah mengetahui peran dari Mimin istri muda Yosef. Namun hal tersebut belum diungkap ke publik lantaran tengah mendalami motif pembunuhan dilakukan Yosef. Sebelumnya, kecurigaan Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia sempat dikuak Yoris, anak pertama Yosef. Setelah pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yoris heran setelah didatangi istri muda Yosef, Mimin. Mimin memberikan barang pribadi milik Amalia Mustika Ratu. Pengacara Yoris, Leni Anggraeni, mengatakan maksud kedatangan Mimin untuk mengantar perhiasan milik Amalia Mustika Ratu. Amel itu kan sama Bu Tuti pakai perhiasan ketika kejadian pembunuhan, kenapa emasnya Amel ada di Pak Yosef? Kata Leni saat dihubungi tribunNewsBogor.com. Mimin mengatakan pada Yoris, emas Amel diberikan Mulyana pada Yosef. Sekadar informasi, Yosef adalah suami Tuti sekaligus ayah dari Yoris dan Amalia. Yosef memiliki istri muda bernama Mimin dan 2 anak, Arigi juga Abi. Yosef pun memiliki kakak bernama Mulyana, ayah dari Arif, anggota polisi di Polsek Jalan Cagat. Saya informasikan ke polisi, gelang, kalung, cincin. Kan Amel memakai perhiasan, ketika dibunuh ada perhiasan menempel di tubuh. Kenapa emas itu dikembalikan ke pihak keluarga? Harusnya itu menjadi barang bukti, harusnya gak boleh berpindah. Siapa tahu ada sidik jari lagi nyeret nempel di gelangnya, di kalungnya, kata Leni. Sementara itu emas milik Tuti Suhartini masih ada di penyidik. Maka dari itulah, kata Leni Anggraeni, Yoris Raja Amarullah merasa curiga Yosef memang terlibat kasus Subang. Memang sudah merasa curiga setelah perkara ini diselidik Polda, kata Leni. Yoris juga merasa amat sedih setelah mengetahui ayahnya tega membunuh Tuti dan Amel. Walau demikian, kata Leni, Yoris tetap menghormati proses hukum yang berjalan. Kenapa menginginkan Mamah dan Amel gak ada dengan cara sadis seperti itu, kata Leni Anggraeni. Kronologi pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang sempat jadi misteri selama 2 tahun, akhirnya terungkap. Aksi sadis terhadap Tuti dan Amalia berlangsung dini hari hingga menjelang subuh. Adapun Danu, keponakan korban, kini jadi tersangka buka suara setelah menyimpan rahasia pembunuhan tersebut. Melansir dari tribunNewsBogor.com,
Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023 polisi sendiri sudah menetapkan 5 orang tersangka termasuk Danu dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Ditkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan tersangka lainnya adalah Yosef suami sekaligus ayah korban, Mimin istri muda Yosef, Arigi dan Abi anak. 2 tahun jadi misteri. Bercak merah bongkar sandiwara Yosef dan istri muda. Sandirawa Yosef dan istri mudanya Mimin Mintarsih tersangka pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat akhirnya terbongkar. Seperti diketahui, setelah 2 tahun menjadi misteri, pembunuhan ibu dan anak di Subang terungkap. Kasus ini sudah 2 tahun terhenti lantaran tidak menemukan titik terang atau bukti tambahan. Terungkapnya kasus ini setelah salah satu pelaku menyerahkan diri ke polisi. Kedua korban yang tewas dibunuh yakni Tuti dan Amalia. Aksi sadis pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia berlangsung dini hari hingga menjelang subuh. Adapun Danu keponakan korban kini jadi tersangka buka suara setelah menyimpan rahasia pembunuhan tersebut. Melansir dari tribunnews.bogor.com, Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023 polisi sendiri sudah menetapkan 5 orang tersangka termasuk Danu dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Ditkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan tersangka lainnya adalah Yosef suami sekaligus ayah korban, Mimin istri muda Yosef, Arigi dan Abi anak kandung Mimin. Kombes Pol Surawan menerangkan, awalnya Danu disuruh untuk mengambil golok oleh Yosef. Diduga Yosef menghabisi istri dan anaknya menggunakan golok. Kendati demikian, polisi sudah bisa menahan 2 tersangka yakni Yosef dan Danu. Jika Danu ditahan karena telah membongkar kasus tersebut, Yosef justru berlainan. Polisi mantap memenjarakan Yosef karena sudah punya bukti kuat terkait pembunuhan Tuti dan Amalia. Sementara itu, istri muda Yosef dan 2 anaknya hingga kini belum dilakukan penahanan. Yosef sempat meneteskan air mata saat mengirim surat terbuka kepada Presiden Jokowi. Ia meminta kasus perampasan nyawa terhadap istri dan anaknya segera diungkap dan tidak dihentikan proses penyelidikan. Gelap mata, istri muda dan anak tiri ikut Yosef eksekusi ibu anak di Subang, motif hak waris yayasan. 2 tahun menjadi misteri, motif kematian ibu dan anak di Subang yang meninggal mengenaskan dalam bagasi mobil Alphard pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam, akhirnya terungkap. Hal ini diungkapkan oleh Ahmad Taufan, pengacara M. Ramdhanu alias Danu, selaku saksi kunci kepada pihak kepolisian. Sebagaimana dilansir dari Tribun Bogor, tanggal 18 Oktober tahun 2023, kuat dugaan, pokok persoalannya adalah pengelolaan Yayasan Bina Prestasi Nasional (YBPN) di Subang. Diduga istri muda Yosef yakni Mimin Mintarsih gelap mata dan ikut melakukan tindakan menghilangkan nyawa korban Tuti Suhartini, 55, dan Amalia Mustika Ratu, 23 korban ibu anak di Subang. Mimin diduga bersama 2 anaknya, Arigi Reksa Pratama dan Abi yang kini ditetapkan sebagai tersangka bersama Yosef dan Danu, sudah gelap mata. Sebab, pengelolaan yayasan diambil alih oleh Tuti yang menjadi bendahara dan Amalia sebagai sekretaris. Padahal, awalnya Miminlah yang menjadi bendahara dan berjuang membantu Yosef selaku pemilik yayasan membesarkan lembaga yang bergerak di bidang pendidikan tersebut, hingga memiliki banyak siswa. Namun, pada tahun 2011, pengelolaan diambil alih Tuti dan Amalia dengan Yoris anak dari Yosef dan Tuti yang menjadi ketua yayasan. Dari sinilah diduga hubungan kedua belah pihak yakni Tuti selaku istri tua dan Mimin selaku istri kedua dari Yosef mulai memanas. Dari awal membongkar kasus ini yang paling tepat adalah mencari motif. Bongkar dulu yayasan, kalau sudah dibongkar baru ketahuan, kata Ahmad Taufan. Apalagi sejak saat itu, keuangan Yosef dan Mimin terhenti sehingga terjadi aksi tersebut. Terkait dengan motifnya, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Surawan pada tanggal 18 Oktober tahun 2023 mengatakan, masih mendalaminya. Sementara terkait peran Danu hanya sebagai pengantar golok sekaligus menemani Yosef datang ke TKP, di mana saat itu ada Mimin dan 2 anaknya. Sebab, Danu mengaku baru menyadari Yosef mengeksekusi Tuti dan Amel usai mendengar teriakan korban. Bahkan salah satu tersangka ikut membenturkan kepala korban ke tembok. Surawan mengatakan, 2 tersangka sudah ditahan yakni
Yosef dan M. Ramdhanu selaku keponakan korban Tuti sekaligus sepupu korban Amalia, juga menetapkan 3 tersangka lainnya, Mimin selaku istri muda Yosef, Arigi Reksa Pratama dan Abi, anak tirinya Yosef. Tetapi baru Yosef dan Danu ditahan. Penemuan mayat seorang ibu dan anak perempuannya dalam bagasi mobil Alphard di rumahnya Kampung Cisoti, Desa Kecamatan Jalan Caga, Kabupaten Subang menggegerkan warga Rabu 18 Agustus 2021 lalu. Kini, tersangka pelaku kasus Subang perampasan nyawa Tuti dan Amalia di Subang telah terungkap. Kuasa hukum Yosef Ar-Rahman Hidayat mengatakan kelima pelaku tersebut termasuk kliennya, istri mudanya Mimin dan kedua anaknya Arigi dan Abi serta Dano. Rincian kronologi lengkap dari kasus penemuan mayat di Subang itu pun belum diketahui. Saking lamanya pengungkapan kasus Subang tersebut, muncul tuduhan liar di masyarakat. Tak sedikit tuduhan yang tertuju kepada Yosef, suami Tuti sekaligus ayah dari Amalia. Pasalnya Yosef disebut-sebut sebagai saksi pertama yang berada di TKP. Kendati begitu, dari beberapa saksi, sebenarnya sudah terungkap kronologi kejadian awal mula Tuti dan Amalia ditemukan. Sebelum disebut penemuan mayat dalam bagasi, dugaan awal yang tersiar ke keluarga Tuti terkait kasus itu adalah penculikan dan perampokan. Hal ini diungkapkan kakak dari Tuti atau Uwa Amalia, Yeti Mulyati baru-baru ini saat ditemui pakar mikroekspresi Poppy Amalia. Yeti menerangkan kronologi kejadian sebelum mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Ia mengaku mendapat kabar pertama kali dari Yosef, suami Tuti. Yeti mengatakan saat itu Yosef memberikan kabar kepadanya bahwa Tuti dan Amalia diculik. Sontak saja Yeti heran sekaligus kaget karena penculikan menimpa Tuti dan Amalia. Setelah memberikan kabar itu, Yosef langsung mengatakan kepada Yeti untuk melapor ke kantor polisi. Yeti mengatakan kala itu Yosef membawa kabar tersebut sembari tergesa-gesa. Saat itu Yosef mengendarai sepeda motor Scoopy dan melaju cepat untuk memberikan kabar buruk tersebut. Tak hanya itu, kata Yeti, Yosef memberitahukan kabar tersebut sambil berteriak dan panik. Lebih lanjut, Yeti mengatakan saat mendapati kabar tersebut jam menunjukkan sekitar jam 7 atau setengah 8 pagi. Hal yang sama juga disaksikan oleh Kepala Desa Jalan Caga, Indra Zainal Alim. Indra Zainal mengatakan dirinya mendapat laporan dari RT sekitar jam setengah 8 pagi. Kemudian Indra menjelaskan saat itu dirinya mendapat laporan kabar dari Yosef itu sebagai perampokan. Yeti sendiri mengaku sebelum tiba di TKP ia sempat pingsan sehingga ia baru tahu dari yang lain bahwa Tuti dan Amalia berada di dalam bagasi mobil dalam keadaan sudah tak bernyawa. Ia mengatakan saat mayat Tuti dan Amalia dipastikan di dalam bagasi, dirinya tak diperbolehkan. Sempat sumpah demi Allah, liciknya mulut Mimin istri muda Yosef kini jadi tersangka kasus Subang. Kini tersangka Mimin Mintarsi, istri muda Yosef sempat mengelak keterlibatan dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Semua terpatahkan setelah Danu tersangka lain membuat pengakuan terkait peran Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia terungkap. Mimin bahkan tegas tidak mengenal Danu yang jadi pembisik kasus tersebut. Melansir dari Tribun News Bogor, 2 tahun lalu, Mimin yang berstatus sebagai istri muda Yosef bahkan sampai bersumpah. Mimin membantah dirinya terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia pada 18 Agustus 2021. Adapun sosok Mimin sempat kuat dicurigai dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Terlebih Mimin yang berstatus sebagai istri muda Yosef dikabarkan tak akur dengan Tuti dan Amalia. Bahkan Mimin diisukan pernah bertengkar hebat dengan anak pertama Tuti sekaligus kakak Amalia, Yoris. Namun hal tersebut sempat dipatahkan Mimin dengan segala ucapannya saat itu. Salah satunya saat Mimin mengaku sedih atas kematian Tuti dan Amalia. 1 bulan setelah kejadian, Mimin baru buka suara. Dengan nada bicara tersendat, Mimin tegas membantah ia terlibat pembunuhan Tuti dan Amalia. Kok saya yang dipojokkan? Saya bersumpah demi Allah, saya tidak melakukan apapun, menyuruh ataupun merencanakan. Demi Allah Rasulullah, saya tidak tahu sama sekali, tutur Mimin. Meskipun membantah kerenggangan hubungannya dengan Tuti dan Amalia, Mimin tampak canggung kala ditanyai soal korban. Apalagi diketahui bahwa Mimin sama sekali tidak mau datang ke TKP, apalagi melayat saat Tuti dan Amalia hendak dimakamkan. Kala itu Mimin mengaku takut dan canggung. Kita serba salah. Datang ke TKP, takut, ia itulah karena statusnya sebagai istri muda. Jadi merasa saya siapa, ujar Mimin. Perihal hubungannya dengan keluarga Tuti dan Amalia, Mimin mengurai fakta bahwa selama ini Mimin mengaku tidak berkomunikasi dengan korban. Disebut baik ya kita baik, gak ada komunikasi dengan korban. Kita anggap baik-baik saja, gak ada kontak sama sekali, kata Mimin.
Namun diungkap Mimin, ia memang tidak akur dengan korban lantaran yayasan. Mimin yang bertindak sebagai pendiri yayasan tiba-tiba perannya sebagai bendahara digantikan oleh korban yakni Tuti. Sebelum Pak Yosep nikah sama saya tahun 2009 itu, Pak Yosep belum punya yayasan. Kita yang berjuang sekolah, kita cari siswa, ada siswa, udah berjalan. 2 tahun itu saya di yayasan sebagai bendahara, 2009 sampai 2011. Setelah itu diganti, saya tidak tahu, ungkap Mimin. Saat itu Mimin mengaku legowo saat ia tidak lagi dilibatkan dalam yayasan. Tak disangka di tahun 2023 Mimin justru dijadikan tersangka atas kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Respon saya saat bendahara yayasan diganti dengan Tuti dan Amalia, yaitu kan anak istrinya Yosep. Saya ini siapa? Saya ini istri kedua yang gak apa-apa, tidak masalah. 1 dari 5 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang jadi sorotan publik. Pasalnya tersangka bernama Mimin Mintarsi itu sempat mengelak atas keterlibatannya dalam kasus Subang tersebut. 2 tahun lalu Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosep bahkan sampai bersumpah. Mimin membantah dirinya terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia pada 18 Agustus 2021. Namun kini di tahun 2023 Mimin terbukti bersalah. Berdasarkan kesaksian dari Danu tersangka lain kasus Subang, peran Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia terungkap. Karenanya Mimin pun resmi dijadikan tersangka. Selain Mimin, ada 4 tersangka lainnya yang telah ditetapkan Polda Jabar. Mereka adalah Yosep, suami korban sekaligus suami Mimin, Arigi dan Abi anak kandung Mimin serta Danu keponakan korban Tuti. Kendati telah jadi tersangka, Mimin, Arigi, Abi dan Yosep tetap membantah keterlibatannya dalam kasus Subang. Mimin bahkan tegas tidak mengenal Danu yang jadi pembisik kasus tersebut. Perihal peran Mimin dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia, Rohman selaku pengacara Mimin enggan terbuka. Sosok Mimin kini resmi jadi tersangka. Sosok Mimin sempat jadi perbincangan usai kasus pembunuhan Tuti dan Amalia viral. Publik sempat mencurigai peranan Mimin dalam kasus tersebut. Terlebih Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosep dikabarkan tak akur dengan Tuti dan Amalia. Bahkan Mimin diisukan pernah bertengkar hebat dengan anak pertama Tuti sekaligus kakak Amalia, Yoris. Ditanya soal isu pertengkaran dengan keluarga korban, Mimin ogah menjawab. Namun saat ditanyai soal kematian Tuti dan Amalia, Mimin mengaku sedih. 1 bulan setelah kejadian, Mimin baru buka suara. Dengan nada bicara tersendat, Mimin tegas membantah ia terlibat pembunuhan Tuti dan Amalia. Meskipun membantah keregangan hubungannya dengan Tuti dan Amalia, Mimin tampak canggung kala ditanyai soal korban. Apalagi diketahui bahwa Mimin sama sekali tidak mau datang ke TKP, apalagi melayat saat Tuti dan Amalia hendak dimakamkan. Kala itu Mimin mengaku takut dan canggung. Bahwa selama ini Mimin mengaku tidak berkomunikasi dengan korban. Namun diungkap Mimin, ia memang tidak akur dengan korban lantaran yayasan. Mimin yang bertindak sebagai pendiri yayasan tiba-tiba perannya sebagai bendahara digantikan oleh korban yakni Tuti. Saat itu Mimin mengaku legowo saat ia tidak lagi dilibatkan dalam yayasan. Tak disangka di tahun 2023 Mimin justru dijadikan tersangka atas kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Sandiwara Yosep dan istri muda tutupi pembunuhan Tuti dan Amalia, nangis-nangis minta bantuan Jokowi. Beginilah sandiwara Yosep dan istri mudanya Mimin Mintarsi tersangka pelaku pembunuhan Ibu Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat. Seperti diketahui setelah 2 tahun menjadi misteri, akhirnya pembunuhan ibu dan anak di Subang terungkap. Di mana polisi menetapkan 5 tersangka pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang tersebut, yakni suami sekaligus ayah dari korban Yosep, Emram Danu alias Danu keponakan Tuti. Mimin istri kedua Yosep, Arigi Reksa Pratama anak dari Mimin dan Abi anak dari Mimin. Lantas bagaimana sandiwara Yosep menutupi kematian istri dan anaknya bersama istri mudanya Mimin tersebut hingga nangis-nangis minta bantuan Presiden Jokowi? Berikut Tribun Medan merangkumnya. Yosep temukan istri dan anaknya tewas. Pada saat itu Yosep yang menemukan istri dan anaknya ditemukan dalam keadaan bersimbah darah di bagasi mobil Alphard. Yosep mengatakan ada banyak bercak darah pada mobil tersebut. Yosep minta kasus pembunuhan istri dan anaknya jangan redup. Diberitakan Tribun Jabar sebelumnya pada Jumat 16 September 2022, Yosep Hidayat, suami sekaligus ayah dari korban pembunuhan di Subang, sempat meminta kasus ini jangan sampai redup. Pada saat itu, kasus pembunuhan ibu dan anak ini belum menemukan tersangka. Namun kini tersangka kasus pembunuhan di Subang terungkap, salah satunya adalah Yosep sendiri. Ditetapkan menjadi tersangka, pengakuan-pengakuan terdahulu Yosep menjadi sorotan publik. Pada saat itu Yosep meminta menuntaskan kasus kematian dari 2 anggota keluarganya tersebut. Bahkan pada saat itu Yosep sudah menyurati Presiden Jokowi terkait kasus tewas istri dan anaknya tersebut. Kirim surat untuk Presiden. Yosep sempat meneteskan air mata saat membacakan isi surat yang intinya meminta agar kasus perampasan nyawa terhadap istri dan anaknya
segera diungkap dan tidak dihentikan proses penyelidikannya. Surat untuk Presiden, Kompolnas, Menko Polhukam, dan Kapolri itu pun dikirimkan pada 18 Agustus 2022 lalu atau tepat setahun peristiwa itu terjadi. Peran Mimin istri muda Yosef Habisituti dan Amalia, curiga sempat kembalikan perhiasan korban usai meninggal. Mimin istri muda Yosef turut ditetapkan jadi tersangka dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Pembunuhan di Subang yang melibatkan Yosef, istri mudanya yakni Mimin, sempat diselubungi misteri selama 2 tahun. Kendati sudah jadi tersangka, Mimin sang istri muda belum ditahan pihak kepolisian Polda Jawa Barat. Lalu apa peran Mimin dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia? Melansir dari Tribun Sumsel, Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023, polisi sendiri sudah mengetahui peran dari Mimin istri muda Yosef. Namun hal tersebut belum diungkap ke publik lantaran tengah mendalami motif pembunuhan dilakukan Yosef. Sebelumnya, kecurigaan Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia sempat dikuak Yoris, anak pertama Yosef. Setelah pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yoris heran setelah didatangi istri muda Yosef, Mimin. Mimin memberikan barang pribadi milik Amalia Mustika Ratu. Pengacara Yoris, Leni Anggraeni, mengatakan maksud kedatangan Mimin untuk mengantar perhiasan milik Amalia Mustika Ratu. Amel itu kan sama Bu Tuti pakai perhiasan ketika kejadian pembunuhan, kenapa emasnya Amel ada di Pak Yosef? Kata Leni saat dihubungi tribunnews.bogor.com. Mimin mengatakan pada Yoris, emas Amel diberikan Mulyana pada Yosef. Sekadar informasi, Yosef adalah suami Tuti sekaligus ayah dari Yoris dan Amalia. Yosef memiliki istri muda bernama Mimin dan 2 anak, Arigi juga Abi. Yosef pun memiliki kakak bernama Mulyana, ayah dari Arif, anggota polisi di Polsek Jalan Cagak. Saya informasikan ke polisi, gelang, kalung, cincin. Kan Amel memakai perhiasan, ketika dibunuh ada perhiasan menempel di tubuh. Kenapa emas itu dikembalikan ke pihak keluarga? Harusnya itu menjadi barang bukti, harusnya gak boleh berpindah. Siapa tahu ada sidik jari lagi nyeret nempel di gelangnya, di kalungnya, kata Leni. Sementara itu emas milik Tuti Suhartini masih ada di penyidik. Maka dari itulah, kata Leni Anggraeni, Yoris Raja Amarullah merasa curiga Yosef memang terlibat kasus Subang. Memang sudah merasa curiga setelah perkara ini diselidik Polda, kata Leni. Yoris juga merasa amat sedih setelah mengetahui ayahnya tega membunuh Tuti dan Amel. Walau demikian, kata Leni, Yoris tetap menghormati proses hukum yang berjalan. Kenapa menginginkan Mamah dan Amel gak ada dengan cara sadis seperti itu, kata Leni Anggraeni. Kronologi pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang sempat jadi misteri selama 2 tahun, akhirnya terungkap. Aksi sadis terhadap Tuti dan Amalia berlangsung dini hari hingga menjelang subuh. Adapun Danu, keponakan korban, kini jadi tersangka buka suara setelah menyimpan rahasia pembunuhan tersebut. Melansir dari tribunnews.bogor.com, Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023, polisi sendiri sudah menetapkan 5 orang tersangka termasuk Danu dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Ditkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan tersangka lainnya adalah Yosef, suami sekaligus ayah korban, Mimin istri muda Yosef, Arigi dan Abi anak. 2 tahun jadi misteri. Bercak merah bongkar sandiwara Yosef dan istri muda. Sandirawa Yosef dan istri mudanya Mimin Mintarsih, tersangka pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat, akhirnya terbongkar. Seperti diketahui, setelah 2 tahun menjadi misteri, pembunuhan ibu dan anak di Subang terungkap. Kasus ini sudah 2 tahun terhenti lantaran tidak menemukan titik terang atau bukti tambahan. Terungkapnya kasus ini setelah salah satu pelaku menyerahkan diri ke
ke polisi. Kedua korban yang tewas dibunuh yakni Tuti dan Amalia. Aksi sadis pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia berlangsung dini hari hingga menjelang subuh. Adapun Danu keponakan korban kini jadi tersangka buka suara setelah menyimpan rahasia pembunuhan tersebut. Melansir dari tribunnews.bogor.com, Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023, polisi sendiri sudah menetapkan 5 orang tersangka termasuk Danu dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Ditkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan tersangka lainnya adalah Yosef suami sekaligus ayah korban, Mimin istri muda Yosef, Arigi dan Abi anak kandung Mimin. Kombes Pol Surawan menerangkan, awalnya Danu disuruh untuk mengambil golok oleh Yosef. Diduga Yosef menghabisi istri dan anaknya menggunakan golok. Kendati demikian, polisi sudah bisa menahan 2 tersangka yakni Yosef dan Danu. Jika Danu ditahan karena telah membongkar kasus tersebut, Yosef justru berlainan. Polisi mantap memenjarakan Yosef karena sudah punya bukti kuat terkait pembunuhan Tuti dan Amalia. Sementara itu, istri muda Yosef dan 2 anaknya hingga kini belum dilakukan penahanan. Yosef sempat meneteskan air mata saat mengirim surat terbuka kepada Presiden Jokowi. Ia meminta kasus perampasan nyawa terhadap istri dan anaknya segera diungkap dan tidak dihentikan proses penyelidikan. Gelap mata, istri muda dan anak tiri ikut Yosef eksekusi ibu anak di Subang, motif hak waris yayasan. 2 tahun menjadi misteri, motif kematian ibu dan anak di Subang yang meninggal mengenaskan dalam bagasi mobil Alphard pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam, akhirnya terungkap. Hal ini diungkapkan oleh Ahmad Taufan, pengacara M. Ramdhanu alias Danu, selaku saksi kunci kepada pihak kepolisian. Sebagaimana dilansir dari Tribun Bogor, tanggal 18 Oktober tahun 2023, kuat dugaan, pokok persoalannya adalah pengelolaan Yayasan Bina Prestasi Nasional (YBPN) di Subang. Diduga istri muda Yosef yakni Mimin Mintarsih gelap mata dan ikut melakukan tindakan menghilangkan nyawa korban Tuti Suhartini, 55, dan Amalia Mustika Ratu, 23 korban ibu anak di Subang. Mimin diduga bersama 2 anaknya, Arigi Reksa Pratama dan Abi yang kini ditetapkan sebagai tersangka bersama Yosef dan Danu, sudah gelap mata. Sebab, pengelolaan yayasan diambil alih oleh Tuti yang menjadi bendahara dan Amalia sebagai sekretaris. Padahal, awalnya Miminlah yang menjadi bendahara dan berjuang membantu Yosef selaku pemilik yayasan membesarkan lembaga yang bergerak di bidang pendidikan tersebut, hingga memiliki banyak siswa. Namun, pada tahun 2011, pengelolaan diambil alih Tuti dan Amalia dengan Yoris anak dari Yosef dan Tuti yang menjadi ketua yayasan. Dari sinilah diduga hubungan kedua belah pihak yakni Tuti selaku istri tua dan Mimin selaku istri kedua dari Yosef mulai memanas. Dari awal membongkar kasus ini yang paling tepat adalah mencari motif. Bongkar dulu yayasan, kalau sudah dibongkar baru ketahuan, kata Ahmad Taufan. Apalagi sejak saat itu, keuangan Yosef dan Mimin terhenti sehingga terjadi aksi tersebut. Terkait dengan motifnya, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Surawan pada tanggal 18 Oktober tahun 2023 mengatakan, masih mendalaminya. Sementara terkait peran Danu hanya sebagai pengantar golok sekaligus menemani Yosef datang ke TKP, di mana saat itu ada Mimin dan 2 anaknya. Sebab, Danu mengaku baru menyadari Yosef mengeksekusi Tuti dan Amel usai mendengar teriakan korban. Bahkan salah satu tersangka ikut membenturkan kepala korban ke tembok. Surawan mengatakan, 2 tersangka sudah ditahan yakni Yosef dan M. Ramdhanu selaku keponakan korban Tuti sekaligus sepupu korban Amalia. Juga menetapkan 3 tersangka lainnya, Mimin selaku istri muda Yosef, Arigi Reksa Pratama dan Abi, anak tirinya Yosef. Tetapi baru Yosef dan Danu ditahan. Penemuan mayat seorang ibu dan anak perempuannya dalam bagasi mobil Alphard di rumahnya Kampung Cisoti, Desa Kecamatan Jalan Caga, Kabupaten Subang menggegerkan warga Rabu 18 Agustus 2021 lalu. Kini, tersangka pelaku kasus Subang perampasan nyawa Tuti dan Amalia di Subang telah terungkap. Kuasa hukum Yosef Ar-Rahman Hidayat mengatakan, kelima pelaku tersebut termasuk kliennya, istri mudanya Mimin dan kedua anaknya Arigi dan Abi serta Danu. Rincian kronologi lengkap dari kasus penemuan mayat di Subang itu pun belum diketahui. Saking lamanya pengungkapan kasus Subang tersebut, muncul tuduhan liar di masyarakat.
Tak sedikit tuduhan yang tertuju kepada Yosef, suami Tuti sekaligus ayah dari Amalia. Pasalnya Yosef disebut-sebut sebagai saksi pertama yang berada di TKP. Kendati begitu, dari beberapa saksi, sebenarnya sudah terungkap kronologi kejadian awal mula Tuti dan Amalia ditemukan. Sebelum disebut penemuan mayat dalam bagasi, dugaan awal yang tersiar ke keluarga Tuti terkait kasus itu adalah penculikan dan perampokan. Hal ini diungkapkan kakak dari Tuti atau Uwa Amalia, Yeti Mulyati baru-baru ini saat ditemui pakar mikroekspresi Poppy Amalia. Yeti menerangkan kronologi kejadian sebelum mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Ia mengaku mendapat kabar pertama kali dari Yosef, suami Tuti. Yeti mengatakan saat itu Yosef memberikan kabar kepadanya bahwa Tuti dan Amalia diculik. Sontak saja Yeti heran sekaligus kaget karena penculikan menimpa Tuti dan Amalia. Setelah memberikan kabar itu, Yosef langsung mengatakan kepada Yeti untuk melapor ke kantor polisi. Yeti mengatakan kala itu Yosef membawa kabar tersebut sembari tergesa-gesa. Saat itu Yosef mengendarai sepeda motor Scoopy dan melaju cepat untuk memberikan kabar buruk tersebut. Tak hanya itu, kata Yeti, Yosef memberitahukan kabar tersebut sambil berteriak dan panik. Lebih lanjut, Yeti mengatakan saat mendapati kabar tersebut jam menunjukkan sekitar jam 7 atau setengah 8 pagi. Hal yang sama juga disaksikan oleh Kepala Desa Jalan Cagak, Indra Zainal Alim. Indra Zainal mengatakan dirinya mendapat laporan dari RT sekitar jam setengah 8 pagi. Kemudian Indra menjelaskan saat itu dirinya mendapat laporan kabar dari Yosef itu sebagai perampokan. Yeti sendiri mengaku sebelum tiba di TKP ia sempat pingsan sehingga ia baru tahu dari yang lain bahwa Tuti dan Amalia berada di dalam bagasi mobil dalam keadaan sudah tak bernyawa. Ia mengatakan saat mayat Tuti dan Amalia dipastikan di dalam bagasi, dirinya tak diperbolehkan. Sempat sumpah demi Allah, liciknya mulut Mimin istri muda Yosef kini jadi tersangka kasus Subang. Kini tersangka Mimin Mintarsi, istri muda Yosef sempat mengelak keterlibatan dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Semua terpatahkan setelah Danu tersangka lain membuat pengakuan terkait peran Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia terungkap. Mimin bahkan tegas tidak mengenal Danu yang jadi pembisik kasus tersebut. Melasih dari Tribun News Bogor, 2 tahun lalu, Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosef bahkan sampai bersumpah. Mimin membantah dirinya terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia pada 18 Agustus 2021. Adapun sosok Mimin sempat kuat dicurigai dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Terlebih Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosef dikabarkan tak akur dengan Tuti dan Amalia. Bahkan Mimin diisukan pernah bertengkar hebat dengan anak pertama Tuti sekaligus kakak Amalia, Yoris. Namun hal tersebut sempat dipatahkan Mimin dengan segala ucapannya saat itu. Salah satunya saat Mimin mengaku sedih atas kematian Tuti dan Amalia. 1 bulan setelah kejadian, Mimin baru buka suara. Dengan nada bicara tersendat, Mimin tegas membantah ia terlibat pembunuhan Tuti dan Amalia. Kok saya yang dipojokkan? Saya bersumpah demi Allah, saya tidak melakukan apapun, menyuruh ataupun merencanakan. Demi Allah Rasulullah, saya tidak tahu sama sekali, tutur Mimin. Meskipun membantah kerenggangan hubungannya dengan Tuti dan Amalia, Mimin tampak canggung kala ditanyai soal korban. Apalagi diketahui bahwa Mimin sama sekali tidak mau datang ke TKP, apalagi melayat saat Tuti dan Amalia hendak dimakamkan. Kala itu Mimin mengaku takut dan canggung. Kita serba salah. Datang ke TKP, takut, ia itulah karena statusnya sebagai istri muda. Jadi merasa saya siapa, ujar Mimin. Perihal hubungannya dengan keluarga Tuti dan Amalia, Mimin mengurai fakta bahwa selama ini Mimin mengaku tidak berkomunikasi dengan korban. Disebut baik ya kita baik, gak ada komunikasi dengan korban. Kita anggap baik-baik saja, gak ada kontak sama sekali, kata Mimin. Namun diungkap Mimin, ia memang tidak akur dengan korban lantaran yayasan. Mimin yang bertindak sebagai pendiri yayasan tiba-tiba perannya sebagai bendahara digantikan oleh korban yakni Tuti. Sebelum Pak Yosef nikah sama saya tahun 2009 itu, Pak Yosef belum punya yayasan. Kita yang berjuang sekolah, kita cari siswa, ada siswa udah berjalan. 2 tahun itu saya di yayasan sebagai bendahara 2009 sampai 2011. Setelah itu diganti, saya tidak tahu, ungkap Mimin. Saat itu Mimin mengaku legowo saat ia tidak lagi dilibatkan dalam yayasan. Tak disangka di tahun 2023 Mimin justru dijadikan tersangka atas kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Respon saya saat bendahara yayasan diganti dengan Tuti dan Amalia, yaitu kan anak istrinya Yosef. Saya ini siapa? Saya ini istri kedua yang gak apa-apa, tidak masalah. 1 dari 5 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang jadi sorotan publik.
Pasalnya tersangka bernama Mimin Mintarsi itu sempat mengelak atas keterlibatannya dalam kasus Subang tersebut. 2 tahun lalu, Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosep bahkan sampai bersumpah. Mimin membantah dirinya terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia pada 18 Agustus 2021. Namun kini di tahun 2023 Mimin terbukti bersalah. Berdasarkan kesaksian dari Danu tersangka lain kasus Subang, peran Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia terungkap. Karenanya Mimin pun resmi dijadikan tersangka. Selain Mimin, ada 4 tersangka lainnya yang telah ditetapkan Polda Jabar. Mereka adalah Yosep, suami korban sekaligus suami Mimin, Arigi, dan Abi, anak kandung Mimin, serta Danu, keponakan korban Tuti. Kendati telah jadi tersangka, Mimin, Arigi, Abi, dan Yosep tetap membantah keterlibatannya dalam kasus Subang. Mimin bahkan tegas tidak mengenal Danu yang jadi pembisik kasus tersebut. Perihal peran Mimin dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia, Rohman selaku pengacara Mimin enggan terbuka. Sosok Mimin kini resmi jadi tersangka. Sosok Mimin sempat jadi perbincangan usai kasus pembunuhan Tuti dan Amalia viral. Publik sempat mencurigai peranan Mimin dalam kasus tersebut. Terlebih Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosep dikabarkan tak akur dengan Tuti dan Amalia. Bahkan Mimin diisukan pernah bertengkar hebat dengan anak pertama Tuti sekaligus kakak Amalia, Yoris. Ditanya soal isu pertengkaran dengan keluarga korban, Mimin ogah menjawab. Namun saat ditanyai soal kematian Tuti dan Amalia, Mimin mengaku sedih. 1 bulan setelah kejadian, Mimin baru buka suara. Dengan nada bicara tersendat, Mimin tegas membantah ia terlibat pembunuhan Tuti dan Amalia. Meskipun membantah keregangan hubungannya dengan Tuti dan Amalia, Mimin tampak canggung kala ditanyai soal korban. Apalagi diketahui bahwa Mimin sama sekali tidak mau datang ke TKP, apalagi melayat saat Tuti dan Amalia hendak dimakamkan. Kala itu Mimin mengaku takut dan canggung. Bahwa selama ini Mimin mengaku tidak berkomunikasi dengan korban. Namun diungkap Mimin, ia memang tidak akur dengan korban lantaran yayasan. Mimin yang bertindak sebagai pendiri yayasan tiba-tiba perannya sebagai bendahara digantikan oleh korban yakni Tuti. Saat itu Mimin mengaku legowo saat ia tidak lagi dilibatkan dalam yayasan. Tak disangka di tahun 2023 Mimin justru dijadikan tersangka atas kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Sandiwara Yosep dan istri muda tutupi pembunuhan Tuti dan Amalia, nangis-nangis minta bantuan Jokowi. Beginilah sandiwara Yosep dan istri mudanya Mimin Mintarsi tersangka pelaku pembunuhan Ibu Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat. Seperti diketahui, setelah 2 tahun menjadi misteri, akhirnya pembunuhan ibu dan anak di Subang terungkap, di mana polisi menetapkan 5 tersangka pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang tersebut, yakni suami sekaligus ayah dari korban Yosep, Emram Danu alias Danu, keponakan Tuti, Mimin istri kedua Yosep, Arigi Reksa Pratama, anak dari Mimin, dan Abi, anak dari Mimin. Lantas bagaimana sandiwara Yosep menutupi kematian istri dan anaknya bersama istri mudanya Mimin tersebut hingga nangis-nangis minta bantuan Presiden Jokowi? Berikut Tribun Medan merangkumnya. Yosep temukan istri dan anaknya tewas. Pada saat itu Yosep yang menemukan istri dan anaknya ditemukan dalam keadaan bersimbah darah di bagasi mobil Alphard. Yosep mengatakan ada banyak bercak darah pada mobil tersebut. Yosep minta kasus pembunuhan istri dan anaknya jangan redup. Diberitakan Tribun Jabar sebelumnya pada Jumat 16 September 2022, Yosep Hidayat, suami sekaligus ayah dari korban pembunuhan di Subang, sempat meminta kasus ini jangan sampai redup. Pada saat itu, kasus pembunuhan ibu dan anak ini belum menemukan tersangka. Namun kini tersangka kasus pembunuhan di Subang terungkap, salah satunya adalah Yosep sendiri. Ditetapkan menjadi tersangka, pengakuan terdahulu Yosep menjadi sorotan publik. Pada saat itu Yosep meminta menuntaskan kasus kematian dari 2 anggota keluarganya tersebut. Bahkan pada saat itu Yosep sudah menyurati Presiden Jokowi terkait kasus tewas istri dan anaknya tersebut. Kirim surat untuk Presiden. Yosep sempat meneteskan air mata saat membacakan isi surat yang intinya meminta agar kasus perampasan nyawa terhadap istri dan anaknya segera diungkap dan tidak dihentikan proses penyelidikannya. Surat untuk Presiden, Kompolnas, Menko Polhukam, dan Kapolri itu pun dikirimkan pada 18 Agustus 2022 lalu atau tepat setahun peristiwa itu terjadi. Peran Mimin istri muda Yosef Habisi Tuti dan Amalia.
curiga sempat kembalikan perhiasan korban usai meninggal. Mimin, istri muda Yosef, turut ditetapkan jadi tersangka dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Pembunuhan di Subang yang melibatkan Yosef, istri mudanya yakni Mimin, sempat diselubungi misteri selama 2 tahun. Kendati sudah jadi tersangka, Mimin sang istri muda belum ditahan pihak kepolisian Polda Jawa Barat. Lalu apa peran Mimin dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia? Melansir dari Tribun Sumsel, Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023, polisi sendiri sudah mengetahui peran dari Mimin, istri muda Yosef. Namun hal tersebut belum diungkap ke publik lantaran tengah mendalami motif pembunuhan dilakukan Yosef. Sebelumnya, kecurigaan Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia sempat dikuak Yoris, anak pertama Yosef. Setelah pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yoris heran setelah didatangi istri muda Yosef, Mimin. Mimin memberikan barang pribadi milik Amalia Mustika Ratu. Pengacara Yoris, Leni Anggraeni, mengatakan maksud kedatangan Mimin untuk mengantar perhiasan milik Amalia Mustika Ratu. Amel itu kan sama Bu Tuti pakai perhiasan ketika kejadian pembunuhan, kenapa emasnya Amel ada di Pak Yosef? Kata Leni saat dihubungi tribunNewsBogor.com. Mimin mengatakan pada Yoris, emas Amel diberikan Mulyana pada Yosef. Sekadar informasi, Yosef adalah suami Tuti sekaligus ayah dari Yoris dan Amalia. Yosef memiliki istri muda bernama Mimin dan 2 anak, Arigi juga Abi. Yosef pun memiliki kakak bernama Mulyana, ayah dari Arif, anggota polisi di Polsek Jalan Cagak. Saya informasikan ke polisi. Gelang, kalung, cincin. Kan Amel memakai perhiasan, ketika dibunuh ada perhiasan menempel di tubuh. Kenapa emas itu dikembalikan ke pihak keluarga? Harusnya itu menjadi barang bukti, harusnya gak boleh berpindah. Siapa tahu ada sidik jari lagi nyeret nempel di gelangnya, di kalungnya, kata Leni. Sementara itu emas milik Tuti Suhartini masih ada di penyidik. Maka dari itulah, kata Leni Anggraeni, Yoris Raja Amarullah merasa curiga Yosef memang terlibat kasus Subang. Memang sudah merasa curiga setelah perkara ini diselidik Polda, kata Leni. Yoris juga merasa amat sedih setelah mengetahui ayahnya tega membunuh Tuti dan Amel. Walau demikian, kata Leni, Yoris tetap menghormati proses hukum yang berjalan. Kenapa menginginkan Mamah dan Amel gak ada dengan cara sadis seperti itu, kata Leni Anggraeni. Kronologi pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang sempat jadi misteri selama 2 tahun, akhirnya terungkap. Aksi sadis terhadap Tuti dan Amalia berlangsung dini hari hingga menjelang subuh. Adapun Danu, keponakan korban, kini jadi tersangka buka suara setelah menyimpan rahasia pembunuhan tersebut. Melansir dari tribunNewsBogor.com, Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023, polisi sendiri sudah menetapkan 5 orang tersangka termasuk Danu dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Ditkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan tersangka lainnya adalah Yosef, suami sekaligus ayah korban, Mimin, istri muda Yosef, Arigi dan Abi, anak. 2 tahun jadi misteri. Bercak merah bongkar sandiwara Yosef dan istri muda. Sandirawa Yosef dan istri mudanya Mimin Mintarsih, tersangka pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat, akhirnya terbongkar. Seperti diketahui, setelah 2 tahun menjadi misteri, pembunuhan ibu dan anak di Subang terungkap. Kasus ini sudah 2 tahun terhenti lantaran tidak menemukan titik terang atau bukti tambahan. Terungkapnya kasus ini setelah salah satu pelaku menyerahkan diri ke polisi. Kedua korban yang tewas dibunuh yakni Tuti dan Amalia. Aksi sadis pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia berlangsung dini hari hingga menjelang subuh. Adapun Danu, keponakan korban, kini jadi tersangka buka suara setelah menyimpan rahasia pembunuhan tersebut. Melansir dari tribunNewsBogor.com, Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023, polisi sendiri sudah menetapkan 5 orang tersangka termasuk Danu dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Ditkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan tersangka lainnya adalah Yosef, suami sekaligus ayah korban, Mimin, istri muda Yosef, Arigi dan Abi, anak kandung Mimin. Kombes Pol Surawan menerangkan, awalnya Danu disuruh untuk mengambil golok oleh Yosef. Diduga Yosef menghabisi istri dan anaknya menggunakan golok. Kendati demikian, polisi sudah bisa menahan 2 tersangka yakni Yosef dan Danu. Jika Danu ditahan karena telah membongkar kasus tersebut, Yosef justru berlainan.
Polisi mantap memenjarakan Yosef karena sudah punya bukti kuat terkait pembunuhan Tuti dan Amalia. Sementara itu, istri muda Yosef dan dua anaknya hingga kini belum dilakukan penahanan. Yosef sempat meneteskan air mata saat mengirim surat terbuka kepada Presiden Jokowi. Ia meminta kasus perampasan nyawa terhadap istri dan anaknya segera diungkap dan tidak dihentikan proses penyelidikan. Gelap mata. Istri muda dan anak tiri ikut Yosef eksekusi ibu anak di Subang, motif hak waris yayasan. 2 tahun menjadi misteri, motif kematian ibu dan anak di Subang yang meninggal mengenaskan dalam bagasi mobil Alphard pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam, akhirnya terungkap. Hal ini diungkapkan oleh Ahmad Taufan, pengacara M. Ramdhanu alias Danu, selaku saksi kunci kepada pihak kepolisian. Sebagaimana dilansir dari Tribun Bogor, tanggal 18 Oktober tahun 2023, kuat dugaan, pokok persoalannya adalah pengelolaan Yayasan Bina Prestasi Nasional (YBPN) di Subang. Diduga istri muda Yosef yakni Mimin Mintarsih gelap mata dan ikut melakukan tindakan menghilangkan nyawa korban Tuti Suhartini, 55, dan Amalia Mustika Ratu, 23 korban ibu anak di Subang. Mimin diduga bersama dua anaknya, Arigi Reksa Pratama dan Abi yang kini ditetapkan sebagai tersangka bersama Yosef dan Danu, sudah gelap mata. Sebab, pengelolaan yayasan diambil alih oleh Tuti yang menjadi bendahara dan Amalia sebagai sekretaris. Padahal, awalnya Miminlah yang menjadi bendahara dan berjuang membantu Yosef selaku pemilik yayasan membesarkan lembaga yang bergerak di bidang pendidikan tersebut, hingga memiliki banyak siswa. Namun, pada tahun 2011, pengelolaan diambil alih Tuti dan Amalia dengan Yoris anak dari Yosef dan Tuti yang menjadi ketua yayasan. Dari sinilah diduga hubungan kedua belah pihak yakni Tuti selaku istri tua dan Mimin selaku istri kedua dari Yosef mulai memanas. Dari awal membongkar kasus ini yang paling tepat adalah mencari motif. Bongkar dulu yayasan, kalau sudah dibongkar baru ketahuan, kata Ahmad Taufan. Apalagi sejak saat itu, keuangan Yosef dan Mimin terhenti sehingga terjadi aksi tersebut. Terkait dengan motifnya, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Surawan pada tanggal 18 Oktober tahun 2023 mengatakan, masih mendalaminya. Sementara terkait peran Danu hanya sebagai pengantar golok sekaligus menemani Yosef datang ke TKP, di mana saat itu ada Mimin dan dua anaknya. Sebab, Danu mengaku baru menyadari Yosef mengeksekusi Tuti dan Amel usai mendengar teriakan korban. Bahkan salah satu tersangka ikut membenturkan kepala korban ke tembok. Surawan mengatakan, dua tersangka sudah ditahan yakni Yosef dan M. Ramdhanu selaku keponakan korban Tuti sekaligus sepupu korban Amalia. Juga menetapkan 3 tersangka lainnya, Mimin selaku istri muda Yosef, Arigi Reksa Pratama dan Abi, anak tirinya Yosef. Tetapi baru Yosef dan Danu ditahan. Penemuan mayat seorang ibu dan anak perempuannya dalam bagasi mobil Alphard di rumahnya Kampung Cisoti, Desa Kecamatan Jalan Caga, Kabupaten Subang menggegerkan warga Rabu 18 Agustus 2021 lalu. Kini, tersangka pelaku kasus Subang perampasan nyawa Tuti dan Amalia di Subang telah terungkap. Kuasa hukum Yosef Ar-Rahman Hidayat mengatakan, kelima pelaku tersebut termasuk kliennya, istri mudanya Mimin dan kedua anaknya Arigi dan Abi serta Dano. Rincian kronologi lengkap dari kasus penemuan mayat di Subang itu pun belum diketahui. Saking lamanya pengungkapan kasus Subang tersebut, muncul tuduhan liar di masyarakat. Tak sedikit tuduhan yang tertuju kepada Yosef, suami Tuti sekaligus ayah dari Amalia. Pasalnya Yosef disebut-sebut sebagai saksi pertama yang berada di TKP. Kendati begitu, dari beberapa saksi, sebenarnya sudah terungkap kronologi kejadian awal mula Tuti dan Amalia ditemukan. Sebelum disebut penemuan mayat dalam bagasi, dugaan awal yang tersiar ke keluarga Tuti terkait kasus itu adalah penculikan dan perampokan. Hal ini diungkapkan kakak dari Tuti atau Uwa Amalia, Yeti Mulyati baru-baru ini saat ditemui pakar mikroekspresi Poppy Amalia. Yeti menerangkan kronologi kejadian sebelum mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Ia mengaku mendapat kabar pertama kali dari Yosef, suami Tuti. Yeti mengatakan saat itu Yosef memberikan kabar kepadanya bahwa Tuti dan Amalia diculik. Sontak saja Yeti heran sekaligus kaget karena penculikan menimpa Tuti dan Amalia. Setelah memberikan kabar itu, Yosef langsung mengatakan kepada Yeti
untuk melapor ke kantor polisi. Yeti mengatakan kala itu Yosef membawa kabar tersebut sembari tergesa-gesa. Saat itu Yosef mengendarai sepeda motor Scoopy dan melaju cepat untuk memberikan kabar buruk tersebut. Tak hanya itu, kata Yeti, Yosef memberitahukan kabar tersebut sambil berteriak dan panik. Lebih lanjut, Yeti mengatakan saat mendapati kabar tersebut jam menunjukkan sekitar jam 7 atau setengah 8 pagi. Hal yang sama juga disaksikan oleh Kepala Desa Jalan Cagak, Indra Zainal Alim. Indra Zainal mengatakan dirinya mendapat laporan dari RT sekitar jam setengah 8 pagi. Kemudian Indra menjelaskan saat itu dirinya mendapat laporan kabar dari Yosef itu sebagai perampokan. Yeti sendiri mengaku sebelum tiba di TKP ia sempat pingsan sehingga ia baru tahu dari yang lain bahwa Tuti dan Amalia berada di dalam bagasi mobil dalam keadaan sudah tak bernyawa. Ia mengatakan saat mayat Tuti dan Amalia dipastikan di dalam bagasi, dirinya tak diperbolehkan. Sempat sumpah demi Allah, liciknya mulut Mimin istri muda Yosef kini jadi tersangka kasus Subang. Kini tersangka Mimin Mintarsi, istri muda Yosef sempat mengelak keterlibatan dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Semua terpatahkan setelah Danu tersangka lain membuat pengakuan terkait peran Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia terungkap. Mimin bahkan tegas tidak mengenal Danu yang jadi pembisik kasus tersebut. Melansir dari Tribun News Bogor, 2 tahun lalu, Mimin yang berstatus sebagai istri muda Yosef bahkan sampai bersumpah Mimin membantah dirinya terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia pada 18 Agustus 2021. Adapun sosok Mimin sempat kuat dicurigai dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Terlebih Mimin yang berstatus sebagai istri muda Yosef dikabarkan tak akur dengan Tuti dan Amalia. Bahkan Mimin diisukan pernah bertengkar hebat dengan anak pertama Tuti sekaligus kakak Amalia, Yoris. Namun hal tersebut sempat dipatahkan Mimin dengan segala ucapannya saat itu. Salah satunya saat Mimin mengaku sedih atas kematian Tuti dan Amalia. 1 bulan setelah kejadian, Mimin baru buka suara. Dengan nada bicara tersendat, Mimin tegas membantah ia terlibat pembunuhan Tuti dan Amalia. Kok saya yang dipojokkan? Saya bersumpah demi Allah, saya tidak melakukan apapun, menyuruh ataupun merencanakan. Demi Allah Rasulullah, saya tidak tahu sama sekali, tutur Mimin. Meskipun membantah kerenggangan hubungannya dengan Tuti dan Amalia, Mimin tampak canggung kala ditanyai soal korban. Apalagi diketahui bahwa Mimin sama sekali tidak mau datang ke TKP, apalagi melayat saat Tuti dan Amalia hendak dimakamkan. Kala itu Mimin mengaku takut dan canggung. Kita serba salah, datang ke TKP, takut, iya itulah karena statusnya sebagai istri muda. Jadi merasa saya siapa, ujar Mimin. Perihal hubungannya dengan keluarga Tuti dan Amalia, Mimin mengurai fakta bahwa selama ini Mimin mengaku tidak berkomunikasi dengan korban. Disebut baik ya kita baik, gak ada komunikasi dengan korban. Kita anggap baik-baik saja, gak ada kontak sama sekali, kata Mimin. Namun diungkap Mimin, ia memang tidak akur dengan korban lantaran yayasan. Mimin yang bertindak sebagai pendiri yayasan tiba-tiba perannya sebagai bendahara digantikan oleh korban yakni Tuti. Sebelum Pak Yosef nikah sama saya tahun 2009 itu, Pak Yosef belum punya yayasan. Kita yang berjuang sekolah, kita cari siswa, ada siswa udah berjalan. 2 tahun itu saya di yayasan sebagai bendahara 2009 sampai 2011. Setelah itu diganti, saya tidak tahu, ungkap Mimin. Saat itu Mimin mengaku legowo saat ia tidak lagi dilibatkan dalam yayasan. Tak disangka di tahun 2023 Mimin justru dijadikan tersangka atas kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Respon saya saat bendahara yayasan diganti dengan Tuti dan Amalia, yaitu kan anak istrinya Yosef. Saya ini siapa? Saya ini istri kedua yang gak apa-apa, tidak masalah. 1 dari 5 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang jadi sorotan publik. Pasalnya tersangka bernama Mimin Mintarsi itu sempat mengelak atas keterlibatannya dalam kasus Subang tersebut. 2 tahun lalu Mimin yang berstatus sebagai istri muda Yosef bahkan sampai bersumpah. Mimin membantah dirinya terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia pada 18 Agustus 2021. Namun kini di tahun 2023 Mimin terbukti bersalah. Berdasarkan kesaksian dari Danu tersangka lain kasus Subang, peran Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia terungkap. Karenanya Mimin pun resmi dijadikan tersangka. Selain Mimin, ada 4 tersangka lainnya yang telah ditetapkan Polda Jabar. Mereka adalah Yosef, suami korban sekaligus suami Mimin, Arigi dan Abi anak kandung Mimin serta Danu keponakan korban Tuti. Kendati telah jadi tersangka, Mimin, Arigi, Abi dan Yosef tetap membantah keterlibatannya dalam kasus Subang. Mimin bahkan tegas tidak mengenal Danu yang jadi pembisik kasus tersebut. Perihal peran Mimin dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia, Rohman selaku pengacara Mimin enggan terbuka. Sosok Mimin.
Kini resmi jadi tersangka, sosok Mimin sempat jadi perbincangan usai kasus pembunuhan Tuti dan Amalia viral. Publik sempat mencurigai peranan Mimin dalam kasus tersebut. Terlebih Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosef dikabarkan tak akur dengan Tuti dan Amalia. Bahkan Mimin diisukan pernah bertengkar hebat dengan anak pertama Tuti sekaligus kakak Amalia, Yoris. Ditanya soal isu pertengkaran dengan keluarga korban, Mimin ogah menjawab. Namun saat ditanyai soal kematian Tuti dan Amalia, Mimin mengaku sedih. 1 bulan setelah kejadian, Mimin baru buka suara. Dengan nada bicara tersendat, Mimin tegas membantah ia terlibat pembunuhan Tuti dan Amalia. Meskipun membantah keregangan hubungannya dengan Tuti dan Amalia, Mimin tampak canggung kala ditanyai soal korban. Apalagi diketahui bahwa Mimin sama sekali tidak mau datang ke TKP, apalagi melayat saat Tuti dan Amalia hendak dimakamkan. Kala itu Mimin mengaku takut dan canggung. Bahwa selama ini Mimin mengaku tidak berkomunikasi dengan korban. Namun diungkap Mimin, ia memang tidak akur dengan korban lantaran yayasan. Mimin yang bertindak sebagai pendiri yayasan tiba-tiba perannya sebagai bendahara digantikan oleh korban yakni Tuti. Saat itu Mimin mengaku legowo saat ia tidak lagi dilibatkan dalam yayasan. Tak disangka di tahun 2023 Mimin justru dijadikan tersangka atas kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Sandiwara Yosef dan istri muda tutupi pembunuhan Tuti dan Amalia, nangis-nangis minta bantuan Jokowi. Beginilah sandiwara Yosef dan istri mudanya Mimin Mintarsi tersangka pelaku pembunuhan Ibu Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat. Seperti diketahui setelah 2 tahun menjadi misteri, akhirnya pembunuhan ibu dan anak di Subang terungkap. Di mana polisi menetapkan 5 tersangka pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang tersebut, yakni suami sekaligus ayah dari korban Yosef, Emram Danu alias Danu, keponakan Tuti. Mimin istri kedua Yosef, Arigi Reksa Pratama, anak dari Mimin, dan Abi, anak dari Mimin. Lantas bagaimana sandiwara Yosef menutupi kematian istri dan anaknya bersama istri mudanya Mimin tersebut hingga nangis-nangis minta bantuan Presiden Jokowi? Berikut Tribun Medan merangkumnya. Yosef temukan istri dan anaknya tewas. Pada saat itu Yosef yang menemukan istri dan anaknya ditemukan dalam keadaan bersimbah darah di bagasi mobil Alphard. Yosef mengatakan ada banyak bercak darah pada mobil tersebut. Yosef minta kasus pembunuhan istri dan anaknya jangan redup. Diberitakan Tribun Jabar sebelumnya pada Jumat 16 September 2022, Yosef Hidayat, suami sekaligus ayah dari korban pembunuhan di Subang, sempat meminta kasus ini jangan sampai redup. Pada saat itu, kasus pembunuhan ibu dan anak ini belum menemukan tersangka. Namun kini tersangka kasus pembunuhan di Subang terungkap, salah satunya adalah Yosef sendiri. Ditetapkan menjadi tersangka, pengakuan terdahulu Yosef menjadi sorotan publik. Pada saat itu Yosef meminta menuntaskan kasus kematian dari 2 anggota keluarganya tersebut. Bahkan pada saat itu Yosef sudah menyurati Presiden Jokowi terkait kasus tewas istri dan anaknya tersebut. Kirim surat untuk Presiden. Yosef sempat meneteskan air mata saat membacakan isi surat yang intinya meminta agar kasus perampasan nyawa terhadap istri dan anaknya segera diungkap dan tidak dihentikan proses penyelidikannya. Surat untuk Presiden, Kompolnas, Menko Polhukam, dan Kapolri itu pun dikirimkan pada 18 Agustus 2022 lalu atau tepat setahun peristiwa itu terjadi. Peran Mimin istri muda Yosef habisi Tuti dan Amalia, curiga sempat kembalikan perhiasan korban usai meninggal. Mimin istri muda Yosef turut ditetapkan jadi tersangka dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Pembunuhan di Subang yang melibatkan Yosef, istri mudanya yakni Mimin, sempat diselubungi misteri selama 2 tahun. Kendati sudah jadi tersangka, Mimin sang istri muda belum ditahan pihak kepolisian Polda Jawa Barat. Lalu apa peran Mimin dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia? Melansir dari Tribun Sumsel, Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023, polisi sendiri sudah mengetahui peran dari Mimin istri muda Yosef. Namun hal tersebut belum diungkap ke publik lantaran tengah mendalami motif pembunuhan dilakukan Yosef. Sebelumnya, kecurigaan Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia sempat dikuak Yoris, anak pertama Yosef. Setelah pembunuhan ibu dan anak di Subang,
Yoris heran setelah didatangi istri muda Yosef, Mimin. Mimin memberikan barang pribadi milik Amalia Mustika Ratu. Pengacara Yoris, Leni Anggraeni, mengatakan maksud kedatangan Mimin untuk mengantar perhiasan milik Amalia Mustika Ratu. Amel itu kan sama Bu Tuti pakai perhiasan ketika kejadian pembunuhan, kenapa emasnya Amel ada di Pak Yosef? Kata Leni saat dihubungi tribunnews.bogor.com. Mimin mengatakan pada Yoris, emas Amel diberikan Mulyana pada Yosef. Sekadar informasi, Yosef adalah suami Tuti sekaligus ayah dari Yoris dan Amalia. Yosef memiliki istri muda bernama Mimin dan 2 anak, Arigi juga Abi. Yosef pun memiliki kakak bernama Mulyana, ayah dari Arif, anggota polisi di Polsek Jalan Cagat. Saya informasikan ke polisi. Gelang, kalung, cincin. Kan Amel memakai perhiasan, ketika dibunuh ada perhiasan menempel di tubuh. Kenapa emas itu dikembalikan ke pihak keluarga? Harusnya itu menjadi barang bukti, harusnya gak boleh berpindah. Siapa tahu ada sidik jari lagi nyeret nempel di gelangnya, di kalungnya, kata Leni. Sementara itu emas milik Tuti Suhartini masih ada di penyidik. Maka dari itulah, kata Leni Anggraeni, Yoris Raja Amarullah merasa curiga Yosef memang terlibat kasus Subang. Memang sudah merasa curiga setelah perkara ini diselidik Polda, kata Leni. Yoris juga merasa amat sedih setelah mengetahui ayahnya tega membunuh Tuti dan Amel. Walau demikian, kata Leni, Yoris tetap menghormati proses hukum yang berjalan. Kenapa menginginkan Mamah dan Amel gak ada dengan cara sadis seperti itu, kata Leni Anggraeni. Kronologi pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang sempat jadi misteri selama 2 tahun, akhirnya terungkap. Aksi sadis terhadap Tuti dan Amalia berlangsung dini hari hingga menjelang subuh. Adapun Danu, keponakan korban, kini jadi tersangka buka suara setelah menyimpan rahasia pembunuhan tersebut. Melansir dari tribunnews.bogor.com, Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023, polisi sendiri sudah menetapkan 5 orang tersangka termasuk Danu dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Ditkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan tersangka lainnya adalah Yosef, suami sekaligus ayah korban, Mimin istri muda Yosef, Arigi dan Abi anak. 2 tahun jadi misteri. Bercak merah bongkar sandiwara Yosef dan istri muda. Sandirawa Yosef dan istri mudanya Mimin Mintarsih, tersangka pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat, akhirnya terbongkar. Seperti diketahui, setelah 2 tahun menjadi misteri, pembunuhan ibu dan anak di Subang terungkap. Kasus ini sudah 2 tahun terhenti lantaran tidak menemukan titik terang atau bukti tambahan. Terungkapnya kasus ini setelah salah satu pelaku menyerahkan diri ke polisi. Kedua korban yang tewas dibunuh yakni Tuti dan Amalia. Aksi sadis pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia berlangsung dini hari hingga menjelang subuh. Adapun Danu, keponakan korban, kini jadi tersangka buka suara setelah menyimpan rahasia pembunuhan tersebut. Melansir dari tribunnews.bogor.com, Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023, polisi sendiri sudah menetapkan 5 orang tersangka termasuk Danu dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Ditkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan tersangka lainnya adalah Yosef, suami sekaligus ayah korban, Mimin istri muda Yosef, Arigi dan Abi anak kandung Mimin. Kombes Pol Surawan menerangkan, awalnya Danu disuruh untuk mengambil golok oleh Yosef. Diduga Yosef menghabisi istri dan anaknya menggunakan golok. Kendati demikian, polisi sudah bisa menahan 2 tersangka yakni Yosef dan Danu. Jika Danu ditahan karena telah membongkar kasus tersebut, Yosef justru berlainan. Polisi mantap memenjarakan Yosef karena sudah punya bukti kuat terkait pembunuhan Tuti dan Amalia. Sementara itu, istri muda Yosef dan 2 anaknya hingga kini belum dilakukan penahanan. Yosef sempat meneteskan air mata saat mengirim surat terbuka kepada Presiden Jokowi. Ia meminta kasus perampasan nyawa terhadap istri dan anaknya segera diungkap dan tidak dihentikan proses penyelidikan. Gelap mata, istri muda dan anak tiri ikut Yosef eksekusi ibu anak di Subang, motif hak waris yayasan. 2 tahun menjadi misteri, motif kematian ibu dan anak di Subang yang meninggal mengenaskan dalam bagasi mobil Alphard pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam, akhirnya terungkap. Hal ini diungkapkan oleh Ahmad Taufan, pengacara M. Ramdhanu alias Danu, selaku saksi kunci kepada pihak kepolisian. Sebagaimana dilansir dari Tribun Bogor,
tanggal 18 Oktober tahun 2023, kuat dugaan, pokok persoalannya adalah pengelolaan Yayasan Bina Prestasi Nasional (YBPN) di Subang. Diduga istri muda Yosef yakni Mimin Mintarsih gelap mata dan ikut melakukan tindakan menghilangkan nyawa korban Tuti Suhartini, 55, dan Amalia Mustika Ratu, 23 korban ibu anak di Subang. Mimin diduga bersama dua anaknya, Arigi Reksa Pratama dan Abi yang kini ditetapkan sebagai tersangka bersama Yosef dan Danu, sudah gelap mata. Sebab, pengelolaan yayasan diambil alih oleh Tuti yang menjadi bendahara dan Amalia sebagai sekretaris. Padahal, awalnya Miminlah yang menjadi bendahara dan berjuang membantu Yosef selaku pemilik yayasan membesarkan lembaga yang bergerak di bidang pendidikan tersebut, hingga memiliki banyak siswa. Namun, pada tahun 2011, pengelolaan diambil alih Tuti dan Amalia dengan Yoris anak dari Yosef dan Tuti yang menjadi ketua yayasan. Dari sinilah diduga hubungan kedua belah pihak yakni Tuti selaku istri tua dan Mimin selaku istri kedua dari Yosef mulai memanas. Dari awal membongkar kasus ini yang paling tepat adalah mencari motif. Bongkar dulu yayasan, kalau sudah dibongkar baru ketahuan, kata Ahmad Taufan. Apalagi sejak saat itu, keuangan Yosef dan Mimin terhenti sehingga terjadi aksi tersebut. Terkait dengan motifnya, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Surawan pada tanggal 18 Oktober tahun 2023 mengatakan, masih mendalaminya. Sementara terkait peran Danu hanya sebagai pengantar golok sekaligus menemani Yosef datang ke TKP, di mana saat itu ada Mimin dan dua anaknya. Sebab, Danu mengaku baru menyadari Yosef mengeksekusi Tuti dan Amel usai mendengar teriakan korban. Bahkan salah satu tersangka ikut membenturkan kepala korban ke tembok. Surawan mengatakan, dua tersangka sudah ditahan yakni Yosef dan M. Ramdhanu selaku keponakan korban Tuti sekaligus sepupu korban Amalia. Juga menetapkan tiga tersangka lainnya, Mimin selaku istri muda Yosef, Arigi Reksa Pratama dan Abi, anak tirinya Yosef. Tetapi baru Yosef dan Danu ditahan. Penemuan mayat seorang ibu dan anak perempuannya dalam bagasi mobil Alphard di rumahnya Kampung Cisoti, Desa Kecamatan Jalan Caga, Kabupaten Subang menggegerkan warga Rabu 18 Agustus 2021 lalu. Kini, tersangka pelaku kasus Subang perampasan nyawa Tuti dan Amalia di Subang telah terungkap. Kuasa hukum Yosef Ar-Rahman Hidayat mengatakan, kelima pelaku tersebut termasuk kliennya, istri mudanya Mimin dan kedua anaknya Arigi dan Abi serta Dano. Rincian kronologi lengkap dari kasus penemuan mayat di Subang itu pun belum diketahui. Saking lamanya pengungkapan kasus Subang tersebut, muncul tuduhan liar di masyarakat. Tak sedikit tuduhan yang tertuju kepada Yosef, suami Tuti sekaligus ayah dari Amalia. Pasalnya Yosef disebut-sebut sebagai saksi pertama yang berada di TKP. Kendati begitu, dari beberapa saksi, sebenarnya sudah terungkap kronologi kejadian awal mula Tuti dan Amalia ditemukan. Sebelum disebut penemuan mayat dalam bagasi, dugaan awal yang tersiar ke keluarga Tuti terkait kasus itu adalah penculikan dan perampokan. Hal ini diungkapkan kakak dari Tuti atau Uwa Amalia, Yeti Mulyati baru-baru ini saat ditemui pakar mikroekspresi Poppy Amalia. Yeti menerangkan kronologi kejadian sebelum mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Ia mengaku mendapat kabar pertama kali dari Yosef, suami Tuti. Yeti mengatakan saat itu Yosef memberikan kabar kepadanya bahwa Tuti dan Amalia diculik. Sontak saja Yeti heran sekaligus kaget karena penculikan menimpa Tuti dan Amalia. Setelah memberikan kabar itu, Yosef langsung mengatakan kepada Yeti untuk melapor ke kantor polisi. Yeti mengatakan kala itu Yosef membawa kabar tersebut sembari tergesa-gesa. Saat itu Yosef mengendarai sepeda motor Scoopy dan melaju cepat untuk memberikan kabar buruk tersebut. Tak hanya itu, kata Yeti, Yosef memberitahukan kabar tersebut sambil berteriak dan panik. Lebih lanjut, Yeti mengatakan saat mendapati kabar tersebut jam menunjukkan sekitar jam 7 atau setengah 8 pagi. Hal yang sama juga disaksikan oleh Kepala Desa Jalan Caga, Indra Zainal Alim. Indra Zainal mengatakan dirinya mendapat laporan dari RT sekitar jam setengah 8 pagi. Kemudian Indra menjelaskan saat itu dirinya mendapat laporan kabar dari Yosef itu sebagai perampokan. Yeti sendiri mengaku sebelum tiba di TKP ia sempat pingsan sehingga ia baru tahu dari yang lain bahwa Tuti dan Amalia berada di dalam bagasi mobil dalam keadaan sudah tak bernyawa. Ia mengatakan saat mayat Tuti dan Amalia dipastikan di dalam bagasi, dirinya tak diperbolehkan. Sempat sumpah demi Allah, liciknya mulut Mimin istri muda Yosef kini jadi tersangka kasus Subang.
Kini tersangka Mimin Mintarsi, istri muda Yosef, sempat mengelak keterlibatan dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Semua terpatahkan setelah Danu tersangka lain membuat pengakuan terkait peran Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia terungkap. Mimin bahkan tegas tidak mengenal Danu yang jadi pembisik kasus tersebut. Melansir dari Tribun News Bogor, 2 tahun lalu, Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosef bahkan sampai bersumpah. Mimin membantah dirinya terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia pada 18 Agustus 2021. Adapun sosok Mimin sempat kuat dicurigai dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Terlebih Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosef dikabarkan tak akur dengan Tuti dan Amalia. Bahkan Mimin diisukan pernah bertengkar hebat dengan anak pertama Tuti sekaligus kakak Amalia, Yoris. Namun hal tersebut sempat dipatahkan Mimin dengan segala ucapannya saat itu. Salah satunya saat Mimin mengaku sedih atas kematian Tuti dan Amalia. 1 bulan setelah kejadian, Mimin baru buka suara. Dengan nada bicara tersendat, Mimin tegas membantah ia terlibat pembunuhan Tuti dan Amalia. Kok saya yang dipojokkan? Saya bersumpah demi Allah, saya tidak melakukan apapun, menyuruh ataupun merencanakan. Demi Allah Rasulullah, saya tidak tahu sama sekali, tutur Mimin. Meskipun membantah kerenggangan hubungannya dengan Tuti dan Amalia, Mimin tampak canggung kala ditanyai soal korban. Apalagi diketahui bahwa Mimin sama sekali tidak mau datang ke TKP, apalagi melayat saat Tuti dan Amalia hendak dimakamkan. Kala itu Mimin mengaku takut dan canggung. Kita serba salah, datang ke TKP takut, iya itulah karena statusnya sebagai istri muda. Jadi merasa saya siapa, ujar Mimin. Perihal hubungannya dengan keluarga Tuti dan Amalia, Mimin mengurai fakta bahwa selama ini Mimin mengaku tidak berkomunikasi dengan korban. Disebut baik ya kita baik, gak ada komunikasi dengan korban. Kita anggap baik-baik saja, gak ada kontak sama sekali, kata Mimin. Namun diungkap Mimin, ia memang tidak akur dengan korban lantaran yayasan. Mimin yang bertindak sebagai pendiri yayasan tiba-tiba perannya sebagai bendahara digantikan oleh korban yakni Tuti. Sebelum Pak Yosef nikah sama saya tahun 2009 itu, Pak Yosef belum punya yayasan. Kita yang berjuang sekolah, kita cari siswa, ada siswa, udah berjalan. 2 tahun itu saya di yayasan sebagai bendahara, 2009 sampai 2011. Setelah itu diganti, saya tidak tahu, ungkap Mimin. Saat itu Mimin mengaku legowo saat ia tidak lagi dilibatkan dalam yayasan. Tak disangka di tahun 2023 Mimin justru dijadikan tersangka atas kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Respon saya saat bendahara yayasan diganti dengan Tuti dan Amalia, yaitu kan anak istrinya Yosef. Saya ini siapa? Saya ini istri kedua yang gak apa-apa, tidak masalah. 1 dari 5 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang jadi sorotan publik. Pasalnya tersangka bernama Mimin Mintarsi itu sempat mengelak atas keterlibatannya dalam kasus Subang tersebut. 2 tahun lalu Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosef bahkan sampai bersumpah. Mimin membantah dirinya terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia pada 18 Agustus 2021. Namun kini di tahun 2023 Mimin terbukti bersalah. Berdasarkan kesaksian dari Danu tersangka lain kasus Subang, peran Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia terungkap. Karenanya Mimin pun resmi dijadikan tersangka. Selain Mimin, ada 4 tersangka lainnya yang telah ditetapkan Polda Jabar. Mereka adalah Yosef, suami korban sekaligus suami Mimin, Arigi dan Abi, anak kandung Mimin, serta Danu, keponakan korban Tuti. Kendati telah jadi tersangka, Mimin, Arigi, Abi, dan Yosef tetap membantah keterlibatannya dalam kasus Subang. Mimin bahkan tegas tidak mengenal Danu yang jadi pembisik kasus tersebut. Perihal peran Mimin dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia, Rohman selaku pengacara Mimin enggan terbuka. Sosok Mimin kini resmi jadi tersangka. Sosok Mimin sempat jadi perbincangan usai kasus pembunuhan Tuti dan Amalia viral. Publik sempat mencurigai peranan Mimin dalam kasus tersebut. Terlebih Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosef dikabarkan tak akur dengan Tuti dan Amalia. Bahkan Mimin diisukan pernah bertengkar hebat dengan anak pertama Tuti sekaligus kakak Amalia, Yoris. Ditanya soal isu pertengkaran dengan keluarga korban, Mimin ogah menjawab. Namun saat ditanyai soal kematian Tuti dan Amalia, Mimin mengaku sedih. 1 bulan setelah kejadian, Mimin baru buka suara. Dengan nada bicara tersendat, Mimin tegas membantah ia terlibat pembunuhan Tuti dan Amalia. Meskipun membantah keregangan hubungannya dengan Tuti dan Amalia, Mimin tampak canggung kala ditanyai soal korban. Apalagi diketahui bahwa Mimin sama sekali tidak mau datang ke TKP, apalagi melayat saat Tuti dan Amalia hendak dimakamkan. Kala itu Mimin mengaku takut dan canggung. Bahwa selama ini Mimin mengaku tidak berkomunikasi dengan korban. Namun diungkap Mimin, ia memang tidak akur dengan korban lantaran yayasan.
Mimin yang bertindak sebagai pendiri yayasan tiba-tiba perannya sebagai bendahara digantikan oleh korban yakni Tuti. Saat itu Mimin mengaku legowo saat ia tidak lagi dilibatkan dalam yayasan. Tak disangka di tahun 2023 Mimin justru dijadikan tersangka atas kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Sandiwara Yosef dan istri muda tutupi pembunuhan Tuti dan Amalia, nangis-nangis minta bantuan Jokowi. Beginilah sandiwara Yosef dan istri mudanya Mimin Mintarsi tersangka pelaku pembunuhan Ibu Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat. Seperti diketahui setelah 2 tahun menjadi misteri, akhirnya pembunuhan ibu dan anak di Subang terungkap, di mana polisi menetapkan 5 tersangka pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang tersebut, yakni suami sekaligus ayah dari korban Yosef, Emram Danu alias Danu, keponakan Tuti. Mimin istri kedua Yosef, Arigi Reksa Pratama, anak dari Mimin, dan Abi, anak dari Mimin. Lantas bagaimana sandiwara Yosef menutupi kematian istri dan anaknya bersama istri mudanya Mimin tersebut hingga nangis-nangis minta bantuan Presiden Jokowi? Berikut Tribun Medan merangkumnya. Yosef temukan istri dan anaknya tewas. Pada saat itu Yosef yang menemukan istri dan anaknya ditemukan dalam keadaan bersimbah darah di bagasi mobil Alphard. Yosef mengatakan ada banyak bercak darah pada mobil tersebut. Yosef minta kasus pembunuhan istri dan anaknya jangan redup. Diberitakan Tribun Jabar sebelumnya pada Jumat 16 September 2022, Yosef Hidayat, suami sekaligus ayah dari korban pembunuhan di Subang, sempat meminta kasus ini jangan sampai redup. Pada saat itu, kasus pembunuhan ibu dan anak ini belum menemukan tersangka. Namun kini tersangka kasus pembunuhan di Subang terungkap, salah satunya adalah Yosef sendiri. Ditetapkan menjadi tersangka, pengakuan-pengakuan terdahulu Yosef menjadi sorotan publik. Pada saat itu Yosef meminta menuntaskan kasus kematian dari 2 anggota keluarganya tersebut. Bahkan pada saat itu Yosef sudah menyurati Presiden Jokowi terkait kasus tewas istri dan anaknya tersebut. Kirim surat untuk Presiden. Yosef sempat meneteskan air mata saat membacakan isi surat yang intinya meminta agar kasus perampasan nyawa terhadap istri dan anaknya segera diungkap dan tidak dihentikan proses penyelidikannya. Surat untuk Presiden, Kompolnas, Menko Polhukam, dan Kapolri itu pun dikirimkan pada 18 Agustus 2022 lalu atau tepat setahun peristiwa itu terjadi. Peran Mimin istri muda Yosef habisi Tuti dan Amalia, curiga sempat kembalikan perhiasan korban usai meninggal. Mimin istri muda Yosef turut ditetapkan jadi tersangka dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Pembunuhan di Subang yang melibatkan Yosef, istri mudanya yakni Mimin, sempat diselubungi misteri selama 2 tahun. Kendati sudah jadi tersangka, Mimin sang istri muda belum ditahan pihak kepolisian Polda Jawa Barat. Lalu apa peran Mimin dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia? Melansir dari Tribun Sumsel, Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023, polisi sendiri sudah mengetahui peran dari Mimin istri muda Yosef. Namun hal tersebut belum diungkap ke publik lantaran tengah mendalami motif pembunuhan dilakukan Yosef. Sebelumnya, kecurigaan Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia sempat dikuak Yoris, anak pertama Yosef. Setelah pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yoris heran setelah didatangi istri muda Yosef, Mimin. Mimin memberikan barang pribadi milik Amalia Mustika Ratu. Pengacara Yoris, Leni Anggraeni, mengatakan maksud kedatangan Mimin untuk mengantar perhiasan milik Amalia Mustika Ratu. Amel itu kan sama Bu Tuti pakai perhiasan ketika kejadian pembunuhan, kenapa emasnya Amel ada di Pak Yosef? Kata Leni saat dihubungi tribunnews.bogor.com. Mimin mengatakan pada Yoris, emas Amel diberikan Mulyana pada Yosef. Sekadar informasi, Yosef adalah suami Tuti sekaligus ayah dari Yoris dan Amalia. Yosef memiliki istri muda bernama Mimin dan 2 anak, Arigi juga Abi. Yosef pun memiliki kakak bernama Mulyana, ayah dari Arif, anggota polisi di Polsek Jalan Cagak. Saya informasikan ke polisi, gelang, kalung, cincin. Kan Amel memakai perhiasan, ketika dibunuh ada perhiasan menempel di tubuh. Kenapa emas itu dikembalikan ke pihak keluarga? Harusnya itu menjadi barang bukti, harusnya gak boleh berpindah.
Siapa tahu ada sidik jari lagi nyeret nempel di gelangnya di kalungnya, kata Leni. Sementara itu emas milik Tuti Suhartini masih ada di penyidik. Maka dari itulah, kata Leni Anggraeni, Yoris Raja Amarullah merasa curiga Yosef memang terlibat kasus Subang. Memang sudah merasa curiga setelah perkara ini diselidik Polda, kata Leni. Yoris juga merasa amat sedih setelah mengetahui ayahnya tega membunuh Tuti dan Amel. Walau demikian, kata Leni, Yoris tetap menghormati proses hukum yang berjalan. Kenapa menginginkan Mamah dan Amel gak ada dengan cara sadis seperti itu, kata Leni Anggraeni. Kronologi pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang sempat jadi misteri selama 2 tahun, akhirnya terungkap. Aksi sadis terhadap Tuti dan Amalia berlangsung dini hari hingga menjelang subuh. Adapun Danu, keponakan korban, kini jadi tersangka buka suara setelah menyimpan rahasia pembunuhan tersebut. Melansir dari tribunnews.bogor.com, Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023, polisi sendiri sudah menetapkan 5 orang tersangka termasuk Danu dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Ditkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan tersangka lainnya adalah Yosef, suami sekaligus ayah korban, Mimin istri muda Yosef, Arigi dan Abi anak. 2 tahun jadi misteri. Bercak merah bongkar sandiwara Yosef dan istri muda. Sandirawa Yosef dan istri mudanya Mimin Mintarsih, tersangka pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat, akhirnya terbongkar. Seperti diketahui, setelah 2 tahun menjadi misteri, pembunuhan ibu dan anak di Subang terungkap. Kasus ini sudah 2 tahun terhenti lantaran tidak menemukan titik terang atau bukti tambahan. Terungkapnya kasus ini setelah salah satu pelaku menyerahkan diri ke polisi. Kedua korban yang tewas dibunuh yakni Tuti dan Amalia. Aksi sadis pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia berlangsung dini hari hingga menjelang subuh. Adapun Danu, keponakan korban, kini jadi tersangka buka suara setelah menyimpan rahasia pembunuhan tersebut. Melansir dari tribunnews.bogor.com, Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023, polisi sendiri sudah menetapkan 5 orang tersangka termasuk Danu dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Ditkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan tersangka lainnya adalah Yosef, suami sekaligus ayah korban, Mimin istri muda Yosef, Arigi dan Abi anak kandung Mimin. Kombes Pol Surawan menerangkan, awalnya Danu disuruh untuk mengambil golok oleh Yosef. Diduga Yosef menghabisi istri dan anaknya menggunakan golok. Kendati demikian, polisi sudah bisa menahan 2 tersangka yakni Yosef dan Danu. Jika Danu ditahan karena telah membongkar kasus tersebut, Yosef justru berlainan. Polisi mantap memenjarakan Yosef karena sudah punya bukti kuat terkait pembunuhan Tuti dan Amalia. Sementara itu, istri muda Yosef dan 2 anaknya hingga kini belum dilakukan penahanan. Yosef sempat meneteskan air mata saat mengirim surat terbuka kepada Presiden Jokowi. Ia meminta kasus perampasan nyawa terhadap istri dan anaknya segera diungkap dan tidak dihentikan proses penyelidikan. Gelap mata, istri muda dan anak tiri ikut Yosef eksekusi ibu anak di Subang, motif hak waris yayasan. 2 tahun menjadi misteri. Motif kematian ibu dan anak di Subang yang meninggal mengenaskan dalam bagasi mobil Alphard pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam, akhirnya terungkap. Hal ini diungkapkan oleh Ahmad Taufan, pengacara M. Ramdhanu alias Danu, selaku saksi kunci kepada pihak kepolisian. Sebagaimana dilansir dari Tribun Bogor, tanggal 18 Oktober tahun 2023, kuat dugaan, pokok persoalannya adalah pengelolaan Yayasan Bina Prestasi Nasional (YBPN) di Subang. Diduga istri muda Yosef yakni Mimin Mintarsih gelap mata dan ikut melakukan tindakan menghilangkan nyawa korban Tuti Suhartini, 55, dan Amalia Mustika Ratu, 23, korban ibu anak di Subang. Mimin diduga bersama 2 anaknya, Arigi Reksa Pratama dan Abi yang kini ditetapkan sebagai tersangka bersama Yosef dan Danu, sudah gelap mata. Sebab pengelolaan yayasan diambil alih oleh Tuti yang menjadi bendahara dan Amalia sebagai sekretaris. Padahal, awalnya Miminlah yang menjadi bendahara dan berjuang membantu Yosef selaku pemilik yayasan membesarkan lembaga yang bergerak di bidang pendidikan tersebut, hingga memiliki banyak siswa. Namun, pada tahun 2011,
Pengelolaan diambil alih Tuti dan Amalia dengan Yoris anak dari Yosef dan Tuti yang menjadi ketua yayasan. Dari sinilah diduga hubungan kedua belah pihak yakni Tuti selaku istri tua dan Mimin selaku istri kedua dari Yosef mulai memanas. Dari awal membongkar kasus ini yang paling tepat adalah mencari motif. Bongkar dulu yayasan, kalau sudah dibongkar baru ketahuan, kata Ahmad Taufan. Apalagi sejak saat itu, keuangan Yosef dan Mimin terhenti sehingga terjadi aksi tersebut. Terkait dengan motifnya, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Surawan pada tanggal 18 Oktober tahun 2023 mengatakan, masih mendalaminya. Sementara terkait peran Danu hanya sebagai pengantar golok sekaligus menemani Yosef datang ke TKP, di mana saat itu ada Mimin dan dua anaknya. Sebab, Danu mengaku baru menyadari Yosef mengeksekusi Tuti dan Amel usai mendengar teriakan korban. Bahkan salah satu tersangka ikut membenturkan kepala korban ke tembok. Surawan mengatakan, dua tersangka sudah ditahan yakni Yosef dan M. Ramdhanu selaku keponakan korban Tuti sekaligus sepupu korban Amalia. Juga menetapkan tiga tersangka lainnya, Mimin selaku istri muda Yosef, Arigi Reksa Pratama dan Abi, anak tirinya Yosef. Tetapi baru Yosef dan Danu ditahan. Penemuan mayat seorang ibu dan anak perempuannya dalam bagasi mobil Alphard di rumahnya Kampung Cisoti, Desa Kecamatan Jalan Caga, Kabupaten Subang menggegerkan warga Rabu 18 Agustus 2021 lalu. Kini, tersangka pelaku kasus Subang perampasan nyawa Tuti dan Amalia di Subang telah terungkap. Kuasa hukum Yosef Ar-Rahman Hidayat mengatakan, kelima pelaku tersebut termasuk kliennya, istri mudanya Mimin dan kedua anaknya Arigi dan Abi serta Dano. Rincian kronologi lengkap dari kasus penemuan mayat di Subang itu pun belum diketahui. Saking lamanya pengungkapan kasus Subang tersebut, muncul tuduhan liar di masyarakat. Tak sedikit tuduhan yang tertuju kepada Yosef, suami Tuti sekaligus ayah dari Amalia. Pasalnya Yosef disebut-sebut sebagai saksi pertama yang berada di TKP. Kendati begitu, dari beberapa saksi, sebenarnya sudah terungkap kronologi kejadian awal mula Tuti dan Amalia ditemukan. Sebelum disebut penemuan mayat dalam bagasi, dugaan awal yang tersiar ke keluarga Tuti terkait kasus itu adalah penculikan dan perampokan. Hal ini diungkapkan kakak dari Tuti atau Uwa Amalia, Yeti Mulyati baru-baru ini saat ditemui pakar mikroekspresi Poppy Amalia. Yeti menerangkan kronologi kejadian sebelum mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Ia mengaku mendapat kabar pertama kali dari Yosef, suami Tuti. Yeti mengatakan saat itu Yosef memberikan kabar kepadanya bahwa Tuti dan Amalia diculik. Sontak saja Yeti heran sekaligus kaget karena penculikan menimpa Tuti dan Amalia. Setelah memberikan kabar itu, Yosef langsung mengatakan kepada Yeti untuk melapor ke kantor polisi. Yeti mengatakan kala itu, Yosef membawa kabar tersebut sembari tergesa-gesa. Saat itu Yosef mengendarai sepeda motor Scoopy dan melaju cepat untuk memberikan kabar buruk tersebut. Tak hanya itu, kata Yeti, Yosef memberitahukan kabar tersebut sambil berteriak dan panik. Lebih lanjut, Yeti mengatakan saat mendapati kabar tersebut, jam menunjukkan sekitar jam 7 atau setengah 8 pagi. Hal yang sama juga disaksikan oleh Kepala Desa Jalan Caga, Indra Zainal Alim. Indra Zainal mengatakan dirinya mendapat laporan dari RT sekitar jam setengah 8 pagi. Kemudian Indra menjelaskan saat itu dirinya mendapat laporan kabar dari Yosef itu sebagai perampokan. Yeti sendiri mengaku sebelum tiba di TKP ia sempat pingsan sehingga ia baru tahu dari yang lain bahwa Tuti dan Amalia berada di dalam bagasi mobil dalam keadaan sudah tak bernyawa. Ia mengatakan saat mayat Tuti dan Amalia dipastikan di dalam bagasi, dirinya tak diperbolehkan. Sempat sumpah demi Allah, liciknya mulut Mimin istri muda Yosef kini jadi tersangka kasus Subang. Kini tersangka Mimin Mintarsi istri muda Yosef sempat menggelak keterlibatan dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Semua terpatahkan setelah Danu tersangka lain membuat pengakuan terkait peran Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia terungkap. Mimin bahkan tegas tidak mengenal Danu yang jadi pembisik kasus tersebut. Melansir dari Tribun News Bogor, 2 tahun lalu, Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosef bahkan sampai bersumpah. Mimin membantah dirinya terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia pada 18 Agustus 2021. Adapun sosok Mimin sempat kuat dicurigai dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Terlebih Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosef dikabarkan tak akur dengan Tuti dan Amalia. Bahkan Mimin diisukan pernah bertengkar hebat dengan anak pertama Tuti sekaligus kakak Amalia, Yoris. Namun hal tersebut sempat dipatahkan Mimin dengan segala ucapannya saat itu.
Salah satunya saat Mimin mengaku sedih atas kematian Tuti dan Amalia. 1 bulan setelah kejadian, Mimin baru buka suara. Dengan nada bicara tersendat, Mimin tegas membantah ia terlibat pembunuhan Tuti dan Amalia. Kok saya yang dipojokkan? Saya bersumpah demi Allah, saya tidak melakukan apapun, menyuruh ataupun merencanakan. Demi Allah Rasulullah, saya tidak tahu sama sekali, tutur Mimin. Meskipun membantah kerenggangan hubungannya dengan Tuti dan Amalia, Mimin tampak canggung kala ditanyai soal korban. Apalagi diketahui bahwa Mimin sama sekali tidak mau datang ke TKP, apalagi melayat saat Tuti dan Amalia hendak dimakamkan. Kala itu Mimin mengaku takut dan canggung. Kita serba salah. Datang ke TKP, takut, ia itulah karena statusnya sebagai istri muda. Jadi merasa saya siapa, ujar Mimin. Perihal hubungannya dengan keluarga Tuti dan Amalia, Mimin mengurai fakta bahwa selama ini Mimin mengaku tidak berkomunikasi dengan korban. Disebut baik ya kita baik, gak ada komunikasi dengan korban. Kita anggap baik-baik saja, gak ada kontak sama sekali, kata Mimin. Namun diungkap Mimin, ia memang tidak akur dengan korban lantaran yayasan. Mimin yang bertindak sebagai pendiri yayasan tiba-tiba perannya sebagai bendahara digantikan oleh korban yakni Tuti. Sebelum Pak Yosep nikah sama saya tahun 2009 itu, Pak Yosep belum punya yayasan. Kita yang berjuang sekolah, kita cari siswa, ada siswa, udah berjalan. 2 tahun itu saya di yayasan sebagai bendahara, 2009 sampai 2011. Setelah itu diganti, saya tidak tahu, ungkap Mimin. Saat itu Mimin mengaku legowo saat ia tidak lagi dilibatkan dalam yayasan. Tak disangka di tahun 2023 Mimin justru dijadikan tersangka atas kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Respon saya saat bendahara yayasan diganti dengan Tuti dan Amalia, yaitu kan anak istrinya Yosep. Saya ini siapa? Saya ini istri kedua yang gak apa-apa, tidak masalah. 1 dari 5 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang jadi sorotan publik. Pasalnya tersangka bernama Mimin Mintarsi itu sempat mengelak atas keterlibatannya dalam kasus Subang tersebut. 2 tahun lalu, Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosep bahkan sampai bersumpah. Mimin membantah dirinya terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia pada 18 Agustus 2021. Namun kini di tahun 2023 Mimin terbukti bersalah. Berdasarkan kesaksian dari Danu tersangka lain kasus Subang, peran Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia terungkap. Karenanya Mimin pun resmi dijadikan tersangka. Selain Mimin, ada 4 tersangka lainnya yang telah ditetapkan Polda Jabar. Mereka adalah Yosep, suami korban sekaligus suami Mimin, Arigi dan Abi anak kandung Mimin serta Danu keponakan korban Tuti. Kendati telah jadi tersangka, Mimin, Arigi, Abi dan Yosep tetap membantah keterlibatannya dalam kasus Subang. Mimin bahkan tegas tidak mengenal Danu yang jadi pembisik kasus tersebut. Perihal peran Mimin dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia, Rohman selaku pengacara Mimin enggan terbuka. Sosok Mimin kini resmi jadi tersangka. Sosok Mimin sempat jadi perbincangan usai kasus pembunuhan Tuti dan Amalia viral. Publik sempat mencurigai peranan Mimin dalam kasus tersebut. Terlebih Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosep dikabarkan tak akur dengan Tuti dan Amalia. Bahkan Mimin diisukan pernah bertengkar hebat dengan anak pertama Tuti sekaligus kakak Amalia, Yoris. Ditanya soal isu pertengkaran dengan keluarga korban, Mimin ogah menjawab. Namun saat ditanyai soal kematian Tuti dan Amalia, Mimin mengaku sedih. 1 bulan setelah kejadian, Mimin baru buka suara. Dengan nada bicara tersendat, Mimin tegas membantah ia terlibat pembunuhan Tuti dan Amalia. Meskipun membantah keregangan hubungannya dengan Tuti dan Amalia, Mimin tampak canggung kala ditanyai soal korban. Apalagi diketahui bahwa Mimin sama sekali tidak mau datang ke TKP, apalagi melayat saat Tuti dan Amalia hendak dimakamkan. Kala itu Mimin mengaku takut dan canggung. Bahwa selama ini Mimin mengaku tidak berkomunikasi dengan korban. Namun diungkap Mimin, ia memang tidak akur dengan korban lantaran yayasan. Mimin yang bertindak sebagai pendiri yayasan tiba-tiba perannya sebagai bendahara digantikan oleh korban yakni Tuti. Saat itu Mimin mengaku legowo saat ia tidak lagi dilibatkan dalam yayasan. Tak disangka di tahun 2023 Mimin justru dijadikan tersangka atas kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Sandiwara Yosep dan istri muda tutupi pembunuhan Tuti dan Amalia, nangis-nangis minta bantuan Jokowi. Beginilah sandiwara Yosep dan istri mudanya Mimin Mintarsi tersangka pelaku pembunuhan Ibu Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat. Seperti diketahui setelah 2 tahun menjadi misteri, akhirnya pembunuhan ibu dan anak di Subang terungkap. Di mana polisi menetapkan 5 tersangka pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang tersebut, yakni suami sekaligus ayah dari korban Yosep, Emram Danu alias Danu keponakan Tuti. Mimin istri kedua Yosep, Arigi Reksa Pratama anak dari Mimin dan Abi anak dari Mimin. Lantas bagaimana sandiwara Yosep menutupi kematian istri dan anaknya bersama istri mudanya Mimin tersebut hingga nangis-nangis minta bantuan Presiden Jokowi?
Berikut Tribun Medan merangkumnya. Yosef temukan istri dan anaknya tewas. Pada saat itu, Yosef yang menemukan istri dan anaknya ditemukan dalam keadaan bersimbah darah di bagasi mobil Alphard. Yosef mengatakan ada banyak bercak darah pada mobil tersebut. Yosef minta kasus pembunuhan istri dan anaknya jangan redup. Diberitakan Tribun Jabar sebelumnya pada Jumat 16 September 2022, Yosef Hidayat, suami sekaligus ayah dari korban pembunuhan di Subang, sempat meminta kasus ini jangan sampai redup. Pada saat itu, kasus pembunuhan ibu dan anak ini belum menemukan tersangka. Namun kini tersangka kasus pembunuhan di Subang terungkap, salah satunya adalah Yosef sendiri. Ditetapkan menjadi tersangka, pengakuan terdahulu Yosef menjadi sorotan publik. Pada saat itu, Yosef meminta menuntaskan kasus kematian dari 2 anggota keluarganya tersebut. Bahkan pada saat itu, Yosef sudah menyurati Presiden Jokowi terkait kasus tewas istri dan anaknya tersebut. Kirim surat untuk Presiden. Yosef sempat meneteskan air mata saat membacakan isi surat yang intinya meminta agar kasus perampasan nyawa terhadap istri dan anaknya segera diungkap dan tidak dihentikan proses penyelidikannya. Surat untuk Presiden, Kompolnas, Menko Polhukam, dan Kapolri itu pun dikirimkan pada 18 Agustus 2022 lalu atau tepat setahun peristiwa itu terjadi. Peran Mimin istri muda Yosef Habisituti dan Amalia, curiga sempat kembalikan perhiasan korban usai meninggal. Mimin istri muda Yosef turut ditetapkan jadi tersangka dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Pembunuhan di Subang yang melibatkan Yosef, istri mudanya yakni Mimin, sempat diselubungi misteri selama 2 tahun. Kendati sudah jadi tersangka, Mimin sang istri muda belum ditahan pihak kepolisian Polda Jawa Barat. Lalu apa peran Mimin dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia? Melansir dari Tribun Sumsel, Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023, polisi sendiri sudah mengetahui peran dari Mimin istri muda Yosef. Namun hal tersebut belum diungkap ke publik lantaran tengah mendalami motif pembunuhan dilakukan Yosef. Sebelumnya, kecurigaan Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia sempat dikuak Yoris, anak pertama Yosef. Setelah pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yoris heran setelah didatangi istri muda Yosef, Mimin. Mimin memberikan barang pribadi milik Amalia Mustika Ratu. Pengacara Yoris, Leni Anggraeni, mengatakan maksud kedatangan Mimin untuk mengantar perhiasan milik Amalia Mustika Ratu. Amel itu kan sama Bu Tuti pakai perhiasan ketika kejadian pembunuhan, kenapa emasnya Amel ada di Pak Yosef? Kata Leni saat dihubungi tribunnews.bogor.com. Mimin mengatakan pada Yoris, emas Amel diberikan Mulyana pada Yosef. Sekadar informasi, Yosef adalah suami Tuti sekaligus ayah dari Yoris dan Amalia. Yosef memiliki istri muda bernama Mimin dan 2 anak, Arigi juga Abi. Yosef pun memiliki kakak bernama Mulyana, ayah dari Arif, anggota polisi di Polsek Jalan Cagak. Saya informasikan ke polisi, gelang, kalung, cincin. Kan Amel memakai perhiasan, ketika dibunuh ada perhiasan menempel di tubuh. Kenapa emas itu dikembalikan ke pihak keluarga? Harusnya itu menjadi barang bukti, harusnya gak boleh berpindah. Siapa tahu ada sidik jari lagi nyeret nempel di gelangnya, di kalungnya, kata Leni. Sementara itu emas milik Tuti Suhartini masih ada di penyidik. Maka dari itulah, kata Leni Anggraeni, Yoris Raja Amarullah merasa curiga Yosef memang terlibat kasus Subang. Memang sudah merasa curiga setelah perkara ini diselidik Polda, kata Leni. Yoris juga merasa amat sedih setelah mengetahui ayahnya tega membunuh Tuti dan Amel. Walau demikian, kata Leni, Yoris tetap menghormati proses hukum yang berjalan. Kenapa menginginkan Mamah dan Amel gak ada dengan cara sadis seperti itu, kata Leni Anggraeni. Kronologi pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang sempat jadi misteri selama 2 tahun, akhirnya terungkap. Aksi sadis terhadap Tuti dan Amalia berlangsung dini hari hingga menjelang subuh. Adapun Danu, keponakan korban, kini jadi tersangka buka suara setelah menyimpan rahasia pembunuhan tersebut. Melansir dari tribunnews.bogor.com,
Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023 polisi sendiri sudah menetapkan 5 orang tersangka termasuk Danu dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Ditkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan tersangka lainnya adalah Yosef suami sekaligus ayah korban, Mimin istri muda Yosef, Arigi dan Abi anak 2 tahun jadi misteri. Bercak merah bongkar sandiwara Yosef dan istri muda. Sandirawa Yosef dan istri mudanya Mimin Mintarsih tersangka pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat akhirnya terbongkar. Seperti diketahui, setelah 2 tahun menjadi misteri, pembunuhan ibu dan anak di Subang terungkap. Kasus ini sudah 2 tahun terhenti lantaran tidak menemukan titik terang atau bukti tambahan. Terungkapnya kasus ini setelah salah satu pelaku menyerahkan diri ke polisi. Kedua korban yang tewas dibunuh yakni Tuti dan Amalia. Aksi sadis pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia berlangsung dini hari hingga menjelang subuh. Adapun Danu keponakan korban kini jadi tersangka buka suara setelah menyimpan rahasia pembunuhan tersebut. Melansir dari tribunnews.bogor.com, Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023 polisi sendiri sudah menetapkan 5 orang tersangka termasuk Danu dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Ditkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan tersangka lainnya adalah Yosef suami sekaligus ayah korban, Mimin istri muda Yosef, Arigi dan Abi anak kandung Mimin. Kombes Pol Surawan menerangkan, awalnya Danu disuruh untuk mengambil golok oleh Yosef. Diduga Yosef menghabisi istri dan anaknya menggunakan golok. Kendati demikian, polisi sudah bisa menahan 2 tersangka yakni Yosef dan Danu. Jika Danu ditahan karena telah membongkar kasus tersebut, Yosef justru berlainan. Polisi mantap memenjarakan Yosef karena sudah punya bukti kuat terkait pembunuhan Tuti dan Amalia. Sementara itu, istri muda Yosef dan 2 anaknya hingga kini belum dilakukan penahanan. Yosef sempat meneteskan air mata saat mengirim surat terbuka kepada Presiden Jokowi. Ia meminta kasus perampasan nyawa terhadap istri dan anaknya segera diungkap dan tidak dihentikan proses penyelidikan. Gelap mata, istri muda dan anak tiri ikut Yosef eksekusi ibu anak di Subang, motif hak waris yayasan. 2 tahun menjadi misteri, motif kematian ibu dan anak di Subang yang meninggal mengenaskan dalam bagasi mobil Alphard pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam, akhirnya terungkap. Hal ini diungkapkan oleh Ahmad Taufan, pengacara M. Ramdhanu alias Danu, selaku saksi kunci kepada pihak kepolisian. Sebagaimana dilansir dari Tribun Bogor, tanggal 18 Oktober tahun 2023, kuat dugaan, pokok persoalannya adalah pengelolaan Yayasan Bina Prestasi Nasional (YBPN) di Subang. Diduga istri muda Yosef yakni Mimin Mintarsih gelap mata dan ikut melakukan tindakan menghilangkan nyawa korban Tuti Suhartini, 55, dan Amalia Mustika Ratu, 23 korban ibu anak di Subang. Mimin diduga bersama 2 anaknya, Arigi Reksa Pratama dan Abi yang kini ditetapkan sebagai tersangka bersama Yosef dan Danu, sudah gelap mata. Sebab, pengelolaan yayasan diambil alih oleh Tuti yang menjadi bendahara dan Amalia sebagai sekretaris. Padahal, awalnya Miminlah yang menjadi bendahara dan berjuang membantu Yosef selaku pemilik yayasan membesarkan lembaga yang bergerak di bidang pendidikan tersebut, hingga memiliki banyak siswa. Namun, pada tahun 2011, pengelolaan diambil alih Tuti dan Amalia dengan Yoris anak dari Yosef dan Tuti yang menjadi ketua yayasan. Dari sinilah diduga hubungan kedua belah pihak yakni Tuti selaku istri tua dan Mimin selaku istri kedua dari Yosef mulai memanas. Dari awal membongkar kasus ini yang paling tepat adalah mencari motif. Bongkar dulu yayasan, kalau sudah dibongkar baru ketahuan, kata Ahmad Taufan. Apalagi sejak saat itu, keuangan Yosef dan Mimin terhenti sehingga terjadi aksi tersebut. Terkait dengan motifnya, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Surawan pada tanggal 18 Oktober tahun 2023 mengatakan, masih mendalaminya. Sementara terkait peran Danu hanya sebagai pengantar golok sekaligus menemani Yosef datang ke TKP, di mana saat itu ada Mimin dan 2 anaknya. Sebab, Danu mengaku baru menyadari Yosef mengeksekusi Tuti dan Amel usai mendengar teriakan korban. Bahkan salah satu tersangka ikut membenturkan kepala korban ke tembok. Surawan mengatakan, 2 tersangka sudah ditahan yakni
Yosef dan M. Ramdhanu selaku keponakan korban Tuti sekaligus sepupu korban Amalia, juga menetapkan 3 tersangka lainnya, Mimin selaku istri muda Yosef, Arigi Reksa Pratama dan Abi, anak tirinya Yosef. Tetapi baru Yosef dan Danu ditahan. Penemuan mayat seorang ibu dan anak perempuannya dalam bagasi mobil Alphard di rumahnya Kampung Cisoti, Desa Kecamatan Jalan Caga, Kabupaten Subang menggegerkan warga Rabu 18 Agustus 2021 lalu. Kini, tersangka pelaku kasus Subang perampasan nyawa Tuti dan Amalia di Subang telah terungkap. Kuasa hukum Yosef Ar-Rahman Hidayat mengatakan, kelima pelaku tersebut termasuk kliennya, istri mudanya Mimin dan kedua anaknya Arigi dan Abi serta Dano. Rincian kronologi lengkap dari kasus penemuan mayat di Subang itu pun belum diketahui. Saking lamanya pengungkapan kasus Subang tersebut, muncul tuduhan liar di masyarakat. Tak sedikit tuduhan yang tertuju kepada Yosef, suami Tuti sekaligus ayah dari Amalia. Pasalnya Yosef disebut-sebut sebagai saksi pertama yang berada di TKP. Kendati begitu, dari beberapa saksi, sebenarnya sudah terungkap kronologi kejadian awal mula Tuti dan Amalia ditemukan. Sebelum disebut penemuan mayat dalam bagasi, dugaan awal yang tersiar ke keluarga Tuti terkait kasus itu adalah penculikan dan perampokan. Hal ini diungkapkan kakak dari Tuti atau Uwa Amalia, Yeti Mulyati baru-baru ini saat ditemui pakar mikroekspresi Poppy Amalia. Yeti menerangkan kronologi kejadian sebelum mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Ia mengaku mendapat kabar pertama kali dari Yosef, suami Tuti. Yeti mengatakan saat itu Yosef memberikan kabar kepadanya bahwa Tuti dan Amalia diculik. Sontak saja Yeti heran sekaligus kaget karena penculikan menimpa Tuti dan Amalia. Setelah memberikan kabar itu, Yosef langsung mengatakan kepada Yeti untuk melapor ke kantor polisi. Yeti mengatakan kala itu, Yosef membawa kabar tersebut sembari tergesa-gesa. Saat itu Yosef mengendarai sepeda motor Scoopy dan melaju cepat untuk memberikan kabar buruk tersebut. Tak hanya itu, kata Yeti, Yosef memberitahukan kabar tersebut sambil berteriak dan panik. Lebih lanjut, Yeti mengatakan saat mendapati kabar tersebut, jam menunjukkan sekitar jam 7 atau setengah 8 pagi. Hal yang sama juga disaksikan oleh Kepala Desa Jalan Caga, Indra Zainal Alim. Indra Zainal mengatakan dirinya mendapat laporan dari RT sekitar jam setengah 8 pagi. Kemudian Indra menjelaskan saat itu dirinya mendapat laporan kabar dari Yosef itu sebagai perampokan. Yeti sendiri mengaku sebelum tiba di TKP ia sempat pingsan sehingga ia baru tahu dari yang lain bahwa Tuti dan Amalia berada di dalam bagasi mobil dalam keadaan sudah tak bernyawa. Ia mengatakan saat mayat Tuti dan Amalia dipastikan di dalam bagasi, dirinya tak diperbolehkan. Sempat sumpah demi Allah, liciknya mulut Mimin istri muda Yosef kini jadi tersangka kasus Subang. Kini tersangka Mimin Mintarsi istri muda Yosef sempat mengelak keterlibatan dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Semua terpatahkan setelah Danu tersangka lain membuat pengakuan terkait peran Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia terungkap. Mimin bahkan tegas tidak mengenal Danu yang jadi pembisik kasus tersebut. Melasih dari Tribun News Bogor, 2 tahun lalu, Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosef bahkan sampai bersumpah. Mimin membantah dirinya terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia pada 18 Agustus 2021. Adapun sosok Mimin sempat kuat dicurigai dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Terlebih Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosef dikabarkan tak akur dengan Tuti dan Amalia. Bahkan Mimin diisukan pernah bertengkar hebat dengan anak pertama Tuti sekaligus kakak Amalia Yoris. Namun hal tersebut sempat dipatahkan Mimin dengan segala ucapannya saat itu. Salah satunya saat Mimin mengaku sedih atas kematian Tuti dan Amalia. 1 bulan setelah kejadian, Mimin baru buka suara. Dengan nada bicara tersendat, Mimin tegas membantah ia terlibat pembunuhan Tuti dan Amalia. Kok saya yang dipojokkan? Saya bersumpah demi Allah, saya tidak melakukan apapun, menyuruh ataupun merencanakan. Demi Allah Rasulullah, saya tidak tahu sama sekali, tutur Mimin. Meskipun membantah kerenggangan hubungannya dengan Tuti dan Amalia, Mimin tampak canggung kala ditanyai soal korban. Apalagi diketahui bahwa Mimin sama sekali tidak mau datang ke TKP, apalagi melayat saat Tuti dan Amalia hendak dimakamkan. Kala itu Mimin mengaku takut dan canggung. Kita serba salah. Datang ke TKP, takut, ia itulah karena statusnya sebagai istri muda. Jadi merasa saya siapa, ujar Mimin. Perihal hubungannya dengan keluarga Tuti dan Amalia, Mimin mengurai fakta bahwa selama ini Mimin mengaku tidak berkomunikasi dengan korban. Disebut baik ya kita baik, gak ada komunikasi dengan korban. Kita anggap baik-baik saja, gak ada kontak sama sekali, kata Mimin.
Namun diungkap Mimin, ia memang tidak akur dengan korban lantaran yayasan. Mimin yang bertindak sebagai pendiri yayasan tiba-tiba perannya sebagai bendahara digantikan oleh korban yakni Tuti. Sebelum Pak Yosep nikah sama saya tahun 2009 itu, Pak Yosep belum punya yayasan. Kita yang berjuang sekolah, kita cari siswa, ada siswa, udah berjalan. 2 tahun itu saya di yayasan sebagai bendahara, 2009 sampai 2011. Setelah itu diganti, saya tidak tahu, ungkap Mimin. Saat itu Mimin mengaku legowo saat ia tidak lagi dilibatkan dalam yayasan. Tak disangka di tahun 2023 Mimin justru dijadikan tersangka atas kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Respon saya saat bendahara yayasan diganti dengan Tuti dan Amalia, yaitu kan anak istrinya Yosep. Saya ini siapa? Saya ini istri kedua yang gak apa-apa, tidak masalah. 1 dari 5 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang jadi sorotan publik. Pasalnya tersangka bernama Mimin Mintarsi itu sempat mengelak atas keterlibatannya dalam kasus Subang tersebut. 2 tahun lalu Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosep bahkan sampai bersumpah. Mimin membantah dirinya terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia pada 18 Agustus 2021. Namun kini di tahun 2023 Mimin terbukti bersalah. Berdasarkan kesaksian dari Danu tersangka lain kasus Subang, peran Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia terungkap. Karenanya Mimin pun resmi dijadikan tersangka. Selain Mimin, ada 4 tersangka lainnya yang telah ditetapkan Polda Jabar. Mereka adalah Yosep, suami korban sekaligus suami Mimin, Arigi dan Abi anak kandung Mimin serta Danu keponakan korban Tuti. Kendati telah jadi tersangka, Mimin, Arigi, Abi dan Yosep tetap membantah keterlibatannya dalam kasus Subang. Mimin bahkan tegas tidak mengenal Danu yang jadi pembisik kasus tersebut. Perihal peran Mimin dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia, Rohman selaku pengacara Mimin enggan terbuka. Sosok Mimin kini resmi jadi tersangka. Sosok Mimin sempat jadi perbincangan usai kasus pembunuhan Tuti dan Amalia viral. Publik sempat mencurigai peranan Mimin dalam kasus tersebut. Terlebih Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosep dikabarkan tak akur dengan Tuti dan Amalia. Bahkan Mimin diisukan pernah bertengkar hebat dengan anak pertama Tuti sekaligus kakak Amalia, Yoris. Ditanya soal isu pertengkaran dengan keluarga korban, Mimin ogah menjawab. Namun saat ditanyai soal kematian Tuti dan Amalia, Mimin mengaku sedih. 1 bulan setelah kejadian, Mimin baru buka suara. Dengan nada bicara tersendat, Mimin tegas membantah ia terlibat pembunuhan Tuti dan Amalia. Meskipun membantah keregangan hubungannya dengan Tuti dan Amalia, Mimin tampak canggung kala ditanyai soal korban. Apalagi diketahui bahwa Mimin sama sekali tidak mau datang ke TKP, apalagi melayat saat Tuti dan Amalia hendak dimakamkan. Kala itu Mimin mengaku takut dan canggung. Bahwa selama ini Mimin mengaku tidak berkomunikasi dengan korban. Namun diungkap Mimin, ia memang tidak akur dengan korban lantaran yayasan. Mimin yang bertindak sebagai pendiri yayasan tiba-tiba perannya sebagai bendahara digantikan oleh korban yakni Tuti. Saat itu Mimin mengaku legowo saat ia tidak lagi dilibatkan dalam yayasan. Tak disangka di tahun 2023 Mimin justru dijadikan tersangka atas kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Sandiwara Yosep dan istri muda tutupi pembunuhan Tuti dan Amalia, nangis-nangis minta bantuan Jokowi. Beginilah sandiwara Yosep dan istri mudanya Mimin Mintarsi tersangka pelaku pembunuhan Ibu Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat. Seperti diketahui setelah 2 tahun menjadi misteri, akhirnya pembunuhan ibu dan anak di Subang terungkap. Di mana polisi menetapkan 5 tersangka pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang tersebut, yakni suami sekaligus ayah dari korban Yosep, Emram Danu alias Danu keponakan Tuti. Mimin istri kedua Yosep, Arigi Reksa Pratama anak dari Mimin dan Abi anak dari Mimin. Lantas bagaimana sandiwara Yosep menutupi kematian istri dan anaknya bersama istri mudanya Mimin tersebut hingga nangis-nangis minta bantuan Presiden Jokowi? Berikut Tribun Medan merangkumnya. Yosep temukan istri dan anaknya tewas. Pada saat itu Yosep yang menemukan istri dan anaknya ditemukan dalam keadaan bersimbah darah di bagasi mobil Alphard. Yosep mengatakan ada banyak bercak darah pada mobil tersebut. Yosep minta kasus pembunuhan istri dan anaknya jangan redup. Diberitakan Tribun Jabar sebelumnya pada Jumat 16 September 2022, Yosep Hidayat, suami sekaligus ayah dari korban pembunuhan di Subang, sempat meminta kasus ini jangan sampai redup. Pada saat itu, kasus pembunuhan ibu dan anak ini belum menemukan tersangka. Namun kini tersangka kasus pembunuhan di Subang terungkap, salah satunya adalah Yosep sendiri. Ditetapkan menjadi tersangka, pengakuan-pengakuan terdahulu Yosep menjadi sorotan publik. Pada saat itu, Yosep meminta menuntaskan kasus kematian dari 2 anggota keluarganya tersebut. Bahkan pada saat itu, Yosep sudah menyurati Presiden Jokowi terkait kasus tewas istri dan anaknya tersebut. Kirim surat untuk Presiden. Yosep sempat meneteskan air mata saat membacakan isi surat yang intinya meminta agar kasus perampasan nyawa terhadap istri dan anaknya
segera diungkap dan tidak dihentikan proses penyelidikannya. Surat untuk Presiden, Kompolnas, Menko Polhukam, dan Kapolri itu pun dikirimkan pada 18 Agustus 2022 lalu atau tepat setahun peristiwa itu terjadi. Peran Mimin istri muda Yosef Habisi Tuti dan Amalia, curiga sempat kembalikan perhiasan korban usai meninggal. Mimin istri muda Yosef turut ditetapkan jadi tersangka dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Pembunuhan di Subang yang melibatkan Yosef, istri mudanya yakni Mimin, sempat diselubungi misteri selama 2 tahun. Kendati sudah jadi tersangka, Mimin sang istri muda belum ditahan pihak kepolisian Polda Jawa Barat. Lalu apa peran Mimin dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia? Melansir dari Tribun Sumsel, Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023, polisi sendiri sudah mengetahui peran dari Mimin istri muda Yosef. Namun hal tersebut belum diungkap ke publik lantaran tengah mendalami motif pembunuhan dilakukan Yosef. Sebelumnya, kecurigaan Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia sempat dikuak Yoris, anak pertama Yosef. Setelah pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yoris heran setelah didatangi istri muda Yosef, Mimin. Mimin memberikan barang pribadi milik Amalia Mustika Ratu. Pengacara Yoris, Leni Anggraeni, mengatakan maksud kedatangan Mimin untuk mengantar perhiasan milik Amalia Mustika Ratu. Amel itu kan sama Bu Tuti pakai perhiasan ketika kejadian pembunuhan, kenapa emasnya Amel ada di Pak Yosef? Kata Leni saat dihubungi tribunnews.bogor.com. Mimin mengatakan pada Yoris, emas Amel diberikan Mulyana pada Yosef. Sekadar informasi, Yosef adalah suami Tuti sekaligus ayah dari Yoris dan Amalia. Yosef memiliki istri muda bernama Mimin dan 2 anak, Arigi juga Abi. Yosef pun memiliki kakak bernama Mulyana, ayah dari Arif, anggota polisi di Polsek Jalan Cagak. Saya informasikan ke polisi, gelang, kalung, cincin. Kan Amel memakai perhiasan, ketika dibunuh ada perhiasan menempel di tubuh. Kenapa emas itu dikembalikan ke pihak keluarga? Harusnya itu menjadi barang bukti, harusnya gak boleh berpindah. Siapa tahu ada sidik jari lagi nyeret nempel di gelangnya, di kalungnya, kata Leni. Sementara itu emas milik Tuti Suhartini masih ada di penyidik. Maka dari itulah, kata Leni Anggraeni, Yoris Raja Amarullah merasa curiga Yosef memang terlibat kasus Subang. Memang sudah merasa curiga setelah perkara ini diselidik Polda, kata Leni. Yoris juga merasa amat sedih setelah mengetahui ayahnya tega membunuh Tuti dan Amel. Walau demikian, kata Leni, Yoris tetap menghormati proses hukum yang berjalan. Kenapa menginginkan Mamah dan Amel gak ada dengan cara sadis seperti itu, kata Leni Anggraeni. Kronologi pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang sempat jadi misteri selama 2 tahun, akhirnya terungkap. Aksi sadis terhadap Tuti dan Amalia berlangsung dini hari hingga menjelang subuh. Adapun Danu, keponakan korban, kini jadi tersangka buka suara setelah menyimpan rahasia pembunuhan tersebut. Melansir dari tribunnews.bogor.com, Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023, polisi sendiri sudah menetapkan 5 orang tersangka termasuk Danu dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Ditkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan tersangka lainnya adalah Yosef, suami sekaligus ayah korban, Mimin istri muda Yosef, Arigi dan Abi anak. 2 tahun jadi misteri. Bercak merah bongkar sandiwara Yosef dan istri muda. Sandirawa Yosef dan istri mudanya Mimin Mintarsih, tersangka pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat, akhirnya terbongkar. Seperti diketahui, setelah 2 tahun menjadi misteri, pembunuhan ibu dan anak di Subang terungkap. Kasus ini sudah 2 tahun terhenti lantaran tidak menemukan titik terang atau bukti tambahan. Terungkapnya kasus ini setelah salah satu pelaku menyerahkan diri ke polisi. Kedua korban yang tewas dibunuh yakni Tuti dan Amalia. Aksi sadis pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia berlangsung dini hari hingga menjelang subuh. Adapun Danu, keponakan korban, kini jadi tersangka buka suara setelah menyimpan rahasia
rahasia pembunuhan tersebut. Melansir dari tribunnews.bogor.com, Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023, polisi sendiri sudah menetapkan 5 orang tersangka termasuk Danu dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Ditkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan tersangka lainnya adalah Yosef suami sekaligus ayah korban, Mimin istri muda Yosef, Arigi dan Abi anak kandung Mimin. Kombes Pol Surawan menerangkan, awalnya Danu disuruh untuk mengambil golok oleh Yosef. Diduga Yosef menghabisi istri dan anaknya menggunakan golok. Kendati demikian, polisi sudah bisa menahan 2 tersangka yakni Yosef dan Danu. Jika Danu ditahan karena telah membongkar kasus tersebut, Yosef justru berlainan. Polisi mantap memenjarakan Yosef karena sudah punya bukti kuat terkait pembunuhan Tuti dan Amalia. Sementara itu, istri muda Yosef dan 2 anaknya hingga kini belum dilakukan penahanan. Yosef sempat meneteskan air mata saat mengirim surat terbuka kepada Presiden Jokowi. Ia meminta kasus perampasan nyawa terhadap istri dan anaknya segera diungkap dan tidak dihentikan proses penyelidikan. Gelap mata, istri muda dan anak tiri ikut Yosef eksekusi ibu anak di Subang, motif hak waris yayasan. 2 tahun menjadi misteri, motif kematian ibu dan anak di Subang yang meninggal mengenaskan dalam bagasi mobil Alphard pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam, akhirnya terungkap. Hal ini diungkapkan oleh Ahmad Taufan, pengacara Emram Danu alias Danu, selaku saksi kunci kepada pihak kepolisian. Sebagaimana dilansir dari Tribun Bogor, tanggal 18 Oktober tahun 2023, kuat dugaan, pokok persoalannya adalah pengelolaan Yayasan Bina Prestasi Nasional (YBPN) di Subang. Diduga istri muda Yosef yakni Mimin Mintarsih gelap mata dan ikut melakukan tindakan menghilangkan nyawa korban Tuti Suhartini, 55, dan Amalia Mustika Ratu, 23 korban ibu anak di Subang. Mimin diduga bersama 2 anaknya, Arigi Reksa Pratama dan Abi yang kini ditetapkan sebagai tersangka bersama Yosef dan Danu, sudah gelap mata. Sebab, pengelolaan yayasan diambil alih oleh Tuti yang menjadi bendahara dan Amalia sebagai sekretaris. Padahal, awalnya Miminlah yang menjadi bendahara dan berjuang membantu Yosef selaku pemilik yayasan membesarkan lembaga yang bergerak di bidang pendidikan tersebut, hingga memiliki banyak siswa. Namun, pada tahun 2011, pengelolaan diambil alih Tuti dan Amalia dengan Yoris anak dari Yosef dan Tuti yang menjadi ketua yayasan. Dari sinilah diduga hubungan kedua belah pihak yakni Tuti selaku istri tua dan Mimin selaku istri kedua dari Yosef mulai memanas. Dari awal membongkar kasus ini yang paling tepat adalah mencari motif. Bongkar dulu yayasan, kalau sudah dibongkar baru ketahuan, kata Ahmad Taufan. Apalagi sejak saat itu, keuangan Yosef dan Mimin terhenti sehingga terjadi aksi tersebut. Terkait dengan motifnya, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Surawan pada tanggal 18 Oktober tahun 2023 mengatakan, masih mendalaminya. Sementara terkait peran Danu hanya sebagai pengantar golok sekaligus menemani Yosef datang ke TKP, di mana saat itu ada Mimin dan 2 anaknya. Sebab, Danu mengaku baru menyadari Yosef mengeksekusi Tuti dan Amel usai mendengar teriakan korban. Bahkan salah satu tersangka ikut membenturkan kepala korban ke tembok. Surawan mengatakan, 2 tersangka sudah ditahan yakni Yosef dan Emram Danu selaku keponakan korban Tuti sekaligus sepupu korban Amalia. Juga menetapkan 3 tersangka lainnya, Mimin selaku istri muda Yosef, Arigi Reksa Pratama dan Abi, anak tirinya Yosef. Tetapi baru Yosef dan Danu ditahan. Penemuan mayat seorang ibu dan anak perempuannya dalam bagasi mobil Alphard di rumahnya Kampung Cisoti, Desa Kecamatan Jalan Caga, Kabupaten Subang menggegerkan warga Rabu 18 Agustus 2021 lalu. Kini, tersangka pelaku kasus Subang perampasan nyawa Tuti dan Amalia di Subang telah terungkap. Kuasa hukum Yosef Ar-Rahman Hidayat mengatakan, kelima pelaku tersebut termasuk kliennya, istri mudanya Mimin dan kedua anaknya Arigi dan Abi serta Danu. Rincian kronologi lengkap dari kasus penemuan mayat di Subang itu pun belum diketahui. Saking lamanya pengungkapan kasus Subang tersebut, muncul tuduhan liar di masyarakat. Tak sedikit tuduhan yang tertuju kepada Yosef, suami Tuti sekaligus ayah dari Amalia. Pasalnya Yosef disebut-sebut sebagai saksi pertama yang berada di TKP. Kendati begitu, dari beberapa saksi,
Sebenarnya sudah terungkap kronologi kejadian awal mula Tuti dan Amalia ditemukan. Sebelum disebut penemuan mayat dalam bagasi, dugaan awal yang tersiar ke keluarga Tuti terkait kasus itu adalah penculikan dan perampokan. Hal ini diungkapkan kakak dari Tuti atau Uwa Amalia, Yeti Mulyati baru-baru ini saat ditemui pakar mikroekspresi Poppy Amalia. Yeti menerangkan kronologi kejadian sebelum mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Ia mengaku mendapat kabar pertama kali dari Yosef, suami Tuti. Yeti mengatakan saat itu Yosef memberikan kabar kepadanya bahwa Tuti dan Amalia diculik. Sontak saja Yeti heran sekaligus kaget karena penculikan menimpa Tuti dan Amalia. Setelah memberikan kabar itu, Yosef langsung mengatakan kepada Yeti untuk melapor ke kantor polisi. Yeti mengatakan kala itu Yosef membawa kabar tersebut sembari tergesa-gesa. Saat itu Yosef mengendarai sepeda motor Scoopy dan melaju cepat untuk memberikan kabar buruk tersebut. Tak hanya itu, kata Yeti, Yosef memberitahukan kabar tersebut sambil berteriak dan panik. Lebih lanjut, Yeti mengatakan saat mendapati kabar tersebut jam menunjukkan sekitar jam 7 atau setengah 8 pagi. Hal yang sama juga disaksikan oleh Kepala Desa Jalan Cagak, Indra Zainal Alim. Indra Zainal mengatakan dirinya mendapat laporan dari RT sekitar jam setengah 8 pagi. Kemudian Indra menjelaskan saat itu dirinya mendapat laporan kabar dari Yosef itu sebagai perampokan. Yeti sendiri mengaku sebelum tiba di TKP ia sempat pingsan sehingga ia baru tahu dari yang lain bahwa Tuti dan Amalia berada di dalam bagasi mobil dalam keadaan sudah tak bernyawa. Ia mengatakan saat mayat Tuti dan Amalia dipastikan di dalam bagasi, dirinya tak diperbolehkan. Sempat sumpah demi Allah, liciknya mulut Mimin istri muda Yosef kini jadi tersangka kasus Subang. Kini tersangka Mimin Mintarsi, istri muda Yosef sempat mengelak keterlibatan dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Semua terpatahkan setelah Danu tersangka lain membuat pengakuan terkait peran Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia terungkap. Mimin bahkan tegas tidak mengenal Danu yang jadi pembisik kasus tersebut. Melasih dari Tribun News Bogor, 2 tahun lalu, Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosef bahkan sampai bersumpah. Mimin membantah dirinya terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia pada 18 Agustus 2021. Adapun sosok Mimin sempat kuat dicurigai dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Terlebih Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosef dikabarkan tak akur dengan Tuti dan Amalia. Bahkan Mimin diisukan pernah bertengkar hebat dengan anak pertama Tuti sekaligus kakak Amalia, Yoris. Namun hal tersebut sempat dipatahkan Mimin dengan segala ucapannya saat itu. Salah satunya saat Mimin mengaku sedih atas kematian Tuti dan Amalia. 1 bulan setelah kejadian, Mimin baru buka suara. Dengan nada bicara tersendat, Mimin tegas membantah ia terlibat pembunuhan Tuti dan Amalia. Kok saya yang dipojokkan? Saya bersumpah demi Allah, saya tidak melakukan apapun, menyuruh ataupun merencanakan. Demi Allah Rasulullah, saya tidak tahu sama sekali, tutur Mimin. Meskipun membantah kerenggangan hubungannya dengan Tuti dan Amalia, Mimin tampak canggung kala ditanyai soal korban. Apalagi diketahui bahwa Mimin sama sekali tidak mau datang ke TKP, apalagi melayat saat Tuti dan Amalia hendak dimakamkan. Kala itu Mimin mengaku takut dan canggung. Kita serba salah, datang ke TKP, takut, iya itulah karena statusnya sebagai istri muda. Jadi merasa saya siapa, ujar Mimin. Perihal hubungannya dengan keluarga Tuti dan Amalia, Mimin mengurai fakta bahwa selama ini Mimin mengaku tidak berkomunikasi dengan korban. Disebut baik ya kita baik, gak ada komunikasi dengan korban. Kita anggap baik-baik saja, gak ada kontak sama sekali, kata Mimin. Namun diungkap Mimin, ia memang tidak akur dengan korban lantaran yayasan. Mimin yang bertindak sebagai pendiri yayasan tiba-tiba perannya sebagai bendahara digantikan oleh korban yakni Tuti. Sebelum Pak Yosef nikah sama saya tahun 2009 itu, Pak Yosef belum punya yayasan. Kita yang berjuang sekolah, kita cari siswa, ada siswa, udah berjalan. 2 tahun itu saya di yayasan sebagai bendahara, 2009 sampai 2011. Setelah itu diganti, saya tidak tahu, ungkap Mimin. Saat itu Mimin mengaku legowo saat ia tidak lagi dilibatkan dalam yayasan. Tak disangka di tahun 2023 Mimin justru dijadikan tersangka atas kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Respon saya saat bendahara yayasan diganti dengan Tuti dan Amalia, yaitu kan anak istrinya Yosef. Saya ini siapa? Saya ini istri kedua yang gak apa-apa, tidak masalah. 1 dari 5 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang jadi sorotan publik. Pasalnya tersangka bernama Mimin Mintarsi itu sempat mengelak atas keterlibatannya dalam kasus Subang tersebut. 2 tahun lalu Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosef bahkan sampai bersumpah.
Mimin membantah dirinya terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia pada 18 Agustus 2021. Namun kini di tahun 2023 Mimin terbukti bersalah. Berdasarkan kesaksian dari Danu, tersangka lain kasus Subang, peran Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia terungkap. Karenanya Mimin pun resmi dijadikan tersangka. Selain Mimin, ada 4 tersangka lainnya yang telah ditetapkan Polda Jabar. Mereka adalah Yosep, suami korban sekaligus suami Mimin, Arigi dan Abi, anak kandung Mimin, serta Danu, keponakan korban Tuti. Kendati telah jadi tersangka, Mimin, Arigi, Abi, dan Yosep tetap membantah keterlibatannya dalam kasus Subang. Mimin bahkan tegas tidak mengenal Danu yang jadi pembisik kasus tersebut. Perihal peran Mimin dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia, Rohman selaku pengacara Mimin enggan terbuka. Sosok Mimin kini resmi jadi tersangka. Sosok Mimin sempat jadi perbincangan usai kasus pembunuhan Tuti dan Amalia viral. Publik sempat mencurigai peranan Mimin dalam kasus tersebut. Terlebih Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosep dikabarkan tak akur dengan Tuti dan Amalia. Bahkan Mimin diisukan pernah bertengkar hebat dengan anak pertama Tuti sekaligus kakak Amalia, Yoris. Ditanya soal isu pertengkaran dengan keluarga korban, Mimin ogah menjawab. Namun saat ditanyai soal kematian Tuti dan Amalia, Mimin mengaku sedih. 1 bulan setelah kejadian, Mimin baru buka suara. Dengan nada bicara tersendat, Mimin tegas membantah ia terlibat pembunuhan Tuti dan Amalia. Meskipun membantah keregangan hubungannya dengan Tuti dan Amalia, Mimin tampak canggung kala ditanyai soal korban. Apalagi diketahui bahwa Mimin sama sekali tidak mau datang ke TKP, apalagi melayat saat Tuti dan Amalia hendak dimakamkan. Kala itu Mimin mengaku takut dan canggung. Bahwa selama ini Mimin mengaku tidak berkomunikasi dengan korban. Namun diungkap Mimin, ia memang tidak akur dengan korban lantaran yayasan. Mimin yang bertindak sebagai pendiri yayasan tiba-tiba perannya sebagai bendahara digantikan oleh korban yakni Tuti. Saat itu Mimin mengaku legowo saat ia tidak lagi dilibatkan dalam yayasan. Tak disangka di tahun 2023 Mimin justru dijadikan tersangka atas kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Sandiwara Yosep dan istri muda tutupi pembunuhan Tuti dan Amalia, nangis-nangis minta bantuan Jokowi. Beginilah sandiwara Yosep dan istri mudanya Mimin Mintarsi, tersangka pelaku pembunuhan Ibu Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat. Seperti diketahui, setelah 2 tahun menjadi misteri, akhirnya pembunuhan ibu dan anak di Subang terungkap, di mana polisi menetapkan 5 tersangka pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang tersebut, yakni suami sekaligus ayah dari korban Yosep, Emram Danu alias Danu, keponakan Tuti, Mimin istri kedua Yosep, Arigi Reksa Pratama, anak dari Mimin, dan Abi, anak dari Mimin. Lantas bagaimana sandiwara Yosep menutupi kematian istri dan anaknya bersama istri mudanya Mimin tersebut hingga nangis-nangis minta bantuan Presiden Jokowi? Berikut Tribun Medan merangkumnya. Yosep temukan istri dan anaknya tewas. Pada saat itu, Yosep yang menemukan istri dan anaknya ditemukan dalam keadaan bersimbah darah di bagasi mobil Alphard. Yosep mengatakan ada banyak bercak darah pada mobil tersebut. Yosep minta kasus pembunuhan istri dan anaknya jangan redup. Diberitakan Tribun Jabar sebelumnya pada Jumat 16 September 2022, Yosep Hidayat, suami sekaligus ayah dari korban pembunuhan di Subang, sempat meminta kasus ini jangan sampai redup. Pada saat itu, kasus pembunuhan ibu dan anak ini belum menemukan tersangka. Namun kini tersangka kasus pembunuhan di Subang terungkap, salah satunya adalah Yosep sendiri. Ditetapkan menjadi tersangka, pengakuan-pengakuan terdahulu Yosep menjadi sorotan publik. Pada saat itu, Yosep meminta menuntaskan kasus kematian dari 2 anggota keluarganya tersebut. Bahkan pada saat itu, Yosep sudah menyurati Presiden Jokowi terkait kasus tewas istri dan anaknya tersebut. Kirim surat untuk Presiden. Yosep sempat meneteskan air mata saat membacakan isi surat yang intinya meminta agar kasus perampasan nyawa terhadap istri dan anaknya segera diungkap dan tidak dihentikan proses penyelidikannya. Surat untuk Presiden, Kompolnas, Menko Polhukam, dan Kapolri itu pun dikirimkan pada 18 Agustus 2022 lalu atau tepat setahun peristiwa itu terjadi. Peran Mimin istri muda Yosef habisi Tuti dan Amalia, curiga sempat kembalikan perhiasan korban usai meninggal. Mimin istri muda Yosef turut ditetapkan jadi tersangka dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Pembunuhan di Subang yang melibatkan Yosef, istri mudanya yakni Mimin,
sempat diselubungi misteri selama 2 tahun. Kendati sudah jadi tersangka, Mimin sang istri muda belum ditahan pihak kepolisian Polda Jawa Barat. Lalu apa peran Mimin dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia? Melansir dari Tribun Sumsel, Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023, polisi sendiri sudah mengetahui peran dari Mimin istri muda Yosef. Namun hal tersebut belum diungkap ke publik lantaran tengah mendalami motif pembunuhan dilakukan Yosef. Sebelumnya, kecurigaan Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia sempat dikuak Yoris, anak pertama Yosef. Setelah pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yoris heran setelah didatangi istri muda Yosef, Mimin. Mimin memberikan barang pribadi milik Amalia Mustika Ratu. Pengacara Yoris, Leni Anggraeni, mengatakan maksud kedatangan Mimin untuk mengantar perhiasan milik Amalia Mustika Ratu. Amel itu kan sama Bu Tuti pakai perhiasan ketika kejadian pembunuhan, kenapa emasnya Amel ada di Pak Yosef? Kata Leni saat dihubungi tribunNewsBogor.com. Mimin mengatakan pada Yoris, emas Amel diberikan Mulyana pada Yosef. Sekadar informasi, Yosef adalah suami Tuti sekaligus ayah dari Yoris dan Amalia. Yosef memiliki istri muda bernama Mimin dan 2 anak, Arigi juga Abi. Yosef pun memiliki kakak bernama Mulyana, ayah dari Arif, anggota polisi di Polsek Jalan Cagat. Saya informasikan ke polisi, gelang, kalung, cincin. Kan Amel memakai perhiasan, ketika dibunuh ada perhiasan menempel di tubuh. Kenapa emas itu dikembalikan ke pihak keluarga? Harusnya itu menjadi barang bukti, harusnya gak boleh berpindah. Siapa tahu ada sidik jari lagi nyeret nempel di gelangnya, di kalungnya, kata Leni. Sementara itu emas milik Tuti Suhartini masih ada di penyidik. Maka dari itulah, kata Leni Anggraeni, Yoris Raja Amarullah merasa curiga Yosef memang terlibat kasus Subang. Memang sudah merasa curiga setelah perkara ini diselidik Polda, kata Leni. Yoris juga merasa amat sedih setelah mengetahui ayahnya tega membunuh Tuti dan Amel. Walau demikian, kata Leni, Yoris tetap menghormati proses hukum yang berjalan. Kenapa menginginkan Mamah dan Amel gak ada dengan cara sadis seperti itu, kata Leni Anggraeni. Kronologi pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang sempat jadi misteri selama 2 tahun, akhirnya terungkap. Aksi sadis terhadap Tuti dan Amalia berlangsung dini hari hingga menjelang subuh. Adapun Danu, keponakan korban, kini jadi tersangka buka suara setelah menyimpan rahasia pembunuhan tersebut. Melansir dari tribunNewsBogor.com, Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023, polisi sendiri sudah menetapkan 5 orang tersangka termasuk Danu dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Ditkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan tersangka lainnya adalah Yosef, suami sekaligus ayah korban, Mimin istri muda Yosef, Arigi dan Abi anak. 2 tahun jadi misteri. Bercak merah bongkar sandiwara Yosef dan istri muda. Sandirawa Yosef dan istri mudanya Mimin Mintarsih, tersangka pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat, akhirnya terbongkar. Seperti diketahui, setelah 2 tahun menjadi misteri, pembunuhan ibu dan anak di Subang terungkap. Kasus ini sudah 2 tahun terhenti lantaran tidak menemukan titik terang atau bukti tambahan. Terungkapnya kasus ini setelah salah satu pelaku menyerahkan diri ke polisi. Kedua korban yang tewas dibunuh yakni Tuti dan Amalia. Aksi sadis pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia berlangsung dini hari hingga menjelang subuh. Adapun Danu, keponakan korban, kini jadi tersangka buka suara setelah menyimpan rahasia pembunuhan tersebut. Melansir dari tribunNewsBogor.com, Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023, polisi sendiri sudah menetapkan 5 orang tersangka termasuk Danu dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Ditkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan tersangka lainnya adalah Yosef, suami sekaligus ayah korban, Mimin istri muda Yosef, Arigi dan Abi anak kandung Mimin. Kombes Pol Surawan menerangkan, awalnya Danu disuruh untuk mengambil golok oleh Yosef. Diduga Yosef menghabisi istri dan anaknya menggunakan golok. Kendati demikian, polisi sudah bisa menahan 2 tersangka yakni Yosef dan Danu. Jika Danu ditahan karena telah membongkar kasus tersebut, Yosef justru berlainan. Polisi mantap memenjarakan Yosef karena sudah punya bukti kuat terkait pembunuhan Tuti dan Amalia. Sementara itu, istri muda Yosef dan 2 anaknya hingga kini belum dilakukan penahanan. Yosef sempat meneteskan air mata saat mengirim surat terbuka kepada Presiden Jokowi. Ia meminta kasus perampasan nyawa terhadap istri dan anaknya
segera diungkap dan tidak dihentikan proses penyelidikan. Gelap mata, istri muda dan anak tiri ikut Yosef eksekusi ibu anak di Subang, motif hak waris yayasan. 2 tahun menjadi misteri. Motif kematian ibu dan anak di Subang yang meninggal mengenaskan dalam bagasi mobil Alphard pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam, akhirnya terungkap. Hal ini diungkapkan oleh Ahmad Taufan, pengacara M. Ramdhanu alias Danu, selaku saksi kunci kepada pihak kepolisian. Sebagaimana dilansir dari Tribun Bogor, tanggal 18 Oktober tahun 2023, kuat dugaan, pokok persoalannya adalah pengelolaan Yayasan Bina Prestasi Nasional (YBPN) di Subang. Diduga istri muda Yosef yakni Mimin Mintarsih gelap mata dan ikut melakukan tindakan menghilangkan nyawa korban Tuti Suhartini, 55, dan Amalia Mustika Ratu, 23 korban ibu anak di Subang. Mimin diduga bersama 2 anaknya, Arigi Reksa Pratama dan Abi yang kini ditetapkan sebagai tersangka bersama Yosef dan Danu, sudah gelap mata. Sebab pengelolaan yayasan diambil alih oleh Tuti yang menjadi bendahara dan Amalia sebagai sekretaris. Padahal, awalnya Miminlah yang menjadi bendahara dan berjuang membantu Yosef selaku pemilik yayasan membesarkan lembaga yang bergerak di bidang pendidikan tersebut, hingga memiliki banyak siswa. Namun, pada tahun 2011, pengelolaan diambil alih Tuti dan Amalia dengan Yoris anak dari Yosef dan Tuti yang menjadi ketua yayasan. Dari sinilah diduga hubungan kedua belah pihak yakni Tuti selaku istri tua dan Mimin selaku istri kedua dari Yosef mulai memanas. Dari awal membongkar kasus ini yang paling tepat adalah mencari motif. Bongkar dulu yayasan, kalau sudah dibongkar baru ketahuan, kata Ahmad Taufan. Apalagi sejak saat itu, keuangan Yosef dan Mimin terhenti sehingga terjadi aksi tersebut. Terkait dengan motifnya, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Surawan pada tanggal 18 Oktober tahun 2023 mengatakan, masih mendalaminya. Sementara terkait peran Danu hanya sebagai pengantar golok sekaligus menemani Yosef datang ke TKP, di mana saat itu ada Mimin dan 2 anaknya. Sebab, Danu mengaku baru menyadari Yosef mengeksekusi Tuti dan Amel usai mendengar teriakan korban. Bahkan salah satu tersangka ikut membenturkan kepala korban ke tembok. Surawan mengatakan, 2 tersangka sudah ditahan yakni Yosef dan M. Ramdhanu selaku keponakan korban Tuti sekaligus sepupu korban Amalia. Juga menetapkan 3 tersangka lainnya, Mimin selaku istri muda Yosef, Arigi Reksa Pratama dan Abi, anak tirinya Yosef. Tetapi baru Yosef dan Danu ditahan. Penemuan mayat seorang ibu dan anak perempuannya dalam bagasi mobil Alphard di rumahnya Kampung Cisoti, Desa Kecamatan Jalan Caga, Kabupaten Subang menggegerkan warga Rabu 18 Agustus 2021 lalu. Kini, tersangka pelaku kasus Subang perampasan nyawa Tuti dan Amalia di Subang telah terungkap. Kuasa hukum Yosef Ar-Rahman Hidayat mengatakan, kelima pelaku tersebut termasuk kliennya, istri mudanya Mimin dan kedua anaknya Arigi dan Abi serta Dano. Rincian kronologi lengkap dari kasus penemuan mayat di Subang itu pun belum diketahui. Saking lamanya pengungkapan kasus Subang tersebut, muncul tuduhan liar di masyarakat. Tak sedikit tuduhan yang tertuju kepada Yosef, suami Tuti sekaligus ayah dari Amalia. Pasalnya Yosef disebut-sebut sebagai saksi pertama yang berada di TKP. Kendati begitu, dari beberapa saksi, sebenarnya sudah terungkap kronologi kejadian awal mula Tuti dan Amalia ditemukan. Sebelum disebut penemuan mayat dalam bagasi, dugaan awal yang tersiar ke keluarga Tuti terkait kasus itu adalah penculikan dan perampokan. Hal ini diungkapkan kakak dari Tuti atau Uwa Amalia, Yeti Mulyati baru-baru ini saat ditemui pakar mikroekspresi Poppy Amalia. Yeti menerangkan kronologi kejadian sebelum mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Ia mengaku mendapat kabar pertama kali dari Yosef, suami Tuti. Yeti mengatakan saat itu Yosef memberikan kabar kepadanya bahwa Tuti dan Amalia diculik. Sontak saja Yeti heran sekaligus kaget karena penculikan menimpa Tuti dan Amalia. Setelah memberikan kabar itu, Yosef langsung mengatakan kepada Yeti untuk melapor ke kantor polisi. Yeti mengatakan kala itu Yosef membawa kabar tersebut sembari tergesa-gesa. Saat itu Yosef mengendarai sepeda motor Scoopy dan melaju cepat untuk memberikan kabar buruk tersebut. Tak hanya itu, kata Yeti, Yosef memberitahukan kabar tersebut sambil berteriak dan panik. Lebih lanjut, Yeti mengatakan saat mendapati kabar tersebut jam menunjukkan sekitar jam 7 atau setengah 8 pagi.
Hal yang sama juga disaksikan oleh Kepala Desa Jalan Cagak, Indra Zainal Alim. Indra Zainal mengatakan dirinya mendapat laporan dari RT sekitar jam setengah 8 pagi. Kemudian Indra menjelaskan saat itu dirinya mendapat laporan kabar dari Yosef itu sebagai perampokan. Yeti sendiri mengaku sebelum tiba di TKP ia sempat pingsan sehingga ia baru tahu dari yang lain bahwa Tuti dan Amalia berada di dalam bagasi mobil dalam keadaan sudah tak bernyawa. Ia mengatakan saat mayat Tuti dan Amalia dipastikan di dalam bagasi, dirinya tak diperbolehkan. Sempat sumpah demi Allah, liciknya mulut Mimin istri muda Yosef kini jadi tersangka kasus Subang. Kini tersangka Mimin Mintarsi, istri muda Yosef sempat mengelak keterlibatan dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Semua terpatahkan setelah Danu tersangka lain membuat pengakuan terkait peran Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia terungkap. Mimin bahkan tegas tidak mengenal Danu yang jadi pembisik kasus tersebut. Melansir dari Tribun News Bogor, 2 tahun lalu, Mimin yang berstatus sebagai istri muda Yosef bahkan sampai bersumpah. Mimin membantah dirinya terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia pada 18 Agustus 2021. Adapun sosok Mimin sempat kuat dicurigai dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Terlebih Mimin yang berstatus sebagai istri muda Yosef dikabarkan tak akur dengan Tuti dan Amalia. Bahkan Mimin diisukan pernah bertengkar hebat dengan anak pertama Tuti sekaligus kakak Amalia, Yoris. Namun hal tersebut sempat dipatahkan Mimin dengan segala ucapannya saat itu. Salah satunya saat Mimin mengaku sedih atas kematian Tuti dan Amalia. 1 bulan setelah kejadian, Mimin baru buka suara. Dengan nada bicara tersendat, Mimin tegas membantah ia terlibat pembunuhan Tuti dan Amalia. Kok saya yang dipojokkan? Saya bersumpah demi Allah, saya tidak melakukan apapun, menyuruh ataupun merencanakan. Demi Allah Rasulullah, saya tidak tahu sama sekali, tutur Mimin. Meskipun membantah kerenggangan hubungannya dengan Tuti dan Amalia, Mimin tampak canggung kala ditanyai soal korban. Apalagi diketahui bahwa Mimin sama sekali tidak mau datang ke TKP, apalagi melayat saat Tuti dan Amalia hendak dimakamkan. Kala itu Mimin mengaku takut dan canggung. Kita serba salah, datang ke TKP, takut, ya itulah karena statusnya sebagai istri muda. Jadi merasa saya siapa, ujar Mimin. Perihal hubungannya dengan keluarga Tuti dan Amalia, Mimin mengurai fakta bahwa selama ini Mimin mengaku tidak berkomunikasi dengan korban. Disebut baik ya kita baik, gak ada komunikasi dengan korban. Kita anggap baik-baik saja, gak ada kontak sama sekali, kata Mimin. Namun diungkap Mimin, ia memang tidak akur dengan korban lantaran yayasan. Mimin yang bertindak sebagai pendiri yayasan tiba-tiba perannya sebagai bendahara digantikan oleh korban yakni Tuti. Sebelum Pak Yosef nikah sama saya tahun 2009 itu, Pak Yosef belum punya yayasan. Kita yang berjuang sekolah, kita cari siswa, ada siswa udah berjalan. 2 tahun itu saya di yayasan sebagai bendahara 2009 sampai 2011. Setelah itu diganti, saya tidak tahu, ungkap Mimin. Saat itu Mimin mengaku legowo saat ia tidak lagi dilibatkan dalam yayasan. Tak disangka di tahun 2023 Mimin justru dijadikan tersangka atas kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Respon saya saat bendahara yayasan diganti dengan Tuti dan Amalia, yaitu kan anak istrinya Yosef. Saya ini siapa? Saya ini istri kedua yang gak apa-apa, tidak masalah. 1 dari 5 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang jadi sorotan publik. Pasalnya tersangka bernama Mimin Mintarsi itu sempat mengelak atas keterlibatannya dalam kasus Subang tersebut. 2 tahun lalu Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosef bahkan sampai bersumpah. Mimin membantah dirinya terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia pada 18 Agustus 2021. Namun kini di tahun 2023 Mimin terbukti bersalah. Berdasarkan kesaksian dari Danu tersangka lain kasus Subang, peran Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia terungkap. Karenanya Mimin pun resmi dijadikan tersangka. Selain Mimin, ada 4 tersangka lainnya yang telah ditetapkan Polda Jabar. Mereka adalah Yosef, suami korban sekaligus suami Mimin, Arigi dan Abi anak kandung Mimin serta Danu keponakan korban Tuti. Kendati telah jadi tersangka, Mimin, Arigi, Abi dan Yosef tetap membantah keterlibatannya dalam kasus Subang. Mimin bahkan tegas tidak mengenal Danu yang jadi pembisik kasus tersebut. Perihal peran Mimin dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia, Rohman selaku pengacara Mimin enggan terbuka. Sosok Mimin kini resmi jadi tersangka. Sosok Mimin sempat jadi perbincangan usai kasus pembunuhan Tuti dan Amalia viral. Publik sempat mencurigai peranan Mimin dalam kasus tersebut. Terlebih Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosef dikabarkan tak akur dengan Tuti dan Amalia. Bahkan Mimin diisukan pernah bertengkar hebat dengan anak pertama Tuti sekaligus kakak Amalia, Yoris. Ditanya soal isu pertengkaran dengan keluarga korban, Mimin ogah menjawab.
Namun saat ditanyai soal kematian Tuti dan Amalia, Mimin mengaku sedih. 1 bulan setelah kejadian, Mimin baru buka suara. Dengan nada bicara tersendat, Mimin tegas membantah ia terlibat pembunuhan Tuti dan Amalia. Meskipun membantah keregangan hubungannya dengan Tuti dan Amalia, Mimin tampak canggung kala ditanyai soal korban. Apalagi diketahui bahwa Mimin sama sekali tidak mau datang ke TKP, apalagi melayat saat Tuti dan Amalia hendak dimakamkan. Kala itu Mimin mengaku takut dan canggung. Bahwa selama ini Mimin mengaku tidak berkomunikasi dengan korban. Namun diungkap Mimin, ia memang tidak akur dengan korban lantaran yayasan. Mimin yang bertindak sebagai pendiri yayasan tiba-tiba perannya sebagai bendahara digantikan oleh korban yakni Tuti. Saat itu Mimin mengaku legowo saat ia tidak lagi dilibatkan dalam yayasan. Tak disangka di tahun 2023 Mimin justru dijadikan tersangka atas kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Sandiwara Yosef dan istri muda tutupi pembunuhan Tuti dan Amalia, nangis-nangis minta bantuan Jokowi. Beginilah sandiwara Yosef dan istri mudanya Mimin Mintarsi tersangka pelaku pembunuhan Ibu Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat. Seperti diketahui setelah 2 tahun menjadi misteri, akhirnya pembunuhan ibu dan anak di Subang terungkap. Di mana polisi menetapkan 5 tersangka pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang tersebut, yakni suami sekaligus ayah dari korban Yosef, Emram Danu alias Danu, keponakan Tuti. Mimin istri kedua Yosef, Arigi Reksa Pratama, anak dari Mimin, dan Abi, anak dari Mimin. Lantas bagaimana sandiwara Yosef menutupi kematian istri dan anaknya bersama istri mudanya Mimin tersebut hingga nangis-nangis minta bantuan Presiden Jokowi? Berikut Tribun Medan merangkumnya. Yosef temukan istri dan anaknya tewas. Pada saat itu Yosef yang menemukan istri dan anaknya ditemukan dalam keadaan bersimbah darah di bagasi mobil Alphard. Yosef mengatakan ada banyak bercak darah pada mobil tersebut. Yosef minta kasus pembunuhan istri dan anaknya jangan redup. Diberitakan Tribun Jabar sebelumnya pada Jumat 16 September 2022, Yosef Hidayat, suami sekaligus ayah dari korban pembunuhan di Subang, sempat meminta kasus ini jangan sampai redup. Pada saat itu, kasus pembunuhan ibu dan anak ini belum menemukan tersangka. Namun kini tersangka kasus pembunuhan di Subang terungkap, salah satunya adalah Yosef sendiri. Ditetapkan menjadi tersangka, pengakuan terdahulu Yosef menjadi sorotan publik. Pada saat itu Yosef meminta menuntaskan kasus kematian dari 2 anggota keluarganya tersebut. Bahkan pada saat itu Yosef sudah menyurati Presiden Jokowi terkait kasus tewas istri dan anaknya tersebut. Kirim surat untuk Presiden. Yosef sempat meneteskan air mata saat membacakan isi surat yang intinya meminta agar kasus perampasan nyawa terhadap istri dan anaknya segera diungkap dan tidak dihentikan proses penyelidikannya. Surat untuk Presiden, Kompolnas, Menko Polhukam, dan Kapolri itu pun dikirimkan pada 18 Agustus 2022 lalu atau tepat setahun peristiwa itu terjadi. Peran Mimin istri muda Yosef habisi Tuti dan Amalia, curiga sempat kembalikan perhiasan korban usai meninggal. Mimin istri muda Yosef turut ditetapkan jadi tersangka dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Pembunuhan di Subang yang melibatkan Yosef, istri mudanya yakni Mimin, sempat diselubungi misteri selama 2 tahun. Kendati sudah jadi tersangka, Mimin sang istri muda belum ditahan pihak kepolisian Polda Jawa Barat. Lalu apa peran Mimin dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia? Melansir dari Tribun Sumsel, Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023, polisi sendiri sudah mengetahui peran dari Mimin istri muda Yosef. Namun hal tersebut belum diungkap ke publik lantaran tengah mendalami motif pembunuhan dilakukan Yosef. Sebelumnya, kecurigaan Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia sempat dikuak Yoris, anak pertama Yosef. Setelah pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yoris heran setelah didatangi istri muda Yosef, Mimin. Mimin memberikan barang pribadi milik Amalia Mustika Ratu. Pengacara Yoris, Leni Anggraeni, mengatakan maksud kedatangan Mimin untuk mengantar perhiasan milik Amalia Mustika Ratu. Amel itu kan sama Bu Tuti pakai perhiasan ketika kejadian pembunuhan, kenapa emasnya Amel ada di Pak Yosef? Kata Leni saat dihubungi tribunnewsbogor.com. Mimin mengatakan pada Yoris, emas Amel diberikan Mulyana pada Yosef. Sekadar informasi,
Yosef adalah suami Tuti sekaligus ayah dari Yoris dan Amalia. Yosef memiliki istri muda bernama Mimin dan 2 anak, Arigi juga Abi. Yosef pun memiliki kakak bernama Mulyana, ayah dari Arif, anggota polisi di Polsek Jalan Cagat. Saya informasikan ke polisi. Gelang, kalung, cincin. Kan Amel memakai perhiasan. Ketika dibunuh ada perhiasan menempel di tubuh. Kenapa emas itu dikembalikan ke pihak keluarga? Harusnya itu menjadi barang bukti, harusnya gak boleh berpindah. Siapa tahu ada sidik jari lagi nyeret nempel di gelangnya, di kalungnya, kata Leni. Sementara itu emas milik Tuti Suhartini masih ada di penyidik. Maka dari itulah, kata Leni Anggraeni, Yoris Raja Amarullah merasa curiga Yosef memang terlibat kasus Subang. Memang sudah merasa curiga setelah perkara ini diselidik Polda, kata Leni. Yoris juga merasa amat sedih setelah mengetahui ayahnya tega membunuh Tuti dan Amel. Walau demikian, kata Leni, Yoris tetap menghormati proses hukum yang berjalan. Kenapa menginginkan Mamah dan Amel gak ada dengan cara sadis seperti itu, kata Leni Anggraeni. Kronologi pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang sempat jadi misteri selama 2 tahun, akhirnya terungkap. Aksi sadis terhadap Tuti dan Amalia berlangsung dini hari hingga menjelang subuh. Adapun Danu, keponakan korban, kini jadi tersangka buka suara setelah menyimpan rahasia pembunuhan tersebut. Melansir dari tribunnewsbogor.com, Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023, polisi sendiri sudah menetapkan 5 orang tersangka termasuk Danu dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Ditkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan tersangka lainnya adalah Yosef, suami sekaligus ayah korban, Mimin istri muda Yosef, Arigi dan Abi anak. 2 tahun jadi misteri. Bercak merah bongkar sandiwara Yosef dan istri muda. Sandirawa Yosef dan istri mudanya Mimin Mintarsih, tersangka pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat, akhirnya terbongkar. Seperti diketahui, setelah 2 tahun menjadi misteri, pembunuhan ibu dan anak di Subang terungkap. Kasus ini sudah 2 tahun terhenti lantaran tidak menemukan titik terang atau bukti tambahan. Terungkapnya kasus ini setelah salah satu pelaku menyerahkan diri ke polisi. Kedua korban yang tewas dibunuh yakni Tuti dan Amalia. Aksi sadis pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia berlangsung dini hari hingga menjelang subuh. Adapun Danu, keponakan korban, kini jadi tersangka buka suara setelah menyimpan rahasia pembunuhan tersebut. Melansir dari tribunnewsbogor.com, Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023, polisi sendiri sudah menetapkan 5 orang tersangka termasuk Danu dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Ditkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan tersangka lainnya adalah Yosef, suami sekaligus ayah korban, Mimin istri muda Yosef, Arigi dan Abi anak kandung Mimin. Kombes Pol Surawan menerangkan, awalnya Danu disuruh untuk mengambil golok oleh Yosef. Diduga Yosef menghabisi istri dan anaknya menggunakan golok. Kendati demikian, polisi sudah bisa menahan 2 tersangka yakni Yosef dan Danu. Jika Danu ditahan karena telah membongkar kasus tersebut, Yosef justru berlainan. Polisi mantap memenjarakan Yosef karena sudah punya bukti kuat terkait pembunuhan Tuti dan Amalia. Sementara itu, istri muda Yosef dan 2 anaknya hingga kini belum dilakukan penahanan. Yosef sempat meneteskan air mata saat mengirim surat terbuka kepada Presiden Jokowi. Ia meminta kasus perampasan nyawa terhadap istri dan anaknya segera diungkap dan tidak dihentikan proses penyelidikan. Gelap mata, istri muda dan anak tiri ikut Yosef eksekusi ibu anak di Subang, motif hak waris yayasan. 2 tahun menjadi misteri, motif kematian ibu dan anak di Subang yang meninggal mengenaskan dalam bagasi mobil Alphard pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam, akhirnya terungkap. Hal ini diungkapkan oleh Ahmad Taufan, pengacara M. Ramdhanu alias Danu, selaku saksi kunci kepada pihak kepolisian. Sebagaimana dilansir dari Tribun Bogor, tanggal 18 Oktober tahun 2023, kuat dugaan, pokok persoalannya adalah pengelolaan Yayasan Bina Prestasi Nasional (YBPN) di Subang. Diduga istri muda Yosef yakni Mimin Mintarsih gelap mata dan ikut melakukan tindakan menghilangkan nyawa korban Tuti Suhartini, 55, dan Amalia Mustika Ratu, 23, korban ibu anak di Subang. Mimin diduga bersama 2 anaknya, Arigi Reksa Pratama dan Abi yang kini ditetapkan sebagai tersangka bersama Yosef dan Danu,
sudah gelap mata. Sebab, pengelolaan yayasan diambil alih oleh Tuti yang menjadi bendahara dan Amalia sebagai sekretaris. Padahal, awalnya Miminlah yang menjadi bendahara dan berjuang membantu Yosef selaku pemilik yayasan membesarkan lembaga yang bergerak di bidang pendidikan tersebut, hingga memiliki banyak siswa. Namun, pada tahun 2011, pengelolaan diambil alih Tuti dan Amalia dengan Yoris anak dari Yosef dan Tuti yang menjadi ketua yayasan. Dari sinilah diduga hubungan kedua belah pihak yakni Tuti selaku istri tua dan Mimin selaku istri kedua dari Yosef mulai memanas. Dari awal membongkar kasus ini yang paling tepat adalah mencari motif. Bongkar dulu yayasan, kalau sudah dibongkar baru ketahuan, kata Ahmad Taufan. Apalagi sejak saat itu, keuangan Yosef dan Mimin terhenti sehingga terjadi aksi tersebut. Terkait dengan motifnya, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Surawan pada tanggal 18 Oktober tahun 2023 mengatakan, masih mendalaminya. Sementara terkait peran Danu hanya sebagai pengantar golok sekaligus menemani Yosef datang ke TKP, di mana saat itu ada Mimin dan 2 anaknya. Sebab, Danu mengaku baru menyadari Yosef mengeksekusi Tuti dan Amel usai mendengar teriakan korban. Bahkan salah satu tersangka ikut membenturkan kepala korban ke tembok. Surawan mengatakan, 2 tersangka sudah ditahan yakni Yosef dan M. Ramdhanu selaku keponakan korban Tuti sekaligus sepupu korban Amalia. Juga menetapkan 3 tersangka lainnya, Mimin selaku istri muda Yosef, Arigi Reksa Pratama dan Abi, anak tirinya Yosef. Tetapi baru Yosef dan Danu ditahan. Penemuan mayat seorang ibu dan anak perempuannya dalam bagasi mobil Alphard di rumahnya Kampung Cisoti, Desa Kecamatan Jalan Caga, Kabupaten Subang menggegerkan warga Rabu 18 Agustus 2021 lalu. Kini, tersangka pelaku kasus Subang perampasan nyawa Tuti dan Amalia di Subang telah terungkap. Kuasa hukum Yosef Ar-Rahman Hidayat mengatakan, kelima pelaku tersebut termasuk kliennya, istri mudanya Mimin dan kedua anaknya Arigi dan Abi serta Dano. Rincian kronologi lengkap dari kasus penemuan mayat di Subang itu pun belum diketahui. Saking lamanya pengungkapan kasus Subang tersebut, muncul tuduhan liar di masyarakat. Tak sedikit tuduhan yang tertuju kepada Yosef, suami Tuti sekaligus ayah dari Amalia. Pasalnya Yosef disebut-sebut sebagai saksi pertama yang berada di TKP. Kendati begitu, dari beberapa saksi, sebenarnya sudah terungkap kronologi kejadian awal mula Tuti dan Amalia ditemukan. Sebelum disebut penemuan mayat dalam bagasi, dugaan awal yang tersiar ke keluarga Tuti terkait kasus itu adalah penculikan dan perampokan. Hal ini diungkapkan kakak dari Tuti atau Uwa Amalia, Yeti Mulyati baru-baru ini saat ditemui pakar mikroekspresi Poppy Amalia. Yeti menerangkan kronologi kejadian sebelum mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Ia mengaku mendapat kabar pertama kali dari Yosef, suami Tuti. Yeti mengatakan saat itu Yosef memberikan kabar kepadanya bahwa Tuti dan Amalia diculik. Sontak saja Yeti heran sekaligus kaget karena penculikan menimpa Tuti dan Amalia. Setelah memberikan kabar itu, Yosef langsung mengatakan kepada Yeti untuk melapor ke kantor polisi. Yeti mengatakan kala itu, Yosef membawa kabar tersebut sembari tergesa-gesa. Saat itu Yosef mengendarai sepeda motor Scoopy dan melaju cepat untuk memberikan kabar buruk tersebut. Tak hanya itu, kata Yeti, Yosef memberitahukan kabar tersebut sambil berteriak dan panik. Lebih lanjut, Yeti mengatakan saat mendapati kabar tersebut jam menunjukkan sekitar jam 7 atau setengah 8 pagi. Hal yang sama juga disaksikan oleh Kepala Desa Jalan Caga, Indra Zainal Alim. Indra Zainal mengatakan dirinya mendapat laporan dari RT sekitar jam setengah 8 pagi. Kemudian Indra menjelaskan saat itu dirinya mendapat laporan kabar dari Yosef itu sebagai perampokan. Yeti sendiri mengaku sebelum tiba di TKP ia sempat pingsan sehingga ia baru tahu dari yang lain bahwa Tuti dan Amalia berada di dalam bagasi mobil dalam keadaan sudah tak bernyawa. Ia mengatakan saat mayat Tuti dan Amalia dipastikan di dalam bagasi, dirinya tak diperbolehkan. Sempat sumpah demi Allah, liciknya mulut Mimin istri muda Yosef kini jadi tersangka kasus Subang. Kini tersangka Mimin Mintarsi istri muda Yosef sempat mengelak keterlibatan dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Semua terpatahkan setelah Danu tersangka lain membuat pengakuan terkait peran Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia terungkap. Mimin bahkan tegas tidak mengenal Danu yang jadi pembisik kasus tersebut. Melansir dari Tribun News Bogor, 2 tahun lalu, Mimin yang berstatus sebagai istri muda Yosef bahkan sampai bersumpah. Mimin membantah dirinya terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia,
pada 18 Agustus 2021. Adapun sosok Mimin sempat kuat dicurigai dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Terlebih Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosef dikabarkan tak akur dengan Tuti dan Amalia. Bahkan Mimin diisukan pernah bertengkar hebat dengan anak pertama Tuti sekaligus kakak Amalia, Yoris. Namun hal tersebut sempat dipatahkan Mimin dengan segala ucapannya saat itu. Salah satunya saat Mimin mengaku sedih atas kematian Tuti dan Amalia. 1 bulan setelah kejadian, Mimin baru buka suara. Dengan nada bicara tersendat, Mimin tegas membantah ia terlibat pembunuhan Tuti dan Amalia. Kok saya yang dipojokkan? Saya bersumpah demi Allah, saya tidak melakukan apapun, menyuruh ataupun merencanakan. Demi Allah Rasulullah, saya tidak tahu sama sekali, tutur Mimin. Meskipun membantah kerenggangan hubungannya dengan Tuti dan Amalia, Mimin tampak canggung kala ditanyai soal korban. Apalagi diketahui bahwa Mimin sama sekali tidak mau datang ke TKP, apalagi melayat saat Tuti dan Amalia hendak dimakamkan. Kala itu Mimin mengaku takut dan canggung. Kita serba salah, datang ke TKP, takut, ya itulah karena statusnya sebagai istri muda. Jadi merasa saya siapa, ujar Mimin. Perihal hubungannya dengan keluarga Tuti dan Amalia, Mimin mengurai fakta bahwa selama ini Mimin mengaku tidak berkomunikasi dengan korban. Disebut baik ya kita baik, gak ada komunikasi dengan korban. Kita anggap baik-baik saja, gak ada kontak sama sekali, kata Mimin. Namun diungkap Mimin, ia memang tidak akur dengan korban lantaran yayasan. Mimin yang bertindak sebagai pendiri yayasan tiba-tiba perannya sebagai bendahara digantikan oleh korban yakni Tuti. Sebelum Pak Yosef nikah sama saya tahun 2009 itu, Pak Yosef belum punya yayasan. Kita yang berjuang sekolah, kita cari siswa, ada siswa udah berjalan. 2 tahun itu saya di yayasan sebagai bendahara 2009 sampai 2011. Setelah itu diganti, saya tidak tahu, ungkap Mimin. Saat itu Mimin mengaku legowo saat ia tidak lagi dilibatkan dalam yayasan. Tak disangka di tahun 2023 Mimin justru dijadikan tersangka atas kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Respon saya saat bendahara yayasan diganti dengan Tuti dan Amalia, yaitu kan anak istrinya Yosef. Saya ini siapa? Saya ini istri kedua yang gak apa-apa, tidak masalah. 1 dari 5 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang jadi sorotan publik. Pasalnya tersangka bernama Mimin Mintarsi itu sempat mengelak atas keterlibatannya dalam kasus Subang tersebut. 2 tahun lalu Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosef bahkan sampai bersumpah. Mimin membantah dirinya terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia pada 18 Agustus 2021. Namun kini di tahun 2023 Mimin terbukti bersalah. Berdasarkan kesaksian dari Danu tersangka lain kasus Subang, peran Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia terungkap. Karenanya Mimin pun resmi dijadikan tersangka. Selain Mimin, ada 4 tersangka lainnya yang telah ditetapkan Polda Jabar. Mereka adalah Yosef, suami korban sekaligus suami Mimin, Arigi dan Abi anak kandung Mimin serta Danu keponakan korban Tuti. Kendati telah jadi tersangka, Mimin, Arigi, Abi dan Yosef tetap membantah keterlibatannya dalam kasus Subang. Mimin bahkan tegas tidak mengenal Danu yang jadi pembisik kasus tersebut. Perihal peran Mimin dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia, Rohman selaku pengacara Mimin enggan terbuka. Sosok Mimin kini resmi jadi tersangka. Sosok Mimin sempat jadi perbincangan usai kasus pembunuhan Tuti dan Amalia viral. Publik sempat mencurigai peranan Mimin dalam kasus tersebut. Terlebih Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosef dikabarkan tak akur dengan Tuti dan Amalia. Bahkan Mimin diisukan pernah bertengkar hebat dengan anak pertama Tuti sekaligus kakak Amalia, Yoris. Ditanya soal isu pertengkaran dengan keluarga korban, Mimin ogah menjawab. Namun saat ditanyai soal kematian Tuti dan Amalia, Mimin mengaku sedih. 1 bulan setelah kejadian, Mimin baru buka suara. Dengan nada bicara tersendat, Mimin tegas membantah ia terlibat pembunuhan Tuti dan Amalia. Meskipun membantah keregangan hubungannya dengan Tuti dan Amalia, Mimin tampak canggung kala ditanyai soal korban. Apalagi diketahui bahwa Mimin sama sekali tidak mau datang ke TKP, apalagi melayat saat Tuti dan Amalia hendak dimakamkan. Kala itu Mimin mengaku takut dan canggung. Bahwa selama ini Mimin mengaku tidak berkomunikasi dengan korban. Namun diungkap Mimin, ia memang tidak akur dengan korban lantaran yayasan. Mimin yang bertindak sebagai pendiri yayasan tiba-tiba perannya sebagai bendahara digantikan oleh korban yakni Tuti. Saat itu Mimin mengaku legowo saat ia tidak lagi dilibatkan dalam yayasan. Tak disangka di tahun 2023 Mimin justru dijadikan tersangka atas kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Sandiwara Yosef dan istri muda tutupi pembunuhan Tuti dan Amalia, nangis-nangis minta bantuan Jokowi. Beginilah sandiwara Yosef dan istri mudanya Mimin Mintarsi tersangka pelaku pembunuhan Ibu Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat. Seperti diketahui setelah 2 tahun menjadi misteri, akhirnya pembunuhan ibu dan anak di Subang terungkap.
di mana polisi menetapkan 5 tersangka pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang tersebut, yakni suami sekaligus ayah dari korban Yosef, Emram Danu alias Danu, keponakan Tuti, Mimin istri kedua Yosef, Arigi Reksa Pratama, anak dari Mimin, dan Abi, anak dari Mimin. Lantas bagaimana sandiwara Yosef menutupi kematian istri dan anaknya bersama istri mudanya Mimin tersebut hingga nangis-nangis minta bantuan Presiden Jokowi? Berikut Tribun Medan merangkumnya. Yosef temukan istri dan anaknya tewas. Pada saat itu, Yosef yang menemukan istri dan anaknya ditemukan dalam keadaan bersimbah darah di bagasi mobil Alphard. Yosef mengatakan ada banyak bercak darah pada mobil tersebut. Yosef minta kasus pembunuhan istri dan anaknya jangan redup. Diberitakan Tribun Jabar sebelumnya pada Jumat 16 September 2022, Yosef Hidayat, suami sekaligus ayah dari korban pembunuhan di Subang, sempat meminta kasus ini jangan sampai redup. Pada saat itu, kasus pembunuhan ibu dan anak ini belum menemukan tersangka. Namun kini tersangka kasus pembunuhan di Subang terungkap, salah satunya adalah Yosef sendiri. Ditetapkan menjadi tersangka, pengakuan-pengakuan terdahulu Yosef menjadi sorotan publik. Pada saat itu, Yosef meminta menuntaskan kasus kematian dari 2 anggota keluarganya tersebut. Bahkan pada saat itu, Yosef sudah menyurati Presiden Jokowi terkait kasus tewas istri dan anaknya tersebut. Kirim surat untuk Presiden. Yosef sempat meneteskan air mata saat membacakan isi surat yang intinya meminta agar kasus perampasan nyawa terhadap istri dan anaknya segera diungkap dan tidak dihentikan proses penyelidikannya. Surat untuk Presiden, Kompolnas, Menko Polhukam, dan Kapolri itu pun dikirimkan pada 18 Agustus 2022 lalu atau tepat setahun peristiwa itu terjadi. Peran Mimin istri muda Yosef Habisi Tuti dan Amalia, curiga sempat kembalikan perhiasan korban usai meninggal. Mimin istri muda Yosef turut ditetapkan jadi tersangka dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Pembunuhan di Subang yang melibatkan Yosef, istri mudanya yakni Mimin, sempat diselubungi misteri selama 2 tahun. Kendati sudah jadi tersangka, Mimin sang istri muda belum ditahan pihak kepolisian Polda Jawa Barat. Lalu apa peran Mimin dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia? Melansir dari Tribun Sumsel, Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023, polisi sendiri sudah mengetahui peran dari Mimin istri muda Yosef. Namun hal tersebut belum diungkap ke publik lantaran tengah mendalami motif pembunuhan dilakukan Yosef. Sebelumnya, kecurigaan Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia sempat dikuak Yoris, anak pertama Yosef. Setelah pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yoris heran setelah didatangi istri muda Yosef, Mimin. Mimin memberikan barang pribadi milik Amalia Mustika Ratu. Pengacara Yoris, Leni Anggraeni, mengatakan maksud kedatangan Mimin untuk mengantar perhiasan milik Amalia Mustika Ratu. Amel itu kan sama Bu Tuti pakai perhiasan ketika kejadian pembunuhan, kenapa emasnya Amel ada di Pak Yosef? Kata Leni saat dihubungi tribunnews.bogor.com. Mimin mengatakan pada Yoris, emas Amel diberikan Mulyana pada Yosef. Sekadar informasi, Yosef adalah suami Tuti sekaligus ayah dari Yoris dan Amalia. Yosef memiliki istri muda bernama Mimin dan 2 anak, Arigi juga Abi. Yosef pun memiliki kakak bernama Mulyana, ayah dari Arif, anggota polisi di Polsek Jalan Cagat. Saya informasikan ke polisi. Gelang, kalung, cincin. Kan Amel memakai perhiasan, ketika dibunuh ada perhiasan menempel di tubuh. Kenapa emas itu dikembalikan ke pihak keluarga? Harusnya itu menjadi barang bukti, harusnya gak boleh berpindah. Siapa tahu ada sidik jari lagi nyeret nempel di gelangnya, di kalungnya, kata Leni. Sementara itu emas milik Tuti Suhartini masih ada di penyidik. Maka dari itulah, kata Leni Anggraeni, Yoris Raja Amarullah merasa curiga Yosef memang terlibat kasus Subang. Memang sudah merasa curiga setelah perkara ini diselidik Polda, kata Leni. Yoris juga merasa amat sedih setelah mengetahui ayahnya tega membunuh Tuti dan Amel. Walau demikian, kata Leni,
Yoris tetap menghormati proses hukum yang berjalan. Kenapa menginginkan Mamah dan Amel gak ada dengan cara sadis seperti itu, kata Leni Anggraeni. Kronologi pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang sempat jadi misteri selama 2 tahun akhirnya terungkap. Aksi sadis terhadap Tuti dan Amalia berlangsung dini hari hingga menjelang subuh. Adapun Danu keponakan korban kini jadi tersangka buka suara setelah menyimpan rahasia pembunuhan tersebut. Melansir dari tribunnewsbogor.com, Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023, polisi sendiri sudah menetapkan 5 orang tersangka termasuk Danu dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Ditkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan tersangka lainnya adalah Yosef suami sekaligus ayah korban, Mimin istri muda Yosef, Arigi dan Abi anak. 2 tahun jadi misteri, bercak merah bongkar sandiwara Yosef dan istri muda. Sandirawa Yosef dan istri mudanya Mimin Mintarsih tersangka pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat akhirnya terbongkar. Seperti diketahui, setelah 2 tahun menjadi misteri, pembunuhan ibu dan anak di Subang terungkap. Kasus ini sudah 2 tahun terhenti lantaran tidak menemukan titik terang atau bukti tambahan. Terungkapnya kasus ini setelah salah satu pelaku menyerahkan diri ke polisi. Kedua korban yang tewas dibunuh yakni Tuti dan Amalia. Aksi sadis pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia berlangsung dini hari hingga menjelang subuh. Adapun Danu keponakan korban kini jadi tersangka buka suara setelah menyimpan rahasia pembunuhan tersebut. Melansir dari tribunnewsbogor.com, Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023, polisi sendiri sudah menetapkan 5 orang tersangka termasuk Danu dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Ditkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan tersangka lainnya adalah Yosef suami sekaligus ayah korban, Mimin istri muda Yosef, Arigi dan Abi anak kandung Mimin. Kombes Pol Surawan menerangkan, awalnya Danu disuruh untuk mengambil golok oleh Yosef. Diduga Yosef menghabisi istri dan anaknya menggunakan golok. Kendati demikian, polisi sudah bisa menahan 2 tersangka yakni Yosef dan Danu. Jika Danu ditahan karena telah membongkar kasus tersebut, Yosef justru berlainan. Polisi mantap memenjarakan Yosef karena sudah punya bukti kuat terkait pembunuhan Tuti dan Amalia. Sementara itu, istri muda Yosef dan 2 anaknya hingga kini belum dilakukan penahanan. Yosef sempat meneteskan air mata saat mengirim surat terbuka kepada Presiden Jokowi. Ia meminta kasus perampasan nyawa terhadap istri dan anaknya segera diungkap dan tidak dihentikan proses penyelidikan. Gelap mata, istri muda dan anak tiri ikut Yosef eksekusi ibu anak di Subang, motif hak waris yayasan. 2 tahun menjadi misteri, motif kematian ibu dan anak di Subang yang meninggal mengenaskan dalam bagasi mobil Alphard pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam, akhirnya terungkap. Hal ini diungkapkan oleh Ahmad Taufan, pengacara M. Ramdhanu alias Danu, selaku saksi kunci kepada pihak kepolisian. Sebagaimana dilansir dari Tribun Bogor, tanggal 18 Oktober tahun 2023, kuat dugaan, pokok persoalannya adalah pengelolaan Yayasan Bina Prestasi Nasional (YBPN) di Subang. Diduga istri muda Yosef yakni Mimin Mintarsih gelap mata dan ikut melakukan tindakan menghilangkan nyawa korban Tuti Suhartini, 55, dan Amalia Mustika Ratu, 23, korban ibu anak di Subang. Mimin diduga bersama 2 anaknya, Arigi Reksa Pratama dan Abi yang kini ditetapkan sebagai tersangka bersama Yosef dan Danu, sudah gelap mata. Sebab, pengelolaan yayasan diambil alih oleh Tuti yang menjadi bendahara dan Amalia sebagai sekretaris. Padahal, awalnya Miminlah yang menjadi bendahara dan berjuang membantu Yosef selaku pemilik yayasan membesarkan lembaga yang bergerak di bidang pendidikan tersebut, hingga memiliki banyak siswa. Namun, pada tahun 2011, pengelolaan diambil alih Tuti dan Amalia dengan Yoris anak dari Yosef dan Tuti yang menjadi ketua yayasan. Dari sinilah diduga hubungan kedua belah pihak yakni Tuti selaku istri tua dan Mimin selaku istri kedua dari Yosef mulai memanas. Dari awal membongkar kasus ini yang paling tepat adalah mencari motif. Bongkar dulu yayasan, kalau sudah dibongkar baru ketahuan, kata Ahmad Taufan. Apalagi sejak saat itu, keuangan Yosef dan Mimin terhenti sehingga terjadi aksi tersebut. Terkait dengan motifnya,
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Surawan pada tanggal 18 Oktober tahun 2023 mengatakan, masih mendalaminya. Sementara terkait peran Danu hanya sebagai pengantar golok sekaligus menemani Yosef datang ke TKP, di mana saat itu ada Mimin dan 2 anaknya. Sebab, Danu mengaku baru menyadari Yosef mengeksekusi Tuti dan Amel usai mendengar teriakan korban. Bahkan salah satu tersangka ikut membenturkan kepala korban ke tembok. Surawan mengatakan, 2 tersangka sudah ditahan yakni Yosef dan M. Ramdhanu selaku keponakan korban Tuti sekaligus sepupu korban Amalia. Juga menetapkan 3 tersangka lainnya, Mimin selaku istri muda Yosef, Arigi Reksa Pratama dan Abi, anak tirinya Yosef. Tetapi baru Yosef dan Danu ditahan. Penemuan mayat seorang ibu dan anak perempuannya dalam bagasi mobil Alphard di rumahnya Kampung Cisoti, Desa Kecamatan Jalan Caga, Kabupaten Subang menggegerkan warga Rabu 18 Agustus 2021 lalu. Kini, tersangka pelaku kasus Subang perampasan nyawa Tuti dan Amalia di Subang telah terungkap. Kuasa hukum Yosef Ar-Rahman Hidayat mengatakan, kelima pelaku tersebut termasuk kliennya, istri mudanya Mimin dan kedua anaknya Arigi dan Abi serta Dano. Rincian kronologi lengkap dari kasus penemuan mayat di Subang itu pun belum diketahui. Saking lamanya pengungkapan kasus Subang tersebut, muncul tuduhan liar di masyarakat. Tak sedikit tuduhan yang tertuju kepada Yosef, suami Tuti sekaligus ayah dari Amalia. Pasalnya Yosef disebut-sebut sebagai saksi pertama yang berada di TKP. Kendati begitu, dari beberapa saksi, sebenarnya sudah terungkap kronologi kejadian awal mula Tuti dan Amalia ditemukan. Sebelum disebut penemuan mayat dalam bagasi, dugaan awal yang tersiar ke keluarga Tuti terkait kasus itu adalah penculikan dan perampokan. Hal ini diungkapkan kakak dari Tuti atau Uwa Amalia, Yeti Mulyati baru-baru ini saat ditemui pakar mikroekspresi Poppy Amalia. Yeti menerangkan kronologi kejadian sebelum mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Ia mengaku mendapat kabar pertama kali dari Yosef, suami Tuti. Yeti mengatakan saat itu Yosef memberikan kabar kepadanya bahwa Tuti dan Amalia diculik. Sontak saja Yeti heran sekaligus kaget karena penculikan menimpa Tuti dan Amalia. Setelah memberikan kabar itu, Yosef langsung mengatakan kepada Yeti untuk melapor ke kantor polisi. Yeti mengatakan kala itu, Yosef membawa kabar tersebut sembari tergesa-gesa. Saat itu Yosef mengendarai sepeda motor Scoopy dan melaju cepat untuk memberikan kabar buruk tersebut. Tak hanya itu, kata Yeti, Yosef memberitahukan kabar tersebut sambil berteriak dan panik. Lebih lanjut, Yeti mengatakan saat mendapati kabar tersebut jam menunjukkan sekitar jam 7 atau setengah 8 pagi. Hal yang sama juga disaksikan oleh Kepala Desa Jalan Caga, Indra Zainal Alim. Indra Zainal mengatakan dirinya mendapat laporan dari RT sekitar jam setengah 8 pagi. Kemudian Indra menjelaskan saat itu dirinya mendapat laporan kabar dari Yosef itu sebagai perampokan. Yeti sendiri mengaku sebelum tiba di TKP ia sempat pingsan sehingga ia baru tahu dari yang lain bahwa Tuti dan Amalia berada di dalam bagasi mobil dalam keadaan sudah tak bernyawa. Ia mengatakan saat mayat Tuti dan Amalia dipastikan di dalam bagasi, dirinya tak diperbolehkan. Sempat sumpah demi Allah, liciknya mulut Mimin istri muda Yosef kini jadi tersangka kasus Subang. Kini tersangka Mimin Mintarsi, istri muda Yosef sempat mengelak keterlibatan dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Semua terpatahkan setelah Danu tersangka lain membuat pengakuan terkait peran Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia terungkap. Mimin bahkan tegas tidak mengenal Danu yang jadi pembisik kasus tersebut. Melansir dari Tribun News Bogor, 2 tahun lalu, Mimin yang berstatus sebagai istri muda Yosef bahkan sampai bersumpah. Mimin membantah dirinya terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia pada 18 Agustus 2021. Adapun sosok Mimin sempat kuat dicurigai dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Terlebih Mimin yang berstatus sebagai istri muda Yosef dikabarkan tak akur dengan Tuti dan Amalia. Bahkan Mimin diisukan pernah bertengkar hebat dengan anak pertama Tuti sekaligus kakak Amalia, Yoris. Namun hal tersebut sempat dipatahkan Mimin dengan segala ucapannya saat itu. Salah satunya saat Mimin mengaku sedih atas kematian Tuti dan Amalia. 1 bulan setelah kejadian, Mimin baru buka suara. Dengan nada bicara tersendat, Mimin tegas membantah ia terlibat pembunuhan Tuti dan Amalia. Kok saya yang dipojokkan? Saya bersumpah demi Allah, saya tidak melakukan apapun, menyuruh ataupun merencanakan. Demi Allah Rasulullah, saya tidak tahu sama sekali, tutur Mimin. Meskipun membantah kerenggangan hubungannya dengan Tuti dan Amalia, Mimin tampak canggung kalau ditanyai soal korban.
Apalagi diketahui bahwa Mimin sama sekali tidak mau datang ke TKP, apalagi melayat saat Tuti dan Amalia hendak dimakamkan. Kala itu Mimin mengaku takut dan canggung. Kita serba salah, datang ke TKP takut, ya itulah karena statusnya sebagai istri muda. Jadi merasa saya siapa, ujar Mimin. Perihal hubungannya dengan keluarga Tuti dan Amalia, Mimin mengurai fakta bahwa selama ini Mimin mengaku tidak berkomunikasi dengan korban. Disebut baik ya kita baik, gak ada komunikasi dengan korban. Kita anggap baik-baik saja, gak ada kontak sama sekali, kata Mimin. Namun diungkap Mimin, ia memang tidak akur dengan korban lantaran yayasan. Mimin yang bertindak sebagai pendiri yayasan tiba-tiba perannya sebagai bendahara digantikan oleh korban yakni Tuti. Sebelum Pak Yosep nikah sama saya tahun 2009 itu, Pak Yosep belum punya yayasan. Kita yang berjuang sekolah, kita cari siswa, ada siswa udah berjalan. 2 tahun itu saya di yayasan sebagai bendahara 2009 sampai 2011. Setelah itu diganti, saya tidak tahu, ungkap Mimin. Saat itu Mimin mengaku legowo saat ia tidak lagi dilibatkan dalam yayasan. Tak disangka di tahun 2023 Mimin justru dijadikan tersangka atas kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Respon saya saat bendahara yayasan diganti dengan Tuti dan Amalia, yaitu kan anak istrinya Yosep. Saya ini siapa? Saya ini istri kedua yang gak apa-apa, tidak masalah. 1 dari 5 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang jadi sorotan publik. Pasalnya tersangka bernama Mimin Mintarsi itu sempat mengelak atas keterlibatannya dalam kasus Subang tersebut. 2 tahun lalu Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosep bahkan sampai bersumpah. Mimin membantah dirinya terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia pada 18 Agustus 2021. Namun kini di tahun 2023 Mimin terbukti bersalah. Berdasarkan kesaksian dari Danu tersangka lain kasus Subang, peran Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia terungkap. Karenanya Mimin pun resmi dijadikan tersangka. Selain Mimin, ada 4 tersangka lainnya yang telah ditetapkan Polda Jabar. Mereka adalah Yosep, suami korban sekaligus suami Mimin, Arigi dan Abi anak kandung Mimin serta Danu keponakan korban Tuti. Kendati telah jadi tersangka, Mimin, Arigi, Abi dan Yosep tetap membantah keterlibatannya dalam kasus Subang. Mimin bahkan tegas tidak mengenal Danu yang jadi pembisik kasus tersebut. Perihal peran Mimin dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia, Rohman selaku pengacara Mimin enggan terbuka. Sosok Mimin kini resmi jadi tersangka. Sosok Mimin sempat jadi perbincangan usai kasus pembunuhan Tuti dan Amalia viral. Publik sempat mencurigai peranan Mimin dalam kasus tersebut. Terlebih Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosep dikabarkan tak akur dengan Tuti dan Amalia. Bahkan Mimin diisukan pernah bertengkar hebat dengan anak pertama Tuti sekaligus kakak Amalia, Yoris. Ditanya soal isu pertengkaran dengan keluarga korban, Mimin ogah menjawab. Namun saat ditanyai soal kematian Tuti dan Amalia, Mimin mengaku sedih. 1 bulan setelah kejadian, Mimin baru buka suara. Dengan ada bicara tersendat, Mimin tegas membantah ia terlibat pembunuhan Tuti dan Amalia. Meskipun membantah keregangan hubungannya dengan Tuti dan Amalia, Mimin tampak canggung kala ditanyai soal korban. Apalagi diketahui bahwa Mimin sama sekali tidak mau datang ke TKP, apalagi melayat saat Tuti dan Amalia hendak dimakamkan. Kala itu Mimin mengaku takut dan canggung. Bahwa selama ini Mimin mengaku tidak berkomunikasi dengan korban. Namun diungkap Mimin, ia memang tidak akur dengan korban lantaran yayasan. Mimin yang bertindak sebagai pendiri yayasan tiba-tiba perannya sebagai bendahara digantikan oleh korban yakni Tuti. Saat itu Mimin mengaku legowo saat ia tidak lagi dilibatkan dalam yayasan. Tak disangka di tahun 2023 Mimin justru dijadikan tersangka atas kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Sandiwara Yosep dan istri muda tutupi pembunuhan Tuti dan Amalia, nangis-nangis minta bantuan Jokowi. Beginilah sandiwara Yosep dan istri mudanya Mimin Mintarsi tersangka pelaku pembunuhan Ibu Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat. Seperti diketahui setelah 2 tahun menjadi misteri, akhirnya pembunuhan ibu dan anak di Subang terungkap. Di mana polisi menetapkan 5 tersangka pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang tersebut, yakni suami sekaligus ayah dari korban Yosep, Emram Danu alias Danu keponakan Tuti, Mimin istri kedua Yosep, Arigi Reksa Pratama anak dari Mimin dan Abi anak dari Mimin. Lantas bagaimana sandiwara Yosep menutupi kematian istri dan anaknya bersama istri mudanya Mimin tersebut hingga nangis-nangis minta bantuan Presiden Jokowi? Berikut Tribun Medan merangkumnya. Yosep temukan istri dan anaknya tewas. Pada saat itu, Yosep yang menemukan istri dan anaknya ditemukan dalam keadaan bersimbah darah di bagasi mobil Alphard. Yosep mengatakan ada banyak bercak darah pada mobil tersebut. Yosep minta kasus pembunuhan istri dan anaknya jangan redup. Diberitakan Tribun Jabar sebelumnya pada Jumat 16 September 2022, Yosep Hidayat, suami sekaligus ayah dari korban pembunuhan di Subang, sempat meminta kasus ini jangan sampai redup.
Pada saat itu, kasus pembunuhan ibu dan anak ini belum menemukan tersangka. Namun kini tersangka kasus pembunuhan di Subang terungkap, salah satunya adalah Yosef sendiri. Ditetapkan menjadi tersangka, pengakuan-pengakuan terdahulu Yosef menjadi sorotan publik. Pada saat itu, Yosef meminta menuntaskan kasus kematian dari 2 anggota keluarganya tersebut. Bahkan pada saat itu, Yosef sudah menyurati Presiden Jokowi terkait kasus tewas istri dan anaknya tersebut. Kirim surat untuk Presiden. Yosef sempat meneteskan air mata saat membacakan isi surat yang intinya meminta agar kasus perampasan nyawa terhadap istri dan anaknya segera diungkap dan tidak dihentikan proses penyelidikannya. Surat untuk Presiden, Kompolnas, Menko Polhukam, dan Kapolri itu pun dikirimkan pada 18 Agustus 2022 lalu atau tepat setahun peristiwa itu terjadi. Peran Mimin istri muda Yosef Habisituti dan Amalia, curiga sempat kembalikan perhiasan korban usai meninggal. Mimin istri muda Yosef turut ditetapkan jadi tersangka dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Pembunuhan di Subang yang melibatkan Yosef, istri mudanya yakni Mimin, sempat diselubungi misteri selama 2 tahun. Kendati sudah jadi tersangka, Mimin sang istri muda belum ditahan pihak kepolisian Polda Jawa Barat. Lalu apa peran Mimin dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia? Melansir dari Tribun Sumsel, Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023, polisi sendiri sudah mengetahui peran dari Mimin istri muda Yosef. Namun hal tersebut belum diungkap ke publik lantaran tengah mendalami motif pembunuhan dilakukan Yosef. Sebelumnya, kecurigaan Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia sempat dikuak Yoris, anak pertama Yosef. Setelah pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yoris heran setelah didatangi istri muda Yosef, Mimin. Mimin memberikan barang pribadi milik Amalia Mustika Ratu. Pengacara Yoris, Leni Anggraeni, mengatakan maksud kedatangan Mimin untuk mengantar perhiasan milik Amalia Mustika Ratu. Amel itu kan sama Bu Tuti pakai perhiasan ketika kejadian pembunuhan, kenapa emasnya Amel ada di Pak Yosef? Kata Leni saat dihubungi tribunNewsBogor.com. Mimin mengatakan pada Yoris, emas Amel diberikan Mulyana pada Yosef. Sekadar informasi, Yosef adalah suami Tuti sekaligus ayah dari Yoris dan Amalia. Yosef memiliki istri muda bernama Mimin dan 2 anak, Arigi juga Abi. Yosef pun memiliki kakak bernama Mulyana, ayah dari Arif, anggota polisi di Polsek Jalan Cagat. Saya informasikan ke polisi, gelang, kalung, cincin. Kan Amel memakai perhiasan, ketika dibunuh ada perhiasan menempel di tubuh. Kenapa emas itu dikembalikan ke pihak keluarga? Harusnya itu menjadi barang bukti, harusnya gak boleh berpindah. Siapa tahu ada sidik jari lagi nyeret nempel di gelangnya, di kalungnya, kata Leni. Sementara itu emas milik Tuti Suhartini masih ada di penyidik. Maka dari itulah, kata Leni Anggraeni, Yoris Raja Amarullah merasa curiga Yosef memang terlibat kasus Subang. Memang sudah merasa curiga setelah perkara ini diselidik Polda, kata Leni. Yoris juga merasa amat sedih setelah mengetahui ayahnya tega membunuh Tuti dan Amel. Walau demikian, kata Leni, Yoris tetap menghormati proses hukum yang berjalan. Kenapa menginginkan Mamah dan Amel gak ada dengan cara sadis seperti itu, kata Leni Anggraeni. Kronologi pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang sempat jadi misteri selama 2 tahun, akhirnya terungkap. Aksi sadis terhadap Tuti dan Amalia berlangsung dini hari hingga menjelang subuh. Adapun Danu, keponakan korban, kini jadi tersangka buka suara setelah menyimpan rahasia pembunuhan tersebut. Melansir dari tribunNewsBogor.com, Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023, polisi sendiri sudah menetapkan 5 orang tersangka termasuk Danu dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Ditkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan tersangka lainnya adalah Yosef, suami sekaligus ayah korban, Mimin istri muda Yosef, Arigi dan Abi anak. 2 tahun jadi misteri. Bercak merah bongkar sandiwara Yosef dan istri muda. Sandirawa Yosef dan istri mudanya Mimin Mintarsih, tersangka pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat, akhirnya terbongkar. Seperti diketahui,
Setelah 2 tahun menjadi misteri, pembunuhan ibu dan anak di Subang terungkap. Kasus ini sudah 2 tahun terhenti lantaran tidak menemukan titik terang atau bukti tambahan. Terungkapnya kasus ini setelah salah satu pelaku menyerahkan diri ke polisi. Kedua korban yang tewas dibunuh yakni Tuti dan Amalia. Aksi sadis pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia berlangsung dini hari hingga menjelang subuh. Adapun Danu keponakan korban kini jadi tersangka buka suara setelah menyimpan rahasia pembunuhan tersebut. Melansir dari tribunnews.bogor.com, Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023, polisi sendiri sudah menetapkan 5 orang tersangka termasuk Danu dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Ditkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan tersangka lainnya adalah Yosef suami sekaligus ayah korban, Mimin istri muda Yosef, Arigi dan Abi anak kandung Mimin. Kombes Pol Surawan menerangkan, awalnya Danu disuruh untuk mengambil golok oleh Yosef. Diduga Yosef menghabisi istri dan anaknya menggunakan golok. Kendati demikian, polisi sudah bisa menahan 2 tersangka yakni Yosef dan Danu. Jika Danu ditahan karena telah membongkar kasus tersebut, Yosef justru berlainan. Polisi mantap memenjarakan Yosef karena sudah punya bukti kuat terkait pembunuhan Tuti dan Amalia. Sementara itu, istri muda Yosef dan 2 anaknya hingga kini belum dilakukan penahanan. Yosef sempat meneteskan air mata saat mengirim surat terbuka kepada Presiden Jokowi. Ia meminta kasus perampasan nyawa terhadap istri dan anaknya segera diungkap dan tidak dihentikan proses penyelidikan. Gelap mata, istri muda dan anak tiri ikut Yosef eksekusi ibu anak di Subang, motif hak waris yayasan. 2 tahun menjadi misteri, motif kematian ibu dan anak di Subang yang meninggal mengenaskan dalam bagasi mobil Alphard pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam, akhirnya terungkap. Hal ini diungkapkan oleh Ahmad Taufan, pengacara M. Ramdhanu alias Danu, selaku saksi kunci kepada pihak kepolisian. Sebagaimana dilansir dari Tribun Bogor, tanggal 18 Oktober tahun 2023, kuat dugaan, pokok persoalannya adalah pengelolaan Yayasan Bina Prestasi Nasional (YBPN) di Subang. Diduga istri muda Yosef yakni Mimin Mintarsih gelap mata dan ikut melakukan tindakan menghilangkan nyawa korban Tuti Suhartini, 55, dan Amalia Mustika Ratu, 23 korban ibu anak di Subang. Mimin diduga bersama 2 anaknya, Arigi Reksa Pratama dan Abi yang kini ditetapkan sebagai tersangka bersama Yosef dan Danu, sudah gelap mata. Sebab, pengelolaan yayasan diambil alih oleh Tuti yang menjadi bendahara dan Amalia sebagai sekretaris. Padahal, awalnya Miminlah yang menjadi bendahara dan berjuang membantu Yosef selaku pemilik yayasan membesarkan lembaga yang bergerak di bidang pendidikan tersebut, hingga memiliki banyak siswa. Namun, pada tahun 2011, pengelolaan diambil alih Tuti dan Amalia dengan Yoris anak dari Yosef dan Tuti yang menjadi ketua yayasan. Dari sinilah diduga hubungan kedua belah pihak yakni Tuti selaku istri tua dan Mimin selaku istri kedua dari Yosef mulai memanas. Dari awal membongkar kasus ini yang paling tepat adalah mencari motif. Bongkar dulu yayasan, kalau sudah dibongkar baru ketahuan, kata Ahmad Taufan. Apalagi sejak saat itu, keuangan Yosef dan Mimin terhenti sehingga terjadi aksi tersebut. Terkait dengan motifnya, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Surawan pada tanggal 18 Oktober tahun 2023 mengatakan, masih mendalaminya. Sementara terkait peran Danu hanya sebagai pengantar golok sekaligus menemani Yosef datang ke TKP, di mana saat itu ada Mimin dan 2 anaknya. Sebab, Danu mengaku baru menyadari Yosef mengeksekusi Tuti dan Amel usai mendengar teriakan korban. Bahkan salah satu tersangka ikut membenturkan kepala korban ke tembok. Surawan mengatakan, 2 tersangka sudah ditahan yakni Yosef dan M. Ramdhanu selaku keponakan korban Tuti sekaligus sepupu korban Amalia. Juga menetapkan 3 tersangka lainnya, Mimin selaku istri muda Yosef, Arigi Reksa Pratama dan Abi, anak tirinya Yosef. Tetapi baru Yosef dan Danu ditahan. Penemuan mayat seorang ibu dan anak perempuannya dalam bagasi mobil Alphard di rumahnya Kampung Cisoti, Desa Kecamatan Jalan Caga, Kabupaten Subang menggegerkan warga Rabu 18 Agustus 2021 lalu. Kini, tersangka pelaku kasus Subang perampasan nyawa Tuti dan Amalia di Subang telah terungkap. Kuasa hukum Yosef Ar-Rahman Hidayat mengatakan, kelima pelaku tersebut termasuk kliennya,
istri mudanya Mimin dan kedua anaknya Arigi dan Abi serta Dano. Rincian kronologi lengkap dari kasus penemuan mayat di Subang itu pun belum diketahui. Saking lamanya pengungkapan kasus Subang tersebut, muncul tuduhan liar di masyarakat. Tak sedikit tuduhan yang tertuju kepada Yosef, suami Tuti sekaligus ayah dari Amalia. Pasalnya Yosef disebut-sebut sebagai saksi pertama yang berada di TKP. Kendati begitu, dari beberapa saksi, sebenarnya sudah terungkap kronologi kejadian awal mula Tuti dan Amalia ditemukan. Sebelum disebut penemuan mayat dalam bagasi, dugaan awal yang tersiar ke keluarga Tuti terkait kasus itu adalah penculikan dan perampokan. Hal ini diungkapkan kakak dari Tuti atau Uwa Amalia, Yeti Mulyati baru-baru ini saat ditemui pakar mikroekspresi Poppy Amalia. Yeti menerangkan kronologi kejadian sebelum mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Ia mengaku mendapat kabar pertama kali dari Yosef, suami Tuti. Yeti mengatakan saat itu Yosef memberikan kabar kepadanya bahwa Tuti dan Amalia diculik. Sontak saja Yeti heran sekaligus kaget karena penculikan menimpa Tuti dan Amalia. Setelah memberikan kabar itu, Yosef langsung mengatakan kepada Yeti untuk melapor ke kantor polisi. Yeti mengatakan kala itu Yosef membawa kabar tersebut sembari tergesa-gesa. Saat itu Yosef mengendarai sepeda motor Scoopy dan melaju cepat untuk memberikan kabar buruk tersebut. Tak hanya itu, kata Yeti, Yosef memberitahukan kabar tersebut sambil berteriak dan panik. Lebih lanjut, Yeti mengatakan saat mendapati kabar tersebut jam menunjukkan sekitar jam 7 atau setengah 8 pagi. Hal yang sama juga disaksikan oleh Kepala Desa Jalan Cagak, Indra Zainal Alim. Indra Zainal mengatakan dirinya mendapat laporan dari RT sekitar jam setengah 8 pagi. Kemudian Indra menjelaskan saat itu dirinya mendapat laporan kabar dari Yosef itu sebagai perampokan. Yeti sendiri mengaku sebelum tiba di TKP ia sempat pingsan sehingga ia baru tahu dari yang lain bahwa Tuti dan Amalia berada di dalam bagasi mobil dalam keadaan sudah tak bernyawa. Ia mengatakan saat mayat Tuti dan Amalia dipastikan di dalam bagasi, dirinya tak diperbolehkan. Sempat sumpah demi Allah, liciknya mulut Mimin istri muda Yosef kini jadi tersangka kasus Subang. Kini tersangka Mimin Mintarsi, istri muda Yosef sempat mengelak keterlibatan dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Semua terpatahkan setelah Danu tersangka lain membuat pengakuan terkait peran Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia terungkap. Mimin bahkan tegas tidak mengenal Danu yang jadi pembisik kasus tersebut. Melansir dari Tribun News Bogor, 2 tahun lalu, Mimin yang berstatus sebagai istri muda Yosef bahkan sampai bersumpah. Mimin membantah dirinya terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia pada 18 Agustus 2021. Adapun sosok Mimin sempat kuat dicurigai dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Terlebih Mimin yang berstatus sebagai istri muda Yosef dikabarkan tak akur dengan Tuti dan Amalia. Bahkan Mimin diisukan pernah bertengkar hebat dengan anak pertama Tuti sekaligus kakak Amalia, Yoris. Namun hal tersebut sempat dipatahkan Mimin dengan segala ucapannya saat itu. Salah satunya saat Mimin mengaku sedih atas kematian Tuti dan Amalia. 1 bulan setelah kejadian, Mimin baru buka suara. Dengan nada bicara tersendat, Mimin tegas membantah ia terlibat pembunuhan Tuti dan Amalia. Kok saya yang dipojokkan? Saya bersumpah demi Allah, saya tidak melakukan apapun, menyuruh ataupun merencanakan. Demi Allah Rasulullah, saya tidak tahu sama sekali, tutur Mimin. Meskipun membantah kerenggangan hubungannya dengan Tuti dan Amalia, Mimin tampak canggung kala ditanyai soal korban. Apalagi diketahui bahwa Mimin sama sekali tidak mau datang ke TKP, apalagi melayat saat Tuti dan Amalia hendak dimakamkan. Kala itu Mimin mengaku takut dan canggung. Kita serba salah. Datang ke TKP, takut, ia itulah karena statusnya sebagai istri muda. Jadi merasa saya siapa, ujar Mimin. Perihal hubungannya dengan keluarga Tuti dan Amalia, Mimin mengurai fakta bahwa selama ini Mimin mengaku tidak berkomunikasi dengan korban. Disebut baik ya kita baik, gak ada komunikasi dengan korban. Kita anggap baik-baik saja, gak ada kontak sama sekali, kata Mimin. Namun diungkap Mimin, ia memang tidak akur dengan korban lantaran yayasan. Mimin yang bertindak sebagai pendiri yayasan tiba-tiba perannya sebagai bendahara digantikan oleh korban yakni Tuti. Sebelum Pak Yosef nikah sama saya tahun 2009 itu, Pak Yosef belum punya yayasan. Kita yang berjuang sekolah, kita cari siswa, ada siswa udah berjalan. 2 tahun itu saya di yayasan sebagai bendahara 2009 sampai 2011. Setelah itu diganti, saya tidak tahu, ungkap Mimin. Saat itu Mimin mengaku legowo saat ia tidak lagi dilibatkan dalam yayasan. Tak disangka di tahun 2023 Mimin justru dijadikan tersangka atas kasus pembunuhan Tuti dan Amalia.
Respon saya saat bendahara yayasan diganti dengan Tuti dan Amalia, yaitu kan anak istrinya Yosep. Saya ini siapa? Saya ini istri kedua yang gak apa-apa, tidak masalah. 1 dari 5 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang jadi sorotan publik. Pasalnya tersangka bernama Mimin Mintarsi itu sempat mengelak atas keterlibatannya dalam kasus Subang tersebut. 2 tahun lalu, Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosep bahkan sampai bersumpah. Mimin membantah dirinya terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia pada 18 Agustus 2021. Namun kini di tahun 2023 Mimin terbukti bersalah. Berdasarkan kesaksian dari Danu tersangka lain kasus Subang, peran Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia terungkap. Karenanya Mimin pun resmi dijadikan tersangka. Selain Mimin, ada 4 tersangka lainnya yang telah ditetapkan Polda Jabar. Mereka adalah Yosep, suami korban sekaligus suami Mimin, Arigi dan Abi anak kandung Mimin serta Danu keponakan korban Tuti. Kendati telah jadi tersangka, Mimin, Arigi, Abi dan Yosep tetap membantah keterlibatannya dalam kasus Subang. Mimin bahkan tegas tidak mengenal Danu yang jadi pembisik kasus tersebut. Perihal peran Mimin dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia, Rohman selaku pengacara Mimin enggan terbuka. Sosok Mimin kini resmi jadi tersangka. Sosok Mimin sempat jadi perbincangan usai kasus pembunuhan Tuti dan Amalia viral. Publik sempat mencurigai peranan Mimin dalam kasus tersebut. Terlebih Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosep dikabarkan tak akur dengan Tuti dan Amalia. Bahkan Mimin diisukan pernah bertengkar hebat dengan anak pertama Tuti sekaligus kakak Amalia, Yoris. Ditanya soal isu pertengkaran dengan keluarga korban, Mimin ogah menjawab. Namun saat ditanyai soal kematian Tuti dan Amalia, Mimin mengaku sedih. 1 bulan setelah kejadian, Mimin baru buka suara. Dengan nada bicara tersendat, Mimin tegas membantah ia terlibat pembunuhan Tuti dan Amalia. Meskipun membantah keregangan hubungannya dengan Tuti dan Amalia, Mimin tampak canggung kala ditanyai soal korban. Apalagi diketahui bahwa Mimin sama sekali tidak mau datang ke TKP, apalagi melayat saat Tuti dan Amalia hendak dimakamkan. Kala itu Mimin mengaku takut dan canggung. Bahwa selama ini Mimin mengaku tidak berkomunikasi dengan korban. Namun diungkap Mimin, ia memang tidak akur dengan korban lantaran yayasan. Mimin yang bertindak sebagai pendiri yayasan tiba-tiba perannya sebagai bendahara digantikan oleh korban yakni Tuti. Saat itu Mimin mengaku legowo saat ia tidak lagi dilibatkan dalam yayasan. Tak disangka di tahun 2023 Mimin justru dijadikan tersangka atas kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Sandiwara Yosep dan istri muda tutupi pembunuhan Tuti dan Amalia, nangis-nangis minta bantuan Jokowi. Beginilah sandiwara Yosep dan istri mudanya Mimin Mintarsi tersangka pelaku pembunuhan Ibu Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat. Seperti diketahui setelah 2 tahun menjadi misteri, akhirnya pembunuhan ibu dan anak di Subang terungkap. Di mana polisi menetapkan 5 tersangka pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang tersebut, yakni suami sekaligus ayah dari korban Yosep, Emram Danu alias Danu keponakan Tuti. Mimin istri kedua Yosep, Arigi Reksa Pratama anak dari Mimin dan Abi anak dari Mimin. Lantas bagaimana sandiwara Yosep menutupi kematian istri dan anaknya bersama istri mudanya Mimin tersebut hingga nangis-nangis minta bantuan Presiden Jokowi? Berikut Tribun Medan merangkumnya. Yosep temukan istri dan anaknya tewas. Pada saat itu Yosep yang menemukan istri dan anaknya ditemukan dalam keadaan bersimbah darah di bagasi mobil Alphard. Yosep mengatakan ada banyak bercak darah pada mobil tersebut. Yosep minta kasus pembunuhan istri dan anaknya jangan redup. Diberitakan Tribun Jabar sebelumnya pada Jumat 16 September 2022, Yosep Hidayat, suami sekaligus ayah dari korban pembunuhan di Subang, sempat meminta kasus ini jangan sampai redup. Pada saat itu, kasus pembunuhan ibu dan anak ini belum menemukan tersangka. Namun kini tersangka kasus pembunuhan di Subang terungkap, salah satunya adalah Yosep sendiri. Ditetapkan menjadi tersangka, pengakuan-pengakuan terdahulu Yosep menjadi sorotan publik. Pada saat itu Yosep meminta menuntaskan kasus kematian dari 2 anggota keluarganya tersebut. Bahkan pada saat itu Yosep sudah menyurati Presiden Jokowi terkait kasus tewas istri dan anaknya tersebut. Kirim surat untuk Presiden. Yosep sempat meneteskan air mata saat membacakan isi surat yang intinya meminta agar kasus perampasan nyawa terhadap istri dan anaknya segera diungkap dan tidak dihentikan proses penyelidikannya. Surat untuk Presiden, Kompolnas, Menko Polhukam, dan Kapolri itu pun dikirimkan pada 18 Agustus 2022 lalu atau tepat setahun peristiwa itu terjadi.
Peran Mimin istri muda Yosef Habisi Tuti dan Amalia, curiga sempat kembalikan perhiasan korban usai meninggal. Mimin istri muda Yosef turut ditetapkan jadi tersangka dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Pembunuhan di Subang yang melibatkan Yosef, istri mudanya yakni Mimin, sempat diselubungi misteri selama 2 tahun. Kendati sudah jadi tersangka, Mimin sang istri muda belum ditahan pihak kepolisian Polda Jawa Barat. Lalu apa peran Mimin dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia? Melansir dari Tribun Sumsel, Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023, polisi sendiri sudah mengetahui peran dari Mimin istri muda Yosef. Namun hal tersebut belum diungkap ke publik lantaran tengah mendalami motif pembunuhan dilakukan Yosef. Sebelumnya, kecurigaan Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia sempat dikuak Yoris, anak pertama Yosef. Setelah pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yoris heran setelah didatangi istri muda Yosef, Mimin. Mimin memberikan barang pribadi milik Amalia Mustika Ratu. Pengacara Yoris, Leni Anggraeni, mengatakan maksud kedatangan Mimin untuk mengantar perhiasan milik Amalia Mustika Ratu. Amel itu kan sama Bu Tuti pakai perhiasan ketika kejadian pembunuhan, kenapa emasnya Amel ada di Pak Yosef? Kata Leni saat dihubungi tribunnews.bogor.com. Mimin mengatakan pada Yoris, emas Amel diberikan Mulyana pada Yosef. Sekadar informasi, Yosef adalah suami Tuti sekaligus ayah dari Yoris dan Amalia. Yosef memiliki istri muda bernama Mimin dan 2 anak, Arigi juga Abi. Yosef pun memiliki kakak bernama Mulyana, ayah dari Arif, anggota polisi di Polsek Jalan Cagak. Saya informasikan ke polisi, gelang, kalung, cincin. Kan Amel memakai perhiasan, ketika dibunuh ada perhiasan menempel di tubuh. Kenapa emas itu dikembalikan ke pihak keluarga? Harusnya itu menjadi barang bukti, harusnya gak boleh berpindah. Siapa tahu ada sidik jari lagi nyeret nempel di gelangnya, di kalungnya, kata Leni. Sementara itu emas milik Tuti Suhartini masih ada di penyidik. Maka dari itulah, kata Leni Anggraeni, Yoris Raja Amarullah merasa curiga Yosef memang terlibat kasus Subang. Memang sudah merasa curiga setelah perkara ini diselidik Polda, kata Leni. Yoris juga merasa amat sedih setelah mengetahui ayahnya tega membunuh Tuti dan Amel. Walau demikian, kata Leni, Yoris tetap menghormati proses hukum yang berjalan. Kenapa menginginkan Mamah dan Amel gak ada dengan cara sadis seperti itu, kata Leni Anggraeni. Kronologi pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang sempat jadi misteri selama 2 tahun, akhirnya terungkap. Aksi sadis terhadap Tuti dan Amalia berlangsung dini hari hingga menjelang subuh. Adapun Danu, keponakan korban, kini jadi tersangka buka suara setelah menyimpan rahasia pembunuhan tersebut. Melansir dari tribunnews.bogor.com, Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023, polisi sendiri sudah menetapkan 5 orang tersangka termasuk Danu dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Ditkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan tersangka lainnya adalah Yosef, suami sekaligus ayah korban, Mimin istri muda Yosef, Arigi dan Abi anak. 2 tahun jadi misteri, bercak merah bongkar sandiwara Yosef dan istri muda. Sandirawa Yosef dan istri mudanya Mimin Mintarsih, tersangka pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat, akhirnya terbongkar. Seperti diketahui, setelah 2 tahun menjadi misteri, pembunuhan ibu dan anak di Subang terungkap. Kasus ini sudah 2 tahun terhenti lantaran tidak menemukan titik terang atau bukti tambahan. Terungkapnya kasus ini setelah salah satu pelaku menyerahkan diri ke polisi. Kedua korban yang tewas dibunuh yakni Tuti dan Amalia. Aksi sadis pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia berlangsung dini hari hingga menjelang subuh. Adapun Danu, keponakan korban, kini jadi tersangka buka suara setelah menyimpan rahasia pembunuhan tersebut. Melansir dari tribunnews.bogor.com, Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023, polisi sendiri sudah menetapkan 5 orang tersangka termasuk Danu dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Ditkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan tersangka lainnya adalah Yosef, suami sekaligus ayah korban, Mimin istri muda Yosef, Arigi dan Abi anak kandung Mimin. Kombes Pol Surawan menerangkan, awalnya Danu disuruh untuk mengambil golok oleh Yosef. Diduga Yosef menghabisi istri dan anaknya menggunakan golok. Kendati demikian, polisi sudah bisa menahan 2 tersangka yakni Yosef dan Danu. Jika Danu ditahan karena telah membongkar kasus tersebut, Yosef justru berlainan.
Polisi mantap memenjarakan Yosef karena sudah punya bukti kuat terkait pembunuhan Tuti dan Amalia. Sementara itu, istri muda Yosef dan dua anaknya hingga kini belum dilakukan penahanan. Yosef sempat meneteskan air mata saat mengirim surat terbuka kepada Presiden Jokowi. Ia meminta kasus perampasan nyawa terhadap istri dan anaknya segera diungkap dan tidak dihentikan proses penyelidikan. Gelap mata. Istri muda dan anak tiri ikut Yosef eksekusi ibu anak di Subang, motif hak waris yayasan. 2 tahun menjadi misteri, motif kematian ibu dan anak di Subang yang meninggal mengenaskan dalam bagasi mobil Alphard pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam, akhirnya terungkap. Hal ini diungkapkan oleh Ahmad Taufan, pengacara M. Ramdhanu alias Danu, selaku saksi kunci kepada pihak kepolisian. Sebagaimana dilansir dari Tribun Bogor, tanggal 18 Oktober tahun 2023, kuat dugaan, pokok persoalannya adalah pengelolaan Yayasan Bina Prestasi Nasional (YBPN) di Subang. Diduga istri muda Yosef yakni Mimin Mintarsih gelap mata dan ikut melakukan tindakan menghilangkan nyawa korban Tuti Suhartini, 55, dan Amalia Mustika Ratu, 23 korban ibu anak di Subang. Mimin diduga bersama dua anaknya, Arigi Reksa Pratama dan Abi yang kini ditetapkan sebagai tersangka bersama Yosef dan Danu, sudah gelap mata. Sebab, pengelolaan yayasan diambil alih oleh Tuti yang menjadi bendahara dan Amalia sebagai sekretaris. Padahal, awalnya Miminlah yang menjadi bendahara dan berjuang membantu Yosef selaku pemilik yayasan membesarkan lembaga yang bergerak di bidang pendidikan tersebut, hingga memiliki banyak siswa. Namun, pada tahun 2011, pengelolaan diambil alih Tuti dan Amalia dengan Yoris anak dari Yosef dan Tuti yang menjadi ketua yayasan. Dari sinilah diduga hubungan kedua belah pihak yakni Tuti selaku istri tua dan Mimin selaku istri kedua dari Yosef mulai memanas. Dari awal membongkar kasus ini yang paling tepat adalah mencari motif. Bongkar dulu yayasan, kalau sudah dibongkar baru ketahuan, kata Ahmad Taufan. Apalagi sejak saat itu, keuangan Yosef dan Mimin terhenti sehingga terjadi aksi tersebut. Terkait dengan motifnya, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Surawan pada tanggal 18 Oktober tahun 2023 mengatakan, masih mendalaminya. Sementara terkait peran Danu hanya sebagai pengantar golok sekaligus menemani Yosef datang ke TKP, di mana saat itu ada Mimin dan dua anaknya. Sebab, Danu mengaku baru menyadari Yosef mengeksekusi Tuti dan Amel usai mendengar teriakan korban. Bahkan salah satu tersangka ikut membenturkan kepala korban ke tembok. Surawan mengatakan, dua tersangka sudah ditahan yakni Yosef dan M. Ramdhanu selaku keponakan korban Tuti sekaligus sepupu korban Amalia. Juga menetapkan 3 tersangka lainnya, Mimin selaku istri muda Yosef, Arigi Reksa Pratama dan Abi, anak tirinya Yosef. Tetapi baru Yosef dan Danu ditahan. Penemuan mayat seorang ibu dan anak perempuannya dalam bagasi mobil Alphard di rumahnya Kampung Cisoti, Desa Kecamatan Jalan Caga, Kabupaten Subang menggegerkan warga Rabu 18 Agustus 2021 lalu. Kini, tersangka pelaku kasus Subang perampasan nyawa Tuti dan Amalia di Subang telah terungkap. Kuasa hukum Yosef Ar-Rahman Hidayat mengatakan, kelima pelaku tersebut termasuk kliennya, istri mudanya Mimin dan kedua anaknya Arigi dan Abi serta Dano. Rincian kronologi lengkap dari kasus penemuan mayat di Subang itu pun belum diketahui. Saking lamanya pengungkapan kasus Subang tersebut, muncul tuduhan liar di masyarakat. Tak sedikit tuduhan yang tertuju kepada Yosef, suami Tuti sekaligus ayah dari Amalia. Pasalnya Yosef disebut-sebut sebagai saksi pertama yang berada di TKP. Kendati begitu, dari beberapa saksi, sebenarnya sudah terungkap kronologi kejadian awal mula Tuti dan Amalia ditemukan. Sebelum disebut penemuan mayat dalam bagasi, dugaan awal yang tersiar ke keluarga Tuti terkait kasus itu adalah penculikan dan perampokan. Hal ini diungkapkan kakak dari Tuti atau Uwa Amalia, Yeti Mulyati baru-baru ini saat ditemui pakar mikroekspresi Poppy Amalia. Yeti menerangkan kronologi kejadian sebelum mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Ia mengaku mendapat kabar pertama kali dari Yosef, suami Tuti. Yeti mengatakan saat itu Yosef memberikan kabar kepadanya bahwa Tuti dan Amalia diculik. Sontak saja Yeti heran sekaligus kaget karena penculikan menimpa Tuti dan Amalia. Setelah memberikan kabar itu, Yosef langsung mengatakan kepada Yeti
untuk melapor ke kantor polisi. Yeti mengatakan kala itu Yosef membawa kabar tersebut sembari tergesa-gesa. Saat itu Yosef mengendarai sepeda motor Scoopy dan melaju cepat untuk memberikan kabar buruk tersebut. Tak hanya itu, kata Yeti, Yosef memberitahukan kabar tersebut sambil berteriak dan panik. Lebih lanjut, Yeti mengatakan saat mendapati kabar tersebut jam menunjukkan sekitar jam 7 atau setengah 8 pagi. Hal yang sama juga disaksikan oleh Kepala Desa Jalan Cagak, Indra Zainal Alim. Indra Zainal mengatakan dirinya mendapat laporan dari RT sekitar jam setengah 8 pagi. Kemudian Indra menjelaskan saat itu dirinya mendapat laporan kabar dari Yosef itu sebagai perampokan. Yeti sendiri mengaku sebelum tiba di TKP ia sempat pingsan sehingga ia baru tahu dari yang lain bahwa Tuti dan Amalia berada di dalam bagasi mobil dalam keadaan sudah tak bernyawa. Ia mengatakan saat mayat Tuti dan Amalia dipastikan di dalam bagasi, dirinya tak diperbolehkan. Sempat sumpah demi Allah, liciknya mulut Mimin istri muda Yosef kini jadi tersangka kasus Subang. Kini tersangka Mimin Mintarsi, istri muda Yosef sempat mengelak keterlibatan dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Semua terpatahkan setelah Danu tersangka lain membuat pengakuan terkait peran Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia terungkap. Mimin bahkan tegas tidak mengenal Danu yang jadi pembisik kasus tersebut. Melansir dari Tribun News Bogor, 2 tahun lalu, Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosef bahkan sampai bersumpah. Mimin membantah dirinya terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia pada 18 Agustus 2021. Adapun sosok Mimin sempat kuat dicurigai dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Terlebih Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosef dikabarkan tak akur dengan Tuti dan Amalia. Bahkan Mimin diisukan pernah bertengkar hebat dengan anak pertama Tuti sekaligus kakak Amalia, Yoris. Namun hal tersebut sempat dipatahkan Mimin dengan segala ucapannya saat itu. Salah satunya saat Mimin mengaku sedih atas kematian Tuti dan Amalia. 1 bulan setelah kejadian, Mimin baru buka suara. Dengan nada bicara tersendat, Mimin tegas membantah ia terlibat pembunuhan Tuti dan Amalia. Kok saya yang dipojokkan? Saya bersumpah demi Allah, saya tidak melakukan apapun, menyuruh ataupun merencanakan. Demi Allah Rasulullah, saya tidak tahu sama sekali, tutur Mimin. Meskipun membantah kerenggangan hubungannya dengan Tuti dan Amalia, Mimin tampak canggung kala ditanyai soal korban. Apalagi diketahui bahwa Mimin sama sekali tidak mau datang ke TKP, apalagi melayat saat Tuti dan Amalia hendak dimakamkan. Kala itu Mimin mengaku takut dan canggung. Kita serba salah. Datang ke TKP, takut, ia itulah karena statusnya sebagai istri muda. Jadi merasa saya siapa, ujar Mimin. Perihal hubungannya dengan keluarga Tuti dan Amalia, Mimin mengurai fakta bahwa selama ini Mimin mengaku tidak berkomunikasi dengan korban. Disebut baik ya kita baik, gak ada komunikasi dengan korban. Kita anggap baik-baik saja, gak ada kontak sama sekali, kata Mimin. Namun diungkap Mimin, ia memang tidak akur dengan korban lantaran yayasan. Mimin yang bertindak sebagai pendiri yayasan tiba-tiba perannya sebagai bendahara digantikan oleh korban yakni Tuti. Sebelum Pak Yosef nikah sama saya tahun 2009 itu, Pak Yosef belum punya yayasan. Kita yang berjuang sekolah, kita cari siswa, ada siswa, udah berjalan. 2 tahun itu saya di yayasan sebagai bendahara, 2009 sampai 2011. Setelah itu diganti, saya tidak tahu, ungkap Mimin. Saat itu Mimin mengaku legowo saat ia tidak lagi dilibatkan dalam yayasan. Tak disangka di tahun 2023 Mimin justru dijadikan tersangka atas kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Respon saya saat bendahara yayasan diganti dengan Tuti dan Amalia, yaitu kan anak istrinya Yosef. Saya ini siapa? Saya ini istri kedua yang gak apa-apa, tidak masalah. 1 dari 5 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang jadi sorotan publik. Pasalnya tersangka bernama Mimin Mintarsi itu sempat mengelak atas keterlibatannya dalam kasus Subang tersebut. 2 tahun lalu Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosef bahkan sampai bersumpah. Mimin membantah dirinya terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia pada 18 Agustus 2021. Namun kini di tahun 2023 Mimin terbukti bersalah. Berdasarkan kesaksian dari Danu tersangka lain kasus Subang, peran Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia terungkap. Karenanya Mimin pun resmi dijadikan tersangka. Selain Mimin, ada 4 tersangka lainnya yang telah ditetapkan Polda Jabar. Mereka adalah Yosef, suami korban sekaligus suami Mimin, Arigi dan Abi anak kandung Mimin serta Danu keponakan korban Tuti. Kendati telah jadi tersangka, Mimin, Arigi, Abi dan Yosef tetap membantah keterlibatannya dalam kasus Subang. Mimin bahkan tegas tidak mengenal Danu yang jadi pembisik kasus tersebut. Perihal peran Mimin dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia, Rohman selaku pengacara Mimin enggan terbuka. Sosok Mimin.
Kini resmi jadi tersangka, sosok Mimin sempat jadi perbincangan usai kasus pembunuhan Tuti dan Amalia viral. Publik sempat mencurigai peranan Mimin dalam kasus tersebut. Terlebih Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosef dikabarkan tak akur dengan Tuti dan Amalia. Bahkan Mimin diisukan pernah bertengkar hebat dengan anak pertama Tuti sekaligus kakak Amalia, Yoris. Ditanya soal isu pertengkaran dengan keluarga korban, Mimin ogah menjawab. Namun saat ditanyai soal kematian Tuti dan Amalia, Mimin mengaku sedih. 1 bulan setelah kejadian, Mimin baru buka suara. Dengan nada bicara tersendat, Mimin tegas membantah ia terlibat pembunuhan Tuti dan Amalia. Meskipun membantah keregangan hubungannya dengan Tuti dan Amalia, Mimin tampak canggung kala ditanyai soal korban. Apalagi diketahui bahwa Mimin sama sekali tidak mau datang ke TKP, apalagi melayat saat Tuti dan Amalia hendak dimakamkan. Kala itu Mimin mengaku takut dan canggung. Bahwa selama ini Mimin mengaku tidak berkomunikasi dengan korban. Namun diungkap Mimin, ia memang tidak akur dengan korban lantaran yayasan. Mimin yang bertindak sebagai pendiri yayasan tiba-tiba perannya sebagai bendahara digantikan oleh korban yakni Tuti. Saat itu Mimin mengaku legowo saat ia tidak lagi dilibatkan dalam yayasan. Tak disangka di tahun 2023 Mimin justru dijadikan tersangka atas kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Sandiwara Yosef dan istri muda tutupi pembunuhan Tuti dan Amalia, nangis-nangis minta bantuan Jokowi. Beginilah sandiwara Yosef dan istri mudanya Mimin Mintarsi tersangka pelaku pembunuhan Ibu Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat. Seperti diketahui setelah 2 tahun menjadi misteri, akhirnya pembunuhan ibu dan anak di Subang terungkap. Di mana polisi menetapkan 5 tersangka pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang tersebut, yakni suami sekaligus ayah dari korban Yosef, Emram Danu alias Danu, keponakan Tuti. Mimin istri kedua Yosef, Arigi Reksa Pratama, anak dari Mimin, dan Abi, anak dari Mimin. Lantas bagaimana sandiwara Yosef menutupi kematian istri dan anaknya bersama istri mudanya Mimin tersebut hingga nangis-nangis minta bantuan Presiden Jokowi? Berikut Tribun Medan merangkumnya. Yosef temukan istri dan anaknya tewas. Pada saat itu Yosef yang menemukan istri dan anaknya ditemukan dalam keadaan bersimbah darah di bagasi mobil Alphard. Yosef mengatakan ada banyak bercak darah pada mobil tersebut. Yosef minta kasus pembunuhan istri dan anaknya jangan redup. Diberitakan Tribun Jabar sebelumnya pada Jumat 16 September 2022, Yosef Hidayat, suami sekaligus ayah dari korban pembunuhan di Subang, sempat meminta kasus ini jangan sampai redup. Pada saat itu, kasus pembunuhan ibu dan anak ini belum menemukan tersangka. Namun kini tersangka kasus pembunuhan di Subang terungkap, salah satunya adalah Yosef sendiri. Ditetapkan menjadi tersangka, pengakuan-pengakuan terdahulu Yosef menjadi sorotan publik. Pada saat itu Yosef meminta menuntaskan kasus kematian dari 2 anggota keluarganya tersebut. Bahkan pada saat itu Yosef sudah menyurati Presiden Jokowi terkait kasus tewas istri dan anaknya tersebut. Kirim surat untuk Presiden. Yosef sempat meneteskan air mata saat membacakan isi surat yang intinya meminta agar kasus perampasan nyawa terhadap istri dan anaknya segera diungkap dan tidak dihentikan proses penyelidikannya. Surat untuk Presiden, Kompolnas, Menko Polhukam, dan Kapolri itu pun dikirimkan pada 18 Agustus 2022 lalu atau tepat setahun peristiwa itu terjadi. Peran Mimin istri muda Yosef habisi Tuti dan Amalia, curiga sempat kembalikan perhiasan korban usai meninggal. Mimin istri muda Yosef turut ditetapkan jadi tersangka dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Pembunuhan di Subang yang melibatkan Yosef, istri mudanya yakni Mimin, sempat diselubungi misteri selama 2 tahun. Kendati sudah jadi tersangka, Mimin sang istri muda belum ditahan pihak kepolisian Polda Jawa Barat. Lalu apa peran Mimin dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia? Melansir dari Tribun Sumsel, Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023, polisi sendiri sudah mengetahui peran dari Mimin istri muda Yosef. Namun hal tersebut belum diungkap ke publik lantaran tengah mendalami motif pembunuhan dilakukan Yosef. Sebelumnya, kecurigaan Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia sempat dikuak Yoris, anak pertama Yosef. Setelah pembunuhan ibu dan anak di Subang,
Yoris heran setelah didatangi istri muda Yosef, Mimin. Mimin memberikan barang pribadi milik Amalia Mustika Ratu. Pengacara Yoris, Leni Anggraeni mengatakan maksud kedatangan Mimin untuk mengantar perhiasan milik Amalia Mustika Ratu. Amel itu kan sama Bu Tuti pakai perhiasan ketika kejadian pembunuhan, kenapa emasnya Amel ada di Pak Yosef? Kata Leni saat dihubungi tribunnews.bogor.com. Mimin mengatakan pada Yoris, emas Amel diberikan Mulyana pada Yosef. Sekadar informasi, Yosef adalah suami Tuti sekaligus ayah dari Yoris dan Amalia. Yosef memiliki istri muda bernama Mimin dan 2 anak, Arigi juga Abi. Yosef pun memiliki kakak bernama Mulyana, ayah dari Arif, anggota polisi di Polsek Jalan Cagak. Saya informasikan ke polisi. Gelang, kalung, cincin. Kan Amel memakai perhiasan, ketika dibunuh ada perhiasan menempel di tubuh. Kenapa emas itu dikembalikan ke pihak keluarga? Harusnya itu menjadi barang bukti, harusnya gak boleh berpindah. Siapa tahu ada sidik jari lagi nyeret nempel di gelangnya, di kalungnya, kata Leni. Sementara itu emas milik Tuti Suhartini masih ada di penyidik. Maka dari itulah, kata Leni Anggraeni, Yoris Raja Amarullah merasa curiga Yosef memang terlibat kasus Subang. Memang sudah merasa curiga setelah perkara ini diselidik Polda, kata Leni. Yoris juga merasa amat sedih setelah mengetahui ayahnya tega membunuh Tuti dan Amel. Walau demikian, kata Leni, Yoris tetap menghormati proses hukum yang berjalan. Kenapa menginginkan Mamah dan Amel gak ada dengan cara sadis seperti itu, kata Leni Anggraeni. Kronologi pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang sempat jadi misteri selama 2 tahun, akhirnya terungkap. Aksi sadis terhadap Tuti dan Amalia berlangsung dini hari hingga menjelang subuh. Adapun Danu, keponakan korban, kini jadi tersangka buka suara setelah menyimpan rahasia pembunuhan tersebut. Melansir dari tribunnews.bogor.com, Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023, polisi sendiri sudah menetapkan 5 orang tersangka termasuk Danu dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Ditkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan tersangka lainnya adalah Yosef, suami sekaligus ayah korban, Mimin istri muda Yosef, Arigi dan Abi anak. 2 tahun jadi misteri. Bercak merah bongkar sandiwara Yosef dan istri muda. Sandirawa Yosef dan istri mudanya Mimin Mintarsih, tersangka pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat, akhirnya terbongkar. Seperti diketahui, setelah 2 tahun menjadi misteri, pembunuhan ibu dan anak di Subang terungkap. Kasus ini sudah 2 tahun terhenti lantaran tidak menemukan titik terang atau bukti tambahan. Terungkapnya kasus ini setelah salah satu pelaku menyerahkan diri ke polisi. Kedua korban yang tewas dibunuh yakni Tuti dan Amalia. Aksi sadis pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia berlangsung dini hari hingga menjelang subuh. Adapun Danu, keponakan korban, kini jadi tersangka buka suara setelah menyimpan rahasia pembunuhan tersebut. Melansir dari tribunnews.bogor.com, Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023, polisi sendiri sudah menetapkan 5 orang tersangka termasuk Danu dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Ditkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan tersangka lainnya adalah Yosef, suami sekaligus ayah korban, Mimin istri muda Yosef, Arigi dan Abi anak kandung Mimin. Kombes Pol Surawan menerangkan, awalnya Danu disuruh untuk mengambil golok oleh Yosef. Diduga Yosef menghabisi istri dan anaknya menggunakan golok. Kendati demikian, polisi sudah bisa menahan 2 tersangka yakni Yosef dan Danu. Jika Danu ditahan karena telah membongkar kasus tersebut, Yosef justru berlainan. Polisi mantap memenjarakan Yosef karena sudah punya bukti kuat terkait pembunuhan Tuti dan Amalia. Sementara itu, istri muda Yosef dan 2 anaknya hingga kini belum dilakukan penahanan. Yosef sempat meneteskan air mata saat mengirim surat terbuka kepada Presiden Jokowi. Ia meminta kasus perampasan nyawa terhadap istri dan anaknya segera diungkap dan tidak dihentikan proses penyelidikan. Gelap mata, istri muda dan anak tiri ikut Yosef eksekusi ibu anak di Subang, motif hak waris yayasan. 2 tahun menjadi misteri, motif kematian ibu dan anak di Subang yang meninggal mengenaskan dalam bagasi mobil Alphard pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam, akhirnya terungkap. Hal ini diungkapkan oleh Ahmad Taufan, pengacara M. Ramdhanu alias Danu, selaku saksi kunci kepada pihak kepolisian. Sebagaimana dilansir dari Tribun Bogor,
Tanggal 18 Oktober tahun 2023, kuat dugaan, pokok persoalannya adalah pengelolaan Yayasan Bina Prestasi Nasional (YBPN) di Subang. Diduga istri muda Yosef yakni Mimin Mintarsih gelap mata dan ikut melakukan tindakan menghilangkan nyawa korban Tuti Suhartini, 55, dan Amalia Mustika Ratu, 23 korban ibu anak di Subang. Mimin diduga bersama dua anaknya, Arigi Reksa Pratama dan Abi yang kini ditetapkan sebagai tersangka bersama Yosef dan Danu, sudah gelap mata. Sebab, pengelolaan yayasan diambil alih oleh Tuti yang menjadi bendahara dan Amalia sebagai sekretaris. Padahal, awalnya Miminlah yang menjadi bendahara dan berjuang membantu Yosef selaku pemilik yayasan membesarkan lembaga yang bergerak di bidang pendidikan tersebut, hingga memiliki banyak siswa. Namun, pada tahun 2011, pengelolaan diambil alih Tuti dan Amalia dengan Yoris anak dari Yosef dan Tuti yang menjadi ketua yayasan. Dari sinilah diduga hubungan kedua belah pihak yakni Tuti selaku istri tua dan Mimin selaku istri kedua dari Yosef mulai memanas. Dari awal membongkar kasus ini yang paling tepat adalah mencari motif. Bongkar dulu yayasan, kalau sudah dibongkar baru ketahuan, kata Ahmad Taufan. Apalagi sejak saat itu, keuangan Yosef dan Mimin terhenti sehingga terjadi aksi tersebut. Terkait dengan motifnya, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Surawan pada tanggal 18 Oktober tahun 2023 mengatakan, masih mendalaminya. Sementara terkait peran Danu hanya sebagai pengantar golok sekaligus menemani Yosef datang ke TKP, di mana saat itu ada Mimin dan dua anaknya. Sebab, Danu mengaku baru menyadari Yosef mengeksekusi Tuti dan Amel usai mendengar teriakan korban. Bahkan salah satu tersangka ikut membenturkan kepala korban ke tembok. Surawan mengatakan, dua tersangka sudah ditahan yakni Yosef dan M. Ramdhanu selaku keponakan korban Tuti sekaligus sepupu korban Amalia. Juga menetapkan tiga tersangka lainnya, Mimin selaku istri muda Yosef, Arigi Reksa Pratama dan Abi, anak tirinya Yosef. Tetapi baru Yosef dan Danu ditahan. Penemuan mayat seorang ibu dan anak perempuannya dalam bagasi mobil Alphard di rumahnya Kampung Cisoti, Desa Kecamatan Jalan Caga, Kabupaten Subang menggegerkan warga Rabu 18 Agustus 2021 lalu. Kini, tersangka pelaku kasus Subang perampasan nyawa Tuti dan Amalia di Subang telah terungkap. Kuasa hukum Yosef Ar-Rahman Hidayat mengatakan, kelima pelaku tersebut termasuk kliennya, istri mudanya Mimin dan kedua anaknya Arigi dan Abi serta Dano. Rincian kronologi lengkap dari kasus penemuan mayat di Subang itu pun belum diketahui. Saking lamanya pengungkapan kasus Subang tersebut, muncul tuduhan liar di masyarakat. Tak sedikit tuduhan yang tertuju kepada Yosef, suami Tuti sekaligus ayah dari Amalia. Pasalnya Yosef disebut-sebut sebagai saksi pertama yang berada di TKP. Kendati begitu, dari beberapa saksi, sebenarnya sudah terungkap kronologi kejadian awal mula Tuti dan Amalia ditemukan. Sebelum disebut penemuan mayat dalam bagasi, dugaan awal yang tersiar ke keluarga Tuti terkait kasus itu adalah penculikan dan perampokan. Hal ini diungkapkan kakak dari Tuti atau Uwa Amalia, Yeti Mulyati baru-baru ini saat ditemui pakar mikroekspresi Poppy Amalia. Yeti menerangkan kronologi kejadian sebelum mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Ia mengaku mendapat kabar pertama kali dari Yosef, suami Tuti. Yeti mengatakan saat itu Yosef memberikan kabar kepadanya bahwa Tuti dan Amalia diculik. Sontak saja Yeti heran sekaligus kaget karena penculikan menimpa Tuti dan Amalia. Setelah memberikan kabar itu, Yosef langsung mengatakan kepada Yeti untuk melapor ke kantor polisi. Yeti mengatakan kala itu Yosef membawa kabar tersebut sembari tergesa-gesa. Saat itu Yosef mengendarai sepeda motor Scoopy dan melaju cepat untuk memberikan kabar buruk tersebut. Tak hanya itu, kata Yeti, Yosef memberitahukan kabar tersebut sambil berteriak dan panik. Lebih lanjut, Yeti mengatakan saat mendapati kabar tersebut jam menunjukkan sekitar jam 7 atau setengah 8 pagi. Hal yang sama juga disaksikan oleh Kepala Desa Jalan Caga, Indra Zainal Alim. Indra Zainal mengatakan dirinya mendapat laporan dari RT sekitar jam setengah 8 pagi. Kemudian Indra menjelaskan saat itu dirinya mendapat laporan kabar dari Yosef itu sebagai perampokan. Yeti sendiri mengaku sebelum tiba di TKP ia sempat pingsan sehingga ia baru tahu dari yang lain bahwa Tuti dan Amalia berada di dalam bagasi mobil dalam keadaan sudah tak bernyawa. Ia mengatakan saat mayat Tuti dan Amalia dipastikan di dalam bagasi, dirinya tak diperbolehkan. Sempat sumpah demi Allah, liciknya mulut Mimin istri muda Yosef kini jadi tersangka kasus Subang.
Kini tersangka Mimin Mintarsi, istri muda Yosef, sempat mengelak keterlibatan dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Semua terpatahkan setelah Danu tersangka lain membuat pengakuan terkait peran Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia terungkap. Mimin bahkan tegas tidak mengenal Danu yang jadi pembisik kasus tersebut. Melansir dari Tribun News Bogor, 2 tahun lalu, Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosef bahkan sampai bersumpah. Mimin membantah dirinya terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia pada 18 Agustus 2021. Adapun sosok Mimin sempat kuat dicurigai dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Terlebih Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosef dikabarkan tak akur dengan Tuti dan Amalia. Bahkan Mimin diisukan pernah bertengkar hebat dengan anak pertama Tuti sekaligus kakak Amalia, Yoris. Namun hal tersebut sempat dipatahkan Mimin dengan segala ucapannya saat itu. Salah satunya saat Mimin mengaku sedih atas kematian Tuti dan Amalia. 1 bulan setelah kejadian, Mimin baru buka suara. Dengan nada bicara tersendat, Mimin tegas membantah ia terlibat pembunuhan Tuti dan Amalia. Kok saya yang dipojokkan? Saya bersumpah demi Allah, saya tidak melakukan apapun, menyuruh ataupun merencanakan. Demi Allah Rasulullah, saya tidak tahu sama sekali, tutur Mimin. Meskipun membantah kerenggangan hubungannya dengan Tuti dan Amalia, Mimin tampak canggung kala ditanyai soal korban. Apalagi diketahui bahwa Mimin sama sekali tidak mau datang ke TKP, apalagi melayat saat Tuti dan Amalia hendak dimakamkan. Kala itu Mimin mengaku takut dan canggung. Kita serba salah, datang ke TKP takut, iya itulah karena statusnya sebagai istri muda, jadi merasa saya siapa, ujar Mimin. Perihal hubungannya dengan keluarga Tuti dan Amalia, Mimin mengurai fakta bahwa selama ini Mimin mengaku tidak berkomunikasi dengan korban. Disebut baik ya kita baik, gak ada komunikasi dengan korban. Kita anggap baik-baik saja, gak ada kontak sama sekali, kata Mimin. Namun diungkap Mimin, ia memang tidak akur dengan korban lantaran yayasan. Mimin yang bertindak sebagai pendiri yayasan tiba-tiba perannya sebagai bendahara digantikan oleh korban yakni Tuti. Sebelum Pak Yosef nikah sama saya tahun 2009 itu, Pak Yosef belum punya yayasan. Kita yang berjuang sekolah, kita cari siswa, ada siswa, udah berjalan. 2 tahun itu saya di yayasan sebagai bendahara, 2009 sampai 2011. Setelah itu diganti, saya tidak tahu, ungkap Mimin. Saat itu Mimin mengaku legowo saat ia tidak lagi dilibatkan dalam yayasan. Tak disangka di tahun 2023 Mimin justru dijadikan tersangka atas kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Respon saya saat bendahara yayasan diganti dengan Tuti dan Amalia, yaitu kan anak istrinya Yosef. Saya ini siapa? Saya ini istri kedua yang gak apa-apa, tidak masalah. 1 dari 5 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang jadi sorotan publik. Pasalnya tersangka bernama Mimin Mintarsi itu sempat mengelak atas keterlibatannya dalam kasus Subang tersebut. 2 tahun lalu Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosef bahkan sampai bersumpah. Mimin membantah dirinya terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia pada 18 Agustus 2021. Namun kini di tahun 2023 Mimin terbukti bersalah. Berdasarkan kesaksian dari Danu tersangka lain kasus Subang, peran Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia terungkap. Karenanya Mimin pun resmi dijadikan tersangka. Selain Mimin, ada 4 tersangka lainnya yang telah ditetapkan Polda Jabar. Mereka adalah Yosef, suami korban sekaligus suami Mimin, Arigi dan Abi, anak kandung Mimin, serta Danu, keponakan korban Tuti. Kendati telah jadi tersangka, Mimin, Arigi, Abi, dan Yosef tetap membantah keterlibatannya dalam kasus Subang. Mimin bahkan tegas tidak mengenal Danu yang jadi pembisik kasus tersebut. Perihal peran Mimin dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia, Rohman selaku pengacara Mimin enggan terbuka. Sosok Mimin kini resmi jadi tersangka. Sosok Mimin sempat jadi perbincangan usai kasus pembunuhan Tuti dan Amalia viral. Publik sempat mencurigai peranan Mimin dalam kasus tersebut. Terlebih Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosef dikabarkan tak akur dengan Tuti dan Amalia. Bahkan Mimin diisukan pernah bertengkar hebat dengan anak pertama Tuti sekaligus kakak Amalia, Yoris. Ditanya soal isu pertengkaran dengan keluarga korban, Mimin ogah menjawab. Namun saat ditanyai soal kematian Tuti dan Amalia, Mimin mengaku sedih. 1 bulan setelah kejadian, Mimin baru buka suara. Dengan nada bicara tersendat, Mimin tegas membantah ia terlibat pembunuhan Tuti dan Amalia. Meskipun membantah keregangan hubungannya dengan Tuti dan Amalia, Mimin tampak canggung kala ditanyai soal korban. Apalagi diketahui bahwa Mimin sama sekali tidak mau datang ke TKP, apalagi melayat saat Tuti dan Amalia hendak dimakamkan. Kala itu Mimin mengaku takut dan canggung. Bahwa selama ini Mimin mengaku tidak berkomunikasi dengan korban. Namun diungkap Mimin, ia memang tidak akur dengan korban lantaran yayasan.
Mimin yang bertindak sebagai pendiri yayasan tiba-tiba perannya sebagai bendahara digantikan oleh korban yakni Tuti. Saat itu Mimin mengaku legowo saat ia tidak lagi dilibatkan dalam yayasan. Tak disangka di tahun 2023 Mimin justru dijadikan tersangka atas kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Sandiwara Yosef dan istri muda tutupi pembunuhan Tuti dan Amalia, nangis-nangis minta bantuan Jokowi. Beginilah sandiwara Yosef dan istri mudanya Mimin Mintarsi tersangka pelaku pembunuhan Ibu Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat. Seperti diketahui setelah 2 tahun menjadi misteri, akhirnya pembunuhan ibu dan anak di Subang terungkap, di mana polisi menetapkan 5 tersangka pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang tersebut, yakni suami sekaligus ayah dari korban Yosef, Emram Danu alias Danu, keponakan Tuti, Mimin istri kedua Yosef, Arigi Reksa Pratama, anak dari Mimin, dan Abi, anak dari Mimin. Lantas bagaimana sandiwara Yosef menutupi kematian istri dan anaknya bersama istri mudanya Mimin tersebut hingga nangis-nangis minta bantuan Presiden Jokowi? Berikut Tribun Medan merangkumnya. Yosef temukan istri dan anaknya tewas. Pada saat itu Yosef yang menemukan istri dan anaknya ditemukan dalam keadaan bersimbah darah di bagasi mobil Alphard. Yosef mengatakan ada banyak bercak darah pada mobil tersebut. Yosef minta kasus pembunuhan istri dan anaknya jangan redup. Diberitakan Tribun Jabar sebelumnya pada Jumat 16 September 2022, Yosef Hidayat, suami sekaligus ayah dari korban pembunuhan di Subang, sempat meminta kasus ini jangan sampai redup. Pada saat itu, kasus pembunuhan ibu dan anak ini belum menemukan tersangka. Namun kini tersangka kasus pembunuhan di Subang terungkap, salah satunya adalah Yosef sendiri. Ditetapkan menjadi tersangka, pengakuan-pengakuan terdahulu Yosef menjadi sorotan publik. Pada saat itu, Yosef meminta menuntaskan kasus kematian dari 2 anggota keluarganya tersebut. Bahkan pada saat itu, Yosef sudah menyurati Presiden Jokowi terkait kasus tewas istri dan anaknya tersebut. Kirim surat untuk Presiden. Yosef sempat meneteskan air mata saat membacakan isi surat yang intinya meminta agar kasus perampasan nyawa terhadap istri dan anaknya segera diungkap dan tidak dihentikan proses penyelidikannya. Surat untuk Presiden, Kompolnas, Menko Polhukam, dan Kapolri itu pun dikirimkan pada 18 Agustus 2022 lalu atau tepat setahun peristiwa itu terjadi. Peran Mimin istri muda Yosef habisi Tuti dan Amalia, curiga sempat kembalikan perhiasan korban usai meninggal. Mimin istri muda Yosef turut ditetapkan jadi tersangka dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Pembunuhan di Subang yang melibatkan Yosef, istri mudanya yakni Mimin, sempat diselubungi misteri selama 2 tahun. Kendati sudah jadi tersangka, Mimin sang istri muda belum ditahan pihak kepolisian Polda Jawa Barat. Lalu apa peran Mimin dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia? Melansir dari Tribun Sumsel, Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023, polisi sendiri sudah mengetahui peran dari Mimin istri muda Yosef. Namun hal tersebut belum diungkap ke publik lantaran tengah mendalami motif pembunuhan dilakukan Yosef. Sebelumnya, kecurigaan Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia sempat dikuak Yoris, anak pertama Yosef. Setelah pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yoris heran setelah didatangi istri muda Yosef, Mimin. Mimin memberikan barang pribadi milik Amalia Mustika Ratu. Pengacara Yoris, Leni Anggraeni, mengatakan maksud kedatangan Mimin untuk mengantar perhiasan milik Amalia Mustika Ratu. Amel itu kan sama Bu Tuti pakai perhiasan ketika kejadian pembunuhan, kenapa emasnya Amel ada di Pak Yosef? Kata Leni saat dihubungi tribunnews.bogor.com. Mimin mengatakan pada Yoris, emas Amel diberikan Mulyana pada Yosef. Sekadar informasi, Yosef adalah suami Tuti sekaligus ayah dari Yoris dan Amalia. Yosef memiliki istri muda bernama Mimin dan 2 anak, Arigi juga Abi. Yosef pun memiliki kakak bernama Mulyana, ayah dari Arif, anggota polisi di Polsek Jalan Cagak. Saya informasikan ke polisi, gelang, kalung, cincin. Kan Amel memakai perhiasan, ketika dibunuh ada perhiasan menempel di tubuh. Kenapa emas itu dikembalikan ke pihak keluarga? Harusnya itu menjadi barang bukti, harusnya gak boleh berpindah.
Siapa tahu ada sidik jari lagi nyeret nempel di gelangnya di kalungnya, kata Leni. Sementara itu emas milik Tuti Suhartini masih ada di penyidik. Maka dari itulah, kata Leni Anggraeni, Yoris Raja Amarullah merasa curiga Yosef memang terlibat kasus Subang. Memang sudah merasa curiga setelah perkara ini diselidik Polda, kata Leni. Yoris juga merasa amat sedih setelah mengetahui ayahnya tega membunuh Tuti dan Amel. Walau demikian, kata Leni, Yoris tetap menghormati proses hukum yang berjalan. Kenapa menginginkan Mamah dan Amel gak ada dengan cara sadis seperti itu, kata Leni Anggraeni. Kronologi pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang sempat jadi misteri selama 2 tahun, akhirnya terungkap. Aksi sadis terhadap Tuti dan Amalia berlangsung dini hari hingga menjelang subuh. Adapun Danu, keponakan korban, kini jadi tersangka buka suara setelah menyimpan rahasia pembunuhan tersebut. Melansir dari tribunnews.bogor.com, Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023, polisi sendiri sudah menetapkan 5 orang tersangka termasuk Danu dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Ditkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan tersangka lainnya adalah Yosef, suami sekaligus ayah korban, Mimin istri muda Yosef, Arigi dan Abi anak. 2 tahun jadi misteri. Bercak merah bongkar sandiwara Yosef dan istri muda. Sandirawa Yosef dan istri mudanya Mimin Mintarsih, tersangka pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat, akhirnya terbongkar. Seperti diketahui, setelah 2 tahun menjadi misteri, pembunuhan ibu dan anak di Subang terungkap. Kasus ini sudah 2 tahun terhenti lantaran tidak menemukan titik terang atau bukti tambahan. Terungkapnya kasus ini setelah salah satu pelaku menyerahkan diri ke polisi. Kedua korban yang tewas dibunuh yakni Tuti dan Amalia. Aksi sadis pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia berlangsung dini hari hingga menjelang subuh. Adapun Danu, keponakan korban, kini jadi tersangka buka suara setelah menyimpan rahasia pembunuhan tersebut. Melansir dari tribunnews.bogor.com, Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023, polisi sendiri sudah menetapkan 5 orang tersangka termasuk Danu dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Ditkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan tersangka lainnya adalah Yosef, suami sekaligus ayah korban, Mimin istri muda Yosef, Arigi dan Abi anak kandung Mimin. Kombes Pol Surawan menerangkan, awalnya Danu disuruh untuk mengambil golok oleh Yosef. Diduga Yosef menghabisi istri dan anaknya menggunakan golok. Kendati demikian, polisi sudah bisa menahan 2 tersangka yakni Yosef dan Danu. Jika Danu ditahan karena telah membongkar kasus tersebut, Yosef justru berlainan. Polisi mantap memenjarakan Yosef karena sudah punya bukti kuat terkait pembunuhan Tuti dan Amalia. Sementara itu, istri muda Yosef dan 2 anaknya hingga kini belum dilakukan penahanan. Yosef sempat meneteskan air mata saat mengirim surat terbuka kepada Presiden Jokowi. Ia meminta kasus perampasan nyawa terhadap istri dan anaknya segera diungkap dan tidak dihentikan proses penyelidikan. Gelap mata, istri muda dan anak tiri ikut Yosef eksekusi ibu anak di Subang, motif hak waris yayasan. 2 tahun menjadi misteri, motif kematian ibu dan anak di Subang yang meninggal mengenaskan dalam bagasi mobil Alphard pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam, akhirnya terungkap. Hal ini diungkapkan oleh Ahmad Taufan, pengacara M. Ramdhanu alias Danu, selaku saksi kunci kepada pihak kepolisian. Sebagaimana dilansir dari Tribun Bogor, tanggal 18 Oktober tahun 2023, kuat dugaan, pokok persoalannya adalah pengelolaan Yayasan Bina Prestasi Nasional (YBPN) di Subang. Diduga istri muda Yosef yakni Mimin Mintarsih gelap mata dan ikut melakukan tindakan menghilangkan nyawa korban Tuti Suhartini, 55, dan Amalia Mustika Ratu, 23, korban ibu anak di Subang. Mimin diduga bersama 2 anaknya, Arigi Reksa Pratama dan Abi yang kini ditetapkan sebagai tersangka bersama Yosef dan Danu, sudah gelap mata. Sebab, pengelolaan yayasan diambil alih oleh Tuti yang menjadi bendahara dan Amalia sebagai sekretaris. Padahal, awalnya Miminlah yang menjadi bendahara dan berjuang membantu Yosef selaku pemilik yayasan membesarkan lembaga yang bergerak di bidang pendidikan tersebut, hingga memiliki banyak siswa. Namun, pada tahun 2011,
Pengelolaan diambil alih Tuti dan Amalia dengan Yoris anak dari Yosef dan Tuti yang menjadi ketua yayasan. Dari sinilah diduga hubungan kedua belah pihak yakni Tuti selaku istri tua dan Mimin selaku istri kedua dari Yosef mulai memanas. Dari awal membongkar kasus ini yang paling tepat adalah mencari motif. Bongkar dulu yayasan, kalau sudah dibongkar baru ketahuan, kata Ahmad Taufan. Apalagi sejak saat itu, keuangan Yosef dan Mimin terhenti sehingga terjadi aksi tersebut. Terkait dengan motifnya, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Surawan pada tanggal 18 Oktober tahun 2023 mengatakan, masih mendalaminya. Sementara terkait peran Danu hanya sebagai pengantar golok sekaligus menemani Yosef datang ke TKP, di mana saat itu ada Mimin dan dua anaknya. Sebab, Danu mengaku baru menyadari Yosef mengeksekusi Tuti dan Amel usai mendengar teriakan korban. Bahkan salah satu tersangka ikut membenturkan kepala korban ke tembok. Surawan mengatakan, dua tersangka sudah ditahan yakni Yosef dan M. Ramdhanu selaku keponakan korban Tuti sekaligus sepupu korban Amalia. Juga menetapkan tiga tersangka lainnya, Mimin selaku istri muda Yosef, Arigi Reksa Pratama dan Abi, anak tirinya Yosef. Tetapi baru Yosef dan Danu ditahan. Penemuan mayat seorang ibu dan anak perempuannya dalam bagasi mobil Alphard di rumahnya Kampung Cisoti, Desa Kecamatan Jalan Caga, Kabupaten Subang menggegerkan warga Rabu 18 Agustus 2021 lalu. Kini, tersangka pelaku kasus Subang perampasan nyawa Tuti dan Amalia di Subang telah terungkap. Kuasa hukum Yosef Ar-Rahman Hidayat mengatakan, kelima pelaku tersebut termasuk kliennya, istri mudanya Mimin dan kedua anaknya Arigi dan Abi serta Dano. Rincian kronologi lengkap dari kasus penemuan mayat di Subang itu pun belum diketahui. Saking lamanya pengungkapan kasus Subang tersebut, muncul tuduhan liar di masyarakat. Tak sedikit tuduhan yang tertuju kepada Yosef, suami Tuti sekaligus ayah dari Amalia. Pasalnya Yosef disebut-sebut sebagai saksi pertama yang berada di TKP. Kendati begitu, dari beberapa saksi, sebenarnya sudah terungkap kronologi kejadian awal mula Tuti dan Amalia ditemukan. Sebelum disebut penemuan mayat dalam bagasi, dugaan awal yang tersiar ke keluarga Tuti terkait kasus itu adalah penculikan dan perampokan. Hal ini diungkapkan kakak dari Tuti atau Uwa Amalia, Yeti Mulyati baru-baru ini saat ditemui pakar mikroekspresi Poppy Amalia. Yeti menerangkan kronologi kejadian sebelum mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Ia mengaku mendapat kabar pertama kali dari Yosef, suami Tuti. Yeti mengatakan saat itu Yosef memberikan kabar kepadanya bahwa Tuti dan Amalia diculik. Sontak saja Yeti heran sekaligus kaget karena penculikan menimpa Tuti dan Amalia. Setelah memberikan kabar itu, Yosef langsung mengatakan kepada Yeti untuk melapor ke kantor polisi. Yeti mengatakan kala itu, Yosef membawa kabar tersebut sembari tergesa-gesa. Saat itu Yosef mengendarai sepeda motor Scoopy dan melaju cepat untuk memberikan kabar buruk tersebut. Tak hanya itu, kata Yeti, Yosef memberitahukan kabar tersebut sambil berteriak dan panik. Lebih lanjut, Yeti mengatakan saat mendapati kabar tersebut jam menunjukkan sekitar jam 7 atau setengah 8 pagi. Hal yang sama juga disaksikan oleh Kepala Desa Jalan Caga, Indra Zainal Alim. Indra Zainal mengatakan dirinya mendapat laporan dari RT sekitar jam setengah 8 pagi. Kemudian Indra menjelaskan saat itu dirinya mendapat laporan kabar dari Yosef itu sebagai perampokan. Yeti sendiri mengaku sebelum tiba di TKP ia sempat pingsan sehingga ia baru tahu dari yang lain bahwa Tuti dan Amalia berada di dalam bagasi mobil dalam keadaan sudah tak bernyawa. Ia mengatakan saat mayat Tuti dan Amalia dipastikan di dalam bagasi, dirinya tak diperbolehkan. Sempat sumpah demi Allah, liciknya mulut Mimin istri muda Yosef kini jadi tersangka kasus Subang. Kini tersangka Mimin Mintarsi istri muda Yosef sempat mengelak keterlibatan dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Semua terpatahkan setelah Danu tersangka lain membuat pengakuan terkait peran Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia terungkap. Mimin bahkan tegas tidak mengenal Danu yang jadi pembisik kasus tersebut. Melasih dari Tribun News Bogor, 2 tahun lalu, Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosef bahkan sampai bersumpah. Mimin membantah dirinya terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia pada 18 Agustus 2021. Adapun sosok Mimin sempat kuat dicurigai dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Terlebih Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosef dikabarkan tak akur dengan Tuti dan Amalia. Bahkan Mimin diisukan pernah bertengkar hebat dengan anak pertama Tuti sekaligus kakak Amalia, Yoris. Namun hal tersebut sempat dipatahkan Mimin dengan segala ucapannya saat itu.
Salah satunya saat Mimin mengaku sedih atas kematian Tuti dan Amalia. 1 bulan setelah kejadian, Mimin baru buka suara. Dengan nada bicara tersendat, Mimin tegas membantah ia terlibat pembunuhan Tuti dan Amalia. Kok saya yang dipojokkan? Saya bersumpah demi Allah, saya tidak melakukan apapun, menyuruh ataupun merencanakan. Demi Allah Rasulullah, saya tidak tahu sama sekali, tutur Mimin. Meskipun membantah kerenggangan hubungannya dengan Tuti dan Amalia, Mimin tampak canggung kala ditanyai soal korban. Apalagi diketahui bahwa Mimin sama sekali tidak mau datang ke TKP, apalagi melayat saat Tuti dan Amalia hendak dimakamkan. Kala itu Mimin mengaku takut dan canggung. Kita serba salah. Datang ke TKP, takut, ia itulah karena statusnya sebagai istri muda. Jadi merasa saya siapa, ujar Mimin. Perihal hubungannya dengan keluarga Tuti dan Amalia, Mimin mengurai fakta bahwa selama ini Mimin mengaku tidak berkomunikasi dengan korban. Disebut baik ya kita baik, gak ada komunikasi dengan korban. Kita anggap baik-baik saja, gak ada kontak sama sekali, kata Mimin. Namun diungkap Mimin, ia memang tidak akur dengan korban lantaran yayasan. Mimin yang bertindak sebagai pendiri yayasan tiba-tiba perannya sebagai bendahara digantikan oleh korban yakni Tuti. Sebelum Pak Yosep nikah sama saya tahun 2009 itu, Pak Yosep belum punya yayasan. Kita yang berjuang sekolah, kita cari siswa, ada siswa udah berjalan. 2 tahun itu saya di yayasan sebagai bendahara 2009 sampai 2011. Setelah itu diganti, saya tidak tahu, ungkap Mimin. Saat itu Mimin mengaku legowo saat ia tidak lagi dilibatkan dalam yayasan. Tak disangka di tahun 2023 Mimin justru dijadikan tersangka atas kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Respon saya saat bendahara yayasan diganti dengan Tuti dan Amalia, yaitu kan anak istrinya Yosep. Saya ini siapa? Saya ini istri kedua yang gak apa-apa, tidak masalah. 1 dari 5 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang jadi sorotan publik. Pasalnya tersangka bernama Mimin Mintarsi itu sempat mengelak atas keterlibatannya dalam kasus Subang tersebut. 2 tahun lalu, Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosep bahkan sampai bersumpah. Mimin membantah dirinya terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia pada 18 Agustus 2021. Namun kini di tahun 2023 Mimin terbukti bersalah. Berdasarkan kesaksian dari Danu tersangka lain kasus Subang, peran Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amalia terungkap. Karenanya Mimin pun resmi dijadikan tersangka. Selain Mimin, ada 4 tersangka lainnya yang telah ditetapkan Polda Jabar. Mereka adalah Yosep, suami korban sekaligus suami Mimin, Arigi dan Abi anak kandung Mimin serta Danu keponakan korban Tuti. Kendati telah jadi tersangka, Mimin, Arigi, Abi dan Yosep tetap membantah keterlibatannya dalam kasus Subang. Mimin bahkan tegas tidak mengenal Danu yang jadi pembisik kasus tersebut. Perihal peran Mimin dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia, Rohman selaku pengacara Mimin enggan terbuka. Sosok Mimin. Kini resmi jadi tersangka, sosok Mimin sempat jadi perbincangan usai kasus pembunuhan Tuti dan Amalia viral. Publik sempat mencurigai peranan Mimin dalam kasus tersebut. Terlebih Mimin yang bersatu sebagai istri muda Yosep dikabarkan tak akur dengan Tuti dan Amalia. Bahkan Mimin diisukan pernah bertengkar hebat dengan anak pertama Tuti sekaligus kakak Amalia, Yoris. Ditanya soal isu pertengkaran dengan keluarga korban, Mimin ogah menjawab. Namun saat ditanyai soal kematian Tuti dan Amalia, Mimin mengaku sedih. 1 bulan setelah kejadian, Mimin baru buka suara. Dengan nada bicara tersendat, Mimin tegas membantah ia terlibat pembunuhan Tuti dan Amalia. Meskipun membantah keregangan hubungannya dengan Tuti dan Amalia, Mimin tampak canggung kala ditanyai soal korban. Apalagi diketahui bahwa Mimin sama sekali tidak mau datang ke TKP, apalagi melayat saat Tuti dan Amalia hendak dimakamkan. Kala itu Mimin mengaku takut dan canggung. Bahwa selama ini Mimin mengaku tidak berkomunikasi dengan korban. Namun diungkap Mimin, ia memang tidak akur dengan korban lantaran yayasan. Mimin yang bertindak sebagai pendiri yayasan tiba-tiba perannya sebagai bendahara digantikan oleh korban yakni Tuti. Saat itu Mimin mengaku legowo saat ia tidak lagi dilibatkan dalam yayasan. Tak disangka di tahun 2023 Mimin justru dijadikan tersangka atas kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Sandiwara Yosep dan istri muda tutupi pembunuhan Tuti dan Amalia, nangis-nangis minta bantuan Jokowi. Beginilah sandiwara Yosep dan istri mudanya Mimin Mintarsi tersangka pelaku pembunuhan Ibu Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat. Seperti diketahui setelah 2 tahun menjadi misteri, akhirnya pembunuhan ibu dan anak di Subang terungkap. Di mana polisi menetapkan 5 tersangka pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang tersebut, yakni suami sekaligus ayah dari korban Yosep, Emram Danu alias Danu keponakan Tuti. Mimin istri kedua Yosep, Arigi Reksa Pratama anak dari Mimin dan Abi anak dari Mimin. Lantas bagaimana sandiwara Yosep menutupi kematian istri dan anaknya bersama istri mudanya Mimin tersebut hingga nangis-nangis minta bantuan Presiden Jokowi?
Berikut Tribun Medan merangkumnya. Yosef temukan istri dan